Judulnya Misionaris Belangsak. Sok keras. Ternyata kertas. Dari mana tahu kertas? Itu mukanya diburemin. Itu lu dapat dari mana, Bre? Kan lagi viral di TikTok. Di TikTok tuh jadi Oh. cuplikan. Cuman ini video aslinya. Dia Dapat tuh dari mana driver- itu? Dia ada juga akunnya. Dia tuh driver Grab. Jadi driver Grab tuh dia tayangin. Jadi banyak yang bilang, lo kok nggak disepa aja penumpangnya lah, nggak apa-apa, bagi dia ya dapat konten lumayan kan. Oh. Begitu. Jadi yang sopirnya itu driver Grab. Iya, supirnya driver Grab. Dia dapat Bukan misionaris sopirnya. enggak. Salah judul dong gua. Goblok. Mana si Riva ya? Ada yang nampak si Riva nggak? Atau masih tidur? Tarik dulu dia. Diviralin anjir. Hah? Diviralin kasihan. Sama si Grabnya diviralin ya. Ya tapi dia agak mungkin disensor. Itu bisa kena tangkap loh dia. Sama kayak Saipudin kan dulu gara-gara ini juga. Masuk penjara pertamanya. Ini mungkin jadi ini ya, jadi masukan juga nih buat teman-teman gitu. Kalau ketemu misionaris itu jangan diusir, ya diajak debat, ya biarkan dia ngebacot, ambil direkam. Bahkan Bang Handi aja didatangi misionaris guys, luar biasa ya. Bayangin, Bang Handi aja bisa didatangin misionaris juga rupanya. Dua baru anjir. Oh iya, bagi teman-teman yang nggak tahu ya, dulu dulu kami tukang ngerosting. Nah, Cep. Itu apa namanya? Kocak yang duduknya di depan. Sengaja banget ya. Ya, anaknya ditaruh di belakang. Dia bawa anak. Iya, kan satu rombongan masuk. Pas masuk mobil kan pintunya terbuka semua tuh belakang. Satu rombongan berapa orang berarti? Ya mungkin bertiga atau berempat. Oh gitu. Oh, Alhamdulillah. Oke lah, Alhamdulillah. kita mulai aja lah ya. Ya udah, gue juga opening. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi bahas di wabarakatuh. sini. Bahas di Yuk. sini. Bang Zumanya mana? Weh, Bang Jumaya udah duluan curi start live. Loh piye toh? Wah. Ya, Ate udah kesini udah bentar lagi. Oke, lanjut. Oke, opening Cep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang di bawah. Tetap layar ya. Terima kasih. Lanjut Jul. Apa opening kayak gitu? Kau lah, kau kan yang untuk YouTube ini. Oke lah, bentar. Kasih 1 menit. Insyaallah. Lemon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Apologet Islam Indonesia dan channel-channel lainnya yang ikut menyiarkan ya. Dan di kesempatan pada malam hari ini kita akan menampilkan bagaimana ngerinya misionaris, teman-teman. Bagaimana para misionaris ini dengan terang-terangan menjual agama mereka, menawarkan agama mereka kepada saudara-saudara muslim kita di luar sana, bahkan menawarkannya itu sambil menjelek-jelekkan agama Islam. Nah, ini yang kurang baik, kurang terpuji, dan sangat disayangkan ya. Kalau Anda memang ingin menjual agama Anda, menawarkan agama Anda door to door, ya silakan, sampaikan saja agama Anda itu seperti apa. Kasih tahu saja kelebihan agama Anda. Nggak perlu menjelek-jelekan agama Islam. Nggak perlu membawa-bawa agama Islam. Nah, ini yang kita sayangkan. Karena memang mereka nggak pede. Mereka sadar ajaran mereka tuh susah diterima oleh umat muslim di Indonesia. Sehingga mau nggak mau, mereka membawa-bawa Islam setiap mereka menjual dan menawarkan agamanya. Dan ini berkali-kali sudah kita sampaikan, teman-teman. Banyak yang bertanda tanya, banyak yang mengatakan untuk apa diskusi lintas iman ini. Disinilah bukti nyata pentingnya yang namanya diskusi lintas iman ini. Kita selalu mengatakan mereka mencuri kata Allah dari umat muslim. Yang bertujuan apa? Supaya mereka bisa memelintir, mempengaruhi saudara-saudara kita. Dan ini menjadi bukti, video ini menjadi bukti pentingnya bagi mereka mencuri kata Allah, menggunakan istilah-istilah Islam dalam misi penginjilan mereka. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang selama ini ya menyinyirin, mempertanyakan kenapa Bang Zuma, Apologet Islam Indonesia, teman-teman Apologet, semua selalu mengatakan kepada orang-orang Kristen, meminta kepada LAI untuk segera merevisi Bible mereka, jangan lagi menggunakan istilah-istilah Islam. Inilah tujuannya, inilah sebabnya teman-teman. Karena kita nggak mau saudara-saudara muslim kita di luar sana dipengaruhi, dikiranya Tuhannya sama Allah. Ini yang kita nggak mau, dan inilah yang kita kejar. Jadi video ini menjadi bukti pentingnya Tuhan umat muslim dan Tuhannya teman-teman Kristen itu berbeda. Jangan ada lagi menyamakan istilah-istilah. Jangan ada lagi abu-abu. Jadi semoga lewat video ini, teman-teman yang di luar sana yang selama ini mempertanyakan, untuk apa Yayasan API? Untuk apa kita bersuara di medsos? Menjadi sadar pentingnya kehadiran para apologet Islam di dunia media sosial ini. Jadi kita akan buktikan, kita akan tunjukkan bagaimana dengan terang-terangan para misionaris ini menjajakkan agamanya. Bukan lagi di hutan, bukan lagi di kampung, teman-teman. Selama ini kan kita tahu kan, yang kita dengar, mereka menawarkan agamanya di saat ada bencana, di pelosok-pelosok. Ini enggak, teman-teman, di kota besar. Bahkan yang paling konyol, rumah Bang Handi, teman-teman. Rumah Bang Handi beberapa hari yang lalu didatangi misionaris. Bayangkan, Bang Handi yang kalian kenal, itu rumahnya saja didatangi, ditawarkan. Di gangnya Bang Handi itu muslim semua, teman-teman. Hanya beberapa yang Kristen. Bisa dihitung oleh jari. Itu aja ditawarkan, masuk. Kurang lebih ada 3 orang dari pihak sebelah menawarkan agamanya. Lucu ya? Luar biasa sekali. Nah, di sini kita akan tampilkan supaya jadi bukti, supaya jelas, terang benderang. Karena kita bukan channel Polikardus, kita bukan channel yang seperti sebelah, yang selalu kalau buat konten itu berita bohong, fitnah, dan sebagainya. Ya, kita akan tampilkan supaya kalian lihat sendiri bagaimana nih kelakuan dari para misionaris ini. Yang secara terang-terangan dalam menyebarkan agamanya itu membawa-bawa istilah Islam, memelintir. Ya, bahkan jatuhnya ini memfitnah. Ya, jatuhnya ini sudah memfitnah agama Islam. Dan ya kita akan saksikan, tapi ini karena lewat TikTok ya, kita nggak bisa share screen, jadi harap dimaklumi kalau tampilannya kurang pas ya, tetapi saya rasa sudah bisa ditangkap oleh teman-teman ya. Saya akan tampilkan ini dari seorang driver taksi online, di mana memang aktivitas taksi online-nya itu dia rekam. Ya, dia rekam sebagai konten, tetapi dia terkejut saat mendapatkan tamu yang notabene adalah misionaris, dan tanpa rasa malu sepanjang perjalanan sibuk menjelaskan kekristenan. Ini lawak-lawaknya. Oke, kita saksikan saja biar jelas ya.
Ini gimana nih cara putarnya? Bentar. Saya baru ingat. Laptop saya lagi share screen soalnya. Artinya saya harus pakai dari HP satu lagi. Bentar teman-teman ya. Kalian akan lihat bagaimana kelakuan misionaris yang begitu terang-terangan menjelek-jelekan Islam dalam penginjilan dan menawarkan agama. Oke, mungkin sebelumnya saya sambut dulu ya. Assalamualaikum, ada Kores dan Cebai. Standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di bawah. Oi. Assalamualaikum. Lama. Kabar lah. Kaget. Anjrot. Oh, maaf. Gue timpuk dari bawah loh. Iya, hajar aja, Cep. Kurang aja. Ayo timpuk gift, Cep. Gua kesakitan loh kalau ditimpuk gift. Oh ya, kita menderita Besok, kalau besok, ditipu sama gift. Belum cair gue dari Jul, tenang aja, besok cair. Aman. Mantap, sanjir. Naga ya, bakar akun gua pakai naga. Oke, ini kita putarin teman-teman. Ini drivernya. Ini drivernya. Ini tiba-tiba dia dapat orderan. Ya, tapi dia agak baik nih. Muka penumpangnya disensor. Nih. Angka 59 menit 1 jam. Iya, cepet kok. Kalau kan sepi soalnya pada liburan. Oh iya. Kalau di sini malam tahun baru rame nggak sih? Tahun baru sepi. Oh, malam tahun baru sepi ya? Iya, ya sih paling mungkin pacaran depan rumah itu aja sih. Udah berapa lama nih nggak Grab? Saya setahun sekali. Setahun ya? Iya. Udah jadi usaha utama atau masih sampingan? Utama sih sekarang ini. Sekarang utama ya? Iya, Nggak apa-apa. Yang penting usaha kita halal. benar. Kenapa ada halal? Kenapa ada haram? Karena hidup kita dinilai oleh Allah ya kan? Sesuai dengan kebenarannya halal, tidak sesuai dengan kebenarannya ya haram. Iya. Itu dia makanya ada halal dan haram. Yang pasti kan setiap orang kan menikah maunya ke surga ya Mas ya. Iya, benar. Nggak ada orang menikah maunya ke neraka. Aku pernah survei 10 orang gila. Aku tanya gini, kamu kalau Orang menikah, gila? iya orang stres orang gila. Oh, Aku tanya gitu, kamu kalau menikah mau ke surga apa ke neraka? Nih, orang gila bilangnya apa? Ke surga. Saya pura-pura nanya, emang kalau ke neraka kenapa? Api katanya. Iya, tahu ya. Ternyata orang gila itu hanya jiwanya yang terganggu, batin hatinya nggak gila. Ya. Kenapa? Karena Allah tuliskan taruhkan di hati semua manusia, mau gila mau normal ada 2 tempat, surga dan neraka. Dan tempat itu benar-benar ada. Oh iya. Kenapa? Karena Allah bukan pendusta ya. Allah bilang pasti nggak mungkin berubah jadi. Oke, aku nggak tahu nih suaranya seberapa kacau ya. Tapi memang pada dasarnya nih suaranya kurang bagus. Karena kan suara-suara mesin mobil, suara jalan ya. Namanya di dalam mobil kan yang lagi jalan suaranya pasti kurang jelas ya, kecuali dia pakai mix eksternal. Ditambah aku juga nggak pakai sound card, jadi double lah nggak jelasnya. Ya ini memang harusnya pakai sound card nih supaya suaranya lebih bagus. Kores, ada sound card? Hoi, Res. Ada, cuman mesti mesti nyeting dulu gua. Cebi ada soundcard Cebi. Cep, lu aja yang putarin gimana? Pakai bentar. Ya, Berarti gue harus kalau nggak ada soundcard sound system Cep. Jadi satu Taiwan denger. Jadi ini memang mukanya nih di blur ya teman-teman ya. Jangan kalian pikir wah ini kameranya enggak. Ini memang sengaja di blur supaya menjaga ini. Di blur. Ya karena yang namanya driver online ini kan dia juga harus minta izin tuh. Setiap dia ngeposting video kan harus minta izin. Kalau yang nggak minta izin ya dia wajib nge-blur. ngeblur. Blur. Blur. Ini gua komen satu dulu ya sambil nunggu Cebi setup supaya suaranya lebih bagus. Itu ini si cewek ini kenapa duduk di mobil
Kayak di busway. Ngapain tangannya di atas gantung-gantung? Itu mobil. Jarang-jarang dia naik mobil ya. Biasa aja sih. Blok. Ya, jadi biasa ini teman-teman. Kalau orang yang jiwa misionarisnya tinggi itu seperti ini. Dimanapun dia akan menawarkan agamanya. Dimanapun. Ya, saya pernah berjumpa dengan beberapa orang yang seperti ini gitu. Naik angkot, nawarin. Lagi makan, nawarin. Pokoknya dimanapun. Selalu bilang, ya bilang Tuhannya gitu ya. Sambil membanding-bandingkan dengan agama lain. Wah, agama lain tuh cuma dijanjikan. Kalau di kita kepastian dan sebagainya gitu. Ya, jadi Jul, seperti aku nemu akun TikToknya ya, Jul? Enggak, kalau di TikTok itu potongan, Cep. Lu ambil dari channelku aja. Dari channel lu. Dijadiin HMC. Bentar, gue ganti perangkat dulu. Gue nggak ada colokan ini buat soundcard yang ini. Aduh, nggak ada colokan dia, guys. Colok mencolok. Ya, jadi seperti itu. Terus itu berapa orang yang naik itu tadi? Kalau lu lihat jelas itu. Kalau lihat ada 2 di belakang sih. Pokoknya kan pintu Dua. kiri kanan terbuka. Pintu kiri kanan terbuka artinya paling dikit 2 dong. Kan nggak mungkin satu orang masuk ke belakang tapi bukain 2 pintunya. Iya. Oh, jadi yang naik 2 ini nggak kelihatan ya itu orang dewasa atau anak-anak? Kalau ibu ini bilang anaknya di belakang. Oh, dua-duanya. Oh, gitu. Iya. Itu daerah mana, Jul? Surabaya. Kok pakai jaket dia? Loh. Oh, pendatang pasti. Enggak lah, kan jaketnya tipis. Biasa aja lah. Kan udah malam. Jaket gunung itu, Bre? Kok jaket gunung? Iya, maksudnya jaket gunung buat cewek. Pendatang itu kayaknya. Ya, bisa jadi pendatang. Dikirim. Dikirim dari Malang. Kelihatan juga dia di Surabaya pakai jaket. Bayangin anjing Surabaya panas lu pakai jaket. Mau jadi ini lu apa? Aduh, apa sih namanya yang makanan yang itu tuh? Pakai jaket, duduk di mobil kayak di busway. Oh, pendatang ini. Memang dikirim ke sana untuk Enggak lah, begitu. tunggu. Tangannya kalau pegang gantungan ya, itu masih mending gitu. Paling dia pegangnya cuma bentar. Si Kores di mobil jongkok lebih parah. Loh, gue jongkok mending. Ini pegangan kayak di busway. Lu pernah nggak lihat orang di busway jongkok? Nggak ada kan? Di mobil juga Itu nggak ada yang dia. jongkok. Ya, di mobil yang jongkok tuh cuma orang naik pickup di belakang. Naik di bak belakang jongkok. Si Kores jongkok di kursi, guys. Ya, jadi kursi saya tuh dia jongkokin. Karena lengket, Bre. Joknya Jodis itu lengket, nggak tahu dipakai apa sama dia. Jadi gue jongkok deh. Bayangin, di mobil jongkok dia. Cek. Oke. Ah, masuk. Oke, kita langsung putus ya. Ya, langsung di menit 30-an, Cep. Menit 88. Itu Akhi Heru mau naik katanya. Oh, boleh. Siapa Kehiru nggak ada di bawah? Emang kalau kendaraan kenapa? Api katanya. Iya, tahu ya. Ternyata orang gila itu hanya jiwanya yang terganggu, batin hatinya nggak gila. Ya. Kenapa? Kamera, Karena Cep. Allah tuliskan taruhkan di hati. Gimana? Kamera nggak lu buka? Oh, harus buka. Kan ini di YouTube. Masa kita kasih dia di YouTube? Oh, ya udahlah Oke, kalau gitu. nggak apa-apa. Nggak usah lah ya, cuman suara aja ya. Oke, guys. Oke, tapi jelas suaranya ya. Boleh. Lama normal ada 2 tempat, surga dan neraka. Dan tempat ini benar-benar ada. Kenapa? Gedein suara, Cep. Ya. Allah bilang A pasti A, nggak mungkin berubah jadi B. Nggak kayak manusia hari ini bilang A, besok bilang B, besok bilang C. Dulu boleh punya istri 2, sekarang 4, besok tambah lagi. Allah begitu ngasih kita ingin bawa kita ke surga kalau meninggal. Itulah isi hati dia yang terdalam. Ini di YouTube-nya aja kurang gede, guys. Terdalam, Mas. Melebihi kerinduan siapapun. Kenapa? Karena kita ciptaannya yang paling mulia. Tapi iblis setan ingin bawa orang ke neraka. Makanya ada surga dan neraka. Kenapa yang di bawah kuning mukanya? Karena Allah mau bawa ke surga, hanya Allah berfirman. Karena begitu besar cinta Allah kasih Allah.
Maka Allah menjelma jadi manusia dalam diri Isa atau Yesus dengan rela berkorban, mati di atas kayu salib, darah tercurah. Darah Allah Yesus ini dapat membersihkan semua dosa kita, saya percaya. Allah bilang Yesus itu bukan nabi. Yesus adalah Allah, kata Allah. Tapi ini setan bohongin manusia. Ini setan bilang Yesus itu bukan Allah, dia cuma nabi. Apa tujuan setan bohongin manusia? Ya supaya manusia dilempar ke neraka. Karena neraka juga adalah tempat orang-orang yang percaya kepada dusta atau kebohongan itu setan. Ini setan aja tahu banget Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Pokoknya kesimpulannya gini, semua yang Allah bilang dosa, ini setan pasti bilang nggak dosa. Semua yang Allah bilang benar, ini setan pasti bilang nggak benar. Contoh yang nyata banget, Allah bilang satu suami buat satu istri, kecuali udah meninggal, boleh menikah lagi, tidak ada yang berzina oleh Allah. Buktinya Allah ciptakan Nabi Adam cuma satu, si dia cuma satu. Tapi ini setan bisikin manusia sampai setingkat Nabi pun percaya pada dustanya. Ini setan bilang apa? Nggak apa-apa satu laki-laki istrinya lebih dari satu, nggak apa-apa satu perempuan suami lebih dari satu, nggak apa-apa kawin cerai. Allah sangat membenci juga perceraian, apapun alasannya loh mas. Kenapa? Karena yang berhak menceraikan cuma Allah. Dan kalau Allah menceraikan pasti dengan maut kematian, bukan dengan cara manusia yang jahat mata Allah mas. Contoh saya begini, saya hanya boleh menikah lagi dengan orang yang sama-sama cerai mati, ya bujangan sekalian. Kalau saya nikah sama orang yang saya hidup, atau yang masih punya istri, atau yang baru menang istrinya, atau yang pegang surat cerai, atau yang pegang surat izin pernikahan dari istrinya, sama aja saya dicintai dan dia kata Allah. Loh kok dianggap berzina sama Allah? Kan kalau kata manusia mah udah sah itu, udah sah menurut hukum negara, udah sah menurut hukum agama. Tapi apa gunanya kalau Allah bilang belum sah? Tapi kenapa sih Allah bilang belum sah? Dan itu hukumnya haram, dosa. Karena yang gue bilang satu, yang berhak menceraikan cuma Allah. Yang kedua, kan waktu nikah ijab kabul ya, nama Allah diserukan di sana. Jadi pernikahan itu disahkan oleh namanya Allah. Sedangkan Allah itu namanya kudus karena dia maha kudus. Ya. Itulah penyebab kenapa di hadapan Allah belum bercerai dan menikah dengan siapapun berzina. Pokoknya Allah bilang biarpun kau pegang 1000 surat cerai, di hadapanku belum bercerai, menikah dengan siapapun berzina. Contoh yang lain, dusta iblis setan. Iblis setan bilang, kalau nggak pakai jilbab dosa, lu masuk neraka. Allah bilang tidak pakai jilbab tidak dosa. Yang penting ditutup aurat. Aurat yang dimaksud Allah yang nggak boleh dibuka itu artinya aurat yang sensitif mas, yang menimbulkan birahi ya kan. Contoh payudara ya kan, bagian pantat kritis ini nggak boleh buka paha tinggi. Nggak ada kelihatan, itu yang baru nggak boleh. Aurat itu yang nggak boleh dibuka. Makanya jangan heran pelacur pakai bajunya yang apa? Iya kan, untuk gue bukan. Apa tujuannya? Start recording emergency video. Supaya laki-laki birahi sama dia dan memberi seks, memberi tubuhnya, gitu mas. Banyak sekarang. Jadi kalau ibu-ibu pakai daster kelihatan orang kakinya, tangannya dosa nggak dosa. Orang semua manusia itu dari ujung rambut sampai ujung kaki dan urat-urat semua nih. Nah kan? Nah akhirnya Isatan masuk ke boleh dusta selanjutnya. Ya udah yang pakai jilbab tambahin lagi mata doang yang harus kelihatan. Ya kan? Tuh dusta Isatan. Sehingga akhirnya orang-orang yang pakai jilbab akan menghakimi sesamanya. Dia akan berpikir, dia nggak pakai jilbab dosa masuk neraka. Ini orang udah bilangin supaya pakai jilbab, lu nggak pakai jilbab dosa, lu masuk neraka. Dia sedang berdosa. Ya. Kenapa? Karena Allah bilang nggak dosa, kok dia bilang dosa? Siapa dia? Itu yang disebut penyesat mas. Jadi sesat artinya apa? Sesat artinya tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Betul Allah perintahkan kita untuk fanatik, betul banget. Tapi fanatik kata Allah artinya bencilah kepada semua dosa yang dibenci Allah. Bukan fanatik ya jangan sama orang Kristennya dosa lu. Masuk neraka lu yang dosa kata Allah.
Orang Allah perintah untuk saling mengasihi, saling menghormati. Allah punya nama Isa, bahasa Arabnya Yesus, bahasa Indonesia Mas. Semua nabi berbuat dosa kata Allah, tapi Allah bilang Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kan cuma Allah Tuhan yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi nabi jadi rasul juga sama kayak kita Mas. Sehari dosanya ratusan, kalau belum dimerdekakan, kalau belum ditobati. Tapi Allah bilang biarpun kita bukan nabi, biarpun kita bukan rasul, biarpun kita bukan ustaz haji atau haja, biarpun amal ibadah kita tidak sebanyak mereka, tapi kalau kita hidup menurut seluruh kebenaran Allah Mas, kita yang dibawa ke surga. Nabi Rasul yang tidak benar kemana? Ke neraka. Demikian firman Allah. Kenapa? Karena Allah tidak lihat jabatan. Allah lihat hati dan hidup kita Mas. Baju panjangmu tidak bisa menutupi busuknya hatimu. Dan cuma Allah ahlinya bersihkan hati manusia, sucikan hati manusia dari semua dosa. Makanya dia rela berkorban. Allah meniupkan rohnya ke perut Siti Maryam. Ada janin Isa binti Maryam dilahirkan dewasa mati di atas kayu salib darah curah. Darah Allah Yesus ini satu-satunya dapat membersihkan, menyucikan, membebaskan dari semua dosa. Asal kita percaya Allah Yesus dan Yesus sebagai Allah, kan memang dia Allah. Dia Tuhan. Dia bukan nabi yang berdosa. Dia Allah, dia Tuhan. Bahkan ceramah di masjid-masjid musola, khotbah-khotbah di gereja dikatakan yang akan datang di hari kiamat nanti adalah Yesus. Datang dari mana dia? Dari surga dong. Kenapa dari surga? Karena surga rumahnya Yesus, surga rumahnya Allah, bukan rumahnya Nabi. Yesus bukan Nabi. Yesus Allah yang ngomong, siapa? Allah sendiri yang ngomong gitu. Jadi yang pertama kali ngomong Yesus adalah Allah sendiri Mas. Dan yang pertama kali ngomong Yesus bukan Allah, iblis, setan Mas. Makanya jadi nabi kan cuma status doang. Kalau nabi itu walaupun diberi status nabi sama manusia, tapi kalau enggak hidup benar dalam kebenaran Allah, bisa jadi nabi Start recording penyesat. emergency video. Iya. Walaupun diajarkan bahwa kita saya nikahin ini karena untuk menolong. Allah bilang kalau kau mau menolong yang sungguh-sungguh yang tulus itu, nggak perlu kau kawinin. Iya dong. Alasan sejuta itu alasan-alasan yang disodorkan oleh iblis setan supaya manusia tunduk pada apa maunya setan Mas. Gitu. Recording complete. Dan Allah ingat, iblis setan juga tahu. Allah ingatkan, satu dosa seringan apapun Mas itu melukai hati Allah. Satu dosa seringan apapun bisa bawa orang ke neraka selama-lamanya Mas. Demikian firman Allah. Kenapa? Karena di surga tidak ada dosa. Sedangkan manusia sehari dosanya ratusan. Kaki, tangan, mata, hidung, mulut, telinga, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh, alam mimpi, bibir berperkataan, organ tubuh, anggota tubuh, sifat, karakter, sikap, kepribadian, batin, seluruh aspek hidup manusia dari ujung sampai jiwa kekuatan bisa menghasilkan Cep, pos. Bentar loh. Ya mungkin kita tanggapi dulu ya, soalnya nanti jangan semua, biar ada sisa juga untuk Bang Zuma dan teman-teman yang baru join. Ya mungkin ada yang mau disampaikan dari Kores atau Mas Bebek ya. Di sini dikatakan bahwa nggak pakai jilbab itu nggak dosa. Ya ini yang pertama, nggak pakai jilbab itu nggak dosa. Ya karena tutup aurat itu bukan tutup seperti yang umat Muslim lakukan. Terus yang kedua, nikah lebih dari satu itu dari setan. Ya nikah lebih dari satu itu ajaran dari setan. Terus yang ketiga, yang bilang Yesus bukan Allah atau yang bilang Yesus bukan Tuhan itu setan. Yang pertama sekali bilang Yesus bukan Tuhan ya. Nah, jadi semua itu adalah tuduhan kepada umat Muslim. Dan kita bisa lihat bahwa dia juga membawa Islam dari tadi ya. Yang dibawa adalah Islam. Ya mungkin dari Kores ada yang mau ditanggapi? Tunggu, gua lagi nyusun data dulu. Gurunda udah hadir juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan dilanjut, maaf saya telat. Silakan adik-adik sekalian. Bang Mas Bebek, salam kenal Bang. Loh, udah kenal? Udah kenal kita Bang? Udah kenal. Hah? Mas Bebek? Yang di Medan, yang di Medan yang paling gendut dulu. Orang Medan.
Oh iya sahabatku, masya Allah. Iya, sip. Kok paling gendut pula, banyak pun yang gendut. Enggak, dia yang paling gendut. Bom itu. 11-12 mereka. Siap. Oke, Lanjut. Oke, sambil itu mungkin dilanjutin lagi aja. Yep. Itu Mas Bebek nggak mau nanggepin. Oh ya, Mas Bebek dulu deh. Silakan. Silakan. Saya belum Ya, monitor soalnya. Nanggepinnya gini Jol, memang Oten ini omongannya omongannya itu selalu di luar konteks. Jadi dicari teksnya di mana aja nggak ada itu. Di Bible mereka nggak ada tuh. Dia ngomong pokoknya di luar konteks semua tuh. Itu Oten lah pokoknya. Makanya ya itu ya Jol. Jadi ya aku juga pernah gitu ya dikirimi ini undangan Natal resmi segala macam gitu kan, diucapin sama Natal. Biasa mereka kayak gitu memang kelakuannya. Jadi kalau nggak kayak gitu memang nggak laku agamanya memang Jol. Memang harus diobral-obral kan. Namanya ini barang murah, dagangannya harus diobral gitu. Tapi yang nggak nyangka tuh seberani itu bayangkan gitu ya. Seberani mungkin itu. dia nggak nyangka direkam Jol. Oh ya, dia nggak nyangka direkam aja gitu. Nggak nyangka bahwa ternyata drivernya itu ada pakai itu ya, webcam. Iya, dia sekarang driver harus pakai webcam dashcam. memang karena Ya, kan dashcam. memang harus apa namanya harus secure lah ya. Kan kita nggak tahu penumpang kita kayak mana kan. Memang. Jadi sekarang rata-rata driver ojol itu pakai apa? dashcam ya. Dashcam, gitu. Tapi Dia nggak memang nyangka terekam. nggak nyangka terekam. Tapi aku rasa ini bakal viral, insya Allah. Ya inilah kan si Tai Pudin kan kemarin kan kasusnya begini pertama kali dia masuk bui kan. Iya, pertama kali dia masuk penjara juga kurang lebih sama ya. itu. Karena Iya, viral dia ceramahi driver waktu dia on the way ke Iya. bandara. Ya selamat ya Bu ya, viral ya Bu ya. Ntar lagi lah. Lanjut. Ya. Ya, cuman ini ya kalau teman-teman yang nanya itu supirnya kok biarkan ibu itu ngoceh gitu. Ya dia kan driver teman-teman. Ya nggak segampang itu gitu. Salah-salah kena bintang 1, putus kontrak gawat. Ya itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan lupa juga bahwa posisi driver ini kan dia sambil ngerekam. Jadi dia pikir ya sudahlah biarkan aja orang ini ngoceh. Yang penting direkam. Oke, lanjut. Ya. Sementara iblis kan bilang udah nggak apa-apa, tinggal minta ampun dosa, nggak apa-apa. Iya, kalau cuma minta ampun dosa buat lagi, minta ampun dosa buat lagi, kapan kesurganya? Sedangkan Allah mau mengerjakan keselamatan sempurna, yaitu mengampuni, menyucikan, dan kuduskan, membebaskan, mentobatkan, memulihkan kita supaya kita tidak hidup dalam dosa lagi, tidak hidup apa kata setan lagi, tapi hidup apa kata Tuhan, Mas, apa kata Allah, Mas. Mas masih ingat nggak almarhum Uji itu? Nah, tahu nggak dia kecelakaan tunggal dan mati itu? Dia kan latar belakangan narkoba ya. Dan waktu dia meninggal, Mas, Allah bilang ini sama aku, dia terlibat lagi narkoba, makanya dia. Jadi Mas, kalau kita dekat sama Allah, Allah kasih tahu rahasia-rahasia. Contoh lagi, Ridwan Kamil, Mas. Wow, waktu Ridwan Kamil anaknya meninggal, tenggelam ya di sungai di Swiss ya. Itu aku dengar jelas suara Allah berkata gini, Ridwan Kamil terlibat pertumbalan. Jadi anaknya ditumbalin, kata dia jadi gubernur Jawa Barat kan. Aku simpan itu dalam hati ya kan. Aku cuma ngomong dengan beberapa sahabat aku. Nggak taunya Mas, kemarin si Ridwan Kamil, aku nggak tahu ternyata dia mencalonkan itu jadi apa? Gubernur DKI ya kan. Langsung di situ Allah ingatkan, bukankah dulu Tuhan pernah ngomong sama engkau bahwa dia terlibat pertumbahan. Saat ini pun dia sedang menumbalkan seseorang. Aku bilang di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kalau memang itu firman-Mu, kalau memang benar informasi seperti itu, di dalam nama Tuhan Yesus, kalahkan dia, dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Ridwan Kamil yakin banget dia bisa menang, Mas. Contoh ya, ada poster, jadi ada poster gitu. Ada Prabowo, di depannya dia, ya agak pendek gitu. Dia, begitu dia ngadain ribuan batang sabun, Mas, dibagi-bagi. Dia yakin banget dia menang. Kenapa? Karena iblis setan menjanjikan itu kan. Pokoknya kalau lu menang, tumbal yang lu kasih, lu ambil ya. Ini nggak tahu nih siapa yang mau ditumbalin kalau misalnya dia menang. Tapi bahaya yang dia nggak tahu. Kalaupun dia kalah, tetap pertumbuhan itu akan memakan dirinya nanti suatu hari.
atau makan yang akan dicobain itu tetap mas. Kenapa kan ini setan itu kurang ajar banget. Nah makanya mas, sebab itu perlu berdoa supaya dijaga Allah, dilindungi dengan malaikat surga ya mas. Kenapa? Karena gini, misalnya di gangan rumah kita ya kan, ada orang yang mau dibunuh dalam pertumbangan lewat perdukunan ya mas ya. Nah itu ilmu hitam yang dikirim itu beredar. Nah orang yang mau dibunuh itu ternyata dia dapat perlindungan Allah ya kan. Nah nggak bisa kan? Itu ilmu hitamnya nggak langsung kehanyur balik ke si iblis setannya pengiriman mas. Tapi dia beredar cari mana yang bisa diambil. Dia nggak mau sia-sia mas. Dia nggak mau tangan kosong. Makanya penting kita berdoa di malam hari sebelum tidur. Allah itu cuma satu mas, bukan 3 apalagi 100. Contoh mas, orangnya cuma satu. Saya orangnya cuma satu. Tapi kita bisa berfungsi dalam beberapa pribadi. Pribadi mas, satu sebagai anak untuk kedua orang tua, kedua sebagai kakak atau adik di keluarga. Ketiga, mas sebagai suami buat istri. 4, ayah buat anak. 5 sebagai supir Grab. Tapi mas orangnya cuma satu. Demikian juga Allah. Allah memperkenalkan diri kepada kita dengan 3 pribadi demi keselamatan kita. Pribadi Allah yang pertama, dia pencipta langit, bumi, hewan, tumbuhan, termasuk kita manusia. Apapun agama kita ciptaan Allah mas. Allah bilang agama buatan manusia, makanya agama tidak bisa bawa ke surga. Allah ciptakan iman yang percaya Allah Yesus Tuhan Yesus, Allah yang pernah menjelma jadi manusia demi keselamatan kita. Itu baru iman yang diciptakan Allah sehingga bisa menyelamatkan kita mas. Karena orang-orang yang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, dia akan diampuni, disucikan, dikuduskan, dibebaskan, ditobatin dari semua dosa supaya bisa dibawa ke surga mas. Diberi kemenangan. Nah pribadi orang pertama dia pencipta. Nah kedua, gara-gara Siti Hawa Nabi Adam akan akhirnya manusia semua jadi berdosa. Manusia hidup apa kata setan, bukan apa kata Allah lagi. Nah karena dosa itu akhirnya Allah meniupkan rohnya ke perut Siti Maryam. Allah menjelma jadi manusia demi keselamatan kita dengan rela berkorban mati di atas kayu salib darah tercurah. Darah Allah Yesus dapat membersihkan semua dosa kita selesai. Jadi Yesus adalah siapa? Yesus adalah Allah, pribadi Allah yang kedua sebagai penyelamat. Makanya disebut juru selamat. Juru mudi, ahli mengemudi ya. Juru selamat artinya ahli menyelamatkan. Kemudian mati dari kayu salib, dikuburkan hari ketiga bangkit, kemudian naik ke surga. Datanglah pribadi Allah yang ketiga yang bernama Rohullah kata Al-Quran. Nah roh Allah inilah yang menuntun kita supaya kita berhasil hidup dalam seluruh kebenaran Allah. Jadi mas, hidup dalam kebenaran Allah itu harus 100% mas. Kalau sisa satu aja nggak hidup dalam kebenaran Allah, misalnya dia udah rajin sholat ya kan, gereja yang Kristen, dermawan ya, pokoknya amal ibadahnya sampai ratusan juta misalnya, itu nggak akan ada gunanya kalau dia masih simpan satu dosa. Karena satu dosa seringan apapun bisa bawa orang ke neraka selama-lamanya kalau nggak ditolong Allah. Nah kalau satu dosa aja bisa bawa ke neraka, apalagi sehari dosa manusia ratusan. Wow, betul-betul manusia hidup di muka bumi ini ada ratusan gunung dosa mas. Sampai Allah Yesus berkata, menurut orang-orang siapakah aku ini? Lalu murid-murid berkata, oh kata orang engkau adalah nabi, nabi, banyak kepala nabi. Tapi menurutmu siapakah aku ini? Lalu ada satu murid lagi berkata, kalau Mesias anak lain gitu. Anak berarti bukan berarti beranak mas. Contoh, firman Allah berkata Allah memperanakan gunung-gunung. Apakah Allah harus kawin dengan gunung dan beranak anak gunung? Bukan. Artinya gunung itu dihasilkan oleh Allah. Artinya Allah pencipta gunung itu. Sehingga dosa itu saya berkata, masa Allah beranakan? Allah cuma pinjam rahim Siti Maryam, bukan kawin sama Siti Maryam. Seperti prosesnya manusia ketemu sel telur, sel ovum ya, sel sperma dengan ovum. Bukan gitu. Jelas-jelas firman Allah berkata di Al-Quran aja dicatat, Yesus akan
kata Isa berasal dari Rahullah atau rohnya Allah dan dari kalimatul atau kalimat firman Allah. Bukan dilarang seperti proses manusia, tidak. Tapi kenapa sih Allah harus menjelma jadi manusia? Apa nggak ada cara lain? Aku pernah tanya hal itu sama Allah. Tuhan, kenapa sih kau harus menjelma jadi manusia? Sehingga akhirnya iblis setan pengaruhi manusia, bohongin manusia. Masa kalau Allah harus jadi manusia, masa? Yul gimana? Masih lanjut Oke, atau bisa mungkin ditanggapin? ya mungkin dari Kores sama Bang Juma ada yang mau ditanggapi sebelum kita nanti lanjutin. Karena udah panjang ya, banyak sekali fitnah-fitnah yang dibuat dan semua istilah-istilah Islam dibawa luar biasa menggunakan Quran untuk membenarkan Tuhan mereka yang jelas-jelas manusia. Halo? Iya, ini gejala awalnya ibu ini kenapa dia? Apa tanda-tanda awalnya kok jadi gila gitu? Nggak tahu, Makan apa memang- dia? Mungkin memang kebiasaannya seperti itu. Setiap ketemu orang dia promosi Yesusnya. Oh, kenapa nggak ketemu saya? Di mana orang ini tinggal? Harusnya dibawa ke rumah sakit. Surabaya Bang. Itu video baru itu, Dek. Video baru tanggal 30 bulan 12. Kan ada ini di dashcamnya itu kan ada tanggal. Kenapa dia parah kali sakitnya? Penyakit Ya. apa ini yang kayak kena yang kayak gini, orang kayak gini? Gila itu orang. Semua yang disampaikan itu semuanya bertentangan dengan Bibelnya sendiri. Jaringan saya nggak bagus ya? Bagus, Bagus Gurunda jelas. Bagus, bagus. Biasanya gini nanti ujung-ujungnya masuk rumah sakit jiwa sih. Cek, cek. Aman, aman. Wah, banyak yang ketawa tempat Bang Juma. Ketawa dengarnya. orang nonton di sini kok ada ibu-ibu kayak gitu, kayak kesurupan gitu loh. Gimana ceritanya itu? Ya betul kata teman kita di bawah. Kayaknya dia lagi birahi. Lihat kera birahi ibu ini. Ngomong asal ngomong, nggak ada betul itu dari mulutnya. Semua yang dilontarkan dari mulutnya itu bertentangan semua dengan ajaran Yesus. Contoh misalnya terkait dengan apa dibilangnya tuh? Islam katanya bertobat, kemudian berdosa, bertobat lagi, berdosa lagi. Justru ada yang lebih parah di dalam Lukas, kitab Lukas ya. Lukas 17 nomor 3 sampai nomor 4. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuninya. 7 kali sehari itu. Berbuat dosa, berulang-ulang bertobat. Itu justru dituliskan kemudian di dalam Bible. Artinya orang ini, ibu ini tadi, ya dia tidak pernah belajar Bible, dia nggak paham isi Bible-nya sendiri. Ketika kemudian orang-orang datang, di antaranya Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Yesus menjawab, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah tuh. Jadi 70 kali 7 itu berapa itu, Dek? Dalam sehari orang bertobat dan memohon maaf itu 70 kali 7. Kali 7. 490 Gurunda. 490 kali sehari harus bertobat. Nah, para kali lah ibu ini. Gejala awalnya apa orang ini? Terus membahas tentang kalimatullah. Lah, Yesus memang berasal dari kalimat. Dia berasal dari kalimatuhu, kalimat yang keluar dari Allah. Pernyataan Allah yang mengatakan, jadi manusia, jadilah engkau hamil. Hamil. Wanita mandul aja kalau Tuhan mengatakan hamil, hamil. Bahkan laki-laki bisa dari tubuhnya keluar seorang manusia. Adam contohnya.
Jadi kalau hanya seorang wanita perawan punya alat reproduksi, apa yang sulit bagi Allah? Nggak ada yang sulit. Nah inilah orang-orang misionaris ini ya. Ini salah satu bukti teman-teman, kenapa apologet Islam ini harus hadir di tengah-tengah rakyat Indonesia. Karena adanya misionaris-misionaris yang kayak begini. Ini yang keciduk, yang terlihat oleh kamera. Yang tidak terlihat itu ada ratusan bahkan ribuan. Bang Handi aja jadi sasaran kemarin kok. Bang Handi loh datang ke lorong dekat depan rumah Bang Handi. Ini memang gila memang orang ini. Agama dijual kayak sayur kangkung. Tuhan gak laku dijual kayak sayur kangkung kemana-mana. Dipromosiin tapi lebih daripada muatan atau cakupan dari barangnya sendiri. Yesus hanya manusia dijual kemana-mana jadi Tuhan. Gimana ceritanya? Dengan berbagai macam tipu-tipu, kelicikan, propaganda. Ya kayak jual es cendol. Tuhan kok dijual kayak es cendol. Dengan nipu-nipu, dengan ngambil data-data dari Al-Quran. Demi hanya untuk menjual anak orang. Padahal sesungguhnya yang dia jual itu bukan anak Maria. Yang dijual itu adalah makhluk roh. Makanya orang Kristen itu coba tanya, wahai saudaraku Kristen, ya paman, Tuhanmu roh kan? Pasti dia bilang iya. Jadi mereka ini penyembah roh. Yohanes 4 nomor 24. Theos itu adalah roh. Dewa itu adalah roh. Maka sembahlah dalam roh dan kebenaran. Tuh. Tuhannya Kristen itu roh. Sedangkan roh itu adalah makhluk. Berarti Kristen menyembah roh, makhluk roh adalah makhluk. Lucu. Habis itu dia bercerita kayak gitu. Model kayak dia paling benar aja. Aneh orang Kristen ini. Kalau kalian tuh hebat, hadapi kami para apologet Islam ini. Kita lihat sejauh mana kalian mau jualan obat di depan kami. Sejauh mana kalian jual Tuhan palsu yang ada di antara kalian itu. Ya. Tuhan kalian kan makhluk roh. Ngeri kali bah. Lanjut teman-teman yang lain. Oke, mungkin dari Kores tanggapannya. Ya ini satu dulu ya pertama ya. Ini siapa nih Tritung Betina ini ngomong dia nggak pakai dalil gitu. Ini gue bakal bahas satu dulu perkara kerudung menutupi kepala gitu. Udah ngomong Allah pakai wau lagi kan, sok-sokan mau bersaudara sama Islam. Lo kalau ngomong nama Tuhan yang Maha Suci dan Maha Tinggi masih pakai wau ya, jangan lu sok-sok Islam gitu loh. Gitu. Nah, yang mau gua bahas itu pertama ini ya, karena dia takia Korintusnya banyak banget gitu. Ada tadi Nabi Isa dibahas, ada kawin satu istri dibahas, ada hijab juga dibahas. Jadi gue nyiapin datanya masing-masing. Gue akan berikan yang spesial buat si ibu-ibu pakai jaket terus naik mobil kayak naik busway ini. Nah ini pertama yang soal perintah menutupi rambut ya. Kalau Islam udah jelas lah ya, Islam tuh di An-Nur ayat 31 di sana perempuan-perempuan muslim itu diwajibkan untuk tidak memperlihatkan perhiasannya. Apa itu perhiasannya? Para ulama kami belajar dari apa yang Nabi katakan dan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, istri yang sangat dicintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah tentunya ya. Tunggu ini gue kamera dulu. Nah ini perintahnya di dalam Islam nih. Nih. Ini berkaitan dengan surah An-Nur ayat 31 ya. Jadi surah An-Nur ayat 31 itu Allah berfirman seperti ini. Bahasa Indonesianya aja dulu. Katakanlah kepada wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Gitu. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya kemanalah semua itu banyak sampai bawah. Nah, perhiasannya itu apa maksudnya di sini? Nah, di sini dijelaskan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Asma binti Abu Bakar
anaknya Abu Bakar, salah satu sahabat Nabi yang 4, masuk ke dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai pakaian yang tipis, yang cekak. Cekak ini apa maksudnya ya? Nyeplak gitu ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memalingkan muka darinya seraya bersabda, "Hai Asma, sesungguhnya wanita itu apabila telah berusia balik tidak boleh ada yang terlihat dari tubuhnya kecuali hanya ini." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian seraya mengisyaratkan ke arah wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi rambut termasuk untuk ditutupi di dalam Islam. Lu tuh jangan sok tahu lu. Itu di mulut lu ada roh apa sih di dalamnya itu? Takia Korintus mulu kerjaannya. Nah, lalu berikutnya itu Islam ya, itu Islam. Sekarang kita lihat Yahudi. Nih, lu tahu nggak lu kitab Yahudi namanya Ketubot 72A? Di sini dikatakan apa? Nah, siapakah wanita yang disebut melanggar hukum-hukum wanita Yahudi? Salah satunya, contohnya adalah wanita yang keluar dari rumahnya dan kepalanya atau rambutnya tidak tertutup. Ini Yahudi aja harus nutup rambut, blok. Lu tuh belajar naik mobil dulu yang bener, baru lu bahas agama. Naik mobil kayak naik busway. Nah, ini Ketubot 72A nomor 10 ya kawan-kawan. Berikutnya nih Yahudi di Berachot 24A, ini membahas tentang perkawinan juga dan juga moralnya seorang wanita terutama dalam setelah dia menikah ya. Berachot 24A nomor 7 dikatakan begini. Bahkan rambut wanita itu disebut dengan nakedness. Nakedness ini kalau dalam Islamnya aurat. Jadi bahkan rambut wanita itu masuknya adalah aurat. Karena itu pun dipuji-puji. Sebagaimana tertulis di dalam Kidung Agung 4 nomor 1. Rambutmu bagaikan janggutnya domba gitu. Kayak gitu-gitulah. Tuh, Yahudi aja gitu. Terus yang lucu ini wanita Kristen penyembah Yesus melalui pelintir-pelintir Al-Qur'an ini lupa dalam kitabnya. Lu lihat di sini, Bre. Itu siapa sih ibu itu namanya? Ibu-ibu pakai jaket di Surabaya. Ini 1 Korintus 11 nomor 5 sampai 6 ini. Nomor 5 sampai 6. Tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Blok. Ini loh. Di kitab lu tertulis ini. Lu bilang nggak dosa. Ini siapa nih yang ngomong? Korintus. Apostolos Paulus. Orang kedua yang banyak berbicara setelah Yesus di dalam perjanjian baru. Ini yang keenamnya juga dilanjutin. Sebab, ini ada alasannya nih. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Jadi kalau lu nggak mau nudungin kepala, wahai wanita yang naik Grab bertiga ya, yang jualan nama Yesus pakai pelintir-pelintir Al-Qur'an, mending lu botak gitu daripada lu mengfitnah 3 dalil di dalam 3 keimanan, Yahudi, Kristen, Islam gitu. Dar, malu, rohnya ketahuan tipu-tipu gitu. Itu Grabnya bayarnya lunas nggak dia tuh? Atau langsung cabut dia? Sip. Dah itu dulu. Gue cari lagi dalil-dalil yang lain. Lanjut. Oke. Ya mungkin dilanjutin dulu. Dengar suara aja Cep supaya lebih bisa konsen. Jangan, ini ada Mas Bebek sama Bang Handi, woi. Oh ya, Mas Bebek silakan. Lu lanjut terus, nanti nambah lagi. Gue capek gue nyari datanya. Oh iya. Ya silakan Mas Bebek. Udah, Bang Andi lah. Bang Andi nggak tahu apa-apa. Gak tahu apa-apa dia nanti apa tadi gitu. Saya baru datang gitu pasti gitu. Boleh dicoba? dengar. Boleh. Coba kita coba. Bang Handi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapannya dong Bang Handi. Yang mengenai apa? Misionaris? Ya kan? Ya tadi yang di grup. Oh itu misionaris itu. Sekarang ini mereka memang
Ini dikit-dikit Bang Andi. Ini dikasih tahu sama di Triun Share comment center. Cekak itu tuh ini apa celana kurang kain kependekan gitu loh, cekak itu. Kurang bahan. Gitu. Lanjut. Pakai celana adeknya ke mall gitu loh. Ah, Jadi sahabat-sahabat semua ya, tetap waspada karena di dalam dunia diskusi baik di dunia offline maupun online itu mereka ini nggak bisa apa-apa lagi gitu loh. Sekarang ini bergerak dengan berbagai cara tersembunyi. Lina Wijaya termasuk itu, kemana-mana dia sebagai misionaris menjual agamanya dengan harga murah. Belum lagi di video itu ibu-ibu itu bagaimana memprovokasi, bagaimana mengajak murtad sopir Grab online kan gitu. Jadi tetap waspada aja sih. Ya mereka ini udah patah semangat sebenarnya. Bahkan kemarin-kemarin kan mengimpor pemain asing masuk ke Monas. Untung aja di Monas itu nggak ada yang perhatikan dia. Paling dibilangin orang nggak waras gitu loh. Teriak-teriak apa ini, teriak-teriak pakai translator gitu. Belum lagi daerah Glodok di pertokoan diusir sama security gitu. Belum lagi masuk komplek dan seterusnya itu waspada. Ya kemarin aku juga yang didatangin putaranya, nanti videonya nggak apa-apa lah. Ya, Aku didatangin. Ya, nanti kita putarin. Bang Handi didatangi misionaris. Mantap. Saya sih sebenarnya itu saya sendiri di rumah, HP-nya ketinggalan jadi saya nggak videoin semua. Sebenarnya panjang perdebatan saya di sana. Cuman entar dulu Mbak, saya ambil rokok dulu ya. Alasan saya ambillah HP gitu loh. Saya ajak masuk, sekalian masuk yuk diskusi 24 jam di rumah gua gitu loh. Wah, ya, akhirnya saya videoin kabur gitu. Ya panjang lah ceritanya. Silakan. Oke, lanjutin dulu, Cep. Jadi yang ibu ini ya, yang di Grab ini Nanti aku puter juga. Nanti aku puter juga waktu Bang Handi itu di depan rumah sama misionaris. Kita putar lagi yang tadi ya, Iya, nggak lanjutin apa-apa. dulu ya. Lucu itu Bang Handi. Oke, kita lanjut yang tadi dulu ya teman-teman ya. Yesus kan manusia. Betul dia manusia, tapi dia Allah yang menjadi manusia, Mas. Dan dia tidak berbuat dosa. Karena dia bukan berasal dari dunia itu. Bukan berasal dari hubungan suami istri, Mas. Suaranya Tapi kecil, berasal dari surga. Berasal dari Allah. Makanya disebut anak Allah. Berasal dari Allah. Ini dari YouTube-nya juga udah kecil Bang Handi. Jadi Allah berkata, Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia demi keselamatan kita. Dan Allah pasti, Allah jamin, yang percaya Allah Yesus dan Yesus pasti diselamatkan. Nggak mungkin kan? Saya pernah tanya, dengan Nabi Muhammad masuk surga atau neraka? Ya, dan saya dapat jawabannya. Kenapa? Kenapa dia masuk neraka? Karena dia menyesat ketahu. Orang aku beritakan satu suami satu istri, dia ajarin bahkan dia sendiri. Kalau aku utamanya, sehingga diikuti sama umat. Itu Allah yang maha benar ya. Jadi Allah itu ikhlas. Dia bukan Nah, ini jadi perhatian utama ya. Dia mengatakan apa? Nabi Muhammad SAW masuk neraka karena menyesatkan umat. Wah, ini yang luar biasa nih pernyataannya. Mungkin dari teman-teman ada mau tanggapan dari Bang Zuma, silakan. Sambil mungkin ulang nggak jelas, ulang. Coba diulang deh, coba. Iya. Cep agak diulang. supaya kita dekati kebijakan Allah, supaya pada waktu hari kiamat, waktu Yesus datang di atas awan bersama para malaikat, kita bisa berseru Tuhan Yesus, dan dia akan selalu selamatkan kita. Namanya keluputan diangkat, diubah jadi tubuh kemuliaan. Tapi orang-orang yang nggak percaya Tuhan Yesus, waktu lihat Tuhan Yesus nanti datang di hari kiamat, melongo mereka. Lalu mereka berkata, oh ternyata Yesus adalah Allah ya. Dan Yesus tolak, udah terlambat kata Allah. Karena pada waktu dia datang nanti, dia datang bukan lagi sebagai juru selamat, Mas, tapi sebagai hakim yang akan menentukan orang apakah ke surga selamanya atau ke neraka selama-lamanya. Cep. Yang tadi Cep waktu bilang Nabi Muhammad. Menit berapa tadi?
Mundur kan aku bilang tadi mundur 10 detik atau 20 detik gitu. Tadi aku mundurin kebanyakan kali ya. Oh ya udah lanjut aja kalau lu memang udah mundurin. Kalau lu memang udah mundurin nggak apa-apa. Kita jadi bulan-bulanan ini bisa Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nambah berapa doang ya kan? Cuma 6.000. Lanjut. 6.000 aja. Mau ikut nonton? Nggak tahu Mas. Mana tadi ya? Yang penting nggak jual rumah. Bercanda Mas. Oh jauh kali kamu mundurin tuh Cep. Pokoknya Mas kalau Menit keberapa tadi jujur? Nggak salah kalau di tempat dia itu ada ke berapa 43. Lu lihat dashcamnya tuh yang ke 43 gitu. Ini. Masih dah. dan ditambah kita nggak tahu umur kita hari ini, kita masih ngomong-ngomong ya, masih kecil, oke, bisa jam sebenarnya. Nabi Daud alaihissalam berkata apa? Jarak kita dengan maut itu cuma sejengkal Mas, cuma 1 kali langkah Mas. Wow, betapa dekatnya kita dengan maut. Kalau tanpa Allah menolong kita pasti kita jadi bulan-bulanan di setan Mas. Yang masuk tol ya Bu ya? Mas coy. Boleh ya, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa, dengan lewat tol aja. Jadi pada paling nambah berapa doang ya kan? 34 coba Cep. 6.000 aja gitu, nggak apa-apa. Nggak tahu Mas. 34. Sekali dikuburkan hari dia bangkit tidak lewat Pak. Bukan. Orang-orang yang nggak percaya Tuhan Yesus, waktu lihat Tuhan Yesus nanti datang di hari kiamat, pas melawan mereka. 10 Desember, belum lewat tahun 2009. Kenapa? Apa yang firmankan Allah Mas? Ini juga papaku momen. Saya bertanya, nah, Muhammad sudah berkata. Oh ini nih. Lu yang putar aja Jul. Tunggu, aku udah dapat Cep. Lo lihat di menit ini, dia punya timer di itu dashcamnya tuh 17.43.00. 17.43.00. Di mana tuh? Di sini 17. Bukan di menit aku, tapi di menit dia. Ini dia di mana? Tunggu, aku putarin nih. Aku kasih dengar aja. Tutupin lu Aslinya punya. aja sih Jul, aslinya aja sih diputar. Iya lu aja. Yo, tunggu. Ini dengar ya. Tunggu. Desember, belum lewat tahun 2009. Kenapa? Apa yang firmankan Allah Mas? Ini juga papaku momen. Saya bertanya, nah, Nabi Muhammad masuk surga. Ini ya. Desember, belum lewat tahun 2009. Kenapa? Apa yang firmankan Allah Mas? Ini juga papaku momen. Saya bertanya, benar? Jangan dibesarin saya, Dek. Nanti ditombak lagi sama suaminya ibu ini. Ini dengar ya. Aku nggak pakai ini soalnya soundcard. Saya nggak usah dibesarin, Dek. Ditombak dari bawah. Nah, Ya. Bang Andi, jangan. Kamu aja yang besar. Bagi rata aja. Ya, jadi ini dengar baik-baik teman-teman ya. Dengar baik-baik, simak baik-baik suara ibu ini. Ditombak dari bawah. Pengalaman. Ini juga papaku momen. Saya bertanya, benar? Nabi Muhammad masuk surga atau neraka? Ya, dan saya dapat jawabannya. Kenapa dia masuk neraka? Karena dia penyesat, tahu. Ya, dia pernah nanya sama Allah, Nabi Muhammad masuk surga apa neraka? Dibilang masuk neraka karena dia adalah penyesat ya. Didengar. Orang aku beritakan Itu mukanya jelas nggak sih? makan di sendiri pelaku utamanya sehingga diikuti sama Jelas. Nggak gitu jelas. Memang sengaja diblurkan sama drivernya karena dia kan juga ini ya nggak mau kena apa ya, karena kan privasi juga ya, nggak minta izin sama tamunya ini karena dia nggak tahu nih, tamunya nih nggak tahu kalau dia itu terekam sama dashcam. Begitu. Ini yang terjadi.
Ya, mungkin kuputarin lagi. Saya Tunggu ya. Allah Yesus dan Yesus pasti diselamatkan. Nggak mungkin kan? Saya bertanya dengan Nabi Muhammad masuk surga atau neraka? Ya, dan saya dapat jawabannya. Kenapa? Kenapa dia masuk neraka? Kan dia penyesat tahu. Orang aku beritakan satu suami satu istri, dia ajarin makan dia sendiri. Ya, dia bilang Tuhan bilang sama dia bahwa Tuhan memerintahkan Nabi Muhammad itu untuk mengajarkan satu suami satu istri. Dia malah ngajarkan ya istri lebih, bahkan dia sendiri dengan Kalau aku utamanya, sehingga diikuti sama umat. Itu Allah yang maha benar ya. Jadi Allah itu hidup mas, dia bukan patung. Dia mau kebenarannya, mau tentang dusta kebesaran, supaya kita terkerti kebesaran Allah, supaya pada waktu hari kiamat, waktu Yesus datang di atas al-Quran bersama para malaikat, kita bisa berseru Tuhan Yesus dan dia akan langsung selamatkan kita mas. Namanya keluhutan diangkat, diubah jadi tubuh kemuliaan. Tapi orang-orang yang nggak percaya Tuhan Yesus, waktu lihat Tuhan Yesus nanti datang di hari kiamat, pas melongo mereka. Lalu mereka berkata, oh ternyata Yesus adalah Allah ya. Dan Yesus malah udah terlambat kata Allah. Nah, pada waktu dia datang nanti, dia datang bukan lagi sebagai juru selamat mas, tapi sebagai hakim yang akan menentukan orang apakah ke surga selamanya atau ke neraka selama-lamanya. Makanya kalau mau percaya Tuhan Yesus, mau selamat yang dari sekarang, jangan tunggu nanti. Dan ditambah kita nggak tahu umur kita, hari ini kita masih ngomong-ngomong ya, masih kerja, nggak tahu besok-besok 1 jam mungkin bisa meninggal, sebulan kita mungkin bisa meninggal ya nggak? Nabi Daud alaihissalam berkata apa? Jarak kita dengan maut itu cuma sejengkal mas, cuma 1 kali langkah mas. Wow, betapa dekatnya kita dengan maut. Kalau tanpa Allah menolong kita pasti kita jadi bulan-bulanan di setan mas. Ya, masuk tol itu ya, masuk soalnya. Boleh, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Tinggal netral aja daripada apa nambah berapa doang ya kan? Cuma 6.000. Ya 6.000 aja, nggak apa-apa. Nggak tahu mas. Yang penting nggak jual rumah. Bercanda mas. Pokoknya mas, kalau hati kita sudah disucikan, dikuduskan, dibebaskan dari semua dosa mas. Aduh, doa kita itu menembus langit loh mas, menembus surga, pintu surga, menembus hati Allah mas. Wah, luar biasa. Makanya firman Allah berkata orang benar, doa orang benar besar kuasanya. Tadi di mana di tempat saya dari tadi si masjid begitu. Itu kan tadi udah mendung banget ya kan. Saya udah tolak dalam nama tadi hujan saya tolak. Paling cuma hujan sedikit doang kan. Tapi nggak akan ini kan. Nah, luar biasa. Udah, biarin ibu-ibu. Oke, semua panjang ya, masih banyak Itu. fitnah-fitnahan dia ya, termasuk nanti dia fitnah juga bahwa Islam tuh nggak masuk akal karena di surganya ada bidadari. Jadi ada Iya, nanti kita ke sana. Nah, ini gua mau nanggepin berikutnya soal kawin ya. Ini kawin. Kawin yang dia bilang itu Allah mengajarkan satu suami, satu istri. Itu mungkin Tuhan lu yang berbentuk oksigen kali yang ngajarin begitu. Gua nggak melihat ada satupun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman satu suami satu istri gitu. Dan di kitab-kitab terdahulu gua nggak nemu, di kitabnya orang Yahudi dan Kristen pun gua nggak nemu ini Tuhan lu ini apa, Tuhan lu ini yang ngajarin seperti itu tuh Tuhan yang mana? Satu suami satu istri, satu suami satu istri. Sepembelajaran gua mengenai sejarah perkawinan manusia, selalu yang pertama itu adalah poligami. Yahudi aja mengimani gitu. Adam kawin 2 kali. Yang pertama sama Lilith di Kejadian 1:27, yang kedua sama Hawa
di Kejadian 2:24. Yahudi mengimani begitu, bre. Ini lu lagi sok tahu satu suami satu istri. Nanti gua kasih tahu itu ajaran datang dari mana itu satu suami satu istri. Pertama, nikah lebih dari satu istri itulah yang diajarkan di dalam tradisi nabi-nabi gitu. Lo tahu kalau Yakub lu itu kawinnya 4. Kalau Yakub nggak kawin 4 istri, 2 perempuan adik kakak dan 2 budak, nggak jadi itu bangsa Israel. Di mana hukumnya bisa begitu? Ya lu lihat aja di sini nih. Ini punyanya Yahudi lah ya, tapi terjemahannya punya Kristen. Keluaran 21:10. Langsung aja ke sini ya. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Dar, poligami. Mana satu suami satu istri mana? Mana lu, jangan takyah Korintus saja kerjaan lu. Ini Keluaran 21 nomor 10. Nanti ada lagi nih di Ulangan 21:15. Lebih jelas ini. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, jedar buar. Blok. Di Yahudinya aja ini udah ada hukum poligami di sini. Keluaran 21:10 sama Ulangan 21:15. Ini poligami ini. Kenapa lu nggak tahu dalil-dalil seperti ini? Ya udah, kalau lu nggak ngerti Yahudi, lu lihat ini Yesus lu lihat ini Yesus lu. Di Matius 25 nomor 10. Ini perikopnya tentang orang-orang yang masuk akan ke sorga gitulah. Lihat perumpamaan yang dia pakai apa ya? Lihat. Jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ini bukan perjamuan makan ini. Perjamuan kawin. Ini mempelai ngawinin mereka. Yesus lu aja bikin analogi pakai poligami. Lu bilang kagak ada satu suami satu istri. Duh, bubuk lu kalau ketemu api. Serius. Ini Yesus lu aja bikin analogi pakai poligami. Ini poligami Matius 25. Masih dibilang nggak boleh poligami, satu suami satu istri. Nah, sekarang kita lihat. Emang terus ini ajaran satu suami satu istri kalau bukan dari ajaran nabi-nabi dan Tuhan, dari siapa? Nah, di sini lo belajar. Kita akan buka historycollection.com kawan. Nah, ini historycollection.com. Ya. Nanti kayak yang di room tak kemarin. Lagi asik-asik ngebubuk malah di banned. Ya, aman. Ini aku bahasanya nggak keluar itu yang apa? Bunga-bunga indah atau kerang bulu, nggak ke situ. Start aman. Nah, ini lihat ya, ini di historycollection.com 21. Ini artikel ini tuh membahas tentang apa ya? Tentang population control di zaman-zaman Romawi dan Yunani purba. Nah, kita langsung ke nomor 21-nya. Mana dia? Nah, ini ya. The Greeks, orang-orang Yunani, and the Romans, orang-orang Roma, mempraktekkan apa? Monogami dalam pernikahan mereka. Ini kita baca alhamdulillah, kita baca di sini ya. Tunggu. Ini ada suara apa nih? Baik orang Yunani dan orang Roma mempraktekkan monogami dalam pernikahan. Sebagaimana maksudnya bahwa pernikahan itu hanya satu perempuan saja selama pernikahan itu at a time. Ini membedakan mereka dengan budaya-budaya purba terdahulu. Selamat datang di kebenaran. Jadi kalau kalian kawinnya meneruskan orang-orang pagan Roma dan mati Kores.
Terlalu kenceng sih. Tadi kan sudah dibilang jangan kenceng-kenceng, masih juga. Tombak kan? Jadi kalau saya mau menanggapi sih, misionaris ini tidak ngerti Bible. Jadi mereka itu sok tahu tentang Al-Quran, menista Nabi kita, diajarkan kepada umat Islam supaya mereka ikut serta menjelekkan Nabi kita, menjelekkan ajaran Islam, kemudian diajak murtad. Itu sebenarnya ilmu misionaris itu. Ilmu tentang agama mereka nggak ada, nol besar. Dan mereka ini memang terorganisir bahwa Nabi Muhammad tuh begini, Al-Quran tuh begini. Sasarannya di sana. Jadi makanya untuk teman-teman waspada orang-orang kayak begini. Kalau ketemu getok aja palanya atau bawa ke jalur hukum. Itu sih dari saya, makasih. Ya, mungkin silakan dari Bang Zuma atau Ustadz Malik. Iya, saya baru tertarik akhirnya ngelihat dia bisa-bisanya langsung ke supir online. Kirain cuman Saifuddin Ibrahim saja yang sempat melakukan itu, dan dia berani pula kayak gitu. Oh banyak Bang, bahkan jangankan itu ya, saya pernah dapat supir karena dia lihat saya Chinese gitu ya, dikiranya kalau nggak oten ya Buddha gitu kan, dia langsung jelasin tentang Kristen tuh sepanjang jalan ya. Saya sampai pakai headset gitu, udah pakai headset tetap ngoceh dia. Nah itu, ya makanya dia harus dibubuk ini si mak-mak tadi itu. Makanya tadi wajahnya dapat nggak gitu. Tinggal kita cari aja yang punya video itu kan, yang punya rekam. Kalau Nabi Muhammad, kalau dia bolak-balik jualan Yesus sih terserah dia lah. Tadi dia bawa Nabi Muhammad loh. Nggak cuma Nabi, Pak Malik, bawa Pak Ridwan Kamil, terus bawa almarhum Uje juga. Jadi banyak yang dia bawa. Pengajar. Gores, baru belum 5 menit dibilangin kan? Iya, itu aku jadi korban penebus rungkat gitu. Jadi akun aku yang rungkat aja untuk menyelamatkan room-room yang lain. Lanjutlah. Dikontrol aja. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui kawan-kawan ya, pernikahan satu suami dan satu istri itu adalah pernikahan pagan yang sayangnya diteruskan oleh kawan-kawan Kristen sekarang gitu. Jangan dibilang Yesus yang mulai gitu, karena Yesus nggak pernah ngomong seperti itu gitu. Jadi yang duluan itu bukan nabi-nabi tapi pagan. Tadi udah ada datanya kan gitu ya. Nah terus yang menarik, pernikahan pagan juga ada satu pernikahan yang itu melarang si pelaku pernikahannya ini bercerai gitu. Ini dijelaskan oleh Pastor Gregory Elder, yang dimana dia membahas berapa banyak tradisi pernikahan Kristen yang berakar dari ritual pagan Roma. Ini ada di redlandsdailyfacts.com, diposting tahun 2018 Februari tanggal 28. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Ini gua open cam dulu. Nah, jadi dia bagus banget, dia sangat ini ya, sangat detail menceritakan 3 tipe pernikahan Roma gitu, dan yang diambil atau dijiplak oleh Kristen zaman Paulus itu adalah tipe yang ketiga gitu, yang dimana namanya ini ya. Nah ini kenapa gua tuh sama Afifah nggak pakai cincin nih Juan, karena cincin itu pagan itu. Cincin yang disimbolkan sebagai lambang pernikahan itu pagan punya itu gitu. Kecuali dipakai buat mahar ya. Tapi kalau sebagai lambang jatuhnya pagan. Nah, ini bisa dilihat di sini. Bentuk ketiga dari pernikahan itu sangatlah memperlihatkan pernikahannya kita. Itu was reserved, dipakai oleh patriark kelas atas di Roma. Nama pernikahan itu adalah pernikahan confarreatio, yang disimbolkan
paling suci atau paling kudus, paling sakral. Dalam bentuk pernikahan ini, ritual ini menyebutkan hal-hal yang di atas gitu kan. Gue males bahasnya, pegel. Yang digunakan semuanya dan beberapa hal ditambahkan. Salah satunya adalah cincin besi yang dibawa oleh mempelai pria dan dipersembahkan ke mempelai wanita. Lalu yang kedua adalah kue kawin. Yang dimana nanti si couple, si pasangan suami istri itu akan motong kue bareng-bareng. Itu pagan. Maka kata confarreatio itu artinya adalah dengan roti, yang artinya roti manis. Roti ini akan dipersembahkan dengan doa-doa kepada Tuhan Jupiter. Dar, selamat datang di kebenaran. Nah, nanti kita lanjut. Dan kemudian si pasangan ini akan membaginya. Lalu ini opini dia ya, yang bagian ini, paragraf yang ini. Cincin dan kue pernikahan yang ada saat ini, ketika aku melihat pasangan-pasangan itu bersusah payah untuk memasangkan cincin itu di, ya, Ayo ditangkap Hansip Romawi, mampus. enggak, ini Hansip Romawinya minta cium. Kenapa Cil? Kenapa? Tunggu. Bocil gua mau tidur. Ya dia lagi bubukin tritum ini. Suara sendiri dia. Oke. Mbak Sikora sedang digeruduk. Mungkin dari Bang Zuma ya bisa disampaikan sebenarnya apa sih yang kita lawan dan kenapa misionaris itu begitu suka ya mencuri istilah-istilah dari Islam, terus juga cocok logi, bahkan juga memfitnah ya, dengan terang-terangan memfitnah. Loh, nih pada hilang kemana semua nih? Iya kan Kores lagi, JDA lagi minta kelon itu di anaknya. Udah kelar, cuma minta temenin doa doang itu. Nah kita lanjut ya, kita lanjut ke si mana ini. Nah ini, ketika pasangan suami istri itu, calon mempelai pria dan wanita itu bersusah payah untuk memasukkan cincinnya ke jarinya si mempelai wanita, aku berpikir ya seenggaknya sekarang udah emas, bukan besi. Kalau dulu besi bre, sekarang udah emas. Itu mungkin akan menyakitkan. Nah, pernikahan confarreatio ini adalah satu-satunya bentuk pernikahan yang menggunakan pendeta. Karena Pontifex Maximus atau pendeta tertinggi dalam negara Roma harus hadir. Selamat datang di kebenaran. Dia melaksanakan pernikahan dan istrinya si pendeta ini harus hadir. Ketika plebeian marriage, plebeian itu pernikahan bentuk yang keduanya Roma, hanya membutuhkan beberapa saksi. Kalau pernikahan yang besar ini, yang ketiga ini, yang kudus ini membutuhkan 10 saksi. Kenapa 10 saksi? Ini adalah satu-satunya pernikahan yang secara legal tidak bisa dipisahkan. Dar, selamat datang di kebenaran. Perkawinan yang tidak bisa dipisahkan itu punya pagan Roma. Jadi jangan dijual kepada kami, wahai ibu-ibu yang tadi naik Grab. Gitu. Nggak percaya ini artinya indissoluble ini tidak bisa dipisahkan atau diceraikan. Nah, kita pakai terjemahan aja. Nah ini adalah satu-satunya jenis pernikahan yang tidak dapat dibatalkan secara hukum. Selamat datang di kebenaran. Tuh. Gitu, bre. Jadi kalau kawin pagan, anaknya juga jadinya zina kalau di dalam perspektif Islam. Sehingga kita harus mengikuti tradisi nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, Bu. Bayar dulu Grabnya, Bu. Sip, lanjut.
Apalagi yang belum dibubukin ya. Oh, ini yang bagian-bagian ini yang ngehujat Nabi dia belum tuh. Oke, silakan. Ya enggak, gantian atuh. Oke. Mau gantian sama Ustadz Malik atau Mas Bebek atau Bang Handi? Soalnya sudah banyak tukang tombak, kalau saya ngomong nanti saya yang ditombak. Ustadz Malik mungkin. Atau Bang Zuma? Belum monitor ya? Apa? Bang Zuma lah, saya sudah tadi kan. Saya cuman gemes aja tadi tuh. Bisa-bisanya dia. Ya berarti kan ini mungkin yang lain ada juga banyak jadi korban kayak gini. Cuman kan mereka nggak ada terekam kayak gini kan. Iya, cuman banyak yang Saifuddin terekam. Ibrahim kan juga waktu itu kan supir taksi online juga nggak sih? Iya, dia sama direkam. on the way ke Dan bandara. bisa tuh di apa diusut kan. Iya. Jadi tinggal Viral. emak ini aja lagi tinggal. Iya, kalau viral dijamin masuk itu karena banyak sekali hujatan yang dia bawa dan secara terang-terangan ya. Video yang saya dapat cuman dia bawa Nabi Muhammad, Ridwan Kamil, CS dan lain sebagainya nggak ada, belum nonton saya. Oke. Ya, Lanjut, mungkin ya silakan dari Bang Zuma monitor. Kalau nggak mungkin ku naikkan beberapa orang ya. Ini saya nggak tahu siapa-siapa, banyak sekali yang minta naik soalnya. Mungkin kita tanya pendapat-pendapat aja singkat. Mungkin dari yang pertama nih ada Sade. Halo, siapa nih Sade? Sade. Halo. 1, 2, Jadi ya. 3. Kita sepak. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa misionaris itu caranya seperti itu. Bahkan saya pernah bilang bahwa saya pernah kenalan nih dengan kelompok misionaris di mana mereka tuh setiap hari itu melakukan penginjilan. Dan mereka peragakan gitu. Mereka kasih contoh apa yang mereka lakukan. Contoh mereka lagi naik angkot. Jadi setiap masuk ke angkot dia akan pegang pundak supir dan keneknya. Dia bilang ya Tuhan titik-titik baik. Habis itu nanti waktu udah selesai dia bilang Tuhan titik-titik sayang sama kamu gitu kan. Nah, dia akan pegang pundaknya sambil doain. Jadi secara nggak langsung tuh mendoktrin. Dan dalam beberapa case keneknya ini ada sekali kejadian dia nangis, begitu dipegang dia nangis. Ternyata dia lagi stres karena istrinya sakit, mau berobat nggak ada biaya. Ya begitu dia pegang nih si kenek mukanya berubah jadi sedih gitu kan. Nah, dia langsung masuk tuh. Dengerin curhatnya terus dia bilang, "Oke, saya doain gitu kan." Terus minta nomor WA. Begitu minta nomor WA, kontek-kontekan ya. Nanti dia bilang, "Ini ada kabar baik nih." Puji tukang gitu kan. Puji tukang ada kabar baik nih. Ya, teman-teman ada yang lagi nih mencari orang yang perlu disumbangkan. Ada perusahaannya tuh punya dana CSR lagi mencari orang yang layak untuk disumbangkan. Wah, gitu kan. Jadi masuknya seperti itu, seakan-akan itu pertolongan dari Tuhan dia. Ya, bahwa dia itu diselamatkan dari Tuhan mereka, orang-orang yang kesusahan ini. Nah, di situ doktrinnya biasa masuk. Jadi cara-caranya yang seperti itu. Oke, mungkin dari Bang Hadi, silakan. Ada mau diputarin video apa tadi? Monitor, Bang. Udah gua kasih ke lu. Apa sih? Video mana? Bang Handi, dia ada mau putarin video. Atau enggak, langsung loncat ke video terakhir aja. Cap, video terakhir itu saat Bang Handi menghadapi misionaris. Lucu tuh. Oke, tadi yang mau aku putar tadi kan. Iya. Aduh, ini. Ya, ini bahkan Bang Handi sendiri ini ya didatangi misionaris, cuman sayangnya misionarisnya kabur. Karena Bang Handi nggak menyediakan makan ya. Kalau menyediakan makan mungkin dia akan mau gitu. Masuk Bang Handi ini pun parah gitu. Tidak ada hak kan? Bentar, aku buka kamera dulu. Ya, jadi Bang Handi ini pun nggak aja dia. Bukannya ngalah dulu. Ini nggak pakai ngalah, langsung main ngajak debat. Tidak ada hak kan? Yohanes 17:3 apa bunyinya? Harus izin dulu, benar? Kamu juga harus izin RT di sini masuk.
Oh, kami izin kepada ibu, Izin kepada siapa? kepada bapaknya tadi antar kami kepada. Siapa itu? Hah? Siapa yang izin kepada siapa? Kami tadi bertanya dua orang bapak di sana. Dan teman kamu kenapa kabur? Karena bapak lakukannya begitu. Masuk ke rumah saya, kita diskusi 24 jam di sini. Ayo, oke, Ayo, minta maaf. debat sama saya. Jangan kabur kamu. Modelnya gitu semua ya. Dia. Kabur dia, teman-teman. Udah, Apa tuh? cuman Apa segitu. tuh? Apa tuh? Bang Ulang, Handi, Cem. Bang Ulang, Handi ada misionaris di rumah dia. Jauh dari HP tadi, ulang apa? Hei. Mal. Tidak ada hak kan? Yohanes 17:3 apa bunyinya? Harus izin dulu, Bunda. Kamu juga harus izin RT di sini masuk. Oh, kami izin kepada ibu, Izin kepada siapa? kepada bapaknya tadi antar kami kepada. Siapa itu? Hah? Siapa yang izin kepada siapa? Kami tadi bertanya dua orang bapak di sana. Dan teman kamu kenapa kabur? Karena bapak lakukannya begitu. Masuk ke rumah saya, kita diskusi 24 jam di sini. Ayo, oke. Logat Ayo, orang mana sih debat kayak gini? sama saya. Jangan kabur kamu. Modele. Dia. Ya, kalau ini tunggu tuh. Kalau ini aku bilang yang salah Bang Handi ya, belum apa-apa udah ngegas. Harusnya kan pura-pura blow on dulu. Oh, apa itu ya? Iya. Ya, biarnya orang di dalam rumah dulu Saya santai-santai. kayak gitu, saya kayak gitu Bang Andi. Iya, pesan Pura-pura layani Pernah dulu. pernah Pura-pura layani digituin. dulu. Asik tau. Iya, ini apa-apa langsung digas ya, kelewatan juga nih Bang Handi. Dari awal itu saya nggak bawa HP keluar. Panjang itu sebenarnya, tapi saya nggak ngerekam, saya sendiri gitu loh. Iya, terus Pertama saya blow on dulu. Oh, ini Bu dari siapa? Kami dari sini, dari Korea. Kami mengajarkan, kami ingin memberitahukan bahwa kita harus ajaran kasih. Oh, Ibu Kristen, iya. Saya dari gereja mana? Kami gereja apa gitu ya? Dikasihlah brosur-brosur ya, kayak kamu saksi Yehova, bukan, kami Protestan. Ajarin saya dong, begitu dulu. Tapi kesel gua ambil HP kan percuma kan gua ngomong panjang kalau nggak ada bukti kan gitu ya. Nah, gua ambil HP, dia tuh keburu mau kabur. Nah, itu mau sisa-sisa doang itu, gitu kira-kira ceritanya. lu ambil HP jangan ketarakan di langgar rekam. Enggak kentara, gua bilang entar dulu ambil rokok. Gua bilang ambil HP, ambil rokok. Terus gitu sembunyi-sembunyi rekamnya itu, tapi dia tahu kenapa rekam kan, ditutup lah mukanya. Ya udah terlanjur lah, gua gas lah. Gitu. Oh. Ya harusnya diajak masuk ke dalam rumah dulu Bang Handi. Kagak mau lah. Kenapa? Ya itu gua aja masuk, kabur dua. Itu dia bertiga itu. Takut dijual organnya anjir. Dia itu bertiga, duluan kabur 2 orang. Iya, Dua orang harusnya awalnya lu bilang, wah saya tertarik dengan kekristenan, pengen belajar gimana itu. Wah. Ini udah dalam rumah baru. Seneng dia. Iya. Nah udah lewat. Next aja, next siapapun yang datangin kayak gitu kerjain balik. Iya, harusnya harus apa ya? Harus bisa mencium mereka lah. Gerak-gerik mereka tuh yang di bawah juga harus. Kalau ya. mereka Yehova bikin mereka apa nih berstatement tentang Tritung, asik tuh, rekam. Saya punya tuh. Asik, dikafir-kafirin. Natal segala macam itu habis sama Yehova. Iya, saya Emang ini kalau Ustadz Malik di mana domisili? Kok bisa didatengin? Di Jambi. Oh, Jambi. Yehova kan gitu juga, ada salesnya juga. Yehova lebih Yehova rajin. mah- Yehova di mah- pasar juga lu bisa lihat. Kalau di Medan, Yehova mah di pasar-pasar pintar dia. ada stand-nya di pasar. Bikin Yehova tuh pintar, dia bikin tabloid gitu ya, buletin gitu, kembalilah kepada Allah, jangan sekutukan Allah. Oh cakep banget ya brosur-brosurnya. Itu Ya nggak kan? cuman di Indonesia, Tat. Di Korea, di Jepang aja ada. Iya. Di Taiwan juga makanya ada. Kalau ada Ibu-ibu kayak Yehova gitu. tuh, karena belum baru tahu ada TikTok kan, suatu saat kalau didatangin lagi udah dengan polos kita sambut, kita ajak ngobrol ke dalam kan, nah, kita buat dia ngomong soal Kristen yang lain kan, aliran Kristen yang lain, wah rekam itu sih. Saya malah pengen lagi didatangin mereka ini.
Jelas dia salah sasaran dia. Kebetulan pas depan rumah. Ada aja tuh orang. Yang jelas ya teman-teman, saya itu berlagak culun pertamanya, serius. Oh, itu apa itu? Apa itu Kristen? Nah, ya ini Tuhan Yesus. Apa macam-macam lah, sebagaimana yang kita dengar tiap hari itu. Tapi saya nggak rekam, percuma nih saya ngomong panjang nggak ada bukti nih. Ya, aku pura-pura, bentar dulu, stay here. Kan ini nggak terlalu ngerti bahasa Indonesia. Sambil rokok dulu di dalam. Saya ambil HP. Gini, Bang, kalau aku masuk Kristen dikasih cewek nggak gitu? Nah tahu dibilang oh boleh sama saya. Biasanya si Peri ada, si Peri waktu itu lu kemana sih Peri, hari lu nggak nongol ya? Hah? Lu kemana itu hari nggak nemenin gua lu? Paling diminta rekening, ada berkat sedikit gitu kan. Ada berkat, ada Si Peri lagi di pengajian waktu itu. Biasanya Bang Ang ada juga. Ya udahlah, yang penting ada bekasnya lah. Kita aja yang didatangi, waspada ya teman-teman semua. Hati-hati mereka ini. Kalau aku nggak didatangi, aku yang mendatangi. Oke. Oh, radikal. Apa lagi? Ya mungkin silakan Kores. Kenapa kamu tidak pernah didatangi? Satu lagi tuh Gua video. pernah. Satu lagi video terakhir itu Jul. Coba kirim ke JB. Video terakhir lucu itu. Cep, putarin videonya Cep. Mana kau kirim ke aku? Bang Andi lah kirimin Bang. Bang Hadi kirim ke aku yang ini, yang nomor 188. Nah, tembak dulu. Kuping ya. Coba. Di nomor WA yang 1. Yang ini. Nah. Putar ulang please. Ini ada yang lain teman-teman. Kita lihat. Ini apa? Oh ini. Yang katanya murtadin itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam kawan-kawan. Kembali lagi ya bersama saya. Nama saya Wisnu. Saya orang murtadin. Saya bangga murtad. Jangan takut murtad dan ikut Yesus Kristus, Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah yang menyelamatkan, bukan Allah yang menyesatkan. Kabar baik harus kita beritakan, kebenaran harus kita nyatakan. Keselamatan yang kita terima harus kita ceritakan, agar semua orang selamat seperti apa yang sudah kita dapatkan. Keselamatan yang pasti kita dapatkan. Dan saya mau berterima kasih untuk Pak Yusuf yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan tempat berbagi kesaksian perjalanan iman saya, mengenal kekristenan, mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat umat manusia. Ini itu saja kesaksian saya ini ya, mungkin sudah banyak ya yang mendengar kesaksian saya, mungkin di channel lain. Tapi saya di sini akan memberikan sedikit kesaksian saya ya, dan tentang pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai. Oke, saya lahir dari keluarga Muslim. Ayah dan ibu saya sekarang sudah meninggal ya, dan saya 3 bersaudara, ya saudara kandung. Saya anak yang terakhir, anak bontot. Saya bukan seorang yang lulusan pesantren. Saya dididik agama seperti hal layaknya orang Islam yang ada di kampung saya. Disuruh ngaji tiap sore dan disuruh sholat sama orang tua seperti biasalah. Saya kalau bisa dibilang ya orang Islam yang biasa saja, bukan seorang yang fanatik tentang agama dan tidak pernah terpikirkan tentang agama lain. Yang saya tahu dulu, agama saya dulu ya agama yang benar. Di luar agama saya yaitu ya sesat, kafir, masuk neraka. Itulah yang didoktrin pada diri saya. Saya menjadi orang Kristen lewat istri saya.
Istri saya adalah seorang janda, anak keempat. Istri saya adalah seorang yang lahir dari keluarga Kristen, lalu beliau malah masuk Islam. Suka gue, jujur dia. Jujur dia. Ajek. Bagus. Akhirnya dengan suaminya Respect. yang dulu, beliau mendapatkan KDRT, poligami dan lain sebagainya, hingga Dan anak akhirnya keempat. istri saya bercerai dengan suaminya yang dulu ya, yaitu beragama Islam. Waktu itu saya kenal dengan istri saya melalui media sosial. Istri saya seorang janda, bukan seorang janda yang kaya ya, ataupun seorang yang berkelebihan. Orang yang berekonominya ya sangat biasa saja. Waktu jalan bareng sama saya saja, bajunya itu ya pakai peniti kancingnya. Sangat miris lah lihat keadaannya. Dengan anak keempat, dengan hidup yang ya dengan orang tuanya yang cuma tinggal ibunya saja, orang tuanya juga yang sudah ditinggal mati oleh suaminya. Hanya mengandalkan hidup dengan berdagang ibunya istri saya di warung pinggir jalan. Pertama kali saya kenal istri saya ini orang yang tidak benar di mata Tuhan. Perilaku saya sangat buruk, hidup saya sangat amburadul lah bisa dibilang ya. Sangat dekat dengan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di pikiran saya dulu mengenal istri saya hanya pengen enaknya saja. Sebenarnya sebelum saya kenal istri saya ini sudah punya pacar. Pacar saya ini ya orang Kristen juga. Orang Pekalongan. Penakluk wanita Kristen anjir. Mantap lah. Jujur dia. Ini blunder kesaksiannya. Kami putus hubungan dengan pacar saya yang Kristen, ingin mualaf masuk Islam. Waktu itu kan saya keadaannya masih Islam kan. Singkat cerita, kami akhirnya putus. Dan tinggallah saya di Jakarta, merantau sangat lama ya. Saya merantau di Jakarta itu dari tahun 2006. Saya kerja di konveksi celana jeans. Sampai sekarang saya pun masih kerja bikin celana jeans ya. Jujur banget sih. Dan mungkin saya akan melanjutkan bagaimana saya menjadi orang Kristen, mengenal kekristenan ya. Ketika saya sudah kenal dengan istri saya, waktu itu belum nikah. Kenapa saya pakai istri ya? Biar lebih gampang saja. Nanti digoreng lagi sama orang-orang sebelah, kan? Saya sering ngobrol lewat telepon dan saya sudah main juga ke rumahnya waktu itu. Jangan ditahan Bang Zuma. Sudah main Bang juga. Bang Zuma jangan ditahan. Pikirkan untuk menjadi orang Kristen Salahnya. waktu itu. Karena di dalam ngobrol kami itu, Kok jadi gini? Loh, itu Bang Andi. karena di dalam ngobrol-ngobrol kami itu tidak pernah istri saya berbicara tentang agama. Hingga berjalannya waktu, karena istri saya ini sudah lama tidak ke gereja ya, sudah 14 tahun lebih. Karena pernikahan dengan suaminya yang dulu, disuruhlah istri saya ke gereja oleh orang tuanya. Nah, ketika istri saya disuruh orang tuanya untuk ke gereja, istri saya ngajak saya untuk menemani bareng ke gereja. Disitulah saya sangat kaget. Saya ini kan orang Islam. Mengapa saya harus ke gereja? Sebenarnya secara manusiawi, gampang lah, tinggalin saja. Ngapain saya ke gereja? Yang ngajak pun bisa dibilang, siapa sih dia? Saya kan sama dia itu mengenal dia cuma pengen enaknya saja. Ngapain saya harus ke gereja segala gitu. Secara manusiawi ya gampang, tinggalin saja begitu ya. Ya udah stop dulu sampai sini. Itu ada guncangan batin saya. Nanti dilanjut lagi. Stop dulu, Cep. Ini mah Oke. gara-gara tempe janda beranak 4 dia murtad. Udahlah itu aja lah. Ini cara ngomongnya mirip Kores. Nah, tapi dia jujur loh. Cuma pengen enaknya aja gitu. Ya, supaya enaknya lama ya kawinin gitu. Cuma ceweknya juga kamu bisa untuk dapat enaknya aja, tapi masuk Kristen kan gitu. Oke, nah gitu dia. Kenapa? Karena agamanya dia kan nggak bagus. Iya. Agamanya nggak bagus dia. Kayaknya ini diabaikan juga sama saudaranya kan, kecewa juga sama saudaranya kan mungkin.
Ada kayak gitu Biasanya dia. seperti itu. Kan- Dua kan orang bontot tuanya kan meninggal. Anak bontot dua orang tuanya meninggal. Kakaknya nggak ada yang bisa support sistem lah gitu kan. Gitu. Nah, janda anak empat ini yang ibunya juga kerja gitu. Itu yang support. Kebaca ini mah, anjir. Tapi itu bukan dia jujur sih, Forest. Emang Allah gerakin lisan dia itu. Allah gerakan lisan dia ngomong kayak gitu tuh. Dia nggak sadar tuh. Biar kita tahu kan. Bualan-bualan itu. Bukan, dia kehilangan mama, dia butuh sosok ibu. Jadi ya Pada janda menikahi tadi. ibu-ibu. Yang Kan dinikahi ibu, kan? ibu-ibu. Udah benar itu. Coba ketemunya Cebi, lain cerita. Anak empat, anjir, gue pengen seorang pemuda Islam pindah Kristen dan menikahi mualaf yang murtad lagi, beranak empat. Gue pengen tahu itu sinetronnya gimana. Gimana kehidupan pernikahan mereka berdua ya? Gimana lanjut? Lanjut nggak nih? Lanjut. Udah lah kasihan. Yang lain ada nggak? Buat batin saya tidak tenang, buat batin saya kacau. Hingga akhirnya aku bawa doa kepada Tuhan saya dulu ya. Kayak muka lu kacau. Saya berdoa, ya Allah, tolong selamatkan saya. Nyebut Allah aja nggak benar deh. Karena saya tidak mau masuk ke gereja. Ya Allah. Dan saya percaya Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau sanggup mengubah jalannya untuk saya tidak pergi gereja. Dan saya benar-benar saya bawa doa. Saya percaya dulu bahwa Tuhan saya dulu memang benar-benar Maha Kuasa begitu kan. Bisa membolak-balikan manusia seperti itu. Puyeng dong dibolak-balik. Dan bisa bikin saya akhirnya menolak dengan cara apapun, hadirlah di dalam kehidupan saya. Kasihlah solusi. Saya meminta benar-benar gitu kan. Kawinin itu janda anak empat. So, kerja pun pikiran nggak tenang. Siang malam, waktu mau tidur pun nggak tenang ya. Karena saya tidak mau ke gereja. Batin saya itu tidak mau ke gereja. Karena itu bertentangan dengan iman saya dulu. Kenapa juga kau ke gereja? Itu adalah Laki. tempat kesesatan, musyrik. Saya zikir terus kulakukan apa yang saya bisa waktu itu. Benar-benar kacau gitu batin saya. Hingga akhirnya aku bawa dalam doa. Saya zikir tiap malam. Tiap kerja pun saya melakukan itu. Saya zikir dengan keadaan apapun. Kalau memang guncangan batin ini itu berasa banget gitu. Kerja pun jadi nggak tenang begitu. Akhirnya saya berdoa, saya zikir. Subhanallah, 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 kulakukan. Subhanallah. Pakai wau. Pakai wau. Buset. Saya terus lakukan. Subhanallah. Dan saya terus melakukan juga. Bersahadat itu kulakukan terus. Bersahadat. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kulakukan. Pakai wau. Karena saya benar-benar tidak mau waktu itu. Bertentangan dengan Tidak iman wau. saya. Terus kulakukan. Aduh. Dan saya juga terus baca ayat-ayat pendek juga di dalam Al-Quran juga ya. Buat apa ya Seperti pendek? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejak kapan Muslim bilang ayat? Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Anjir, Al-Fatihah ayat pendek. ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Alif lam ro apa dong alif lam ro? alaihim waladdallin. Terus kulakukan surat-surat pendek yang di dalam Al-Quran pun kulantunkan. Terus Seperti Oh, surat Anas. direvisi sama dia. Surah Anas katanya. Anas bin Malik. Tanah tadi. Itulah bagi saya itu punya kemampuan punya power gitu kan. Karena saya didoktrin bahwa ayat-ayat Al-Quran itu bisa membuat kemungkinan ya bisa dibilang menghalau segalanya lah seperti itu. Kira-kira Mengapa? seperti itu. menghalau segalanya. Tuhan di kehidupan kita. Dia mikir dulu, gue taki apa ya gue ya? Hingga Gitu deh. akhirnya saya tidak pernah merasakan pertolongan dari Tuhan saya dulu. Di dalam kesungguh-sungguhan saya minta pertolongan kepada Tuhan saya dulu. Tidak pernah aku rasakan kehadirannya. Lu butuh ditolong apa sih lu? Duit. Butuh ditolong duit. Oh duit, Iya. duit iya. Butuh ditolong duit ya kawan-kawan di bawah butuh ditolong duit gitu.
Pertama kali saya ke gereja, Dapat duit. saya sangat bingung dan saya sangat hambar ya. Oh, bukan. Karena ibadah di dalam gereja sama ibadah tempat saya ibadah dulu kan berbeda. Betul. Ibadah agama saya dulu ya seperti orang jongkok-jongkok, nunggang-nungging ya. Kalau di dalam Jongkok. gereja ya Jongkok. nyanyi-nyanyi, Senam lantai. sangat hambar karena baru pertama kali saya masuk gereja waktu itu. Dan saya menjadi orang Kristen tidak ada yang menginjili saya dan mengajari saya tentang iman Kristen. Saya mencari Enggak lah. kebenaran ke sana kemari Kekuatan janda, bre. lewat radio RPK, Enggak, masalah lu yakin dia murtadin? khotbah pendeta, ke gereja, Gua orangnya polos gua. gereja sini, Saya percaya dia murtadin. pindah gereja. Iya, gua percaya juga. Tapi saya punya pandangan kenapa dia murtad. Nanti saya. Siapa sih Yesus? Saya tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhannya umat Kristen. Disitulah saya sangat haus akan pengajaran tentang Yesus, yang berkhotbah tentang Yesus, yang menyampaikan tentang Yesus. Saya cari ke sana kemari. Memang betul kata Alkitab. Ini Google banyak, Google. Ditulis dalam Roma 10 ayat 17 ya. Wajir pengajaran Yesus ke Roma, buset dah. Timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Pengajaran Yesus lari ke Roma. Jadi saya pribadi Blok. merasakan bahwa iman Blok. saya tumbuh dari pendengaran akan Dibilang firman Tuhan Paul. tentang Yesus Kristus melalui gereja-gereja, melalui radio dan lain sebagainya ya. Anjir, rajin dengar radio deh coy. Di mana dia? Ya, kalau bisa dibilang Tuh. gereja-gereja kan tidak mungkin membahas tentang keilahian Yesus terus-menerus. Gereja banyak mengajarkan tentang bagaimana hidup berkati Tuhan dan mengajarkan tentang hidup berperilaku, moral kekristenan. Sangat sedikit ya yang membahas tentang keilahian Yesus Kristus, juru selamat kita. Dan jadi saking hausnya saya ingin mendengarkan siapa sih Yesus itu. Waktu saya mencari kebenaran sana kemari di dalam perjalanan saya waktu naik kereta, Dia ini nyari kebenaran atau nyari pertolongan sih? di Bekasi, Itu pertolongannya belum beres. pertama di stasiun Cari apa? Ranggi itu saya melihat ada 2 orang bule. Banyak dari problematik. Dulu dia di Bekasi bisa ada radio Kristen. Problematik ini anak. Hausnya saya mencari kebenaran sana kemari, masuklah 2 orang bule itu. Bule. Dia berkata-kata dan berbicara kepada salah seorang penumpang 2 meter dari saya berdiri. Di dalam obrolannya mereka saya mendengar tentang Yesus Kristus. Dan dikasihlah buku yang Bisa bahasa Inggris dia? dengan bule tadi ya. Di dalam batin saya penasaran siapa sih dia ngomong tentang Yesus Kristus. Turunlah 2 orang bule itu di stasiun Jatinegara. Tujuan saya kan ke Bayoran Lama ya. Ketika 2 orang bule itu turun di Jatinegara, aku juga ikut turun. Aku ikutin 2 orang bule itu sampai keluar sampai jalan raya lah. Saya hentikan itu 2 orang bule itu. Saya bertanya, Anjir, bisa gitu anjing. apa Langka tujuan Anda sekali. di sini? 2 orang bule itu menjawab, saya misionaris Yesus Kristus. Saya berkata, inilah yang saya cari. Saya pengen mengenal tentang Yesus Kristus. Nah, dikasihlah saya kitab namanya Kitab Mormon. Nah, ketika dikasih kitab itu, saya baca-baca sedikit. Jujur aja gini serius murtadin ini. Pada keluarga istri saya tentang Kitab Mormon. Keluarga istri saya itu bingung, tak pernah dengar tentang Mormon. Nah, keluarga saya berkata, janganlah diikutin ajaran ini, karena bagi dia asing ajarannya. Hingga akhirnya tidak saya ikutin. Disitulah letak Pause dulu, Cep. tentang kebenaran. Nah, jadi ini untuk yang nggak ngerti Mormon. Mormon itu adalah denom Kristen. Dia bukan Protestan, bukan Advent, bukan Jesus only. Iya. Mormon gitu. Nah, Mormon ini adalah Kristen yang pengajarannya itu fokus kepada nabi, tapi nabinya ini orang bule, kulit putih gitu. Dan yang paling Mereka ada kitab ya, mereka ada kitab sendiri. jadi ada kitab nabinya yang nabinya kulit putih ini ditempel lagi di belakang kitab Wahyu tuh. Cerot gitu. Jadi ada perjanjian lama, perjanjian Wahyu, kitabnya Mormon, Nabi Mormon gitu kan. Nah, pengajarannya Mormon ini, ikhwan, mereka ini adalah Kristen yang memperbolehkan poligami. Nah, itu. Nah, di Indonesia gue belum lihat ya, gue di Indonesia. Gitu masih. Ya, udah dihabisi. Gue nggak ngerti ini ketemu sama Mormon di mana dia ini? Tuh, tadi di kereta api. Kereta api mana? Indonesia. Iya, kan itu dari Bekasi ke Jatinegara. Oh, berarti sedang merintis Mormon itu. Jadi mungkin Iya, tahun ini kita akan melihat.
tempat makan itu. Oh. Bentar lagi akan ada gereja Mormon kawan-kawan. Nah, seru tuh. Udah pernah ada. Lanjut. Diserbu. Oh iya? Karena emang Udah pernah dulu diserbu. Oh, oke. di dalam keluarga istri saya pun tidak ada Toleran juga berarti ya. memberikan ini loh iman Kristen itu begini gini, tidak. Dan tidak ada yang membimbing saya mengenal kekristenan, siapa sih Yesus, bagaimana tentang iman Kristen. Saya hanya dikasih Alkitab oleh keluarga istri saya dan buku-buku kecil kayak seperti renungan harian yang tipis-tipis itu ya. Dan saya masih terus belajar tentang iman Kristen kesana kemari, khotbah-khotbah gereja, waktu itu melalui radio. Karena dulu belum rame ya di YouTube. Oh, radio apa yang tayangkan khotbah gereja? Iman Kristen ya, batin saya punya ketakutan ya. Karena dulu saya terdoktrin dengan azab ilahi. Nanti jasanya nggak diterima di bumi dan lain sebagainya lah. Kita semua percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan yang benar. Di dalam kebimbanganku, di dalam keresahanku, ketika saya masuk Kristen, Tuhan menjawab. Kan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan yang benar. Berbeda dengan Tuhan saya yang dulu. Tidak pernah aku rasakan. Kalau Tuhan yang sekarang, saya merasakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Jadi dia mampu berbicara kepada umat. Dan Tuhan menjawab di dalam hati saya, di dalam keresahan saya, dia menjawab, dia berkata, tak usah kau pikirkan jasadmu itu, tapi jiwamu pasti akan kuselamatkan, dan tubuhmu akan kuganti tubuh yang baru. Jasadmu itu tak usah kau pikirkan, mau disenderin di bawah pohon pisang, mau dibuang ke kali, ataupun dibakar, engkau pasti akan kuselamatkan. Itulah luar biasanya iman Kristen. Dan itu nyata, benar-benar nyata. Karena itu pergumulan keresahan. Paus. Itu ya. Nah, kalau misalnya nyata dan benar ya, ini untuk kawan-kawan Kristen yang bersukacita karena ada orang Islam yang masuk ke dalam Kristen, pengen tahu dong, siapa orang Kristen yang udah di sorga ya? Kan nyata tuh katanya konkret. Nah gitu. Siapa tuh orang Kristen yang udah di surga? Pengen tahu. Kalau saya, jadi dia mati terus udah di sorga gitu. Nah, gitu. Lanjut. Kalau saya itu ingin ngomong gini ya ke teman-teman Kristen yang suka nonton kesaksian gitu ya, baik di gereja ataupun di YouTube gitu ya. Kalian tuh coba be smart gitu ya. Coba kita lihat dia tadi ini. Dari tadi ketika dia menyebut kalimat thayyibah, nggak ada yang benar. Ya. Apalagi baca Al-Fatihah tadi. Itu artinya apa? Dia memang dari kecil itu nggak pernah belajar Islam. Dia Islam tuh Islam keturunan. Kemudian dia mengalami luka-luka batin. Ya. Tadi dia mengatakan dia anak bontot. Ya. Terlantar dia kemana-mana sebelum akhirnya ketemu janda anak 4 tadi. Ya. Jadi ini luka-luka batin, murtad karena luka-luka batin. Jadi teman-teman Kristen, kalau ada yang ngasih kesaksian murtadin, ngaku-ngaku murtad, ayolah, cerdas dikit, kalian dibodohin. Ya. Gitu aja, akhirnya kan ngumpulin berkat-berkat untuk dia, dan dia tertawa-tawa, itu bisa jadi. Ya, takiyah. Lanjut. Kalau aku kontra sama Ustadz Abdul Malik gitu. Untuk kawan-kawan Kristen, kalau ada murtadin, kalian harus menyisikan seluruh kekayaan harta kalian untuk murtadin ini. Karena orang Islam masuk ke Kristen itu langka. Ya, kasih dia uang setiap bulannya sampai dia nanti mati masuk ke kerajaan sorga. Kasih uang dia. Jarang-jarang orang Islam loh masuk Kristen. Harus gitu. Lihat Saifuddin Ibrahim, dia mendapatkan rumah, mobil, dan istri. Ketika di Islam dia banyak hutang, ketika di Kristen dia punya rumah. Jadi ini siapa namanya ini? Siapa dia namanya? Ada namanya nggak dia? Wisno. Assalamualaikum. Wisno. Waalaikumsalam warahmatullah.
Jadi ini Wisno harus dikasih uang. Untuk Wisno, saudaraku di sana yang sudah pindah ke Kristen, kalau belum dikasih uang, DM ini ya, DM Peraistar ya. Biar nanti gua suarakan terus supaya pertolongan uang yang lu tidak dapatkan di Islam selalu lu dapatkan di Kristen. Serius, akan gua tolong lu untuk menyuarakan. Maksudnya bukan gua nolongin lu duit, enggak anjir. Itu orang-orang Kristen lah. Oke, sip, lanjut. Izin ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, waalaikumsalam warahmatullah. Akhi Angon dan juga ini Kampretos. Lanjut. Dan di dalam pergumulan batinku, Tuhan benar-benar menjawab di dalam hati saya. Untuk saya tidak ragu mengikuti dia. Dan Alkitab mengatakan, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Tidak ada kerugian itu di dalam Yesus. Hidup untung, mati pun untung. Dan keselamatan itu pasti, bukan mudah-mudahan ataupun insya Allah. Melainkan pasti. Singkat cerita, akhirnya kami sudah mau nikah. Dan saya pun minta restu kepada orang tua saya. Sebelum saya minta restu, saya sangat khawatir, sangat bimbang ya. Nanti apa tanggapan keluarga saya, tanggapan tangga saya ketika saya mendengar saya menjadi orang Kristen ya. Bagaimana nanti tanggapan ibu saya ketika saya menjadi orang Kristen, saya mau menikah dengan orang Kristen. Kan ibu udah meninggal, coy. Udah meninggal loh. Udah meninggal anjir. Wah, lupa skrip nih. Wah, lupa skrip. Lupa skrip. Tapi benar-benar batin saya juga. Kenapa dia tadi ngomong apa? Mau nanya ibunya. Lah ibunya udah meninggal. Saya minta izin lah saya sama orang tua. Tidak ada Saya kan sekarang Udah meninggal loh. Coba kontak Wisnu. dan sekarang Aduh, kepleset dia. Udah meninggal. saya sudah pengen menikah lah. Dan pacar saya ini orang Kristen, Mak. Ibu saya menjawab, ya nggak apa-apa, nanti dia juga ikut menjadi orang Islam. Ibu saya menjawab seperti itu. Saya bilang, enggak Mak, saya mau jadi orang Kristen. Loh, kok bisa? Saya jawab, iya Mak, saya nyaman. Hidup lagi ya? Enggak, arwah bapaknya tinggal di rumah dia. Jawaban cuma simple. Hebat dia. Ya sudah, kalau emang kamu nyaman, kamu damai menjadi orang Kristen. Dan kecemasan saya langsung. Woi, kagak ada emak yang kayak gitu, coy. Aduh, sekarang-karang udah, Cep. Itulah luar biasanya iman Kristen. Enggak, bapak mama udah meninggal waktu dia masih kecil, hidup lagi Tuhan kan. itu sangat nyata, sangat dekat di dalam kehidupan kita. Berubah menjadi sukacita. Dan akhirnya kami menikah. Keluarga saya pada datang dari kampung dan datang juga ke gereja setelah menikah. Tinggal dikontrakan ya, bisa bilang satu petak lah di Jakarta dengan hidup seadanya, dengan menghidupi 4 orang anak dari istri saya. Ini tetangga lu kali Bang Saya Handi. juga bukan orang dari keluarga orang yang kaya, hidup pas-pasan, hanya kulit tukang jahit. Di pause dulu. Saya bahwa Tuhan yang Stop dulu. Bang, ini tetangga lu kali, Jatinegara dia. Tetangganya ini Ayobi nih. Kayaknya justru Edo Tensei itu memang dia. Dia masuk Kristen. Dia masuk Kristen karena menikah dengan wanita Kristen. Setelah masuk Kristen, masih ada videonya itu di YouTube. Dia itu bingung, kenapa di Kristen ini kok terkesannya rebutan, ada yang Tritunggal, ada yang oneness, katanya gitu. Jadinya dia bingung setelah masuk Kristen. Terus kalau tidak salah saya masih ada videonya. Dia itu pada saat dibaptis bayarnya mahal katanya. Jadi dia ngeluh. Kena dia. Gitu ceritanya, Jul. Loh, anjir. Masalahnya, Kok bayar? laginya udah bingung kita.
Mana coba diputer yang tadi itu, yang tadi bilang sama Akhi Alayubi. Belum ada di sini. Di YouTube-nya, Ada di di sini. kesaksian YouTube. Alayubi biasa hobi koleksi ginian ya. Oh, Videonya masih panjang. Udah lah, cukup itu. Numpuk-numpuk itu, udah numpuk-numpuk. Dia Udah, kalau belum. nggak Dia salah, kurang bersinar. Ini Murtadin ini kurang bersinar dia, karena kesaksian dia tuh kurang keren Tidak ya. menjual dia, tidak Dia menjual. tidak menjual. loh, Kalau yang bukan menjual tuh begitu. Sebetulnya di awal-awal dia itu menjual. Berhubung dia nyerang apa ya, katakanlah Denom lain. sinode atau gereja gitu. Dia akan mengeluh. Katanya baptis 1 orang 2 juta, katanya gitu kan. Ya mungkin karena dia membuat kesaksian seperti itu, ya pada akhirnya ya tidak di up lagi. Mungkin seperti itu. aduh, nggak bisa gitu dong, orang-orang Kristen ini gimana? Ini domba yang baru kembali ke kandangnya. Harus dikasih uang. Ya, harus dikasih uang. Terlebih dia ini dulunya Islam loh. Kalau orang Islam masuk Kristen, lihat Saifuddin Ibrahim, harus dikasih uang. Tapi dia bukan Kalian nggak tamatan boleh ini. meninggalkan kayak begitu. Dia bukan tamatan santri. Saifuddin kan mantan pengajar. Tapi Jol dia punya ilmu hidup Biarin aja. Bisa hidupin orang mati Jol. Ini nggak bisa, Ya. ini bukan gembel. Ibunya sama. Nggak bisa, Ya. ini gembel. Wah, nggak bisa, ini orang Kristen. Nggak boleh, nggak Madara boleh. ini Madara. Wislo, Ini gua Madara. perjuangkan hak lu di Kristen. Kores, meskipun Saifuddin Ibrahim itu mantan pengajar, ya, pernah mengajar sewaktu di Islam. Ingat tuh teman-teman Kristen, amanat agung dari Saifuddin Ibrahim. Nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen, kata Saifuddin. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen aja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya, si Opi, Nobi, kerja sama dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. Amanat Saifuddin itu. Udah Cep, video kedua Cep, terakhir Cep. Udah inilah. Ini gembel ini. Nah, ini dia nih. Nah, tadi lu baca dulu dulunya nih. Ini baca dulu. Ayat Al-Quran, ini saya jadi Kristen. Nah, silakan teman-teman simak. Qalatil malaikatu ya Maryamu inallaha yubashshiruki bima kalimatin ismuhul masihu Isa bin Maryam wajiha di dunia wal akhirati wa minal mukor. Ayah saya ini orang yang sangat-sangat marah ketika mendengar saya menjadi pengikut Kristus, karena dari dulu kita dididik untuk bisa taat pada agama Islam, agama terdahulu. Kok bisa-bisanya dalam keluarga baru saya yang yang bisa dikatakan murtad ya. Kalau saya sendiri mengatakan bahwa saya ini bukan murtadin tapi mustaqim, artinya sudah menemui jalan keselamatan. Ini doang? Cuma ini? Itu doang, artinya ada ayat Al-Quran. Kalau nggak salah Al-Sukrut 60 ayat 61 itu ya. Dia baca itu dia murtad. Itu intinya itu doang. Surat ketiga yaitu Ali Imran. Surah Ali Imran. Ali Imran ya? Ayat yang ke-45. Oh, Ali Imran 45. Is qalatil malaikatu ya Maryamu inallaha yubashshiruki bima kalimatin ismuhul masihu Isa bin Maryam wajiha di dunia wal akhirati wa minal mukor. Ayah saya ini orang yang sangat-sangat Ya, itu aja. marah. Tunggu pendek memang videonya. Ada mau nanggapi itu loh. Ali Imran 45 dia baca dia murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya murtad aja lah, nggak apa-apa sih. Tapi nasib mereka pada kemana ya? Ada yang bilang 72 bidadari itu Res, kasih paham Res.
Mending nikah dengan bidadari atau nikah dengan Tuhan, Res? Kasih paham, Res. Oh, kawin dengan Tuhan. Kawin bentuk Tuhannya bentuk domba dikawin ya, aneh-aneh ya. Oke. Lanjutlah, Cep. Mana videonya? Bang Heri masih di Ini Medan, Bang. ini dilanjut yang mana? Yang Murtadin ini lagi, si Wisnu ini tadi. Baru ada yang di ngap- Medan, Bang Ayubi. Belum ada. Udah nggak ada. Lain. Nggak ada nilai jualnya lagi itu. Ini pakai Nggak menjual dia, nggak menjual, nggak menjual dia, Nggak laku. nggak laku. Aja nyesal kan masuk Kristen nyesal, ternyata dibaptis bayar. Nyesal dia serang tuh beberapa denom. Aja nyesal dia gitu. Di channelnya Joshua Tewu, Pastor Joshua Tewu, dia itu berkeluh kesah Bang Andi. Kurang lebihnya tuh seperti ini ya. Saya ini dari Islam masuk Kristen, tapi setelah masuk Kristen saya jadi bingung, Pastor, katanya. Loh, kok jadi bingung? Kenapa kok ditanya tuh sama Pastor JT kalau tidak salah ya? Kenapa bisa jadi bingung? Ya, karena di Kristen itu banyak aliran, banyak denom gitu kan. Tuhannya sama, tapi konsep ketuhanannya berbeda katanya. Ada yang Yesus itu satu-satunya Tuhan, ada yang Yesus itu satu di antara yang tiga, katanya gitu Bang Andi. Jadi ya maju kena, mundur kena Bang Andi. Tapi udah kadung murtad mau gimana? Ustadz Malik, gimana? Solusinya gimana? Bertaubat dengan sungguh-sungguh gitu ya Ustadz Malik ya? Iya, ya bertaubat dengan sungguh-sungguh kalau memang ada. Jadi kan gini, saya ngobrol dengan orang dekatnya artis idol yang sempat murtad itu siapa ya? Nania. Nania. Nah, itu saya bilang, Nania itu kan dia kenapa murtad? Karena memang dia nggak punya basic agama Islam, pendidikan ya Islam secara terstruktur dan sistematis lah dari keluarganya gitu kan. Ya kan kita bisa lihat ya bagaimana dia waktu saat menjadi seorang Muslim. Lalu kemudian dia kan murtad. Nah, pas murtad, jadi murtad dia ini ya karena kebodohan dia. Semoga ini nggak kena benat ya, karena kebodohan dia, karena kejahilan dia, ya. Jadi ketika dia sepanjang menjadi Kristen, dia mendapati bahwa ajaran Kristen ini kok nggak masuk tuh barang gitu, konsep ketuhanannya gitu ya. Masing-masing denom punya doktrin yang berbeda, masing-masing aliran punya doktrin yang berbeda, dan ini masalah usul ke dalam agama kita ya. Kalau ini dalam agama kita masalah usul, ya saya agak bicara panjang sedikit. Contoh, di dalam Islam itu kan ada beberapa aliran teologi ya, Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah, Syiah, hatta Mujassimah ya, hatta Mujassimah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika ditanya siapa Rob dan siapa ilah, ini semua aliran ini akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sosok lain, enggak ada ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan kemudian di beberapa permasalahan lah. Oke, kita skip itu. Nah, kita di situ di usul akidah kita tuh insya Allah sama semua. Nah, mereka ini kan di usul konsep ketuhanan. Makanya bagi yang tadinya murtad kemudian masuk Kristen, ya murtad dari Islam masuk Kristen, dan dia dapati Kristen ini problemnya tuh di wilayah usul, maka dia kemudian akan belajar lagi tuh Islam kayak Nania tadi, ya. Maka dia mau alaf, dia bertobat kepada Allah, cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Nawawi, nanti saya cari di dalam kitabnya, amaliyah dia yang terdahulu itu kembali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan kembali. Ya, sebagaimana orang yang sempat riya, bertobat dari riyanya, dikembalikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi teman-teman muslim yang dulu murtadin yang mau balik Islam, cukup bertobat kepada Allah. Berangkat dari hati benar-benar. Ya. Itu aja sih. Yang gue tahu Nania itu dia itu ditanya kalau di Kristen itu kalau
sudah menjadi Kristen, kamu tidak bisa mendoakan lagi orang tuamu nanti. Dibacakan Pengkhotbah 95. Di kita Jadi kan juga nggak kamu bisa Bang Handi. di Kristen nggak bisa lagi mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Nggak bisa, kita kan juga nggak Bang Handi. Kita nggak bisa mendoakan keluarga kita yang murtad ketika dia mati kan. Enggak, iya. Kalau sesama muslim kan masih saling mendoakan. Iya. Kalau dia kan udah waktu itu masih Kristen, kasih Pengkhotbah 95 kan, Senania itu. Oh begitu ya. Jadi benar-benar saya putus hubungan dong dengan orang tua saya. Iya. Sedih kan, nangis. Akhirnya kembali ke Islam dia, memeluk ibunya. Gitu. Iya, kalau di kita juga kan orang tua kalau misalnya nauzubillah ada orang kayak seperti mu'alaf lah. Mu'alaf ini kan kalau di Amerika tuh ya bikin kesaksian tuh salah satu yang bikin dia nangis itu Bang Andi. Nggak bisa lagi mendoakan kedua orang tuanya gimana karena orang tuanya dalam keadaan kafir gitu kan. Ya itu ujian dia terbesar gitu nah. Kalau saya dapat info tuh dari teman itu, ya si Nania itu akhirnya belajar lagi gitu kan, belajar Islam. Dia ngaku lah selama ini nggak belajar Islam kayak si Wisnu tadi itulah gitu lah. Ya murtadin kan kayak gitu. Kalau nggak mantan aliran sesat, ya kan? Ada tingkatannya ya Ustadz ya. Ahli maksiat sama orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Kayak si Wisnu tadi itu kan beberapa poin yang saya tangkap. Salah satunya juga putus asa dari rahmat Allah dia kan. Ya, alasan dia itu. Jadi orang-orang problematik semua yang murtad itu. Saifuddin Ibrahim itu mantan aliran sesat, NII itu kacau itu. Dia kan orang NII, Saifuddin Ibrahim itu. Betul. Makanya dia ngaco. Kalau umat Islam itu Indonesia itu benar-benar ikut Al-Quran, seharusnya kita ini sudah harus mereka bunuh katanya. Kan dongo. Itu ayat bicara tentang qital, ya. Di medan qital, di medan perang, bukan di medan muamalah, di bab jihad bukan bab muamalah. Kan ngaco itu. Ya itu memang NII seperti itu, gitu loh. Pemahamannya. Makanya Ada tuh Ustadz. Ada Ustadz ya orang ya saya respect sama dia meskipun dia itu orang Kristen gitu, tapi saya respect. Dia sempat bilang begini Ustadz. Kalau memang Islam itu mengajarkan boleh membunuh orang kafir, lihat aja Indonesia, berapa persen umat Islam di Indonesia katanya? 87%. Nggak sampai seminggu, habis kita katanya. Habis kita katanya. Tapi kan nggak seperti itu ajaran Islam katanya gitu kan. Ya, yang Kristen aja tahu. Apalagi Saifuddin Ibrahim yang mantan Islam. Lalu mengatakan Islam itu mengajarkan penggal ini, penggal itu. Penipu loh, Din, penipu. Andalannya kan itu, surat At-Taubah ayat 29 itu kan ayat andalan mereka. At-Taubah sama Al-Baqarah. Ayat itu berbicara tentang ketika itu kan perintah jihad belum ada. Umat Islam tuh banyak yang orang-orang kafir Quraisy dulu banyak yang masuk Islam. Kemudian setiap dalam perjalanan, ya umat Islam ini banyak yang dibunuh di tengah jalan, dijebak, ya dirampok dan sebagainya lah ya. Ya, semua orang kafir Quraisy. Maka turun ayat jihad tadi. Maka kalau kamu sudah dihadang, bahasa dibegal sama orang kafir, perangnya sama orang kafir, lawan dimanapun kau temui mereka. Bukan di tetangga kita non muslim lagi jemur pakaian terus kita bunuh, kan kita bunih gitu kan. Ngadi-ngadi. Agak paham. Kadang-kadang capek juga sebenarnya. Di Al-Maidah, teman-teman, ayat 100 bagus nih kalau kita bacakan. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyak keburukan itu menarik hatimu. Maka bertawakallah kepada Allah, wahai orang yang punya akal sehat, agar kamu beruntung. Jadi saya mungkin hanya mengingatkan kepada sahabat-sahabat kami, wahai kalian-kalian ya, yang hari ini sedang dalam kondisi ketidakkuatan terhadap Islam, ya, dan kalian ketika mendengar pernyataan-pernyataan barusan, ya ketahuilah. Pernyataan mungkin menarik hati kalian, tetapi itu keburukan. Fitnah zaman di akhir zaman seperti kita sama pahami bahwa mereka akan berkata-kata yang seakan-akan surga, tapi neraka yang mereka suguhkan. Atau sebaliknya, banyak narasi dari muslim seakan-akan itu neraka gitu kan, tapi itu surga.
Maka saya mengajak diri saya dan teman-teman khususnya untuk kemudian mengevaluasi diri. Ketika mereka keluar dari Islam, mereka tidak terbebani dengan sholat, puasa, berjilbab. Kenikmatan yang mereka dapatkan. Ya, atau dalam arti kebebasan-kebebasan kan tanpa batas, tanpa sesuatu yang membatasi mereka. Tapi itulah yang menjebak diri mereka sendiri. Gitu. Dan bersyukurlah kita hari ini diberikan kemampuan oleh Allah untuk ruku dan sujud. Dan sandarkan itu bahwa Allah memampukan kita untuk sujud dan ruku gitu. Jangan diaku oleh kita. Allah lah yang mentakdirkan kita hari ini untuk menerima Dia sebagai Tuhan kita, Allah kita, sesembahan kita, yang menciptakan diri kita. Ruku sujud juga atas izin Dia kan begitu. Ya, dan bersyukurlah itu. Karena dengan sujud itulah sesuatu bahasa Gus Ba itu. Sesuatu kenangan yang tidak bisa dinarasikan nanti. Kenangan terindah kita ya sujud itulah. Bukan bersenggama dengan si Ano yang sekian miliar atau sekian juta. Bukan. Tetapi kita ruku dan sujud kita. Maka sekali lagi saya katakan ke teman-teman, jangan sampai ucapan-ucapan mereka, kalimat-kalimat yang mereka justru adalah jelas. Ya, seperti kita sering bahas oleh Kang Ista, Kang Farah, teman-teman ya, semuanya, Ustadz Juma dan semuanya termasuk Abdul Malik dan Ustadz kita ini sangat jelas. Betapa mulianya Islam, betapa hebatnya Islam, dan betapa buruknya kekristenan sendiri. Ya, Tuhan yang bukan Tuhan dipertuhankan, ya tunggulah kehancurannya. Pondasinya nggak kuat. Ya. Jadi, yakin dan percaya bahwasanya mahkamah Allah itu jelas adanya. Kita harus yakin dengan kesabaran kita hari ini, ketidakmampuan kita, kekurangan harta benda, ya malapetaka, kesengsaraan, apapun yang sedang menimpa kita, bertahanlah di sana. Gigitlah itu dengan gigi gerahammu gitu kan. Karena ketika kita melepaskan itu, maka hancurlah Islam kita. Gigitlah Islam ini dengan apa? Dengan gigi geraham kamu, dengan kekuatan yang sangat-sangat maksimal. Ketika abai dengan keislaman kita, abai dengan sholat, zakat, puasa, haji kita, abai dengan apapun syarat syiar-syiar dalam Islam, maka ya Islam yang akan hancur. Begitu saja yang bisa kita ajak kepada teman-teman, ke diri kita masing-masing untuk kemudian yuk, ya hadapkan wajah kita kepada Allah dengan lurus. Jangan berpecah belah karenanya. Jangan sampai kita termasuk orang yang terkena jebakan-jebakan iblis. Begitu. Lanjut teman-teman, mohon maaf. Izin nambah. Oke, saatnya kita mencari Oten kalau begitu. Jul. Ya, tunggu dulu. Ini aku satu lagi, Bre. Ada yang belum gua bubukin dari yang video yang awal itu, si ibu-ibu McGrip. Nah, jadi soal Nabi Muhammad itu penyesat karena dia bertemu dengan siapa katanya? Bertemu dengan Allah pakai wau. Jadi masuk neraka katanya. Lah, ini Allah berkata kepada Nabi ya di sini. Tunggu. Yang ini kan? Nah, di sini. Sama Kang Kores, ada yang lupa saya tadi sambil teman-teman di bawah ya, mohon maaf, saya minta izinnya kalian untuk memfollow saya karena alhamdulillah belum bisa buka open cam ini. Sengaja saya naik minta arahan dan sumbangan kalian untuk kemudian memfollow saya sehingga saya bisa open cam. Ya Uti, Nona mungkin diarahkan untuk memfollow ya teman-teman, di follow tolong. Saya belum bisa buka data ini. Ini ada 1.300, semoga bermanfaat untuk perjalanan dakwah saya di. Maaf, tadi Pak Angon saya jauh dari perangkat tadi ngomong apa saya nggak dengar. Maaf. Minta di follow, saya minta di follow Ti. Teman-teman tolong di follow ya Pak Angonnya ya. Mungkin ini akun baru. Ya Ikhwan. Akunnya sudah kena tombak. Silakan di follow. Beliau adalah penatuannya para debater yang ada sekarang Ikhwan. Dituakan zaman Zoom. Jadi follow. Karena banyak petua-petua mutiara keluar dari lisannya gitu. Sip. Nah ini ya, perkara katanya Nabi Muhammad masuk neraka. Lihat ini baca surah Al-Fat, firman Allah kepada Nabi. Lihat apa yang dibilang. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Masa masuk neraka dibilang menang? Lalu di sini Allah berfirman lagi kepada Nabi, agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
Ini nikmatnya sempurna masa neraka? Ya surga dong kawan-kawan. Ya sahabat. Gimana sih ini ibu-ibu ini? Gimana sih? Ya, Ya? sahabat Nabi saja dijamin surga sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, gimana pun Iya anaknya loh. malah masuk neraka. Ini kan ngadi-ngadi. Nah, terus perhatikan ini. Ini jaminan surga nih. Sempurna nikmat sama dengan surga. Terus di sini memberikan kemenangan yang nyata. Ini berkaitan sama yang apa? Nanti silakan dipikirkan sendiri kalau ibu-ibu yang di Grab itu udah lihat video kami. Perhatikan di KPR 323 akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, ini nih, di bawah mimpi aja nih. Siapa nabi itu yang ngebasmi umatnya kalian itu siapa? Gitu my bre. Selamat datang di kebenaran. Nah, terus perkara siapa yang di neraka kita main yang tertulis aja gitu kan ya. Nah, misalnya kita baca di KPR 2 nomor 27. Di sini dikatakan begini. Sebab engkau, E-nya gede, tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Lihat di 31-nya. Karena itu ia telah melihat, ia ini Petrus, ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Jadi siapa nih nabi kami yang di neraka atau Yesus kalian yang di dunia orang mati? Yang mana yang benar nih? Kita main yang tertulis saja. Gitu. Nah, itu aja pembubukannya ya. Selamat datang di kebenaran. Inilah dalilnya siapa yang di dunia orang mati dan siapa yang memfitnah nabi kami di neraka. Berikutnya kita kembali kepada Wisnu. Di Papua Suku. Wisnu, tenang. Apa? Di Papua Suku tuh yang mengatakan Tunggu. bahwa mereka yang benar. Tunggu. Sebelum ke Papua Suku. Nah, sama Wisnu ya, Wisnu perhatikan, lu itu pernah Islam ya, lalu lu masuk Kristen. Maka orang-orang Kristen harus menghidupi lu sampai lu meninggal nantinya. Semua harta orang Kristen harus diberikan kepada lu sebagaimana Saifuddin Ibrahim mendapatkan hak seperti itu. Tenang Wisnu, gua perjuangkan harta orang-orang Kristen untuk lu. Lanjut. Ayo Wisnu, kita dukung. Jadi Ada tamu. ucapan Papua Suku nih, ya cukup kita jadikan, ambil hikmah dan pelajaran. Ayo kita umat Islam yuk, kita kembali, kita perdalam lagi Al-Quran kita, ya kita lagi jaga sholat kita. Karena apa? Tadi saya bilang orang-orang yang murtad itu rata-rata apa? Mantan pengikut aliran sesat atau ahli maksiat yang banyak meninggalkan sholat, ya, meninggalkan syariat Allah, kemudian dia berputus asa dari rahmat Allah. 72% umat Islam buta huruf Al-Quran dan hanya 39% umat Islam yang mengerjakan sholat di Indonesia ini. Jadi kalau memang murtad di Indonesia bertambah, sudah tahu kami siapa yang murtad. Adalah mereka-mereka yang meninggalkan syariat. Yang istiqomah, tidak meninggalkan syariat, insya Allah istiqomah, terus berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Jadi ucapan Papua Suku nggak akan terjadi. Ya. Amin. Amin Allahumma. Terjadi di Filipina, apa yang terjadi di Thailand Selatan, apa yang terjadi di Andalusia, tidak terjadi di Indonesia insya Allah. Allahumma ja'al hadza baladan Indonesia baladan aminah. Nah, amin. Ya gimana Papua? Papua nih Kristen apa Muslim, Jul? Kristen. Dia aja Oh, komennya. Kristen. Dia ngetik apa sih? Gue nggak baca, gue fokus di data tadi. Islam sudah mau punah, dia bilang. Turun Papua. Aduh. Islam sudah mau punah gimana? Loh, Kristen woi. Kristen itu berkurang dari 20.600.000 jadi 20 juta berapa ratus. Kenapa Jul, itu? aku izin bertanya, Jul. Julius ini kan mu'alaf toh. Mu'alaf. Aku izin bertanya, Jul. Pernah nggak kamu menonton, mendengar, atau apalah istilahnya ya kan, orang kaya raya
orang Islam yang kaya raya lalu murtad masuk Kristen? Ada nggak di Indonesia sejarahnya? Tunggu. Ada Asmeranda. Apaan, Jul? Lo Asmeranda kan kaya. Gara-gara ini. Oke, Ikhwan, demikianlah berita yang Tuh Salma Vina tuh dibilang. Sekarang dibalik, ada nggak orang yang kaya raya, bahkan apa ya, tarafnya itu mungkin sudah miliarder atau triliuner gitu, yang mu'allaf masuk Islam karena menemukan jalan kebenaran? Ada nggak di Indonesia ini? Banyak. Yusuf Hamka. Siapa lagi? Banyak ya. Alayubi. Kalau aku mu'alaf dari Orok, Jul. Ustadz Malik juga mu'alaf dari Orok. Sekarang susah nyari oten. Aku bingung bedain namanya. Yang Muslim mohon ini ya. Soalnya kalau banyak yang minta naik, aku bingung nih siapa. Saya turun aja, Kang Jo. Mungkin terima kasih semuanya teman-teman atas follow-annya ya. Sekali lagi di sini banyak sekali guru-guru. Makasih. Saya juga izin turun, Jul. Izin turun, istirahat, Jul. Aduh. Oke. Jangan lupa lagi utang sama Kores. Aki Budak Angon, si Kores ada utang kan? Kenapa Bang Zuma, Ustadz Malik, Kores, Cebi, Julius, semuanya semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Oke, kita sortir dulu. Ada Bang Edi Brunsu, siapa nih? Ya, dari Kristen, Islam, atau ateis? Halo Bang Edi. Bang Rido 88 malam. Oh ya, Alayubi pensiun. Aku turun, aku Muslim. Oh ya udah. Sekarang kita lagi nyari oten dulu. Kalau nggak ada oten kita tidur. Kebanyakan Muslim ya, bingung aku nih. Cep. Udah aku naikin tuh. Udah aku naikin satu tuh. Loh, mana tadi? Muslim ini rata-rata Muslim. Atau kita oten kan? Jangan. Bilah Paulus. Ya, Alayubi pensiun dia, guys. Pensiun, lagi stres dia. Baru siap bertapa. Pensiun apa, Bre? Pensiun konten. Kok bisa gitu? Karena lagi stres ya, kena azab. Dismon. Kena azab. Enggak, dia nggak kena dismon, dia kena azab. Azab apaan dia? Azab gara-gara Gus Miftah. Jadi? Ya, Itu panjang dia. lah ceritanya. Nggak jelas sih anjing lu tuh yang ngasih info. Loh. Ini sih Agung ngapain sih? Gung, naik doi. Gung, pusering Gung. Bikin konten Gus Miftah mungkin maksudnya. Iya. Hoi. Gung ngapain kau? Agung. Bang Agung. Ada nih, penghujat Wes. Wah, mereka sangat cinta dengan pagan Quraisy yang telah kalah oleh Islam. Cinta. Ada Olan. Wah, apalagi dia? Berarti kau mengakui kalau dijajah sama orang Islam pagan Quraisy. Pagan Quraisy kalah sama Islam, Bre. Ya, hancur. Dijajah. Oh, iya. Terus sama seperti Yesus dijajah Yahudi. Pagan Quraisy dijajah oleh Islam. Terus tempat ibadah pagan Quraisy itu dijadikan Mekah gitu. Tempat ibadah gitu.
Jadi punya Islam semuanya. Nggak makan mereka ini. Apa sih? Coba Kristen bisa menang di Indonesia nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena sama kayak pagan Quraisy. Nggak ngomongin Yesus, nggak makan kau. Enggak, gue makan, gue ngomong Bismillah, gue bukan Bismisus. Udah biasa Gue orang lagi Islam kayak makan gitu. juga. Udah biasa orang Islam kayak gitu. Kalian selalu tersakiti, kena bom bunuh diri. Kami kena bom. Bukannya langsung ke sorga kan? Kalau disakiti kan langsung ke sorga. Kenapa nangis? Maksudnya gimana? Kalian kalau misalnya disakiti itu kan langsung ke sorga, mati kan langsung ke sorga tuh. Kenapa nangis? Emang yang nangis siapa? Cuman kami Itu yang kena bom bunuh diri. Kami dibom. Tidak, keluarga kami hilang tangannya, matanya hilang. Mewek aja. Nyembah Yesus mewek aja. Mental korban. Nangis aja. Kena bom nangis, gereja digusur nangis. Nangis mulu kerjaan jadi agama. Kami nggak ada bre, kami mental kami mah udah. Apa itu tiap-tiap gereja kami digusur, kami tidak boleh beribadah, nangis aja terus kerjanya. Ya kan, Apa tapi sih kan agama lu tuh ini bayi ya? Agama bayi ya? Balas, tapi Nangis mulu ya? Tapi kan nggak kami balas bre. Kabur-kabur aja, bang, nggak bahas-bahas. Tanpa lagi tiap hari bahas gereja tidak boleh begini begitu. Bunuh-bunuhan agamamu itu. Iya, dibunuh nangis. Oh, kami dibunuh nangis. Kami kena bom nangis. Gereja kami tidak boleh dibangun nangis. Nangis aja terus. Bukan nangis. Ini Yesus lo kapan sih bela lu? Ya wajar lah ngomong sedikit, gimana sih, masuk senang gitu. Wajar lah ngomong Nangis aja kerja. Itu bukan apa, bising, kuping kami bising gitu loh. Nggak bisa berdiri sendiri agamanya. Tenangkan jiwamu bre. Nangis aja, nangis. Agama cengeng. Apa? Kenapa lu? Bre, masalahnya kami tidak membalasnya bre. Lah iya, kalau nggak malas jangan cengeng gitu loh. Nggak ngebalas, diem, jangan nangis, ribut. Oh ya, teman-teman lu itu tanpa ragi tuh, nangis aja, nangis kerjanya. Kami dipersekusi, kami beli bensin 25.000, tidak seperti Islam 10.000. Bunuh-bunuhan. Iya, dibunuh nangis, dibakar nangis terus. Tuhannya kemana? Orang Islam ini suka kali jaga agama. Memang orang Islam ini suka kali hobi kali jaga agama. Ketika dibunuh-bunuh, kenapa Kristen nangis? Tuhannya kemana? Udah. Dibunuh apa, bre? Itu tadi Olan katanya. Agama Islam bunuh-bunuh. Kristen kan yang dibunuh maksudnya kan? Gue ikutin aja cara main lu. Yang gue pertanyakan, kenapa Kristen ini selalu menangis? Cengeng. Yesus. Ya kenapa cengeng? Mati kan? Misalnya dibunuh mati Kristen, nangis. Itu bukan ajaran bunuh-bunuhan. Nah, kenapa kalau misalnya dibunuh kenapa nangis? Kenapa nangis? Bunuh. Masalah. Nah, kenapa dibunuh nangis? Masalahnya bre. Kenapa dibunuh nangis, Olan? Olan. Kok dibunuh nangis? Kan ke sorga, langsung ke sorga kan? Banyak gayamu. Dijawab Olan. Kenapa ketika dibunuh nangis, mewek? Demo-demo, kenapa? Ya karena ajaran kalian itu ajaran kekasaran. Kalau ajaran kami ajaran. Iya, kenapa ketika dikasari kenapa Kristen nangis? Aduh Tuhan. Iya itu tuh. Aduh Tuhan, aduh negara, tolong kami dipersekepese. Iyalah, kami juga punya hak, gimana sih kau bre? Punya hak, ya hak negara ngasih hak gitu. Cuma jangan cengeng tiap hari dong. Nangis emang nggak dipidana gitu. Cuma kan bising. Tiap hari apanya? Kompas. Tiap hari itu lihat aja Kristen nangis. Kami dipersekusi, kami dijahati. Hukum tidak adil untuk Kristen. Iya, pindah negara lah. Itu cuman pas kejadian itu bre. Kalau udah kelar. Tiap ada kejadian gereja nggak boleh dibangun, nangis. Ya udah ngobrol. Ada orang Kristen nggak boleh beribadah, nangis. Ya kita nangis terus agama lu. Pagan Quraisy aja nggak segitunya loh. Ini lu Kristen segitunya. Masa kita mau memuji Tuhan nggak bisa bre? Apakah kamu diajarkan agama? Apakah kamu diajarkan di agamamu seperti itu bre? Menguji Tuhan bukan soal Tuhan, ini soal Kristen. Kenapa orang-orang Kristen di media sosial seneng banget nangis? Nangis apanya bre? Bukan nangisnya itu kami gereja tidak boleh dibangun, kami kena bom bunuh diri, kami dipersekusi. Kok gitu-gitu sih? Saya lapar, cengeng banget. Ada nasi, emang itu nangis? Gimana sih? Nangis itu. Bukan soal nasi. Kalau nasi kan bukan agama. Di mana agama ada nasi? Maksudnya gini. Kalau ketika kalian, kenapa sih
Ketika gereja nggak boleh dibangun, dibunuh orang gitu kan. Itu bukan ajaran meminta-minta seperti ajaran. Nah kenapa kalau nggak minta-minta cengeng nangis-nangis gitu loh? Kenapa nangis-nangis? Itu pertanyaan gua. Bagus kalau nggak minta-minta bagus. Seperti itu ajaran kami. Kenapa cengeng kalau gitu? Bagus kan kalau nggak minta-minta. Kenapa nangis-nangis kalau nggak minta-minta? Kalau ajaran itu aja minta-minta di setiap Nah sudut. kalau misalnya minta-minta tapi nggak cengeng, Termasuk sudut. kau kan cengeng-cengeng kan agama ya kan? Nangis aja kerjanya. Oh kami tidak bisa bangun gereja, nangis. Gereja kami dibom, nangis gitu. Oh keluarga kami ada yang mualaf, nangis. Ini apa ini buset? Lu selama di Indonesia ini Yesus kerjanya apa? Kenapa nggak ditolongin ini orang-orang yang menyembahnya gitu loh? Kenapa bangga banget kamu seperti itu, Bre? Cobalah anjir, ini lu punya Yesus juru selamat, kenapa nangis terus tiap hari di Indonesia? Itu gua nggak habis pikir, Bre. Terus kalau misalnya ini orang Kristen terus aja dipersekusi di Indonesia, ini kapan diselamatinnya? Iya bukan sekarang waktunya, Bre. Nah, iya kan suatu saat pasti kok. Kalau bukan sekarang keburu pada mati, ini udah kuburan di Indonesia orang Kristen udah berapa banyak itu belum diselamatin. Nanti di akhir zaman. Di akhir zaman, lu dipersekusinya di akhir zaman atau dari sekarang? Udah, Enggak, kita nanti. lihat saja nanti. Lu dipersekusi di Indonesia itu dari kapan? Dengar dulu, Bre. Bukan di akhir zaman kan? Dengar dulu, Bre. Apa? Kau pernah nggak dengar anggota FPI apa murtad, Bre? Anggota FPI murtad belum pernah. Ah, berarti kau ketinggalan zaman kau. Nah, oke, berarti ada anggota FPI murtad ya? Oh iya, dia itu benci banget. Ah, ada. Nangis nggak? Orang FPI-nya nangis nggak? Dengar dulu, Bre. Dengar dulu, Bre. Ya, kenapa dia seperti itu? Ya karena dia menganggap Yesus itu memang Tuhan gitu loh. Iya, nangis nggak? Orang-orang FPI-nya nangis nggak? Anggota kami ada yang masuk Kristen, gitu nggak? Enggak, Bre. Cuma Kristen yang kalau ada anggota keluarganya pindah nangis-nangis. Itu nangis. Dengar dulu, ya. Bre. Mamaku yang nangis itu. Mama gua kenapa? Mama gua kenapa jadi ke mama gua? Tuhan lu itu. Tuhan lu kenapa nangis-nangis? Kok Tuhannya nangis-nangis? Nangis mamamu itu diperkosa dia sama tukang becak. Lo kok ke situ Olan? Kenapa ke situ Olan? Nggak boleh ke situ dong. Nangis. Woi parah. Itu. Offside woi. Offset Olan. Nggak boleh ke orang tua Olan. Oke, Bre. Nggak boleh. Udah, Bre. Kita aja, Bre. Man to man, Bre. Ya nggak si Olan ini panas ini. Nggak coba. Menurut lu Islam itu gimana ke Kristen? Coba. Islam itu ya Ke Kristen. tidak ada diajarkan saling mengasihi sama manusia. Berarti dijahatin Kristennya. Pokoknya tidak ada diajarkan mengasihi sama manusia. Iya, artinya Kristen dijahatin pokoknya. Bukan cuma Kristen, di luar dari Islam. Bukan cuma Kristen. Nah sekarang ada nggak agama lain yang nangis-nangisnya sekencang Kristen? Yang nangis siapa? Yang nangis di mana, Bre? Itu di TV, di media sosial, Gak ada diajaran. Nggak ada kan? Lah itu kan makanya Kristen itu agama cengeng. Bre. Kalau ibu-ibu sih wajar, Bre. Kalau ibu-ibu wajar. Bukan ini bapak-bapak ini, tanpa lagi tuh bapak-bapak bukan ibu-ibu. Yang mana tunjukkan dalilnya dia nangis? Tunjukkan dalilnya dia nangis. Itu lihat orang Kristen tidak boleh membuat gereja. Gitu bahasanya. Kau itu yang Orang Kristen tidak diperbolehkan beribadah di Indonesia gitu. Gua nggak ada lihat Hindu Buddha kayak begitu, nggak ada gua. dulu ya. Cuma Kristen doang yang kayak begitu aja. Ada itu kemarin, di Tangerang ada itu di Tangerang. Di Tangerang itu Katolik itu. Elah. Paham kau dulu. Di Tangerang itu Katolik di Tangerang Katolik itu di Tangerang itu Katolik. Itu orang Cina di Jakarta Barat kemarin. Ya orang Cina kan banyak yang Kristen. Elah gimana sih? Iya, itu bukan Kristen dia, bukan Kristen. Di Jakarta Barat kemarin ada itu kedua orang Cina mendirikan tempat ibadahnya. Jadi gusur mereka bersuara juga. Sama mukor pucak. Iya bersuara juga, Pak. Iya bersuara juga gitu. Ada nggak yang sekencang Kristen bersuaranya? Ngomong kau dulu ya. Kenapa Olan? Kencang juga mereka gimana? Mereka nggak nangis. Pagan Kurosnya diserang juga sama si Olan ya? Si Olan ini semuanya dia. Ya udah gini Pagan Kurois, kalau sama gua kan nyeng-cengin Kristen agamanya nangis terus, sama Gurunda aja supaya dialognya dalil ya. Gurunda ini Pagan Kurois. Paman, siap. Di Kristen ada nggak ini ajaran kasih, ada nggak di Kristen?
Semuanya ajaran kasih dong, dulu Bang dah. Zuma. Coba. Jelas ada dong. Coba tunjukkan Sama satu kamu- aja. Kasihlah Satu aja ajaran sama kasih kaum di manusia. Kristen coba. Kasihlah sama kaum manusia. 1 Yohanes 2:15 janganlah kamu mengasihi manusia. Barang siapa yang mengasihi manusia maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Tunjukkan dalilnya, tunjukkan dalilnya, tunjukkan dalilnya. 1 Yohanes 2. Tunjukkan dalilnya, buka Kores. 1 Yohanes 2:15. Buka Kores. Gua lagi pusreng, Bre. 1 Yohanes 2:15. Ini gue bacain aja ya, gue bacain aja ya. 1 Yohanes. Mualaf saya malam ini. Kalau ada itu mualaf saya malam ini. Janganlah Bang, Tidak ada ajaran kasih di Kristen, Kalau nggak ada, ada yang nggak ada ajaran yang kasih. kalau ada yang Tidak ada ajaran 1 Yohanes 5 ya Gurunda ya. 1 Yohanes 5:15 Gurunda. 1 Yohanes 2. 1 Oh, 2. 2:15. Tidak 1 ada, Yohanes saya 2. bisa taruhan dengan Kristen. Kita taruhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Bener. Seandainya itu ada, ya. Kok nikah kan aku malam ini ya, depan kamu. Anjir lu, minta dikawinin lu birahi lu, birahi lu, minta dikawinin Gurunda. Kelihatan baik. Juma, Kenapa Kristen di Kau Indonesia jangan kelihatan menipu kau di sini, baik? Juma. Karena Kristen hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Tengok Kristen di luar sana. Tengok. Selamat Tengok datang di Kristen di luar kebenaran. di mayoritas Kristen. Tengok bagaimana kelakuan mereka. Janganlah mempelintir-pelintir ayat Bang Zuma. Kamu wanita. Kau tahu kau itu rentenir di tempat Iya. itu, kau rentenir. Kau tukang pinjamkan orang duit, kau paham kau? Oh, aduh. Nggak datang kamu mengemis di rumahmu, minta pinjam duit, kau gandakan duit yang kau pinjamkan di dia, mereka tidak makan, paham kau? Kau itu rentenir. Dibongkar Olan. Paham? Anjir dibongkar Olan. Nggak ada orang, nggak ada kasih di Kristen, nggak ada. Kok nggak ada justru? Ah ini nih, Pagan Quraisy. Ini 1 Yohanes 2:15. Nah, mana, baca. Bener Gurunda loh, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Selamat datang di kebenaran. Oh anjir bener Gurunda. Editannya pinter banget, editannya. Wah anjir editan parah banget nih. Ini gua bukain yang Bible edisi mimbar ya, gua bukain ya. Editan. Tidak ada. Tunggu situ. Kristen sampai di Indonesia karena penjajahan. Melalui penjajahan Kristen ada di Justru Indonesia. kami diajarkan kasihilah tidak sesamamu ada. manusia. Itu tidak ada. Itu orang bullshit. tuamu. Bullshit. Itu bullshit. Islam. Baca dalilnya. Ini sampai gua AFK-in ini si Hmm. Argus. Tunggu ya. Nih, Baca 2 Yohanes. dalilnya. Tak ada nampak di Kristen itu nggak ada kasih. Nah, Mana? ini kita di Korintus. Bre, ini edisi Ada. mimbar ya. Ini Korintus. Ini dari Gurunda jazakallah khair, kepake banget ini Gurunda. Nih, dia nggak punya Bible nih, parah nih. 1 Yohanes. Kami Ini Yohanes yang pertama nih. Ini Yohanes yang pertama. Itu hoax itu hoax. 1 Yohanes 2. Hoax itu. Doakanlah bagi yang mengutukmu. Biar tahu Itu kau. hoax Doakanlah itu bagi yang udah mengutukmu, biar tahu itu kau. sudah terhapus, semuanya udah terhapus itu. Kau menipu, Ah, kau ini. memang benar-benar kau menipu. Nah itu kau dalil di sini, kita kau. mau nipu pula kan. Makanya jangan jadi Kristen biar kau pintar. Memang sadis Jangan kau kelakuanmu. jadi Kristen biar kau pintar. Jangan. Justru Kristen yang negara Kristen itu maju-maju. Maju bukan Uganda. karena Bible. Maju bukan karena Bible. Maju karena menjajah. Bible, justru Paham karena kau? Bible. Enggak Karena ada. Bible. Enggak Makanya ada. Bible itu enggak ada Maju tafsiran. karena menjajah. Maju Enggak ada karena tafsiran. menjajah. Bible itu- Kau tunjukkan satu negara mayoritas Kristen yang tidak menjajah. Ayo tunjukkan ke saya. Mana Negara negara maju, Kristen? negara maju, negara maju. Kau tunjukkan satu negara mayoritas Kristen yang tidak Oke. menjajah. Oke, Siapa? udah diam kau. Udah, Mana? udah. Iya, Diam siap. kau ya. Silakan. Diam kau. Silakan. Gurunda, ini kalau di sini cuma sampai 13 Gurunda. Surah Yohanes yang kedua. Diam kau ya. Diam kau ya. Ya, tunjukkan negara. Satu-satunya agama di muka bumi ini Agak yang bingung pernah gue ya. menjajah agama cuman Islam. Iya. 1 Yohanes. Satu-satunya agama Ah, di ini, atas ini, muka ini, bumi ini. yang membunuh Ini, Tuhannya hanya agama Kristen. Itu baru betul. Nih. Ajaran kasih Ini Tuhan aja Gan, dibunuh, Pagan. apalagi orang lain. Tuh Pagan, Tuh. baca tuh, Pagan.
Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dar, selamat datang di kebenaran. Baca masih ada. Baca dari Kejadian aja lu tanggung ya, Pegel banget gua baca dari atas. Itulah kata Bibel itu nggak ada terjemahannya Nggak karena apa? ada. Isinya Tidak banyak. ada. Hei, bayangkan ajaran Yesus kok saya bacakan samamu ya. Kau dengar, Lukas 14, dengar kau, Pakan. Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan orang tersebut tidak membenci bapak kandungnya, ibu kandungnya, istrinya sendiri, anak-anak kandungnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak bisa menjadi muridku. Ini ajaran penuh dengan kebencian. Paham kau? Udah. Paham Udah. kau ini? Udah, biar Kalau aku tidak jelaskan. membenci ibu kandung, Iya, tahu aku ayat itu. Biar ku tidak jelaskan sama boleh kamu. menjadi pengikut Yesus. Biar ku jelaskan sama Apa kamu. ajaran kasih? Kasih kampret. Biar ku jelaskan samamu, kau dengar dulu. Itu konteksnya memikul salib. Ketika kamu Islam murtad, kamu akan dibenci keluargamu, terpaksa kamu meninggalkan keluargamu. Kalau sudah kayak gitu, itu konteks, baca konteks. Baca konteks. Itu memikul Jelas-jelas salib. tertulis. Iya, betul. Jikalau seorang datang kepadaku, saya tidak pernah melihat ada Kristen mikul salib di Indonesia nggak ada, nggak pernah tengok orang mikul salib, nggak ada. Maksudku cuma Masuk ke sana mikul salib Ketika itu kamu adalah jadi Islam, gila, biar ketika nyembah Yesus. Itu maksud lu? Jadi gila dulu. Dengar dulu Hah? dong. Jadi gila. Itu artinya. Ketika itu artinya. Ketika kamu murtad, ketika kamu meninggalkan Islam masuk ketika Kristen, kau meninggalkan murtad, kamu kan dibenci keluargamu. Dan terpaksa kamu meninggalkan keluargamu itu. Pantasan aja mikmu paling gede suara. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan ucapan Yesus kepada pengikut Belanda. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi harus membenci dulu. Cak Ayu, mana ajaran kasihnya? Ya betul. Mana ajaran kasihnya? Mana ajaran kasihnya? Mana? Dulu, kok takut Mana? tidak dijelaskan? Kenapa takut tidak Mana dijelaskan? ajaran kasihnya mana? Mana ajaran kasihnya? Dengar dulu. Hah? Itu Mana ajaran kasihnya? Mana? Ketika Itu kamu jadi pengikut Kristus, itu artinya ketika kau menjadi pengikut Kristus, kau takut banget. Kamu akan dibenci keluargamu. Dibenci Dan kamu terpaksa meninggalkan keluargamu. Dibenci itu. keluargamu. Pandai kau nipu kau. Halo, Juma. Pandai kau ngomongnya. Hah? Kau memang pandai menipu kau. Dalilmu kau pelintir sendiri. Aduh. Kau kan punya Kalau otak. di Islam, kalau kita beda akidah, dengar. Kalau di Islam Yaudah, kita sekarang beda kau akidah. Hei, dengar. Kalau di Islam, dengarkan dulu, Lul. Kalau Lul, dengarkan. Kalau di Islam kami beda akidah dengan ibu kami. Dengar. Kami harus berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun beda akidah. Ayatnya surah Luqman ayat 14 ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi apa katanya? Ma laisa bihi ilmi fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Itu di dalam Al-Qur'an. Kalau beda akidah, beda agama dengan ibu, maka kami diperintahkan berbuat baik kepadanya, kepada kedua orang tua kami. Itu dalilnya. Tapi kalau di Kristen, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya, anak-anak, saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan ia tidak dapat menjadi muridku. Ajaran kasih. Itu bukan ajaran kasih, itu ajaran binatang. Binatang aja tidak mengajarkan untuk membenci ibu kandung. Hei, kutanya samamu. Jadi menurut Yesus, kalau mau jadi pengikut Yesus harus membenci ibu kandung gitu? Harus membenci. Harus membenci. Kau pasti dibenci keluargamu. Ya bukan dibenci keluarga, Bahlul. Dalilnya bukan dibenci, tapi kau yang harus membenci ibumu untuk bisa menjadi pengikut Yesus. Kau yang harus membenci ibumu. Betul begitu? Betul? Sudah, aku jelaskannya. Jangan di mute ya. Jangan di mute ya, biar aku jelaskannya. Betul begitu? Aku jelaskannya. Jangan di mute ya. Ya, silakan. Silakan. Kebohongan dimulai. Teng. Loh. Gini. Contoh. Kamu Islam.
masuk kamu ke Kristen. Kenapa kau contoh? Biar Dalil gampang, biar kamu kitabmu, paham. dengar. Biar kamu paham, itu Jikalau perumpamaan, seorang itu datang perumpamaan. kepadaku dan dia tidak membenci ibu kandungnya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Tuh dalilnya. Pertanyaan saya, apakah menurut perintah Yesus kalau untuk menjadi pengikutnya harus membenci ibu kandung? Ya atau ya? Jawab. Udah, biar aku jelaskan ya. Biar aku jelaskan ya. Jangan di-mute dong. Kalian dari tadi itu Udah kau ngomong, perumpamaan. nggak usah kau kayak gitu, ngomong aja. Gini, oke. Itu perumpamaan. Ketika kamu kok langsung takut banget, kok takut banget. Gimana perumpamaan? Kalau kau tidak membenci ibumu, anak-anakmu, istrimu, kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Perumpamaannya gimana maksudnya? Perumpamaan kayak mana maksudnya? Makanya coba. Yesus Coba kau perumpamaan apa? Perumpamaan dengar apa? dulu, dengar biar aku jelaskan. Oke, gini. Kamu kan Islam. Ketika kamu masuk Kristen, kamu dibenci keluargamu. Kamu sudah berkali-kali Bukan dibenci keluarga, Bahlul. Iya, dengar dulu. Yang diajarkan di agamamu itu adalah, jangan kau putar balik dalilnya. Jangan. Ketika saya menjadi Kristen, dalilnya mengatakan saya harus benci ibu bapak saya. Betul? Benci keluarganya demi agama kebenaran. Betul nggak itu? Betul tidak saya disuruh untuk membenci keluarga saya? Dengar. Ya. Betul. Betul nggak? Dia membenci keluarganya. Bukan dibenci. Jadi saya kalau saya masuk Kristen, saya disuruh membenci anak istri saya. Betul atau tidak? Betul. Jangan mute lah. Kenapa kalian takut banget menjelaskan? Ajaran kasino. Itu ajaran kasino. Kenapa kalian? Itu ajaran kasino. Tuh baca. Baca. Jikalau seorang datang kepada Kristen, konteksnya apa? Konteks lagi. Konteks saya. Gimana konteks ya? Halo. Ketika orang itu datang kepada untuk menjadi orang Kristen dan dia tidak membenci ibunya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi kalau saya masuk Kristen, saya diperintahkan untuk membenci orang tua kandung saya. Itu ajaran kasih. Hah? Juma, itu ajaran kasih. Ngomong sama saya dulu. Udah kasih saya ngomong ya. Itu ajaran kasih. Udah kasih saya ngomong ya. Hanya orang takut kalian saya yang ngomong? bisa percaya kepada Kristen bahwa Kristen adalah agama kasih. Hanya orang bahlul, hanya orang yang tidak punya otak, hanya pemakan babi yang otaknya ketutup lemak yang bisa mengatakan Kristen itu ajaran kasih. Juma. Nangis. Halo Juma, biar dengar dulu. Tunggu saya jelaskan dulu. Ya boleh, silakan. Ya udah kau jelaskan. Gini loh. Kebohongan dimulai. Membenci ya, jangan dibenci, bukan dibenci. Di sini nggak tulis dengar, dibenci. makanya saya sampai saya ngomong baru kelihatan kamu membenci. Dengar dulu makanya. Silakan. Misalnya si Juma Penipuan dimulai. Ya, dengar dulu. Si Juma orang Islam. Si Juma orang Masuk Islam. Masuk Kristen, terus sudah berkali-kali diingatkan sama keluarganya supaya tidak masuk Kristen, tapi tetap dia harus masuk Kristen. Nah, ujung-ujungnya dia diusir dari rumah itu, dia tidak diakui sebagai keluarganya lagi. Terpaksa dia mengikuti itu kan, dia pasti mengikuti itu kan demi agama yang benar kan. Jadi saya harus membenci mereka. Terpaksa mau nggak mau kamu pasti membenci. Disuruh membenci. Ini ajaran kasih ternyata kayak gitu. Jadi kalau saya masuk Kristen, saya diperintahkan membenci keluarga saya. Ini ajaran kasih. Ini ajaran kasih. Ketika kamu membatak omongan keluargamu, apakah kamu nggak membenci itu namanya? Kan membenci namanya kan? Enggak, bukan begitu. Berarti saya diminta untuk membenci mereka. Kok diminta? Ketika kamu membatak omongan keluargamu, Dalil. Itu Yesus yang ngomong, Bahlul itu Yesus yang ngomong. Yesus yang ngomong. Yesus berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan kena tombak. Kena tombak. Jadi jelas ya. Jadi dibilang sama Bang Tagan harus membenci setelah orang tua kita mengusir
Ya, tidak terima kita jadi Kristen, kita harus membenci. Luar biasa. Membenci Kau teman-teman. bantah sendiri itu ayat kau. Kau Iya, bantah itu ayatmu. tapi kita tetap pergi dari keluarga itu kan, tetap walaupun kita diusir Tapi kita tetap ngapain harus membenci, kocak? Kenapa harus membenci? Masalahnya kita sudah diusir dari keluarga itu. Ya, kalau dibenci, kalau dibenci itu wajar. Ini diperintahnya membenci, kocak. Iya, jadi gini, aku kasih sharing ya. Contoh, aku mualaf. Ya, aku dibenci sama kakakku. Dengar dulu, Bang Pagan. Aku mualaf, aku dibenci sama kakakku dan keluargaku. Dibenci aku. Tapi apakah aku membenci mereka? Tidak. Karena di Islam kami dilarang. Apapun ceritanya itu keluarga. Tetap harus menjalin silaturahmi. Di Islam diajarkan seperti itu. Kalau Bang Pagan, ajarannya terbalik. Keluarganya ngusir dia. Membencilah kepada orang tua. Luar biasa. Tapi kamu kan membantah omongan keluargamu. Apa enggak? Enggak, saya enggak membantah. Kenapa saya membantah? Membantah, enggak suka. Bisa ngomong nggak nih? Kocak ini membenci. Kan kamu masih Perintahnya membenci. Itu maknanya dulu. Jir, guru Anda kena tomat. Kalian gimana sih otak kalian? Gini loh. Ya otak kalian yang kayak mana? Masa kalian masih jelas ini masih bingung. Jelas-jelas membenci. Gimana sih kau bantah itu? Itu maknanya gini loh saudara. Itu maknanya kebenaran di atas segalanya. Aduh. Jangan terfokus sama bahasanya. Itu maknanya seperti itu. Kebenaran di atas segalanya. Bahasanya. Oh, kita berperang kepada diri sendiri. Itu contohnya. Dengar dulu satu. Gini. Kalau kamu tetap tidak mau masuk Kristen, berarti kamu sudah tidak membenci lagi. Harus membenci. Iya, Kenapa lah harus diajarkan membenci? Enggak lah, membenci itu artinya benar-benar nggak suka, ya, nggak suka Tapi gitu. Kan demi agama yang benar, makanya kadang-kadang kan orang Islam kalau murtad kan langsung diusir itu dari keluarganya langsung. Ajaran kebenci. Berarti kalau murtad berarti makanya harus benci orang tua ya. Makanya Yesus mengatakan, membenci. ketahuilah sebelum kamu dibenci, aku sudah dibenci duluan. Sebelum kamu dibenci, aku harus sudah membenci duluan sebelum dibenci. Ya Allah, ya Tommy. Maksudnya bukan lu ketika halo Pagan, kamu biar saya ngomong dulu Pagan. Halo. Itu maknanya kebenaran di atas segala-galanya. Kita kalau nggak perang melawan diri sendiri, kita nggak akan tahu kebenaran. Dijamin itu. Terus ini semua pernah sekolah gitu ya. Maksudnya gini, ketika orang Kristen itu kafir, kalian bekerja sama kafir, sama orang Kristen, boleh nggak itu? Kalian menikmati ciptaan kafir? Boleh. Ngomong apa? Ngomong apa? Dulang. Gini maksudnya seperti ini. Kalian sadar nggak apa yang kalian nikmati sekarang ini ciptaan kafir semua? Nggak semua, Bang. Semua. Kok semua, Mau Bang? mengklaim apa? Coba buktikan satu. Ini ya. Kalian punya handphone yang ciptakan siapa? Yang ciptakan lemariku dibuat sama orang Jawa. Kok ngomong apa sih? Fokus Iya, ini, maksudnya jangan aneh lari gitu loh. kemana-mana. Apa kau kafir kalau bikin usaha di Indonesia? Kalau Maknanya bukan gini. muslim yang beli, Dengar, yang saya pakai, sekali ngomong nggak doang akan ini. laku. Ingat itu. Enggak. Mayoritas agama itu orang Islam. datang bakalan bangku Ya. mereka, nggak kau beli Biar pun saya nggak baca bakalan ya. bangku mereka. Ya Biar saya baca ya. Tunggu. Ya, ini yang pasti aja nih. Ini tempat tidurku. Kan aku yang pesan nih. Dipannya kemarin dibuat sama Pak siapa namanya ya? Pak Agus apa gitu namanya. Itu Muslim, Pak, yang buat. Nggak ada kafir yang buat, Pak. Ini gimana sih? Ini tempat tidurku nih, Pak. Jadi gini, kalau ada murtadin, Bahannya dari mana? kalau ada Loh, murtadin, bahannya dari kayu lah. Dari masuk mana lagi? Kristen harus Ada benci aja. orang Kasur, tuanya kau ya. bilang kasur. Emang kasur ada Enggak. kan? Aku bilang dipannya tadi aku bilang dipannya. Jangan lari ini loh. Selesaiin dulu ini. Jangan kemana-mana. Iya, Apa ini? Jangan saya pagi. Gini. Kan udah saya jelaskan. Itu tentang memikul salib. Kenapa nggak diajarkan kalau orang tua kamu mengusir kamu, ya kamu harus doakan orang tua. Makanya ya, saya bilang kamu itu harus perumpamaan. Baik-baikin orang tua. Ini nggak Apa ini membenci. perumpamaan nih? Kayak Perintah gini itu. perumpamaan. Anjir. Itu bukan perumpamaan, tapi maknanya Satu bilang kebenaran di perumpamaan, satu atas bukan. segala-galanya. Julius, Itu loh maknanya. Gini. Julius. Ketika dia satu di antara kalian murtad, orang tua kalian sudah melarang. Tapi Bentar. Kok susun kata-kata dulu. Ustadz gue mau ngomong. Bentar. Jadi gini, Dengar dulu. diam lu Ya, Pagan. boleh, Diam lu siapa Pagan. aja lah. Diam lu Pagan ya, semuanya diam lu. Diam Pagan. Sabar, diam, Pagan. diam. Jadi kalau ada Nggak perlu orang, banyak cerita ya. kalau ada orang yang nerima Yesus, berarti dia kemudian dilarang oleh orang tuanya,
dia harus membenci keluarga orang tuanya, membenci bapaknya, membenci ibunya. Berarti bertentangan nih. Kalau Islam tidak boleh seperti itu. Buka Cebi. Bukan dia harus membenci keluarganya. Dengar dulu. Buka hormat kepada orang tua. ayat 8. Dengar dulu. Kepada siapapun hormat dia. Sebenarnya hati ini tetap kita sayang sama keluarga itu, tapi mau nggak mau kita harus membantah omongan keluarga itu demi agama yang benar. Membantah bukan membenci, oi. Membantah itu bukan Membantah sama membenci beda. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu Dengar nih. bantah omongan keluargamu, kalau kamu Dengar, bantah Pagan. omongan orang tuamu, apakah Pagan. bukan membenci itu namanya? Pagan. Loh, mama aku suruh aku beli Wajadilhum sayur, billati aku hiya nggak mau. ahsan. Mak, aku nggak mau beli, Membantah itu Mak. bukan Tapi dengan aku nggak benci kebencian. mamaku. Diam dulu Julius. Membantah itu bukan dengan kebencian. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka Al-Ankabut dengan cara berapa, yang ahsan. Dengan cara yang ahsan, the best way, dengan cara yang baik, bukan dengan cara membenci. Seperti itu. Cuman masalahnya nggak bisa. Mana ada, Secara di yang situ baik suruh nggak membenci bisa. kok. Di situ Dari suruh Al-Quran membenci juga gimana ya. sih? Jadi ada perbandingan ya. Di situ suruh membenci, kalau Gini di ya. kami tidak. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ahsan itu dalam bahasa Inggris superlative pronoun, good, better, best. Ahsan itu isim tafdil dalam bahasa Arab, artinya good, better, best. The best way, ahsan itu. Dengan cara yang ahsan. Al-Ankabut berapa? Kenapa, Tapi ayat yang tadi Al-Ankabut lo berapa? kenapa kalian separuh-separuh kalian baca ayat yang tadi Ayat lo? 8. Orang kalian. Kita nggak diajarkan, kita Alah, diajarkan. separuh-separuh nggak ngerubah isi ayatnya itu. Enggak, kalau yang barusan ini membenci itu saya akuin itu, makanya saya udah cara jawab. Tadi yang Nah, ditunjukkan sekarang diakui. Suruh benci. tapi kan udah saya jelaskan itu memikul Luqman salib. ayat 15 cep. Lukman aja di ayat Cuman yang 15. ditunjukin sama si Kores tadi, masalahnya Kita kita bandingkan diajarkan itu. Lukman ayat 15. Lukman Masalahnya ayat kita 15. diajarkan. Gini Tentang orang saudara-saudara yang ya. murtad Dia, dan masalahnya orang yang kita, mu'alaf. masalahnya kita Dengar ya. diajarkan Ini bahkan banyak kita bicara. diajarkan Pagan, mendoakan Pagan. bagi orang yang Tunggu dulu mengutukmu. kemudian Pagan. Doakanlah Pagan, bagi orang yang diam dulu. mengutukmu. Nih, kita bandingkan ya. Bagaimana orang yang mu'alaf kepada orang tuanya yang masih non muslim. Nih baca. Ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya Hadis itu, memaksamu hadis itu untuk kan. menyekutukan Allah, Udah biar aja menyekutukan Pagan. Mau Allah hadis mau apa biar aja. dengan sesuatu, Kalau di ya, hadis beda lah. maka janganlah kamu Harusnya mentaati Al-Quran keduanya, dong, harusnya tetapi Al-Quran pergaulilah keduanya di dunia Kalau dengan hadis baik. mah tafsir-tafsiran. Al-Quran itu Pagan. Itu Al-Quran, Oten, ya Allah. Ayat berapa, ayat ya berapa? Rabbi. Wasahibuha fid Astagfirullah. dunya ma'rufa, maka tetaplah pergauli mereka di dunia dengan cara ma'rufa, dengan cara yang baik, bukan dengan cara dibenci. Kita cukup menolak ajakan mereka untuk menyekutukan Allah. Bukan masalahnya otak kalian yang kotor, kan sudah saya jelaskan tadi. Ketika Oh, justru penjelasanmu makin jelas fatal. Di situ Enggak, membenci kau bilang bantah, mana ada kata bantah dengar di situ. dulu. Kok saya jadi seperti ini? Ketika kalian membantah omongan orang tua kalian, tetap kalian masuk Kristen, apa bukan membenci itu namanya? Mana ada membenci ya Robby, ngadi-ngadi. Kalau dibenci Tidak kemungkinan ada orang iya. Kristen yang membenci orang tuanya, tidak ada. Tidak Tapi ada. ini Saya perintahnya berani jamin. membenci, Pak Oon. Tidak ada kalau tapi dalam Kasih Gurunda. Masa ditafsir sih? Gurunda Udah dan jelas hikmat begitu kok masih ditafsir. Ambil alih disuruh benci Gurunda, Bapak. ambil alih. Kita ngopi dulu. Halo. Mohon izin, ini perintahnya udah jelas nih. Cuma, 1 kalau Yohanes. dipanggil sama ini CP, enak, kalau dipanggil sama CP. Udah nih, langsung aja nih. Yohanes 2:15. Ya Janganlah udah. kamu Oke, silakan. mengasihi dunia dan jangan kau mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Itu dalil kitabmu. Cuma Jikalau orang kami itu mengasihi diajarkan. apa yang ada di dalam dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Tak boleh kau mengajarkan kasih, tak boleh. Makanya Jadi dibilang, kamu di Indonesia Alkitab itu kadang-kadang terlihat banyak santun. perumpamaan. Kenapa? Kenapa kamu terlihat santun di Indonesia? Karena kamu hidup di tengah-tengah kami mayoritas Islam. Itu yang perlu kau paham. Kalau kalau basis di mana Kristen itu mayoritas, kau tengok mulutnya. yang mengakui- hanya yang mengakui- hanya kata-kata yang mengakui babi, Indonesia hanya merdeka apa, kata-kata negara apa? binatang yang keluar. Yang Hanya mengakui kata-kata negara binatang Indonesia yang merdeka keluar dari negara mulut apa? kalian itu. Yang mengakui Indonesia merdeka negara apa? Coba aku tanya kau. Apa hubungannya? Nggak ada apa hubungannya itu, nggak Ya, ada justru kalau hubungannya. bukan Kristen. Kesimpulannya, sekali lagi nih. Bukan Kesimpulannya, karena bantah ada saya. orang- Kesimpulannya, Selesai, di kalian, Kristen selesai. tidak ada ajaran kasih. Kalau kasih Indomie, iya, kita percaya.
Kristen kan paling kau rajin Islam, itu kan bagi-bagi karena kau Islam. Indomie. Itu kan karena kau Tuh. Islam. Cuma, Gini loh. Itu paling santer Halo, itu cuma. bagi-bagi Ya, Indomie Kristen. Kasihlah sesamamu manusia. Tidak Kamu ada aja yang kasih ngomong loh. sesama Kasihlah manusia. sesama nggak ada. manusia dan Gimana mau mengasihi sesama manusia? Hei, dalilnya tabrakan dengan Lukas yang tadi. Bagaimana mau mengasihi manusia? Kalian dari Sedangkan 1 Yohanes 2 Kita baca apa konteksnya? nomor 15. Apa konteksnya? Janganlah kamu mengasihi dunia, jangan. Jangan kau mengasihi apa yang ada di dalam Kita dunia. baca konteksnya, baca Ya, konteksnya. sekarang kau baca Yohanes 1, kau baca 1 Yohanes 2, silakan. Kau baca dari data nomor 1, Aku silakan. nggak bisa bacanya itu. Ya, makanya kalau kau tidak bisa, kau telan aja, biar ku ajarin Bible. Jangan so hebat kau. Juma, ngomong sama saya dulu coba. Ya, silakan. Kau masuk room CP cuma kau kita dicari bahas kau apa sama nih si sekarang? CP. Hah? Kau Kita dicari mau kau, bahas apa nih? Di Kristen itu tidak ada kasih. kau jangan kau tidak ada Oh kasih. ya? Iya. Yes. Masa? Dari Iya. mana kamu tahu? Dari dalil-dalil dan dari perbuatan kalian sehari-hari di negara ini. Paham kau? Memang ini memang Wow. inti rakyat Kristen ini. itu kasih. Mana buktinya? Yesus itu kasih. Ya Makanya Yesus. orang Kristen Yesus, pasti kasih. yes. Yang saya tanya Kristen, bukan Yesus. Mana coba Mungkin tunjukkan yang kasih kamu di lihat Kristen itu tuh. orang yang beragama Kristen. Coba kau buktikan kamu di lihat Indonesia itu- ini kasih Kristen itu yang mana? Mana? Sangat banyak. Mana? Sangat Satu banyak. contoh, Ini cuma satu. saya tunjukkan ya. Yang kamu Ya. lihat Saya itu tunjukkan orang cuma yang ya. Satu contoh, beragama. satu contoh Oke, ajaran saya kasih di tunjukkan, Indonesia. diam kau, saya Satu. tunjukkan, saya buktikan kasih orang Kristen. Saya buktikan Ya, diam kau. ya silakan, Gini. silakan. Gini, kalian sudah sering melarang orang Kristen lagi beribadah. Iya. Dengar dulu. Kalian sudah sering menggusur gereja, melarang orang mendirikan gereja. Oke, gini, kita sekarang lari. Dengar dulu. Cuma Tidak Di kampung nyambung. halaman saya, di kampung Nggak halaman saya di Toba. nyambung. Di Yang kampung saya halaman saya. minta ajaran kasih. cuma ya. Buktikan ajaran kasih di Kristen itu yang mana? Oke, Bikin dengar, mesin kondom. dengar. Bikin mesin Kasihlah kondom itu. sesama. Gini, dengar dulu. Kasihlah sesama Iya, itu manusia. tertulis di Bible tapi tidak ada prakteknya. Dan itu yang kamu baca. Hei, saudara. Gini. Apa yang kau Makanya dengar bacakan dulu, semua kami tadi? praktekkan. Hei, saudara. Kenapa takut kau, Juma? Cuma Sedarkan saya, dengarkan kamu saya. mengatakan sesuatu Matius yang tidak- 22. Aduh, Dengar. dulu biar saya praktekkan. sendiri Kau Kau yang ngomong. harus mendengarkan Juma, saya. kamu mau kenyataan nggak Juma? Iya, Kamu coba mau tunjukkan. kenyataan sesungguhnya, Coba tunjukkan ajaran Kamu kasih ngomong. kenyataan di Kristen mana-mana. Oke, Tunjukkan. gini, diam kau ya, Mana? diam kau ya. Pakan diam kamu jangan dulu. dipotong ya. Kamu tahu kenyataannya Kalian sudah Juma. sering Kamu menggusur ngomong. Mana? orang lagi beribadah. Mana? Ngomong Mana di Kalian Kristen orang beribadah, kasih itu kamu mana? seperti- Coba. Dengar dulu. Mana di Kristen kasih itu mana? Coba. Hah? Kamu lihat Tidak, di sendiri kampung aja. halaman Nggak usah kami saya, di kampung tunjukin, nggak halaman usah. saya. Iyalah, Coba. kampung Mayoritas Kristen, kampung mayoritas halamanmu lo kau Kristen. cerita. Kasih tidak perlu Hei. dipamer-pameri loh. Hei, ku dengarkan sama saya. Cuma. Dengar. Oh, takut banget Kasih Cuma tidak ini. perlu dipamer-pameri. Dengarkan ya, ajaran kasih di Kristen, dengarkan. Saya lagi Ya, kamu mengadakan ngomong itu, Juma. Ngomongnya sama anak TK, Juma. Saya lagi mengadakan kegiatan agama Islam. Misionaris bernama Lina Tidak Jaya datang membagi-bagi kaos ke saya pada saat acara saya diadakan di Bandung. Ajaran kasihnya bagi-bagi kaos. Kaosnya saya bakar. Apa yang Juma, terjadi? kamu itu guru TK, Juma. Apa yang Mana terjadi? Kamu ngomong Apa sama yang anak TK. terjadi? Orang Kristen mengasih kaos sama kamu. Saya yang Mana dilaporkan di Polda. Mana dalilnya? Ajaran Mana dalilnya? kasih. Ajaran kasih. Mana Ajaran dalilnya? kasih. Mana dalilnya? Ajaran Kamu kasih yang itu kamu TK, maksud Juma. itu Orang adalah yang menegakkan kamu itu bagi-bagikan atribut Kristen Sama anak ke TK umat kamu Islam. ngomong. Bagikan Mana kaos dalilnya? ke Tahu umat ya? Islam. Bagikan Bible Bingung ke saya kalau umat ada- Islam. Mana dalilnya Wijaya yang Ketika ngasih kau? umat Islam tidak menerima apa yang kau berikan, laporkan di Polda. Itu kan ajaran kasihnya? Hah? Hei, itu ajaran kasihnya? Bang, itu Hah? fakta loh. Itu Gini, fakta. gini. Saya ini korban videonya. kasih dari Kristen. Kasih Juma, hoax. Kau dengar ya? Di kampung halaman saya mayoritas Kampung Kristen. halamanmu di mana? Kampung halamanmu di mana? Di Toba. Di mana? Hah? Di Toba. Di Toba. Di Di Toba. Siborong-borong. Di Siborong-borong. Dengar dulu. Di Siborong-borong sana Ya. babi di sana bebas gak dijual? Dengar dulu. Ya dengar dulu. Di tengah-tengah Dengar dulu. mayoritas umat Islam, di umat Islam itu bebas gak makanan haram kalian jual? Bebas gak? Bebas. Juma. Kau begitu. Bebas. Itu yang kamu maksud kasih. Dengar dulu. Aduh. Dengar dulu.
Pagan, diam dulu kamu Pagan. Kamu Kami kan tidak maksa kamu makan. Dengar dulu makanya. Dengar dulu. Kenapa takut? Oh mama Di kampung halaman saya, tempat kelahiran saya, di situ ada masjid. Tembus saya ke Samosir. Nggak pernah kami balas dendam. Lihat itu pedagang-pedagang babi, mau tahu kau? Pedagang babi dijual di mana-mana. Padahal di situ juga ada orang Islam. Padahal kalian tahu bahwa umat Islam itu haram makan babi. Kalian seenak perut jajakan di mana-mana makanan kalian itu. Paham kau? Itu yang kau sebut kasih. Cuma kamu itu guru TK loh. Yang mendengar kamu itu anak TK. Kamu anak TK nggak Juma? Hanya angan-angan belaka. Orang yang percaya kamu itu orang goblok loh. Yang mendengarkan kata-kata kamu itu orang goblok. Ya mana coba. Jangan nangis. Kenyataan itu menyakitkan. Mana ajaran kasih di Kristen, tunjukkan. Mana? Saya banyak Juma. Saya ini korban. Tapi kamu ngomong mulu. Kamu kurum CBN sono. Kasih semua. Tapi kamu ngomong mulu. Saya korban kalian. Saya bikin kegiatan Islam. Tiba-tiba misionaris Kristen datang bagi-bagi baju kaos. Saya tidak terima dong. Di mana dalilnya? Saya tidak terima dong. Kristen ngasih kau kaos. Ada dalilnya, Itu cuma pancingan orang Islam aja. 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Lina Wijaya sudah mempraktikkan itu. Lina Wijaya menginginkan saya kemudian menjadi pengikut Yesus yang datang ke saya tidak mau. Yang mendengar kamu makanya saya bakar baju kaos itu. Orang dalilnya Lina Wijaya memberikan kaos bersamamu. Saya yang mendengar kamu itu anak TK. Aduh, lucu. Yang mendengar kamu ya kalau itu kenyataan loh. Sudah banyak pendeta yang saya mualafkan, Bung. Jangan sombong kau. Bentar, ya. Jadi ada beberapa hal yang harus sudah banyak misionaris ku mualafkan. Jangan sombong mualaf kau sih ya. banyak yang udah mualaf terus mualaf lagi. Ya, terserah itu kan di Justru Kristen. karena pendeta, karena dia pernah baca, karena dia sering baca Alkitab. Ya udah, pokoknya intinya saudara-saudara dengarkan. Yang mau mendengar dengarkanlah wahai penduduk bumi. Di Kristen itu tidak ada ajaran kasih. Baik dalil maupun praktek dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang harus dipahami. Ingat, ada dua kekuatan di atas muka bumi ini yang mendatangkan Kristen di Nusantara. Yang pertama adalah Belanda, yang kedua adalah Jerman. Dan kedua-duanya adalah dikenal sebagai negara-negara raja menjajah. Hanya orang bodoh yang mau mendengar kata-kata. Yang menjajah agama siapa? Orang negara jajahan Jerman negara jajahan Belanda berjeret. Dua negara inilah yang membawa Kristen ke bumi pertiwi ini. Paham ya? Dua negara penjajah yang mau dunia mendengar inilah kamu yang itu hanya membawa TK. Kristen Kamu di bumi ngomong-ngomong itu pertiwi. ada artinya loh. Paham? Nggak ada Belanda. maknanya. Banyak jangan sembarangan ngomong lu. Nanti kena. Jul, serius. mainin ininya lah, kalau udah tabrakan mute lah. Negara penjajah. Dua-duanya terus ya. Ah, gitu. Terus fight siapa? Islam. Nanti setelah Indonesia merdeka diperjuangkan oleh mayoritas Islam, baru ikut-ikutan hidup seperti kasih. Ikut-ikutan kayak orang. Sini kasih gua moderator. Dipaksakan supaya masuk Islam. Dengarkan saya 1 menit. Kalian berdua khususnya dengarkan saya. Di dalam pengakuan Yesus, dengar kamu goblok, benar. Dengar saya, wahai penyembah makhluk halus, dengar. Di dalam Matius 22, ketika Yesus ditanya oleh orang Farisi kabur, ya, orang Farisinya kemudian bertanya kepada Yesus, "Guru, satu ditendang, satu kabur. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum kasih itu tergantung kepada hukum Taurat dan kitab para nabi. Sedangkan Paulus berkata di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib,
Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Berarti hukum kasih yang tergantung seluruhnya dalam hukum Taurat sudah dibatalkan oleh matinya Yesus di atas pohon. Jadi tak ada lagi kasih di Kristen. Kenapa? Karena sudah dibatalkan. Sebagaimana kalian membatalkan haramnya babi, demikian juga kalian telah membatalkan ajaran kasih. Paham sampai sini? Makanya ada dalil dalam kitabmu 1 Yohanes 2 nomor 15. Apa katanya? Janganlah kamu mengasihi dunia dan jangan kamu mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Jikalau orang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Itu perintah. Makanya di Kristen itu mana kasihnya coba? Yang mana dibilang kasih itu? Hah? Anaknya bisa berjalan, ditentengnya anaknya ke gereja menyembah manusia bernama Yesus. Itu dibilang kasih? No, nggak mungkin. Itu adalah penjajahan akidah dan pembunuhan karakter sebagai manusia kepada anaknya sendiri. Ingat itu ya. Lukas 24 yang tadi, teman-teman. Lukas 24 yang tadi itu sudah sangat jelas. Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapak ibunya, istrinya, anak-anaknya, dia tidak bisa menjadi muridku. Jadi percuma kalian menjadi Kristen kalau kalian tidak membenci keluarga inti kalian. Sia-sia. Sia-sia. Kalian harus membenci orang tua, istri, anak supaya bisa menjadi pengikut Yesus. Demikian dari saya. Silakan yang lain. Ya, saya mau tambahin ya. Tadi yang bilang yang dengar Bang Zuma itu kelas anak TK dan bla 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 bla. Ini kelewatan loh. Jangan lupa yang dengar kita tuh banyak. Yang mendengar Bang Zuma itu ada ratusan ribu orang, dan itu mulai dari segala jenis golongan ya. Mulai dari pejabat, konglomerat, pengusaha, ya semua lengkap. Jadi janganlah pakai kalimat-kalimat yang nggak jelas gitu. Terus udah jelas ya tadi bahwa kalau jadi Kristen itu ternyata harus membenci orang tua. Jadi kalau orang tuanya ngomong kita bantah, kita harus benci dia. Lucu. Oke, mungkin dari yang lain nih ada Bu Ati. Ya, Bu Ati ini dari Kristen atau Islam? Halo. Ya, mungkin aku mau sambut dulu ya. Assalamualaikum Bu Ratna. Ada yang mau disampaikan, Bu? Assalamualaikum Bang Julius, Bang Juma, selamat malam ya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bangga banget aku, pokoknya ini saat dikit doang aku bangga sama Bang Juma is the best pokoknya. Semuanya aku suka, jadi sekarang tiap hari aku jadi ngeliatin Komalesi Julius. Oke, itu aja Bang Juma, maju terus, hajar roten-roten gila itu semuanya Bang. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Ratna, makasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada mau apa sedikit tadi sama si Pagan tadi itu. Tadi dia itu Bang Juma, dia tadi udah berargumen sama si Ardi. Masalah tolong menolong, dia kebanyakan framing, data nggak ada, ribut juga tadi. Dia framing terus, tak berhenti dia ngomong. Mangkat, tak tahu ya nongol di sini, dia di Komal sini. Lari tadi dia sama Syardi. Nah, ngoceh terus sama itu tadi berdua itu. Sinkron dia tadi berdua itu, framing terus, merepet terus, nggak bisa berhenti. Anak yang kita sepangkan tadi itu ada aja alasannya. Dibilangnya sama Syardi tadi ngasih data separuh-separuh, padahal datanya udah dari LAI lagi. Tetap juga dia framing sama si Ardi. Kayak gini loten udah otaknya nggak ada. Bible aja. Soalnya saya pun dari apa juga. Bible aja tadi ditentang, dibilang si Kores cetak Bible buatan sendiri. Iya betul, si Ardi pun dibilangnya gitu tadi, katanya edit katanya. Padahal udah nyata di buat si Ardi tadi nyata LAI, tetap juga dibilangnya apa juga tadi. Dia edit katanya, dia minta di update katanya dari aplikasi katanya. Bedanya apa? Itu. Tadi saya mau masuk tadi itu mau nemanin dia juga si Pangan tadi itu. Dia katanya orang Medan, saya orang Medan.
Jadi mau saya bilang Medan dia di Ya, mana? orang si borong-borong bang, orang si borong-borong bukan Medan. Nah, itu seborong-borong ya sesuai lah seborong-borong, tua banyak, babi banyak di situ. Oke. Siap. Oke, keturunkan Bang Gosen ya. Oke lah ya. Siap semua saudaraku semua ya. Semangat terus. Sekarang hotel-hotel udah langka hotel-hotel di Komal. Ya, perlu Berjuang kita terus. Assalamualaikum. kita pelihara. Bang Juma, semangat terus. Semoga Allah memberi kesehatan dan murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain ditambahkan. Ya, mungkin silakan. Dari Bang Olahraga nih siapa nih? Kok jelek kali mukanya? Oten katanya dia. Ya, muka siapa nih? Waduh, perlu ke Korea untuk operasi plastik. Halo Olahraga. Wah, ini perlu kena salam olahraga dulu nih. Mungkin sambil nyari dulu, ada Abang Aron. Olahraga sih penghujat. Sebab kalau penghujat lebih lucu sama Kore sih. Karena mereka nggak butuh data. Tadi minta naik, dinaikin, diem kayak batu. Ya, ini ada Aron. Halo, selamat malam Bang Aron. Ya, dia lagi mereport, biarkanlah. Biar senang dia di atas. Kita sortir. Ya, yang muslim kalau bisa jangan bikin permintaan ya, soalnya jadi bingung. Oh hilang, barusan ku terima dia. Aduh, ada ini. Ada yang Murtadin dari Siah. Salam. Belum. Kenapa? Salon. Ya, ini saya mau klarifikasi. Ini saya mau minta klarifikasi ke Gurunda Juma. Iya, saya mau minta klarifikasi. Kebetulan saya dari Berakin News. Saya ingin minta klarifikasi terkait Bang Juma yang membentak dan memarahi Allah. Gimana pendapat Bang Juma? Silakan Bang Juma. Ini ngomong tapi nggak ada bawa data, tiba-tiba ngoceh. Datamu mana? Datanya mana gitu? Oh, saya ada data. Bentar. Saya setel datanya ya. Kalau nggak percaya ya, sabar. Wih, data bisa di setel coy, bukan ditunjukkan. Mantap. Mantap. Datanya di setel. Bisa di setel yang lain nggak? Tolong setel dulu nih otak teman-teman kita. Oke, saya setel dulu ya. Nah, bentar dulu. Ini saya mau nanya sama Bang Juma. Ini terkait dengan sumpahnya Bang Juma. Bang Juma bilang saya bersumpah atas nama saya Nur Alim. Jadi Katamu tadi apa sih? Ini bentar dulu, ini sekalian ya. Ya sekalian satu-satu dong. Nah, ini kenapa atas nama Nur Alim bukan atas nama Allah nih Bang Juma? Silakan Bang Juma. Apa sih ini? Bang Juma. Mana kok Bang Juma diam aja ini, aduh, Nggak nyambung. Nyetelnya lama. Besok edit dulu yang bagus. Udah edit baru datang. Ya begitulah kalau ibunya digauli sama kucing, lahirlah anak kayak gitu tadi. Dia itu yang fitnah saya itu, dia bikin Berak News itu, dia fitnah saya terkait dengan dugaan uang palsu. Ya, padahal dia ini lahir dari wanita palsu. Mamaknya itu ini orang yang transgender, mamaknya lahirlah anaknya lewat belakang. Itu sendirian atau harus combine juga? Kayak gitulah, dia sakit hati gitu loh. Sakit hati dia. Kasihan kali. Setelah dia sadari bahwa ternyata mamaknya itu bukan wanita asli, lalu dia lahir dari pantatnya, sakit hati dia. Cari Bang Zuma, bikin fitnah di mana-mana, bikin usaha wisata
karena uang palsu kata dia. Sakit hati, makan susah. Iri dengan wisata saya yang setiap hari menghasilkan sampai 3 jutaan per hari. Sakit hati lo. Manusia palsu keluar dari pantat emaknya baru jadi manusia. Siandel loh. Ya mungkin harus dibagi dikit bang. Ini memang kita harus inilah menyantunin sebagian teman-teman mungkin. Oke, mungkin dari Kang Goreng ada yang mau disampaikan? Dan olahraga kalau nggak ngomong gue turunin ya. Waduh, di toilet. Halo Kang Goreng. Kok banyak yang aneh-aneh ya orang? Ini kenapa yang aneh-aneh pada naik sih? Ya. Bagi yang muslim mohon ini ya batalin permintaannya karena kita bingung. Kita naikkan yang mau diskusi saja. Dan pastikan sebelum naik untuk diskusi bawa data ya. Jangan kayak tadi itu. Editan saja belum siap. Kacau juga. Oke, ini ada Kang Goreng-Goreng belum diturunkan, kita turunkan. Ya, ada Bang Rajo dan Bang Babang. Ya, selamat malam Bang Rajo. Islam, Kristen, ateis, atau menyembah laut? Halo Bang Rajo. Beneran harus ini kita harus memulai ternak oten-oten lagi nih nampaknya. Teman-teman yang muslim tolong di cancel dulu dong permintaannya. Iya, karena kita bingung nih memilih. Aku reject ya. Ya mungkin Kores ada sedikit masukan mengenai tidak ada. Dan kenapa nih grupnya ini BAB, PPJ dan ini Gang and the Gang belakangan ini kok lagi seperti cacing kepanasan gitu. Boy, tanggung jawab boy. Ya memang harus begitu. Kita sortir dari ini chat yang oten. Ini Rajo fotonya keren. Bang Rajo, cek. 1, 2, 3, nggak ada suara. Bawa aja. Ini lebih keren lagi nih, fotonya keren. Syarif. Ngapain sih? Ya Tuhan, liatin foto. Loh, yang fotonya seperti itu mau gimana coba? Dari oten. Res, tutup suara. Ya Bang Syafi. Halo, monitor. Astagfirullah. Nggak ada. Teman-teman ini ya, kalau dihimbau jangan request dulu yang muslim, makin banyak Jul. Iya, bingung aku. Apa yang salah? Udahlah, saatnya pakai mode jambak-jambak dulu. Oten, kemari. Nggak ada loh. Entah kenapa sekarang nyari yang bisa diskusi akademis itu susah loh. Yang ada cuma modal teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Curhat. Iya, curhat, nangis-nangis, kenapa kami terzolimi dan sebagainya gitu kan. Si paling Mengatakan tersakiti. agama kasih kok contohnya disi borong-borong, apa pula? Petentang. Disi borong-borong tuh, si Yoga dipersekusi sama keluarganya. Apa dia? Yoga tuh, dari si borong-borong tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kenapa Bang? Oke, kita turunin.
Siapa nih? Mu Sentral. Halo. Makan? Mana ada Jul? Nggak ada. Lu siapa? Enggak, udah aku terima. Hilang dia besok. Ini aja, ini. Udahlah, kores jadi oten aja lah. Selamat malam, Bang. Bang, nama saya Budi. Bang. 1, 2, 3, mangap doang dia. Gak bisa ngomong, mangap doang anjir. Aduh, bingung gua. Sabar aja, santai aja. Main bingung. Nggak, Masih muda, dikit-dikit bingung. Payah kau. Scroll. Handphonenya lemot. Yaudah, kau aja yang scroll. Ten. Cep, masih hidup? Woi, lagi milih nih. Ya, mungkin silakan tausiah singkat dari Ustadz Abdul Malik. Bagaimana Ustadz Abdul Malik setelah mempelajari dan melihat ajaran untuk membenci? Apa? Gimana? Setelah melihat ajaran untuk membenci keluarga? Shock? Ya, Atau malah kontradiktif ya dengan Luqman ayat 15 tadi. Bukan kagum? Kita kalau mu'alaf, ya orang-orang mu'alaf itu tetap dilarang, diharamkan untuk membenci orang tuanya. Kita cukup menolak permintaan orang tuanya untuk menyekutukan Allah, untuk kembali menyekutukan Allah. Setelah itu kita hijrah gitu. Tanpa harus membenci. Tetap harus berbuat baik kepada mereka. Wa sahibuha fid dunya ma'rufa, kata Allah. Ma'rufa. Dan berbuat baiklah kepada mereka di dunia. Kita itu kan hanya berlepas diri dengan akidah mereka. Bukan berlepas diri dari mereka, bukan kemudian hati kita membenci mereka. Itulah. Cuman tadi mau ngomong ya dia nyerocos mulu. Saya tuh orang nggak bisa ngadepin orang yang suka nyerocos. Teman-teman di bawah pada tantrum kenapa sih? Kaisar, emang kenapa? Entah, aku tahu nih Bang Kaisar yang penyiar radio. Oke, soalnya dia ganti nama. Yang nurunin siapa? Yang tantrum siapa, weh? Kenapa sih? Sabar, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan diturunin teman-teman. Waalaikumsalam. Marahin bang. Sayang aku, tetep layar. Wah, cium kudus kalian semua. Kau JB tanya tuh sama Bang Kaisar, emang aku nurunin apa? Suka kalian nuduh-nuduh aku. Lagi nyari oten bang, gak ada yang nyangkut di atas. Naik oten, naik teman-teman oten. Kami sudah sengaja membudidayakan kalian, naiklah. Budidaya pakai pelet apa tuh bang? Makanannya kurang bagus nih nampaknya. Kita cari oten. Udah kayak lobster aja di budidaya. Loh, lobster itu di Danau Toba tuh nggak bisa dibudidaya, Cep. Baru Gak usah cerita, usaha lu gak usah. Bukan, aku nggak bilang udang. Enggak, lobsternya tuh baru masih kecil ditangkapin tuh sama orang tuh. Brutal kali kadang.
Tapi lucu juga ya, si Borong-Borong tuh kota kecil, tapi banyak kali yang Oten-Oten naik itu dari si Borong-Borong. Luar biasa juga. Padahal kotanya secuil. Tadi tahu kalau dia dari si Borong-Borong mau kujodohkan Olan sama dia. Halo Kiki. Kiki. Aduh. Mana lagi nih? Hampir putus asa ini. Putus tali kolor nanti. Ini ada nih, Rawidia. Halo, shalom Bang Rawidia. Halo. Ini nampaknya Hindu nih. Oh, bukan ya? Kayaknya kita dikerjain deh Jul. Kalau kita bilang yang muslim tolong ya dengan sangat jangan request dulu. Makin banyak yang request Jul. Ya, jadinya kita balik kata-katanya ya. Bagi yang muslim, tolong give aja deh kalau gitu. Atau bilang jangan give, bisa nggak? Jangan give. Jangan give, bisa dimatiin itunya. Kasih Bang Zuma dulu bernarasi. Ya Allah, ya tuh. Apa? Aku mau iklan apapun nggak tahu. Bang Kaisar aja suruh iklan katanya. Ya, silakan Bang Kaisar. Lu ditungguin tuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang di bawah, kencangkan tap-tap layarnya teman-teman ya. Kita bikin dalam waktu sekian menit itu sudah sampai 1M gitu loh. Jadi biar senang, jadi akunnya dikuat juga. Sebelum Bang Zuma bernarasi, Bang Kores bernarasi juga ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Nero Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan. Saya sendiri Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya dalam waktu 5 menit. Kencangkan tap-tap layarnya di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan kasur, guling, bantal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani. Kita kasih paham karena kami gabungan API. Jangan pernah menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal karena isinya bisa jadi produk gagal. Awalnya kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mending kau turun dan baca majalah populer. Dan kalau cuma mau khotbah, doktrin dan dogma, mendingan diam yang jadi marhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, logika, pelesiterasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat-menghujat, tanpa ajaran sesat. Zeus delivered. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Sekali lagi, diskusi di atas jangan terlalu bego seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima dan tetap bingung buat kalian yang masih kuar-kuar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Oke, Bang Pagan sudah selesai dicas. Oke, saya ke sini untuk naik di sini. Saya disuruh oleh CP untuk memanggil Juma ke roomnya. Saya disuruh juga untuk memanggil CP datang ke sini. Kalau begitu kita ketemu di tengah. Bagaimana? Gimana?
CP sudah berapa kali datang, bahkan dia pernah ngasih gift sama si Juma Mawar. Nah, si CP nggak pernah ke rumahku. Apa nggak pernah? dalam Pernah dia sejarah. 2 hari kemarin. Nggak Terus ada, dia nggak pernah. si CP di blok Mau sama tanya si sama Juma, si dia. CP. Mau tanya sama dia, nggak pernah kalau ke rumahku. Si CP di blok. Si CP goblok. Wah, kok kemarin Si tunjukkan CP di blok sama si Juma, si CP. si CP goblok. Gimana sih? Di blok. Kau jangan jadi budak beneran kamu nanti, nggak boleh gitu. Jadi budak beneran kamu nanti. Apa hubungan dengan goblok itu? Di blok. Tadi si Olan itu dari si borong-borong juga, nggak tukaran nomor kalian? Enggak. Jangan kau bohong ya, saya tidak pernah memblok si CP itu. Karena dia bukan manusia penting bagi saya. Memang benar-benar si Juma ini memang benar-benar iblis kau Juma. Jangan pembohong, kau udah jelas-jelas. Yang iblis itu yang kau sembah, yang namanya Yesus itu iblis. Jelas kau memblokir. Yang kau sembah itu loh, yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau isi koran, apalagi kiamat. Nomor satunya kiamat. Kau menghindari kiamat. Itu iblis yang kau sembah di dalam itu iblis itu. Kau menyembah batu. Paham kau? Batu akan kuras. Yang pernah terus disembunyikan di WC. Coba kau baca Bibelmu, bertaburan nama Tuhan saya di dalam. Yesus menyembah kepada Allah. Kau nggak malu? Abad ke-7. Tuhan Kau nggak malu? Kau nggak malu dalam kitabmu itu bermandikan nama Tuhan saya? Hei, Yesus itu menyembah Tuhan saya. Tuhanmu abad ke-7. Itu adalah Yahweh, bukan Allah Arab. Mana ada Yahweh tertulis di Bibel lu? Mana ada? Mana ada? Coba siapa yang bisa buka kamera? Dinda Pera, Kores. Coba kasih lihat ini si penyembah iblis ini. Si penyembah iblis, coba kasih lihat Bibelnya. Bisa buka Bibel nggak? Abad ke-7 Allah. Coba lihat bertaburan, silakan. Ada yang bisa buka? Allah itu abad ke-7. Carikan saya nama Yahweh kalau ada. Yang ada nama Allah muncul di dalam di Bibel. Oke, yang dibangkitkan oleh Allah. Bangsa Arab. Ayo. Ada abad ke-7. Jadi kau jangan mimpi kau punya Allah. Ya. Pagan. Kau kok jadi ini? Jongosnya si CP. Iya, masalahnya katanya. Padahal sedangkan Allah kenapa kau jadi jongosnya CP? Itu aja dibahas. Kan? Kenapa kalian bermimpi? Kenapa kalian ngemis-ngemis sama Kristen? Kenapa kalian bermimpi? Lo ngemis di Kristen. Ada nggak yang bisa buka kamera? Perlihatkan Kristen. Di dalam kitabnya itu agama Kristen buatan Barat ini. Kita lihat ya teman-teman. Bawa Ibrahim, bawa Nabi Allah. Loh, Ibrahim itu orang Yahudi bukan. Orang Nasrani juga bukan. Apalagi orang Kristen. Itu Yahudi, woi. Kau jangan menipu kau. Loh, sejak kapan Abraham jadi Yahudi? Abraham jadi Yahudi. Dasar penyembah knalpot Mio. Orang Sumeria dia. Woi, Abraham tuh orang Sumeria, gila kau. Kau datang. Kasian kali. Yahudi sejak kapan ada? Kau datang ke grup CP. Untuk apa sih datang kepada penghujat? Bodoh kau, gila kau. Salah sendiri kenapa? Gila kau suruh saya berdebat dengan penghujat yang penghujatnya di mana? Bodoh kau itu. Salah sendiri. Kenapa isi Al-Quranmu nggak jelas? Nggak jelas bagimu. Emang kau bisa baca Quran? Kenapa Al-Quranmu dibaca seperti menghujat? Kamu bisa baca Quran? Bisa kau baca Quranku? Bisa dong. Salah sendiri kenapa isi Al-Quran? Tidak. Ketika kita baca seperti menghujat. Salah sendiri kenapa isi Al-Quranmu? Ketika kita baca seperti menghujat. Salah sendiri dong. Mana coba kau baca Quranku yang menghujat, coba. Yang mana? Yang mana di coba? Surga bersama cewek montok. Ya, aku menghujat. Cewek di sini montok menghujat. Yang ada buah dada. Dasar gila. Jama-jama kalian loh. Sedangkan di kitabmu itu perempuan itu dihinakan segitu hinanya. Itu kitabmu yang kau harus pertanyakan. Al-Quran itu tidak ada menghina perempuan. Sedangkan di kitabmu bunuhlah semua perempuan yang tidak perawan. Langsung kena pelanggaran dia. Perempuan yang tidak perawan harus dibunuh.
Apa itu? Cara ngeceknya itu Bang Zuma. Cara Nggak ngeceknya tahu. perawan atau gak perawan tuh gimana Nah, itu ngeceknya? dia makanya. Dan bunuh setiap wanita yang tidak perawan. Ya mungkin disuruh tes jalan. Kalau jalannya kangkang, nggak perawan deh. Bunuh. Kasihan juga ya. Kalau yang kecelakaan gimana tuh? Kasihan ya. Jadi untuk kalian yang oten-oten, sebelum menantang Bang Zuma, sudah kunubuatkan duluan Bang Zuma ya. Ingat, ini dengar. Perkenalkan aku legenda Kaisar Nero, pewarta Golgota 3.0, mewartakan berita lantang dan jago, dinobatkan sebagai Jenderal Algojo. Nubuatanku pada Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tanggungnya sejak dari rahim, tersohor di langit bumi sampai maritim. Paham? Sampai sini paham? Oleng kalian? Mantap kali bangku ini. Iya, memang lagi kacau balau nih ya sebelah nih. Aku sampai bingung. Ini kok banyak sekali lah oten-oten yang jadi jongos-jongos dan jadi kacau. Kupikir tadi udah dicas, udah agak pintar dia. Rupanya masih gitu-gitu aja. Dan siapa yang nge-report dia? Kasihan nih. Udah sisa satu-satunya mainan kita. Ada yang nge-report pula itu. Ya, terpaksa nyari lagi. Oten. Jeb, monitor Jeb. Apa? Terus selalu nyari oten. 2 menit harus 500 tetep woi. 2 menit 500 tetep layar. 500.000, 5 menit 1 M. Saudara-saudaraku yang muslim yang Masya Allah tabarakallah, tolong dong yang merasa muslim di cancel dulu requestnya. Boleh ya? Boleh dong. Apa nih peringatan apa? Si CP itu kan yang skandal video seks ya? Oh bukan ya? Ngawur kau. Yang bilang bukan itu, yang itu si PC The King yang bilang. Oh ada lagi terbaru? Ada. Oke, dari Bang The Voice ada yang mau disampaikan? Wih, lagi sikat kamar mandi dia. Turunin. Ya, Bang Didin. Kalau yang sama Putri Sion itu CPI nih. Itu kan Beda. CPI, itu Yayi Murtad kalau sama Iya. Patrision. Itu si Daniel beda-beda. Tapi si CP ada juga. Jadi mereka tuh seperti biasa selalu penuh dengan skandal-skandal. Kalau yang tadi yang baru di grup itu deh. Yang mana? Daniel siapa? Romo Daniel. Oh, dan itu tadi. Itu bosnya si Agoto. Tapi ini katanya pijit plus dengan Bang itu yang diminta Bang Billy. iya betul. Kemarin Bang Billy bilang. Ini parah kali lah. Ya mau gimana? Nggak boleh nikah? Enggak, tapi minta pijit. Kenapa yang diembat laki batangan kan jit aja mentah. Bisa dua-dua mungkin. Biasa ku ajak debat itu kan, yang haji itu kan? Bukan, dia nggak pernah muncul. Bukan yang ngaku haji, akunnya haji itu. Bukan. Bisa bahasa Arab. Bukan. Oh lain. Tapi Ini mukanya ada sama. Winda Hervinda. Ya, halo selamat malam Winda Hervinda. Waduh, diam. Ada Om Lim. Siapa lah ini ya? Saya pamitnya tinggal 11%. Semuanya Julius, Bang Zuma, semuanya. Ores. Iya Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang ini maksudku, bukan ini. Iya si siapa itu? Bosnya si Agoto. Ya ini kan yang diceritain tadi. Iya. Iya, bosnya Burhan alias Matt Kok Harton sama pijit lelaki gimana? Pijit lelaki gimana?
Ya sama Metatron sejenis. Sama si Erwin kan sejenis. Tapi kebanyakan ortodoks tuh melenceng-melenceng loh. Erwin Maaf yang ya. dilaporkan itu? Iya si Erwin yang dilaporkan. Main sama ini? Loh dia pengikutnya. Yang ke-17. Pengikutnya Romo Daniel ini. Dia bos dia. Jadi memang ya yang seperti Cebi bilang itu, kalau ortodoks itu karena lebih ini ya, lebih tertutup, jadi kadang-kadang maksudku Erwinnya dengan ini main pedang-pedang sama ini. Enggak. Ini bosnya, bos besarnya Metatron sama Gatel ini. Ketua besar ortodoks. Tapi ini katanya tadi diinfokan ke aku. Diajarin. Yang aku komen tadi kan Bang Zuma? Iya, yang di grup itu. Ya ini. Ini orangnya ini. Ya mungkin dia yang mengajarkan. Gimana ini agama kasih nih. Jadi si Erwin kayak gitu sama bapak ini. Bapak atau ibu sih? Kok ibu berjenggot? Santa Claus. Hah? Santa Claus itu. Ibu ini atau kalau bukan ibu ngapain dia sama Erwin? Atau si Erwinnya yang ibu. Bisa jadi. Parah lah. Dilihat lebih cocok dia. Parah lah. Inilah guru besar kiamat. Bukan saya yang pernah debat sama beliau ini. Enggak. Oh. Enggak pernah. Iya. Dia nggak berani debat. Mereka yang kayak ini mana mau. Oh, jadi dia habis baca kayak gini, elus-elus kepalanya Edwin gitu. Aku bertanya loh. Kan kepala atas di kepala bawah sama-sama botak. Yang mana yang diminta itu, diulusnya? aku puterin ya. Yang itu loh, yang Metatron itu kan? Iya. Jijik kali lagu. Sampah. Habis baca. ya si Edwin enak juga sih kepalanya. Kalau kepalanya taruh di kaki enak sampai digosok-gosok. Aduh. Dan selama saya di sini ada salah satu anak atau salah satu pemuda apologet bernama Billy Anandra. Dia pernah tinggal di sini. Iya. Dia tinggal di sini kurang lebih hanya 6 bulan. Iya. Dan itu kejadian sekitar tahun lalu. Setelah dia keluar dari tempat ini, saya mendengar bahwa dia mengatakan Episkop Daniel itu adalah salah satu orang yang ingin, saya maaf kata saja, dia meminta tolong si sosok Billy ini untuk memijat rangsang. Mama mijat pakai kaki. Aduh. Ini namanya Billy Ginting namanya. Dia memang lagi ngeboy. Allah. Ada WA nih, ini ya. Ini dia satu grup sama Edwin ada bongkar. Tunggu kasih lihat. Pijat apa tadi guys? Pijat apa tadi? Gila. Pijat apa tadi? Gala ranjang. Apa tadi, guys? Apa? Gala ranjang. Pijat ranjang. Ini pernyataan si botak Edwin ya. Tunggu bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana kamera? Ini ya. Ini si Edwin botak nih. Pijat rangsang. Putri Sion. Karena si Sion nganggung-nganggumi. Siapa yang foto? Ada masalah apa sama dia? Bro, siapa yang foto? Siapa yang foto? Lah. Siapa? CPI bilang dong, CPI dong namanya. Bilang. Yang foto siapa? Yang foto nggak tahu. Kok nggak tahu? Kalian saya pegang fotonya kok. Bisa jadi kan dia foto pakai kamera depan si Sionnya kan kita nggak tahu. Kalian nggak cocok masuk Kristen. Gitu. Ya nggak apa-apa bang. Kau jadi itu.
ini lembaga apa namanya? Makanya buktinya kembali lagi ya. Si Lo Lemon itu abangnya lebih cocok jadi Kristen ya udah abang aja. Oh saya enggak. Ya, Saya hanya ini juga udah kenal sama Lemon dari dulu. Iya. Kenapa Ya, nggak kalau abang merasa lebih cocok dari aku ya sudah. Kenapa Lemon harus dibilangnya anggota astaga? Kenapa harus dibilang anggota astaga? Coba jawab. Lemon udah baptis? Lemon udah loh. Lemon udah Masih dibaptis. Masih Kristen? Baptis loh dia. Gimana gua tahu urusan Lemon? Itulah kalian. Lemon udah baptis loh. Ya kok itulah kalian gimana sih? Masih Kristen? Kok itulah kalian? Urusan Lemon dia masih Kristen. Karena dia keluar dari Kristen. Gua nggak tahu. Nggak pernah satu apa yang gua tahu gua kasih tahu. Tunggu. Aku lihat dulu di menit 8 ya. Islam itu man, mereka Kristen lagi dikerjain sama mereka, guys. Mampus. Iya, jadi dikasih lihat nih buktinya nih. Ini kalau mereka itu si Billy itu gay. Itu mengatakan bahwa kamu nuduh Burhan Patron, kamu nuduh bahwa si Son of Seraphim ini karena saya tertuduh, bahkan Romo saya dituduh sebagai LGTV. Lihat ini, baca ini ya. Siapa ini namanya? Billy Xiao. Ya, apa yang dia katakan di sini? Saya takut keluarga saya tahu akan orientasi seksual saya ini, Billy Xiao. Ya, Billy Anandra Ginting ini nomornya. Ya, itu nomornya. Dan dia berpikir untuk ikut menikah sesama jenis kabur ke Jerman. Ini udah dikonfirmasi bahkan di roomnya si Astaga. Kalian menuduh saya. Ya, jadi sudah terbukti ya bahwa ya mereka lagi bete, ada nomor HP-nya semua lengkap lah. Tapi jangan kita tampilkan semua, nanti dibilang kita jadi ya membongkar-bongkar atau menyebarkan nomor orang. Ngeri teman-teman ya. Jadi ya di mereka seperti itu memang. Itu apa lagi chat? Ini si Billy-nya. Ini si Billy kan? Hei. Tahu? Itu si Billy, Son of Seraphim. Iya, Son of Seraphim. Iya. Itu mukanya aja udah muka. Wajah saja Islam. Shalom alaikum Bishim. Kasihan wajah. Kira-kira seperti itu, guys. Aduh. Yang Billy itu yang mana orangnya Billy? Itu yang tadi. Son of Seraphim. Wallah. Wajah saya itu. Ini cewek kan? Cowok. Wallah. Yang biasanya bahas kayak bahasa Arab gitu kan, ditantang sama Bang Ardi itu loh. Dia buka komal. Iya. Enggak, ini gara-gara ini sih. Pasti ada satu biang keroknya yang menularkan penyakit tersebut ke kelompok mereka ya. Itulah kenapa terakhir jadi begitu semua tuh. Dalam 1 tahun terakhir ya. Kalau dulu agak mending gitu. Kan zaman dulu gak gini Bang Juma ya. Sehancur-hancurnya mereka gak sampai gak saling apologennya gitu. Ini tiba-tiba apologennya semua gitu. Kena karma mereka itu. Pernah gitu seharian di gibahin sama Agatha sama Edwin. Padahal dulu satu tim loh, gara-gara pecah kongsi jadi dibahas gitu ya. Sama aja lah. Jadi dimulai dari Elia Miron nih yang keroknya nih. Elia Miron sama Lina Wijaya dong yang pecah kongsi pertama. Mikana sama Lina dulu bubar kan ya, itu kan. Masalah ini orientasi itunya. Aduh kacau. Terakhir mereka punah sendiri. Gak seru, gak ada lawan kita. Udah banyak yang meninggoy lagi. Iya. Ada lagi yang meninggal katanya. Si Kaisar meninggoy. Kaisar banyak yang udah meninggoy Bang. Banyak yang meninggal Bang. Kaisar itu yang di Zoom dulu ya? Iya yang di Zoom. Udah meninggal deh. Oh. Kaisar Agustus. Kekal dong di neraka. Itu sekon orang Belanda udah meninggal. Terus dulu tahu ini MN Record.
Bang Juma, orangnya RAK dulu. Iya, tahu. Itu udah meninggal juga. Aku kemarin ada WA dia. Aku ngecek kan, kok udah 1 tahun lebih nggak muncul ke WA. Istrinya yang balas, udah meninggal rupanya. Semoga betah di neraka, amin. Ngeri. Kaisar meninggal juga. John Peter. John Peter waktu meninggal yang paling kasihan. Dibilang kenapa yang ibadah penghiburan Trinitas. Tadi awanes Kalau ditanya di kubur tuh man buka apa jawab mereka ya? Ke Paulus. Jadi begini. Nah, itu jawabannya. Oke, ini Didin nggak ada ngomong ya, aku turunin. Kita tukar lagi semua. Ya. Tapi katanya Kaisar udah wafat. Ini ada samping Alfi. Apa ini Kaisar? Yang mana lagi? Dia naik Kaisar Muslim ini. Dia katanya kerja di kenapa siapa yang bilang kerja di IKN itu? Iya. Erben. Erben ngomong gitu. Lah, kalau misalnya di IKN kan di sana udah ada tiang listrik kan sama internet bisa masuk. Pasti buka ya. Kan gitu. Sampai sekarang nggak pernah. Guru Nda, itu Bang Zuma 01 sampai 06 band permanen atau band sementara? Sementara. Cuman 1 jam 2 jam di band lagi. Banyak kali yang musuhi. Oh, hati-hati Guru Nda, ntar nyampe ke level aku loh. Aku itu udah bukan band sementara, aku band permanen. 9 akun nggak tuh tumbang ya? 1 malam 9 akun hilang. Bisa. Akunnya Bang Zuma itu nggak bisa mati syahid. Sudah ternubuat itu. Tenang aja. Sudah ternubuat. Jadi yang di sebelah tuh. Aku sekali diblokir permanen, tapi aku ambil lagi bisa. Loh, yang kemarin tuh bisa lu ambil balik ya? Aku ambil balik, tapi Bisa. abis itu kontenku pelanggaran semua. Aku diemin 24 jam. Kontenku balik lagi semua. Ya udah, sekarang bisa dipakai lagi. Tapi ini masih ada peringatan akun. Janganlah. Jajan TikTok Kak, nanti hilang tuh tulisan merah peringatan akun. Nggak bisa kalau TikTok shop dari sini, Alfi, nggak bisa. Kecuali TikTok gue lu pakai di sana bisa. Oh iya. Dia di sana kan nggak ada TikTok untuk shop. Nggak ada keranjang kuning. Males ngotak-ngatiknya. Oke. Pak Bako, ada Pak Bako ini. Pak Bako, jangan ngopi Pak. Pak Bako ini siapa? Allah, turun dia. Tuh, udah turun. Wah, mumpung ada ini 1.800. Yuk, kalian semua nabung, Ikhwan. Kalian semua nabung untuk September ya. Supaya kalian ikut berpartisipasi dalam ulang tahun kedua API di Makassar. Inilah kenapa aku sounding sekarang, supaya kalian bisa nabung yang di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan juga Maluku, Papua. Apalagi pulau Indonesia. Timor Leste kalau ada Muslim di sana. Bali, Filipina, Bali. Aku di Burundi, kayak mana tuh Bang Gores? Burundi makan tanah aja sana sambil nyembah Tuhan berkelamin. Tiket Jakarta Makassar berapa sih? Nyampe 5 nggak? 1,3 paling normal, murah, bis terbang. Udah, si Cebi subsidi 10 tiket bagi teman-teman yang beruntung. 9 udah di Alfi 1. PP 3 juta kurang 3 juta lah ya. 3,5 lah kalau mau aman. Bulan berapa? Bulan 7 September. Tanggalnya tanggal 16 Ikhwan 2024. Dan insya Allah nanti API akan memanjangkan acara. Jadi acara nggak cuma di situ udah kelar aja, nggak gitu. Insya Allah jika Allah memberikan rezeki dan memudahkan acara ini, kami akan sediakan bis untuk kalian semua supaya kita banyak tadabur alam di sana.
Jadi lebih santai dari kemarin ya. 7. Iya, jadi nggak sepadat Bandung gitu loh. Gitu. Ya, nabung ya, Ikhwan. Aku nabung udah dapat 2.000. September bulan 9 ya. Oh iya, udah diganti. Asalnya bulan 7 dia. Kalian makanya banyak baca. Jadi tahu. Dulu September 7, tapi sekarang jadi 9. Ikut boleh banget. Ini aku sounding kalian supaya nabung dulu. Kalian sisihin aja, misalnya kerja sisihin 500 sebulan kan gitu. Jadi bisa beli tiket pesawat ke sono. Tahun depan Makassar, depannya lagi mana? Tahun depan kayaknya Jawa Timur deh. Tahun depan kayaknya ya. Tahun ini Makassar. Kok Jawa lagi sih? Geser Sumatera, Ge? Enggak. Jawa sentris. Bang pusat parah ya. Ini aja kalau enggak Gurunda yang menitahkan, aku bikin di Jawa Timur langsung. Iya kan, kawan-kawan maunya Riau gitu ya kan. Tahun depan. Iya, ini terbuka untuk umum, untuk publik, Ikhwan. Jadi nggak cuma API doang. Karena API ini untuk umat, maka umat merayakan. Nggak apa-apa di Sumatera, Alfi, asal kau cari sponsor ya. Ini kan sponsornya Oke, fix. Rumah Hobbit kan. Tahun depan kita ke Riau, kawan-kawan. Alfi yang usahakan itu. Boleh. Tenang, Probolinggo. Besarnya Rumah Hobbit. Probolinggo nanti loh 19 Januari. Kita ke sana loh, ngerayain ulang tahun pesantrennya Ustadz Wafi. Untuk teman-teman yang ada di Riau, tenang, tahun depan kita rayakan Milad Api di Riau. Bersama Alfi. Bulan apa Bang Uren? Bersama Alfi. Bulan September. Iya, bersama Alfi doang. Yang di Apa itu? Probolinggo. Oh, gua kira video TikTok. Open cam ternyata. Ini aku kira Cebi. Ternyata ini Akhi Kaisar, sama soalnya tulisannya. Kaget aku. Ya, di Riau nanti tempatnya rumah Wak Labu disewa. Dia Medan bukan Riau. Loh, apa pula di Medan dia? Sumut kan? Duri. Oh, si Blatum tuh di Duri ya? Iya. Walah, deket itu dari sini. Ya dekat 2 jam. Lemparkan aja petasan rumah dia tuh biar keluar. Udah jadi gereja rumahnya, luar biasa. Telur doang di rumah itu. Iya, udah jadi gereja, luar biasa. Nyari duit dia luar biasa memang dia. Udah sadar bentar lagi dia akan tersisi dari dunia diskusi ya, karena udah kalah bersaing. Nah, jadi dia beralih profesi. Bukan kalah bersaing anjir, apa namanya? Semua proyek jemaatnya gagal semua. Iya. Ya kalah bersaing lah, udah nggak dipercaya dia. Iya, itu udah nggak bukan kalah bersaing, emang apa jatuhnya, bangkrut anjir itu. Loh, bangkrut masih banyak duit loh. Enggak sih kalau gue bilang udah Probolinggo itu daerah Jawa Timur ya teman-teman, Jawa Timur. Untuk pasnya di mana? Kurang tahu sih. Aku kecewa Bang Kores. Ya nantilah. Kesono mulu ntar lah. Jangan nanya yang tahun depan dulu kan kawan, kita fokus yang tahun ini dulu di September. Untuk yang nanya Probolinggo atau Sumatera di mana, lala lili itu tahun depan aja kita pikirkan ya kawan-kawan ya. Gue anjir tadi udah beli kursi gaming. mantap. Sakit pakai kursi kayu ya kan. Ini ada Bang Olahraga. Bang Olahraga, selamat malam. Olahraga ini cuman berhala nih ya, cuman berhala untuk memastikan bahwa oten-oten itu semua tidak dipermalukan. Dari tadi typing, spam dulu, gue mute dia. Minta naik kan akhirnya kamu. Dan gak akan ngomong karena dia bisu. Gak ada ya. Lempar aja ke semak-semak lah. Emang gak ada yang naik ke sini ya dari tadi Krisna ya? Banyak. Cuman nggak ada yang nggak ada yang waras. Satu kabur yang lain. Gak berani. Iya, mereka nggak berani sendirian.
Yang satu terperosok, satunya ngikut terperosok. Nah tadi si siapa lebih cocok sama si Kore sih? Si kilometer 1000. Rest area. Oh ya, rest area bukan kilometer. Rest area. Si Murtadin yang ini, yang apa? Oh dia juga murtadin loh. Iya, dia menargetkan dapat 160 juta dari murtadnya dia, ternyata gagal. Dia bilang si Raji soalnya si Raji dapat segitu. Orang-orang Syiah ini ya semoga berhasil lah ya ngerjain para oten-oten ya. Enggak, soalnya parah. Ini orang Syiah ini pun parah. Biasa kan dari Iran dananya gede. Ini dananya dari Iran udah nggak ada. Iya, dananya nggak ada, pura-pura jadi murtadin. Parah kali ya, Nen. Gak apa-apa lah. Biar bangkrut yang sebelah. Ya udahlah, bangkrutin aja mereka, nggak apa-apa. Si Kores aja udah mau dijual juga ke ini, ke hotel. Mana laku dia? Oh laku, tenang. Kita yang jual. Kita jual siapa? Kores, Ustadz Wafi, apa lagi? Oh, Rifa. Bang Jibril aja bervalue. Ih, jadi topik berhari-hari tuh. Tunggu ya. Udahlah, nggak ada lagi. Ten, naik ten. Bubar aja, pindah ke tempat Akang yuk. Jenuh kami nih. Ya kita pindah ke sebelah aja kalau begitu. Bang Juma monitor. Iya dek, lanjut. Ayo. Ya kita tutup aja. Pakaian santang aja. Siap. Oke, yuk kita tutup semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kebun kemenyan katanya. Diam kau, Ikan diam opor. kau perempuan, diam kau perempuan, diam kau. Kok perempuan? Diam kok perempuan. Pak Alip. Ya siap. Saya mau nanya Pak, kan Bapak tadi membuktikan Petrus bisa membangkitkan orang mati, Elia bisa membangkitkan orang mati tulangnya, Paulus juga bisa membangkitkan orang mati. Nah, pertanyaan saya Pak, Muhammad bisa bangkitin orang mati nggak Pak? Mukjizat Nabi Muhammad SAW ketika dijelaskan oleh Umar bin Khattab, ya dalam sebuah riwayatnya, demi Allah kata beliau, jika Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati, mukjizatnya, maka engkau wahai Muhammad bisa berkomunikasi dengan makhluk yang sudah mati. Apa itu? Daging kambing yang sudah diracuni tapi bisa berbicara kepada Nabi kami, memberitahukannya, dan Nabi kami mendengarnya. Begini Nah, Pak, kalau orang sudah mati bisa berkomunikasi, ini Nabi kami bisa ngobrol dengan daging yang sudah matang. Tapi ini berkaitan dengan mukjizat-mukjizat. Ingat ya, mukjizat-mukjizat yang supranatural, yang sangat tidak logis dan sebagainya. Ketika kita bahas sekarang, pasti Anda pun saling membantah-membantahan. Ngarang aja kau dari tadi ngomong, begini ngarang Pak, semua. Pak, begini Pak. Diam Pasti kau. Anda juga nggak akan terima. Membangkitkan Tapi itu manusia. faktanya. Yang ini kenapa malah ngobrolnya sama kambing Pak?
Nabi Muhammad Loh, iya. yang bangkitkan manusia. Ini Satu dulu. Ustadz Alif sendirian, kalian bertiga loh, tambah si Darni 4 kalian loh. Yang mana mau ngomong nih? Sekarang begini, kalau Anda mau bandingkan begitu, coba begini, Anda mau bandingkan begitu. Kalau Yesus bisa menghidupkan orang mati, coba Yesus bisa nggak dia membelah lautan sebagaimana Nabi Musa membelah lautan? Begini, Ada nggak lagi. Yesus bisa membelah lautan? Jangan suka membanding-bandingkan dengan keajaiban yang dilakukan oleh para utusan Tuhan. Semua yang melakukan keajaiban versinya masing-masing. Namun dari semua yang dilakukan itu, yang hebat itu Sang Maha Kuasanya, bukan pelakunya. Masalah mukjizat Nabi kami juga banyak. Umat Islam itu banyak kisah mukjizat Rasulullah yang begitu hebatnya, yang melawan akal sehatnya. Tapi kami tidak membangga-banggakan terus membahas itu. Tapi cukup mukjizat Al-Quran yang masih membimbing akal kami untuk menerima kebenaran Islam yang sampai saat ini kami bahas. Kalau masalah menghidupkan perbandingan-perbandingan seperti itu, masing-masing para rasul itu memiliki mukjizatnya masing-masing. Maka saya minta, kalau ada ayatnya Yesus bisa membelah lautan sebagaimana Nabi Musa, baru Yesus hebat. Begini Pak, kan Nabi Musa belah lautan buat ngeluarin orang Israel. Yesus belah lautan buat apa Pak? Tunggu dulu. Tunggu dulu, Theo. Tadi lu bertanya sesuatu. Bentar dulu. Lu nanya sama Ustadz Ali. Dulu, diam dulu. Ini nggak teratur nih orang kita juga sama Islam nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, Waalaikumsalam luruskan si Theo ini. warahmatullahi wabarakatuh. Head to head. Saya Diam dulu dulu, sama Juma head to head boleh? Pipo diam dulu. Biar Si saya Theo gas. lagi ngomong. Head to head. Iya, diam kau dulu, Opung. Nah, Theo, tadi lu kan tanya Belum sama ada Ustadz lawan Ali. saya, belum ada lawan saya Nanti sama menghadapi. Bang Zuma kau. Saya tantang. Ih, sama Paulus kau nanti. Kalau aku nikahkan kau sama Darni nanti, ya. Jadi Theo, tadi kan lu nanya, ya, mukjizat Nabi Muhammad. Ustadz Ali sudah menjawab. Lalu lu tanya lagi, bisa nggak gini-gini? Ustadz Ali mengkomparasi. Pernah nggak Yesus itu membelah? Tadi lu nggak ada bilang apa tujuan mukjizat itu? Ini apa logical fallacy nih? Begini, Umi. Muter-muter kau. Begini, mohon Diam izin, dulu. Umi. Lanjut biar Ustadz Alif yang jelasin dulu. Kau nih. Oke. Tuhan kau mati aja kau nggak pikirkan. Lanjut Ustaz. Sampai pula kalian Yeah. menjelaskan. Oke, baik. Diam, Darni. Baik. Ada ayat Bang. Baik. Jadi gini poinnya ya. Jadi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para utusan Tuhan itu kan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan pada masanya. Masing-masing ketika berbeda tapi sama-sama mujizat yang dilakukan sebagaimana tadi yang saya bacakan di KPR 2 nomor 22. Hakikatnya Tuhan, para utusan Tuhan itu hanya perantara. Sehingga berbeda seperti itu. Karang Tuhan, Surah Al-Baqarah ayat 253 menjelaskan, kami umat Islam cukup paham dengan ayat ini. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusul faddalna ba'duhum ala ba'di minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'duhum darajat, al-ayat seterusnya. Jadi begitulah para rasul memiliki kelebihan masing-masing pada zamannya masing-masing. Jadi para utusan Tuhan itu ketika masalah mukjizat dan sebagainya, kelebihannya, semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Jadi poinnya di situ. Makanya tadi kita bahas, ketika Nabi Musa bisa membelah lautan, Yesus membangkitkan yang hidup. Sama-sama dia pelaku berdasarkan utusan Tuhan, hakikatnya adalah Tuhan yang melakukan, dia hanya sebagai perantara. Begitu pemahamannya, gitu. Masa diperantarakan membangkitkan orang di akhir zaman? Paulus kan Nabi palsunya, penyesatnya. Dari Theo dulu. Ini di akhir zaman. Siapa yang mau bicara ini, si Theo atau Darni? Kalian memang nggak ada adab kalian tuh di Komalkam. Siapa yang mau ngomong ini? Si Theo atau si Darni? Nggak beriman ke Alkitab kami. Dari tadi Ustadz Ali sendiri loh. Memang dituruni lama-lama kau, berisik soalnya satu-satu. Kau jangan kayak Pipo kau, masih muda kau. Ya udah kau atau si Darni, siapa yang mau bicara? Meme. Aku tanya siapa yang mau bicara? Jangan nangis kau, jangan nangis kau. Jangan nangis. Diam kau, Pung. Jangan nangis kau. Diam kau, Pung. Nah, siapa yang mau ngomong? Kau Theo. Ngomong kau, diam kau Darni. Ngomong kau. Ya begini Pak Alif, Paulus kan palsunya. Kalau di agama kalian Paulus kan palsunya. Menurut Yesus bangkitin juga orang mati
Ah, di mana menurut Yesus? Di mana? Yesus mengatakan, Di mana? waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Yesus Penyesatnya juga di mana, Bang berkata, Juma? jika apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Jika Begini, ada Bang orang Juma. yang mengaku, diam dulu. Jika ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Siapa yang pernah bertemu Yesus di padang gurun? Paulus ketemu Yesus di mana, Pak? Di padang mana, Bang gurun. Juma? Padang gurun. Padang gurun. Oh. Ya. Nangis. Begini, Bang Juma, begini. Bang Juma gimana? begini. Di mana? Paulus kan palsunya. Ya jelas kata Yesus kan udah bilang sama kamu. Ah, Paulus kan rasul palsunya. Bisa bangkitkan orang mati. Ya. Petrus rasul palsu bukan, Bang Juma? Kalau yang kamu maksud itu Petrus, yang muridnya Yesus, kamu kenapa? Ayo lanjut, silakan. Kamu kenapa? Begitu diajarkan dalam agamamu. Silakan dilanjutkan, Bang Juma. Nah sekarang di dalam Matius 24 nomor 24, si palsu ini mampu melakukan mujizat kan? Betul nggak? Menurut Yesus. Betul nggak? Bahwa nabi palsu, Mesias palsu bisa melakukan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kamu bangga? Kamu bangga? Bahkan Paulus itu hampir dianggap Tuhan, paham kau? Dia bukan hampir lagi, dianggap dewa, malah dianggap Tuhan. Dewa Hermes katanya si Paulus ini. Kenapa? Saking bisanya melakukan mukjizat. Sementara Yesus mengatakan ciri-ciri penyesat, ciri-ciri nabi palsu melakukan mukjizat yang banyak menyesatkan orang. Telan sudah kau itu, terpenuhi semuanya di Paulus. Paham kau? Bang, salah bang, Iya, Bang salah Juma. bang Juma, salah kok Bang Juma. Kok salah Begini, Paulus? Bang Juma. Paulus itu tidak pernah menjijikan kehidupannya dalam hidupnya itu, nggak pernah itu Itu berzina. tidak dikatakan begitu. Hei, Ibu Darni, Bu Darni. Jadi dia bukan penyesat. Coba bangga menjadi saya tanya samamu Bu Darni, kitab apa nama kitab sejarah kehidupan Paulus? Jangan sampai dia gauli kambing. Dia kan nggak tahu, kita nggak tahu sejarah hidupnya. Kitab apa nama sejarah hidup Paulus? Hah? Yang kau baca itu adalah surat-surat halu yang 13 bab itu, 13 buku itu. Mana sejarah hidup Paulus coba? Nama bapaknya aja kau nggak tahu. Sekarang kan kita jangan sampai dia Bang suka Juma. perkosa tetangganya. Oh, nggak ada sejarahnya Mana itu. sejarah Mana hidupnya Paulus? dalilnya? Mana sejarah hidupnya Paulus? Sejarah Mana hidupnya dalil? dicatat Mana? sewaktu Mana? dia bertobat, dia dipilih oleh Mana Yesus. sejarah hidup Itu yang Paulus? dicatat dia. Ngapain Hidup kita ingat-ingat? Paulusnya di mana? Ya, Yang lalu, kau setelah yang bertobat kau yang terima dicatat, itu Bang Bu Juma. Darni, yang kau Nah, baca itu ini adalah iman kami kepada karangan-karangannya. Paulus. Yang Kalian saya kan hanya tanya pendapat kalian. Malam Pak Ustadz. Malam Pak Ustadz. Bisa nanya dikit tidak? buku apa? Supaya saya tahu bahwa Paulus itu orang suci, nggak pernah perkosa ayam. Memang Buku apa? Paulus itu tidak pernah melakukan Iya, mana kejahatan. kitabnya? Setelah dia Kitab bertobat, Bang Juma. mana kitabnya Kisah yang para bisa rasul. saya baca supaya Kisah- saya tahu sejarah hidup Bacalah. Paulus itu? Kitab Kisah apa? para rasul. Kisah para 9 ayat rasul. 15. Kisah Oke, para rasul 9 ayat 15. Dia Oke. dipilih oleh Yesus. Kalau sudah Oke. dipilih oleh Yesus, mulai dari situ. Yang saya tanya itu kisah hidupnya. Jangan lagi Bu Darni. dilihat kisah hidupnya. Kisah hidupnya. Mana tahu dia pencuri penjahat. ayam, mana tahu dia, Dia suka penjahat. perkosa monyet, Dia penjahat. mana tahu Dia dia, penjahat. suka sodomi kambing. Mana Nggak kita tahu? pernah dia menyodomi Kita itu, tidak nggak. tahu sejarah hidupnya Paulus, Bu Darni. Jangan sombong Anda. Iya, Mana kan dia- mana sejarah hidup Paulus mana? Bang Juma. Tunjukkan sejarah hidup Begini, Paulus Bang mana? Juma. Malah Bang Nggak Juma. ada Yang sejarah membolehkan hidup Paulus, mensodomi nggak ada, binatang. nggak ada. Nabi Anda, Tidak Bang Juma. ada sejarah hidup Paulus itu nggak ada. Jangan kalian menipu diri Ini Bang kalian. Juma. Apa? Buka hadisnya, Bang. Jangan kau bawa hadits. Kenapa Paulus dulu kau dimati-matikan? tunjukkan sejarah hidupnya. Paulus. hadis Yang nasohi, ngapain Bang aja? Juma. Jangan sampai dia mempersetrikan ayam. Mana sejarah hidupnya Ini Bang Paulus? Juma. Istrikan Yang ayam. membolehkan Mana menyodomi binatang. sejarah hidupnya dulu. Nabi Anda, Bang Juma. Jangan kau mengatakan Paulus itu orang suci,
Kalau kau tidak tahu sejarah hidupnya, mana sejarah hidup tahu Paulus? sejarahnya. Mana Sejarahnya hidupnya? setelah dia bertobat. Coba. Kita Pada hidup saat dia setelah usia bertobat. 30 tahun. Kalau di belakang Pada nggak saat tahu, dia Bang usia Juma. 30 tahun, apa yang Masih, dilakukan Bang Juma Paulus? ini. Oh. Lakukan apa yang dilakukan Paulus pada saat usia Gini, 30 Bang tahun, Juma, yang usia boleh 35 ngedomitin tahun, apa? usia Abi Anda, 36 Bang Juma. tahun. Paulus ngapain aja? Jangan sampai dia Diam, germo. ini data. Mana? Silakan. Jangan ada Mana? yang memotong ya, jangan memotong. Ya, silakan, Nah, silakan. dulu sebelum dipilih Yesus, dia adalah penganiaya umat. Sejarah hidup lengkapnya, Bu Jahat. Darni. Jahat. Sejarah hidup Kan sudah lengkap. jahat. Ini sudah bertobat dia, sama Bang Juma. seperti Kita menghitung setelah bertobat. Risalah kenabian, sama dengan sirah nabawiyah. Sejarah Setelah bertobat lengkap yang kehidupan dihitung, Bang nabiku, Nabi Ngapain Muhammad. Nama Bang Juma? kitabnya Sirah Nabawiyah. Nama Ngapain kitab dihitung untuk yang mengetahui masa sejarah lalu? hidup Paulus itu apa? Jangan Buku dihitung apa? masa lalu. Buku apa yang harus saya baca supaya saya tahu Paulus Kisah ini Para Rasul ngapain 9, aja? Kisah Para Rasul 9 ayat Kisah Para Rasul 9 itu tidak mengkisahkan tentang hidup Paulus dari kecil sampai dia menggol. Gak ada Ngapain itu. dikisahkan yang sudah Harus lalu, supaya biarlah kau berlalu. tahu Dia bahwa bertobat Paulus itu setelah bukan dipilih pesinah. Yesus. Supaya kau tahu bahwa Paulus itu bukan Rasul pencuri kami. kambing. Kenapa Supaya kalian kau Ustaz? tahu bahwa Ustaz, Paulus Ustaz. itu bukan pencuri ayam. Paham? Gini Bang Juma. Jangan kau ngarang-ngarang. Habis. Paulus itu orang Bang suci. Juma. Mana Nggak boleh, sejarahnya? Nyodomi Mana binatang. sejarah Tapi Anda, hidupnya? Bang Juma, Jangan gimana sampai itu? Paulus itu suka sodomi Zuma, pamannya. Zuma. Siapa Sibuk tahu Paulus terus itu sama suka agama naiki Kristen. kuda. Siapa tahu Paulus itu suka naiki tantenya. Mana sejarah hidupnya? Tunjukkan dulu pada saya. Baru kalian Orang cerita. Islam ini selalu sibuk sama agama Kristen. Ya. Bingung. Mana. Coba tunjukkan sejarah hidup Paulus itu mana? Tunjukkan ke saya. Ngapain aja Paulus usia Setelah 17 tahun? bertobat, Paulus tidak pernah mengawini anak kecil. Mana sejarah hidupnya? Kau ngomong seenak perut, tak ada sejarah hidupnya. Mana ada datanya Paulus mengawini anak kecil? Mana ada? Maka dari Mana? itu mana sejarah Coba hidupnya, tunjukkan. Bu Darni? Bang Juma Mana dulu yang sejarah tunjukkan. hidupnya? Ada nggak? Siapa tahu dia memperkosa bayi? Siapa tahu? Mana sejarah hidupnya? Mana? Tidak ada. Mana? Sejarah hidupnya. Sejarah hidupnya. Jangan dikit Mana ya, tahu dia jangan. pernah Kenapa dikikis memperkosa loh? Pak Pipo? Dikikis. Kian Siapa Nantang, tahu jangan dia dikit, pernah jangan memperkosa dikit. Pak Pipo? Jangan Dikit dikit. aku, Pak Pipo. Mana? Jangan. Sejarah Jangan dikit, hidupnya jangan. Paulus. Siapa tahu Paulus pernah bercinta dengan Pak Pipo? Mana coba? Sejarah hidupnya tunjukkan ke saya. Kalau Kamu Bu kan Darni kafir, sudah kau kan bisa kafir, kau kan kafir. menunjukkan sejarah hidupnya Paulus dari nol sampai dia Tanpa meninggal bibir masuk kamu neraka tidak bisa hidup. dan Tanpa tidak bibir pernah tidak bisa kemudian kau hidup. mencerminkan ada sesuatu yang negatif, baru Bu Darni bisa ngomong. Tapi kalau tidak sejarah hidupnya, apa dasar ibu mengatakan dia orang suci? Hah? Mana sejarah Dia sudah hidupnya? bertobat. Dia sudah Bertobat apa? Dia Bertobat sudah di dipilih mana? Yesus. Pilih di Yesus mana? Mana ada Yesus Kisah pernah Para mengatakan Rasul dia pilih? 9 ayat Gak 15. ada. Aku Gak ada. sendiri memilih Itu Paulus. kisah Apalagi? Para Rasul Kenapa 9 kalian itu untuk membantahnya? itu Kalian karangan beriman. asistennya Paulus Gimana sendiri. sih? Itu adalah asisten Paulus yang mengarang itu. Yang saya tanya asisten sejarah Paulus? hidupnya. Sejarah hidupnya mana? Sejarah hidup Paulus mana? Ngapain dicatat sejarahnya yang sudah bertobat? Supaya kita tahu bahwa Paulus itu tidak pernah perkosa kucing. Dia penjahat. Dia penjahat sebelum Enggak, dia bukan bertobat. Dia itu jahat, aja Bang tidak Juma. ada sejarah hidupnya, Ngapain tidak lagi sejarah Bang Juma hidupnya. lihat-lihat yang sudah Sedangkan jahat? tidak Itu ada yang sudah sejarah bertobat, hidupnya saja itu yang Paulus dihitung. keciduk, dia penjahat. Apalagi kalau ada sejarah hidupnya. Mana sejarah Nampak kali hidup Bang Juma Paulus? ini memang apa kali? Penyesat, Mana? penipu. Tunjukkan sejarah Sudah hidup aku Paulus tunjukkan. dulu. Bacalah. Baca kisah Di mana? Para Rasul 9 ayat 15. Ayo. Ya cuma satu ayat itu. Kok Cuma ayat? satu data Kalau itu sudah gitu. dipilih, ngapain lagi kembali ke belakang? Ngapain lagi? Cuman Bang satu Juma. data itu. Cuman satu Orang data yang itu. sudah gitu. bertobat, ngapain abang ingat-ingat masa lalunya? Loh. Ngapain diingat lagi? Kan sudah bertobat. Kalau Bang Juma. Anda mengatakan bahwasanya Paulus Gimana itu sih? sudah bertobat, oke, sudah bertobat katanya. Mana kelakuan Paulus setelah bertobat? Mana? Tunjukkan ke saya. Mana? Orang dia larang bersunat. Hah? Orang malah diajarkan makan babi, itu dibilang sudah bertobat. Kalau saudara bisa menunjukkan sejarah hidup Paulus, ngapain aja dia setelah bertobat? Baru kita lihat, oh dia tidak pernah melakukan hal yang negatif. Tapi sejarah hidupnya tak ada. Kudus hidupnya, Bang Juma. Maka Kudus. orang bisa saja berkata dia pernah memperkosa kucing karena tidak ada sejarah hidup.
Mana sejarah hidup Paulus? Dengar Bang Cuma, ini sejarahnya lagi. Kisah Mana? Para Rasul 6 ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Masa di dalam masa Injil cuman kayak gitu. Yang namanya sejarah hidup itu Bu Darni, mulai dia hidup. Sejarah hidup mulai dia hidup. Kapan dia hidup? Berapa tahun Paulus hidup? Semua tahun pertama, kedua dan seterusnya itu harus diceritakan. Itu sejarah hidup. Lah ini yang dicatat supaya ibu tahu. Begini Bu Darni, orang-orang Kristen itu suka menghina Rasulullah, Rasul kami, dikarenakan semua apa yang dalam hidup Rasulullah itu diceritakan. Nah sekarang yang adil dong, Paulus juga harus menceritakan sejarah hidupnya ngapain aja dari hari ke hari dong, supaya kita tahu untuk membandingkan dengan nabiku Nabi Muhammad. Iya Bang Juma, Bang Juma, dengar dulu Bang Juma, Nabi Muhammad kan sudah mengenal Allah. Kalau Paulus sebelum mengenal Yesus, siapa dia jahat. bilang, Bu Darni jangan jadi iblis yang nyata di sini. Paulus itu mengaku ahli Taurat, Paulus itu ahli kitab, berarti dia jauh lebih mengenal Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Itu loh, Paulus itu ahli kitab, ahli Taurat, orang Farisi. Ibu ngerti orang Farisi? Orang Farisi itu orang yang paling mendalami tentang kitab Tanakh. Faktanya apa? Dia mengajarkan sesuatu yang melanggar hukum Taurat. Bahkan hukum Taurat dianggapnya sampah, skubalon, tinja, kotoran. Paham enggak? Itu yang Anda katakan sebagai rasul. Di mana Nabi Muhammad mengatakan bahwa hukum Taurat itu tinja? Di mana? Tapi Paulus mengatakan hukum Taurat itu tinja. Anda sudah bisa ngukur di situ. Paulus ini wakilnya siapa? Firman Tuhan dibilang tinja. Paulus ini siapa? Bang Juma, tahu Bang Juma apa ciri-ciri orang Farisi yang dimaksud Yesus? Ini dia. Tahu, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Paulus lah itu. Dengarkan, makanya aku yang mempunyai Alkitab, biar gua cari Bang Juma. Matius 23 nomor 15. Bukan. Matius 6 ayat 5. Memamerkan kebaikan. Itulah orang Farisi. Memamerkan Paulus lah itu, Gak pernah dipamerkan kebaikan. Paulus mengatakan dalam hal ketaatanku kepada Taurat aku tidak bercacat katanya. Ayo. Dulu Bang Juma, supaya ku kasih tahu ciri-ciri orang Farisi. Ini dia. Memamerkan Paulus kebaikan. Memamerkan dirinya. Suka berdoa di tempat umum. Dia tidak pernah kemudian. Itu ciri-ciri orang Farisi. Baru nomor 3, menganggap diri sendiri lebih baik. 1 Timotius 1:20. Mereka paling saleh dari orang lain. Di antaranya Hymenus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Kenapa Paulus menyerahkan orang kepada iblis? Kenapa? Maksudnya diserahkan kepada iblis, dibiarkan dia karena sudah dinasehati tidak mau. Dibiarkan, diserahkanlah dia kepada iblis sampai dia bertobat. Itu 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kenapa orang diserahkan kepada iblis, Bu Darni? Kenapa? Percuma orang diserahkan menghina Rasul Paulus. Percuma Pak. Saya tidak menghina saudara. Saya bertanya, mana kisah hidupnya? Mana kisah hidupnya? Mana tahu? Saya tidak menuduh, tetapi mana tahu? Karena tidak ada sejarah hidupnya. Mana tahu dia tukang sodomi ayam? Begini Bang Juma. Mana sejarah hidupnya? Yang boleh menyodomi binatang, Nabi Adam Bang Juma ada di hadis Sahih lagi. Mana coba tunjukkan ke saya. Bang Juma? Tunjukkan ke saya, bacakan hadisnya. Bang Juma ini coba tunjukkan ke saya. Tunjukkan, silakan. Silakan. Itu Bang Juma yang boleh hadis jamaah termizi. Bang Juma tunjukkan ke saya, tunjukkan ke saya. Mana? Nomor 1375. Apa katanya di sana? Apa katanya? Sini dikatakan ya. Kitab hukum hudud dan syafiat
telah meriwayatkan dari Hasim. Inilah Telah Kristen, meriwayatkan dari inilah Hasim, Kristen. dari Abu Inilah Kristen. Rujain, dari Inilah Kristen. Ibnu Abbas, Lucunya bahwa minta ia pernah ampun ya. berkata, barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Itu dia. Ya udah, jadi ibu mau menggauli binatang? Ini bukan Alkitab kami nih. Lah, Ini itu Jamiat dalil. Tirmizi. Dengar Bu, Hadis. yang menggauli binatang itu orang gila. Mana ada orang menggauli binatang? Orang gila itu yang menggauli binatang. Nah, orang gila itu ada hukum? Enggak ada. Jangankan menggauli binatang, menggauli anak kandungnya saja kalau orang gila nggak ada hukumnya. Makanya Bang Juma, Paulus nggak ada seperti ini disuruh. Tidak ada Mana penghukuman. sejarah hidupnya? Mana sejarah hidupnya? Mana sejarah hidupnya? Tunjukkan. Jangan Anda mengatakan, mana ada Paulus? Mana sejarah hidupnya? Kita pelajari hari per hari hidup Paulus itu ngapain aja. Turunlah aku, dimati-matikan punawa ini di malas. Sejarah hidupnya Paulus ngapain aja? Udahlah kalianlah melawan Bang Juma. Mute aku nih, malas sekali aku. Yang jelas Paulus itu melakukan kesucian Apa? di dalam penginjilannya. Ya. Kesucian. Di dalam Kalau begitu kenapa kisah dia para bertobat? rasul, Bang Juma. Kenapa dia bertobat? Ketika dia kembali ke Yerusalem, kenapa Paulus bertobat? Sudah dipilih Yesus dia, dipilih. Kenapa dia bertobat? Dipilih Yesus dia. Loh kok tidak Bu Darni, di dalam Kisah Para Rasul 21 setelah mengajarkan agama Kristen kembali ke Yerusalem, kenapa dia bertobat di sana? Kenapa? Dia sudah dipilih Yesus menjadi supaya itu menurut penyampaian pengakuan. penginjilan kepada Itu seluruh bangsa. pengakuan siapa? Saya tanya sama Bu Darni, pengakuan Kisah siapa para dia rasul. di Paulus itu tidak, bukan. Pengakuan siapa Paulus dipilih oleh Yesus? Tulisan Paulus di dalam Ya, kisah para Paulus rasul. sendiri yang mengaku. Kupikir Yesus yang mengaku. Emangnya di Al-Quran siapa rupanya saksinya bahwasanya Nabi Nggak ada Muhammad saksi. sebagai hak apa? Nabi. Enggak ada saksi, enggak ada saksi. Ya udah, Coba Anda sama Paulus juga begitu. Banyak yang menyaksikan. bagaimana Ananias. taat? Bukan masalah tunggu saksi. dulu. Tunggu Bang Juma. Lucu benar. Paulus ada saksinya Ananias, para jemaat-jemaat beribu-ribu jemaat membantu dia untuk keluar dari sana. Bu Darni, Yesus memilih orang pada saat dia di bumi. Nggak pernah dia memilih pada saat dia sudah naik ke langit. Yang datang memilih Paulus itu bukan Yesus, tapi iblis. Tuhan, Yesus Tuhan, suka hati. Yesus Tuhan dari mana? Yesus Tuhan dari mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia? Anda mengatakan dia Tuhan. Tuhan Paulus dari mana? mengaku dia datang sebagai manusia juga. Siapa? Paulus juga mengaku Yesus datang sebagai manusia. Di mana? Di mana Paulus mengaku? Galatia 1 nomor 11 12. Paulus mengaku Yesus bukan manusia. Ayo. Yesus Mana, Tuhan. Yesus Tuhan dan juga datang sebagai manusia. Itulah penyesatnya. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itu penyesat. perkataan orang-orang yang tidak beriman kepada Injil. Nah itu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Makanya Allah berkata, berimanlah engkau kepada 2 Injil. Yohanes 1 nomor 7. Iya. Itu Siapakah Injil itu. penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Itulah penyesatnya. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi dari Yesus. Berarti Paulus tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Dialah antikristus itu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Hei Paulus, ya paman, Yesus datang kepadamu sebagai manusia atau bukan? Bukan. Makanya pengikut Paulus itu diusir sama Yesus yang asli. Karena Loh. Apa? Udah. Coba tanya Paulus. Paulus, ya paman, yang datang kepadamu itu Yesus kan? Ya, dia manusia atau bukan? Apa kata Paulus? Apa kata Paulus? Hei Paulus, yang mengajarkan kamu Injil 13 buku itu manusia atau bukan? Apa kata Paulus? Petrus.
Apa kata Paulus? Bukan paman. Namanya siapa? Yesus. Oh, berarti Yesus datang kepadamu bukan sebagai manusia. Iya. Kata siapa? Kata Paulus. Berarti antikristusnya siapa? Ini ayatnya, Bang Juma. Paulus. Bang Juma, dengar ayatnya. Kisah para Rasul 9 ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kan sebagai manusia yang diurapi juga Yesus dianggap Paulus. Mana sih? Dia akui, Bu. Dia akui. Dia manusia. Galatia Dia akui 1 juga dengar. Tuhan. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dan menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia mengajarkan aku, tetapi dari Yesus Mesias. Justru itu lengkap. Yesus mengatakan bahwasanya dia manusia. Paulus mengatakan Yesus ini bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus. Manusia atau bukan? Bukan. Cuma sewaktu Paulus melihat Yesus dalam cahaya itu, dia sudah mengimani di mana bahwasanya Yesus itu datang Tuhan. sebagai cahaya lagi? Di mana lagi? Kisah para Rasul Justru yang datang, Ibu, yang Kisah datang para Rasul sebagai 9. cahaya. Saudara, yang datang sebagai Bang Juma. Sama Lukas seperti Musa. 10:18 yang Bang Juma. datang sebagai cahaya itu sebagai Iya, cahaya sama seperti iblis. Musa, Bang Juma, melihat Allah itu pingsan kan Musa. Begitu juga dengan Paulus sewaktu melihat cahaya kemuliaan Yesus itu, pingsan dia, tak bisa makan dan minum, buta dia 3 hari loh Bang Juma. Sekarang permasalahannya adalah Yesus mengajarkan muridnya yang asli. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, jangan kamu percaya. Oke? Orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Inilah dia Paulus, seorang yang penyakit sampar, yang pergi ke seluruh dunia menyesatkan orang-orang Yahudi yang beradab di seluruh dunia. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Itu kata orang Yahudi. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Itu loh katanya. Jadi orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan roh di dalam padang gurun. Yang percaya kepada Paulus hanya orang Roma dan Yunani. Dari sanalah agama ibu, Roma Yunani. Udah, aku dulu ngomong. Bang Juma, kalau ajaran menyesatkan itu kan, ajarannya itu kan tidak baik kepada manusia. Contoh membunuh daya, berzina, mengawini banyak wanita, apalagi yang menjijikkan lah kepada manusia. Oke, yang pertama membunuh. Yang pertama membunuh. Seperti itu Bang Juma. Yang pertama membunuh. Iya. Berarti membunuh Yesus itu adalah sesuatu yang tidak baik. Itu memang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Sudah tercatat. Bu Darni, beda. kalau itu dinubuatkan Bu Darni, kalau membunuh Yesus itu sudah dinubuatkan Bu Darni, kenapa Yesus mengatakan bahwa yang mau membunuhnya itu adalah anak-anak iblis? Kenapa? Ya memang anak-anak iblis lah orang-orang Yahudi. Katanya dinubuatkan. Sudah dibuatkan melalui mereka lah itu terjadi. Kalau dinubuatkan berarti ada keinginan Tuhan untuk membunuh Yesus gitu. Oh, tidak seperti itu. Loh, jadi yang menubuatkannya siapa? Hanya kan Bang Juma kan tidak beriman kepada Alkitab Kristen. Jadi Bang Juma kan saya berbicara mengenai Bible Ibu. Bukan saya ngomong. Tunggu, Bang Juma, sedangkan di kalian aja penebusan kalian itu diserahkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dosa kalian sebesar gunung, dibebankan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu lebih parah Bang Juma. Kalau kami yang menebus kami, ya Tuhan itu sendiri. Tapi kalau kalian, penebusan kalian dibebankan, dosa kalian yang sebanyak gunung itu dibebankan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu lebih parah lagi Bang Juma. Kami dong. Orang yang mau membunuh Yesus adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya.
Karena mereka adalah anak-anak iblis. Itu kata Yesus. Orang yang mau membunuh Yesus adalah orang yang tidak memperoleh firman Tuhan di dalam dirinya. Loh, padahal menurut Bu Darni, di mana membunuh Yohanes 8. Bentar. Silakan Anda baca. Nomor 40. Mulai dari nomor 40. Silakan. Silakan. Tetapi yang kamu kerjakan adalah ia berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Bapakmu ini siapa? Iblis. Orang-orang yang mau membunuh Yesus adalah orang-orang yang mau melakukan pekerjaan iblis. Kalau Ibu Darni mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Yesus sudah dinubuatkan, berarti itu sama dengan Bu Darni menuduh bahwa Elohim itu adalah iblis. Jangan sekarang ayatmu sendirilah. Itu di Bible tertulis. Itu lain lah tertulis. Gimana kamu coba kamu baca? Gitu? Coba kamu baca Yohanes 8 nomor 40. Coba kau baca. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Apa itu? Berusaha membunuh aku. Berarti iblis menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Di mana ada tertulis berusaha membunuh aku? Yohanes 8 nomor 40. Kalau Anda tidak lengkap data itu, silakan Anda mundur. Data nomor 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena kenapa kau berusaha membunuh aku? Karena tidak ada firmanku di dalam dirimu. By the way, saya ini barusan masuk. Jadi apa nih topiknya apa sih sebenarnya? Topiknya apa sih sebenarnya? Topiknya yang datang kepada Kristen itu bernama Yesus itu bukan Yesus, tetapi iblis. Itu topiknya. Saya bisa balik ke kamu. Silakan. Kamu percaya? Silakan. Itu yang datang di Muhammad sana yang di Gua Hira itu. Apa kamu yakin itu Jibril? Yakin. Bukan iblis? Bukan. Siapa saksinya? Kami semuanya. Kami semua. Yes. Saat itu di Gua Hira memang ada siapa di situ? Lucu. Oke. Saya kasih analogi. Ada dengar. Ada seorang. Dengar dulu. Bu Darni juga dengar. Diam dulu. Sebelum kamu ditendang turun, diam. Ada seorang hamil. Oke? Untuk membuktikan bahwa wanita ini pernah digauli oleh seorang laki-laki, apa yang bisa kita buktikan? Padahal kita tidak hadir pada saat dia digauli. Apa yang kita bisa buktikan? Kehamilannya. Iya. Nah, sekarang berani tidak kamu bersaksi bahwa wanita ini pernah digauli sampai dia hamil, meskipun kau nggak jadi saksi? Benar nggak? Bagaimana? Ada seorang wanita hamil, kamu bersaksi bahwa wanita ini hamil karena sudah digauli. Berani nggak kau bersaksi kayak gitu? Kalau saya nggak lihat. Meskipun kau tidak lihat wanita itu digauli, tapi karena dia hamil, kamu berani nggak bersaksi bahwa wanita ini sudah pernah digauli oleh seorang laki-laki? Berani nggak? Karena udah bunting. Enggak, kalau udah bunting nggak ada suaminya, ya beranilah. Ya berani. Coba berani kan? Nah, sekarang kenapa Ibu Darni berani? Kenapa Ibu Darni berani padahal Ibu tidak melihat dia digauli? Berani itu. Kenapa Ibu Darni berani padahal Ibu tidak melihat dia digauli? Karena udah kulihat dia bunting dan gak ada Begitulah suaminya. saya bersaksi tentang Al-Quran. Sedunia manusia bersaksi tentang Al-Quran, meskipun mereka tidak datang pada saat pewahyuan, tapi kebenaran Al-Quran sudah tertorehkan di atas muka bumi ini. Itulah kami menjadi saksi.
Ya kami sekarang juga begitu. Kamu sekarang begini, dengar saya ngomong ya. Sekarang saya tanya kepada Kamu saudara. dengar dulu saya ngomong. Dengar. Sekarang coba ibu Bentar, takar kita- diri ibu. kita bagi-bagi lah waktu. Sabar. Sekarang saya tanya ke Bu Darni. Lukas berkata bahwa Yesus bersunat pada hari ke-8. Pertanyaan saya, bagaimana ibu bisa bersaksi tentang hal ini? Apakah Lukas melihat nonotnya Yesus? Sudah tercatat di kitab suci. Nah, sudah tercatat Maka saya aja kan? Percaya. Hanya karena tercatat. Percaya. Karena itu Kan sejarah. lucu. Dan Kan sejarah. lucu. Ya mana sejarahnya? Di mana Lukas pernah bertemu dan melihat Yesus pada masa bayi? Tua mana Itu Yesus makanya- dengan Lukas? Itu maka dicatat di situ. Iya, makanya pencatatannya ini Lukas melihat nonotnya Yesus atau Yesus memperlihatkan ke Lukas. Lukas, sini masuk ke sarung, lihat nih. Si botak udah mulai. Oh, guruku Tuhanku sudah disunat. Begitu. Dan begitu. Lukas itu maksudnya. Lukas itu memang sudah dipilih oleh Allah untuk menuliskan itu. Diberikan Astagfirullahaladzim. ilham. Di mana tertulis? Jadi Di mana tertulis? Percaya kepada Allah Di mana yang Maha tertulis Besar. bahwa Lukas Dia memilih diberi ilham? Setiap manusia yang dipilihnya untuk meneruskan pekabarannya. Di mana tertulis itu, Bu Darni? Itu nyatanya sudah dicatat si Lukas. Kalau Hairil Anwar juga hadir pada saat itu dan menulis, apa bedanya dengan Lukas? Bedanya di mana? Sama-sama menulis. Kenapa kemudian tulisan daripada Barnabas ditolak? Maria, Andreas, Filipus ditolak, sama-sama menulis. Jadi Kenapa ditolak? Bang Juma, jadi surat Al-Jin siapa yang kalian percayai? Surat Al-Jin, surat Kursi, surat Semua sapi itu betina. diwahyukan oleh Roh Itu Kudus gimana itu? kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mantap lah nyambung kami. ibu Lukas ini. pencapaian. Tidak nyambung. Ibu nggak nyambung. Roh Kudus kau kenal, Roh Kudus pun nggak kau kenal cuma. Dengarkan saudara Tondi. Roh Kudus nggak kau kenal cuma. Dengar Tondi, dengar. Orang Sorol. Kristen Indonesia aja yang mengenal Roh Kudus karena mendengarkan dari Islam. Paham kau? Roh Kudus pun nggak kau Roh kenal. Kudus itu hanya ada di Kristen Indonesia. Di luar negeri tidak ada yang mengenal Roh Kudus. Kenapa Kristen Indonesia mengenal Roh Tanya sama Kudus? kau. Dengar Saya Tondi. pasti- Tondi, dengar. Saya kan Pasang kupingmu baik-baik, Tondi. Kristen di Indonesia inilah yang baru mengenal kata Roh Kudus karena mereka hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Kristen Barat tidak mengenal apa itu Roh Kudus. Roh Kudus itu diambil dari Al-Quran oleh Lembaga Bible Indonesia, Tondi. Dasar iblis, nggak tahu dia kalau dia ditipu sama iblis. Gua hero. Jangan Bang bilang Roh Kudus itu nggak dikenal orang Coba Arab. Bu Darni. Bilangan ada. Dengar. Coba Ini ada silakan bilangan. tunjukkan Bilangan Roh 11. Kudus. Ini nih. Bilangan Silakan. 11 ayat 25. Lalu Oke. turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebahagian dari roh yang dihinggap pada dan ditaruhnya atas 70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka seperti nabi. Itu roh. Sesudah itu tidak lagi. Kenapa Bang Juma bilang nggak dikenal orang bangsa? Yang saya tanya Roh Kudus, Bu Darni. Roh Kudus ini. Tidak ada Roh Kudus di situ, Bu Darni. Dengar lagi. Yang Joel, ada hanya dengar. kata ruah. Bang Juma, dengar lagi. Di dalam Apa lagi? Mazmur 51 ayat 13. Ini Daud ya, ini Raja Daud. Tadi bilangan itu kitab Musa. Sekarang Raja Bilangan Daud. Mazmur. tidak ada kata Roh Kudus, Bu Darni. Roh itu Roh Kudus. Roh saja yang ada di situ, Bu Dengar. Darni. Mazmur 51 Sedangkan ayat 13. bahasa Yunaninya roh itu adalah pneuma, Bu Darni. Nah, dengar dulu Bang Juma. Pneuma, tidak ada roh dalam dari bahasa hadapanmu. Yunani, Bu Darni. Dengar, Bang Juma Jadi ayatnya. kata Roh Kudus itu diambil dan dicuri oleh lembaga Bible dari Al-Quran. Tuh Emangnya bahasa kesimpulannya, Arab Bu itu Darni. punya Islam Bang Juma? Sudah, bahasa Bu Arab. Darni. Kesimpulannya udah bahwa Kristen Bang Juma. Indonesia itu tidak punya Roh Kudus. Bahasa Arab itu Kata kan Roh milik- Kudus milik itu Allah. hanya diambil Bisa kita Kristen pakai dari dong. Al-Quran. Bang Juma. Itu kesimpulannya, Bu Darni. Jadi jangan sosokan.
sebut-sebut Roh Kudus. Yang ada di dalam Bible, Bu Darni, yang ada dalam Bible adalah pneuma hagios. Artinya apa? Hantu murni. Itu artinya. Masa Roh Kudus itu hantu murni? Tidak ada Roh Kudus dalam original teks. Yang ada pneuma hagios. Itu bahasa Yunani. Rohnya Allah itu kudus atau enggak, Bang Juma? Roh Allah itu bukan kudus itu atau enggak? yang sedang kita bahas, bukan itu. Bahasa Yunaninya adalah pneuma hagios, bukan Roh Kudus. Pneuma hagios itu artinya hantu murni, hantu murni. Diam dulu Bang Juma. Yesaya 63 ayat 11. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yesaya ini, Nabi Yesaya ini. Apa? Di mana? Di mana? Yesaya 63 ayat 11. Oke, kita baca ya. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu, zaman Musa, di mana dia memberikan naik dari laut bersama-sama dengan menggembalakan kambing dombanya. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya? Coba. Oke. Ada. Nah, sekarang di situ dikatakan apa? Roh Kudus. Ruah Kodes. Ruah Kodes. Ruah Kodes kan? Ruah Kodes. Roh Kudus itu kan sama itu Bang Juma. Roh Kudus itu sama. Itu Roh Allah. Roh Allah. Roh Kudus. Di situ dengarkan Bu Darni. Kalau Anda membawa Yesaya 63 nomor 11. Yesaya ini Nabi loh, Nabi Allah terdahulu. Iya, saya tahu. Perjanjian lama Di situ dikatakan ruah Kodes, bukan Roh Kudus. Ruah Kodes. Nah, lagi pula Ruah Kodes di dalam Yahudi itu bukan Tuhan. Oke? Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Roh Kudus di sini bukan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Ini lagi dalil. Apalagi? Dalil Terbang ya. lagi kemana? Kemana lagi? Tunggu ya sebentar. Ya. Dalam kejadian, di kejadian pun sudah ada loh. Di kejadian 1 ayat 2. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku, kata Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Bu Darni, karena manusia itu adalah daging. Tetapi Bu Darni, kalau Anda membawa kejadian, Bu Darni, coba Anda baca di Mazmur 104 nomor 4, Bu Darni. Di situ dikatakan ruah. Ruah itu ternyata apa artinya? Angin. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Angin bahasa Ibraninya apa? Ruah. Berarti kejadian 1 nomor 2, ruah Elohim melayang-layang itu adalah angin Tuhan. Angin Tuhan. Dengar yang melayang-layang. Apalagi? Terbang lagi. Mazmur, kayak mana Bang Juma mengartikan ini angin? Tengok ya. Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Kayak mana itu? Di mana? Angin. Mazmur 104 ayat 30. Mazmur 104 nomor 30 itu sama Bu Darni. Di situ berbicara mengenai gimana angin itu? Ruah itu kan, ruah itu kan, apabila engkau mengirim, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Ya udah, dikasih roh, nafas. Angin di situ, dikasih Bu roh kepada Darni, manusia, bisa maka diartikan tercipta. angin, bisa diartikan angin. Macam mana angin biar bisa tercipta manusia itu? Hei, tidak ada yang bisa tercipta tanpa angin, Bu Darni. Kalau berbicara mengenai kehidupan, Bu Darni, apabila engkau mengirim anginmu, mereka tercipta dan engkau membaharui. Loh, Tanya Bang Juma ini mengerti. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Bu Darni, Anda paham tidak? Dengar. Anda paham tidak bahwa ada beberapa tumbuhan yang hidup dan bertumbuh hanya karena tiupan angin? Bagaimana kemudian mereka dibuahi? Bagaimana kemudian bunga itu bisa mekar karena tiupan angin? Anda nggak paham itu.
artikan ini dulu Bang Juma. Dengar ya. Apa? Mazmur. Tunggu ya. Mazmur. Mazmur berapa lagi? Mazmur Yesaya banyak ini, tunggu ya. Iya, Mazmur silakan. 61 ayat 1. Ini Raja Daud ini. Roh Tuhan Allah ada padaku. Jadi angin Allah ada padaku. Macam mana ya Bang Juma ini? Iya, apa masalahnya? Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah menguras aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan sama yang di dalam kitab orang-orang Ayub, Bu. sengsara dan merawat orang-orang yang remuk Sama hati. di dalam Mana kitab Bang Juma Ayub, ini? Bu Darni. Sama di dalam kitab Ayub 27 nomor 3. Di situ tertulis apa? Selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Angin itu. Dengarkan dulu, ini lagi. Dengar. Apa lagi? Yehezkiel 37 ayat 14. Ini Yehezkiel Nabi ini Bang Juma. Aku akan memberikan rohku kepada dalammu sehingga Yehezkiel kamu berapa? hidup. 37 ayat 14. Kayak mana angin membuat hidup? Aku akan memberikan rohku. Angin itu oksigen, Bu Darni. Bang Juma, rohku itu besar loh. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Dengar Karim. dulu Bang Juma, dengar dulu Bang Astaga. Juma. Aku nggak mau Bang Juma itu masuk neraka nanti. Aku kepingin Bang Juma juga masuk surga ya. Nenekmu kipir, enak kali. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dengar, sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Itu roh itu memberikan kita hidup. Oh, bukan angin. Bang Juma ini ada aja. Loh, jadi yang tadi itu Ayub 27 nomor 3 itu apa coba? Coba. Selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Apa yang Anda pikirkan di dalam lubang hidungnya itu apa? Tahu Bang Juma artinya itu apa? Apa? Roh, nafas. Roh itu ada di lubang hidungku. Itu maksudnya Bang Juma. Maka kita hidup, maka manusia itu hidup. Berarti ruah Elohim itu bukan Tuhan, bukan? Tuhan dong. Kalau tidak ada Tuhan itu gak hidup manusia ini. Kalau gak ada nafas itu jadi menurut Bu Darni, Tuhan itu ada di lubang hidung. Rohnya itu nafas Elohim itu dihembuskan kepada manusia. Parah. Udahlah Bu Darni. Udahlah Bu Darni. Banyak ayat ini Bang Juma, banyak ayat. Udahlah Bu Darni, Anda salah menerjemahkan kitabnya orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak menyembah roh, sedangkan Kristen itu penyembah roh. Nah, ibu ingin supaya orang Yahudi Tuhannya roh. Oh, nggak bisa. Orang Yahudi tidak menyembah roh. Yang menyembah roh itu ajaran animisme, ajaran politeisme menyembah roh. Orang Yahudi tidak menyembah roh. Ruah Elohim orang Yahudi artikan udara atau angin. Tidak ada itu ruah Elohim diartikan seperti yang Anda artikan. Anda kan Kristen, penyembah roh. Bang Juma, ayat. Anda kan penyembah roh. Ayatnya lagi Bang Juma. Dengar dulu ayat ini. Benar nih. Orang Yahudi menyembah roh atau tidak? Capek aku, Bang Juma. Udah banyak kali dalil. Iya, orang Yahudi menyembah roh atau tidak? Masih Bang Juma tolak. Aduh. Kau tanya dulu. Orang Yahudi menyembah roh atau tidak? Rob itu apa? Rob atau rob? Tanya dulu. Orang Yahudi menyembah roh atau tidak? Kan tidak. Orang Kristen menyembah roh atau tidak? Menyembah roh. Kristen itu penyembah roh. Wahyu 5 nomor 7. Aku melihat roh Elohim, roh Theos, bertanduk 7 bermata 7, dan itulah ketujuh roh Theos. Kristen penyembah roh, Yahudi bukan penyembah roh. Ada ayatnya. Yohanes 4, Bang Juma, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu Kristen. Tolong tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi bahwa Elohim itu adalah roh. Tunjukkan. Udah dari tadi gue bacakan. Itu tidak ada. Itu keterangan Bu Darni. Roh Elohim, roh di dalam dirimu, atau aku hembuskan roh ke dalam tubuhmu, atau aku hembuskan rohku ke dalam tubuhmu. Loh, memang roh kita ini roh Tuhan. Kejadian 6 nomor 3. Aku mencipta selama
Rohku tidak selama-lamanya ada dalam diri manusia, sebab mereka hanya hidup 120 tahun saja. Rohku tidak selamanya ada di dalam diri manusia. Bukan berarti roh yang dimaksudnya adalah aku Tuhan itu sendiri masuk. Tidak. Rohku itu maksudnya roh yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri, kusimpan dalam diri manusia. Jadi ruah Elohim artinya ruah ciptaan Elohim. Melach Elohim artinya malaikat ciptaan Elohim. Eretz Elohim artinya bumi ciptaan Elohim. Samayim Elohim artinya langit ciptaan Elohim. Bukan berarti bait Elohim artinya Elohim itu adalah bait, rumah. Enggak. Berarti roh Elohim artinya sama seperti ruah Elohim, sama seperti bait Elohim. Yaitu sesuatu yang disandarkan kepada yang punya. Begitu. Bukan berarti Tuhan itu adalah roh, Tuhan itu adalah gunung, Tuhan itu adalah angin, Tuhan itu adalah rumah, Tuhan itu adalah langit, Tuhan itu adalah malaikat. Bukan kayak begitu, Darni. Jadi artikanlah kitabnya Yahudi sesuai dengan apa yang orang Yahudi artikan. Jangan Anda mentang-mentang Anda nyembah roh, kitabnya orang Yahudi Anda diartikan semua bahwa Tuhannya Yahudi roh. Kan ditertawakan sama yang punya kitab, Bu. Kristen, Yohanes 4:24. Dewa itu adalah roh, maka sembahlah dalam roh. Iya, itu dewanya Kristen, pahamnya kita. Yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku Yesus itu adalah roh. Itu bukan Yesus. Itu. Kalau Yesus itu manusia. Lagi, Bang Juma, lagi dalil. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia. Zakaria. Makanya nggak ada kitab kalian kan? Zakaria nggak ada, itu kitabnya Yesaya Yahudi. Mazmur nggak ada. Itu kitabnya Apalagi? Yahudi, Bu Makanya Darni. kalian nggak tahu, dengar. Itu kitabnya Yahudi, Ya. Bu Darni. Zakaria. Kalau kami pencuri, kalau Nabi kami penyamar, Zakaria Bu ini. Darni, seperti yang dulu, Bang Juma. dinubuatkan oleh Yesus, maka siapa yang melarang kami menggunakan terjemahannya kitabnya Yahudi, lalu kami tempelkan ke Al-Quran? Siapa yang melarang? Nggak ada kan? Sama seperti kalian. Kalian mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan. Itu kan bukan kitab kalian, Bu Darni. Iya, dengar. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya. Inilah firman Tuhan kepada Jurubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Nah, itu Tuhan semesta alam. Itu rohnya. Jadi dengan angin, firman semesta alam, gitu. Aduh, Bu Darni, tidak semuanya roh itu angin, tergantung konteks. Tapi meskipun tergantung konteks, tidak ada dalilnya Elohim itu adalah roh. Iblis itu roh, itu baru betul. Tapi kalau Tuhannya orang Yahudi bukan roh. Ngerti nggak Ibu? Roh itu adalah makhluk. Tuhannya Yahudi bukan makhluk. Tuhannya Kristen makhluk memang. Itu roh. Tidak semua kata roh di dalam kitabnya Yahudi itu artinya makhluk berupa roh. Bukan. Roh kadang angin. Sama seperti di Al-Quran. Al-Quran roh itu bisa diartikan Al-Quran. Roh bisa diartikan malaikat. Roh bisa diartikan kekuatan. Roh bisa diartikan ciptaan yang ada pada diri manusia. Roh bisa diartikan malaikat-malaikat di langit. Tergantung konteks. Nah, Kristen ini beda. Kristen itu penyembah roh. Kenapa? Karena Kristen itu dari Roma, bukan dari Yahudi. Pahami dong, Bu. Kenapa kemudian Anda mengambil kitabnya orang Yahudi, Anda tempelkan di agama Anda? Karena semua istilah-istilah roh dalam kitabnya orang Yahudi, Anda katakan itu adalah Tuhan. Padahal tidak. Ruah Elohim melayang-layang. Ruah Elohim ada di dalam hidungku. Ruah Elohim datang kepada Musa. Ruah Elohim diberikan kepada para utusannya. Yesus pun mengatakan itu dalam Yohanes 3 nomor 34. Siapa yang diserahkan tugas untuk menyampaikan firman, maka ruah Elohim ada padanya sampai tanpa terbatas. Ada berapa orang yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman? Banyak. Musa, Daud, Salomo, Yeremia, Daniel, Samuel. Pada diri mereka diberikan roh Tuhan tanpa terbatas. Kata siapa? Jadi Kristen berbeda. Kristen ini sekte di luar Yahudi, penyembah roh. Yahudi tidak menyembah roh. Beda. Jangan Anda gunakan Yahudi untuk menjual Tuhan Anda yang adalah roh, makhluk halus. Jangan, Bu Darni. Beda itu.
Coba tanya kepada orang Yahudi. Saudaraku Yahudi, ya paman, apakah Elohim itu adalah roh? Ketawa mereka. Loh, roh itu kan makhluk halus. Gimana pula kau katakan Tuhanku yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub, kau katakan roh? Roh itu hantu, roh itu setan. Bagaimana mungkin Tuhan saya roh? Tuhanku pencipta roh. Kejadian 6 nomor 3, Zakaria 12 nomor 1. Akulah yang menciptakan roh dalam tubuh manusia. Bang Juma, itu Bu Darni. dalil lagi. Bilangan 16 ayat 22. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk. Satu orang saja berdosa. Masakah engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Bilangan ini kitab Musa, Bang Juma. Iya, betul. Coba Anda teliti lagi. Ya. Coba Anda teliti lagi bacanya. Coba Makanya Anda teliti Allah lagi. kami itu Allah yang hidup. Yang hidup kekal. Gitu. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Benar nih. Tuhan Makanya Anda nanti kami itu orang roh. Kristen, Bang Juma, nanti makanya kami orang Kristen, setelah kami nanti dibawa ke surga, maka kami akan melihat Tuhan kami itu. Itulah Yesus. Aduh, Nanti mimpi. wujudnya itu Yesus. Mimpi. Tidak ada pengikut Paulus yang akan ke surga, nggak ada dalilnya, Siapa nggak bilang? ada. Mana dalilnya? Roma 8 ayat 1. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya. Nah itu. Kata siapa? Roma. Kata siapa itu? Surat Paulus. Iya, dari mana Paulus dapat ilmunya? Ya, kan dia kan pilihan Yesus. Itu dia. Yesus. Di situ masalahnya. Ya. Yesus tidak pernah mengenal Paulus. Yang Kami mengenal bangga. Paulus itu adalah Yesus KW yang datang kepada Paulus dengan yang datang kepada Bani Israel. Itu berbeda. Pendapat tidak bisa. Bang Juma, Tidak bisa. pendapat di luar Darni. dari yang beriman kepada Injil. Sekarang kutanya sama Maria. Maria, ya paman, yang kau lahirkan manusia atau bukan? Manusia. Tuhan, sudah jelas Tuhan, malaikat berkata kepadanya dari Roh Kudus. Nah, engkau akan menamai dia Immanuel, Allah beserta kita. Bu Dari, boleh nggak membacakan satu dalil Yohanes 1:51? Bisa nggak? Yohanes 1, Ini pengakuan Yesus loh. Iya. Silakan Pengakuan Ibu. Yesus waktu dia di bumi kan? Iya, silakan Anda baca. Baca dulu dong. 5. Yohanes 1 nomor 51. Oh, Yohanes 1. Bentar ya. 51 ke 9. 51 ayat 50. Yesus berkata. Yesus menjawab, katanya kepada karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Anak manusia itu Yesus. Nah, berarti Yesus mengaku sebagai anak apa? Anak Allah. Mati mijak. Inilah orang Kristen. Anak manusia. Itu baru Iya, betul. itu gelarnya anak manusia. Berarti Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri dirinya anak manusia kan? Iya, karena dia yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus itu cahaya Yesus. Anak manusia atau bukan? Anak manusia masih. Anak manusia itu yang datang kepada Paulus. Tapi di dalam cahaya itulah Yesus. Bu Darni, Galatia 1:12 Paulus sendiri mengaku dengan mulutnya. Memang. Sebab aku menegaskan kepadamu, Paulus menegaskan, aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, tetapi dari Yesus. Yes. Apa yang salah? Yesus manusia atau bukan? Dia datang sebagai manusia, Astagfirullahaladzim. Sebelumnya dia firman. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Elohim menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 Bang Juma. Yesus mengaku dirinya manusia. Paulus menerima Injil bukan dari manusia, Nyatanya tapi dari Yesus. Bang Juma, sewaktu Yesus di bumi, gak pernah Yesus menolak Maria dan bersama-sama ibu-ibu yang lain menyembah kaki Yesus. Lalu kapan Yesus itu sebagai bukan manusia, Bu Darni? Kapan dan di mana itu? Ya, mulai sebelum
Sebelum di mana? Di bumi mana? ini ada, aku adalah yang awal dan yang akhir. Astagfirullah. Sebelum Abraham aku itu di sudah kitab ada. Wahyu, Bu Darni. Itu bukan Yesus manusia. Itu Yesus lain, Bu Darni. Wahyu 1 ayat Astagfirullahaladzim. 8. Wahyu 1 ayat 8. Aku Astagfirullah. adalah yang awal dan yang akhir. Iya, Yang itu bukan Maha Yesus, Kuasa Bu Darni. dan yang akan Astagfirullahaladzim, datang. Emangnya ya Allah ya Bang Juma, Karim. emangnya Allah mau akan datang Bang Juma? Akan Astagfirullah. datangkah Allah? Bu Bukan, kan? Darni, Yesus Bu yang Darni, akan kutanya datang. dulu, kutanya dulu sama Bu Darni. Yesus berkata sebelum dia terangkat ke langit. Ingat ya, kitab Wahyu itu ditulis di Patmos tahun 100. Yesus di tahun 33 mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, di tahun 33, apakah kitab Wahyu itu sudah ada atau belum? Ya, itu tetap firman kan? Bukan begitu. Bu Darni, ini iblisnya terlalu kencang. Iblisnya terlalu kencang ibu ini. Gajinya Bu Darni dari iblis besar kali ini. Kutanya sama Bu Darni, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan. Bang Juma, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah kitab Wahyu sudah ada pada saat itu? Ya, memang pada saat itu ya belum ada lah. Belum ada. Iya, tapi segala kan firman, segala ditunjukkan firman, Allah. segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Emangnya salah Wahyu tidak rupanya, ada. salah Wahyu tidak ada. rupanya Tuhan menunjukkan segala sorga itu kepada Yohanes di Pulau Segala Patmos. firman, segala Ditunjukkannya. firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan. Ada enggak kitab Wahyu? Tidak ada. Berarti firman yang di kitab Wahyu ini firman dari mana? Itu firman Dari para rasul dong. Dari mana firman ini yang di Pulau Patmos ini dari mana? Kan Yohanes itu diperlihatkan Allah segala Bu Darni, bentuk Yohanes hidup bersama dengan Yesus hanya sampai usia 33 tahun, Bu Darni. diperlihatkan Allah. Mari kita mimpi, jujur. dalam mimpi Mari kita diperlihatkan. jujur. Bang Dan Juma. segala firman yang Yesus terima dari Tuhan telah Yesus sampaikan pada saat itu juga, yaitu tahun 33. Kitab Wahyu ditulis tahun 100. Itu siapa yang berfirman di situ? Siapa? Kan diberikan penglihatan kepada Yohanes Pembaptis. Siapa yang berfirman bukan kepada Pembaptis, penulis kitab Wahyu? Yohanes. Siapa? Diberikan segala kuasa penglihatan di dalam mimpi kepada Yohanes. Maka Allahu Yohanes Akbar. mengetahui Allahu bahwasanya Akbar. begini loh keadaan Allahu surga itu. Akbar. Ditunjukkan Masya Allah Allah. kepada dia, ditunjukkan Yesus kepada siapa? Kepada Kenapa Yesus menubuatkan akan datangnya Yesus palsu? Kenapa? Gak ada Karena disebutkan Yesus palsu. iya, Yesus menubuatkan adanya Yesus palsu. Cuma Benar. dibilangnya nanti kelak akhir zaman, kalau aku ada di sana, jangan kau percaya. Oh, bukan akhir zaman Kedatanganku itu. akan Salah. menyambar kilat dari timur ke barat. Itunya kata Salah, Yesus. Benar. Itu bukan akhir zaman. Itu bukan akhir zaman itu. Itu bercerita Akhir tentang zaman itu. bukan. Coba Anda baca lengkap, Bu Arni. Baca lengkap. Di Matius 24 itu kan tertulis. Itu bukan bercerita tentang akhir zaman, Bu. Itu bercerita tentang di mana Yesus berkata sama dengan yang ada dalam Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kau mau percaya. Ini ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Berarti penyesatnya itu datangnya kepada Bani Israel. Di dalam Matius 24, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Pertanyaannya, apakah ada orang yang datang kepada orang pada angkatan Yesus mengaku Yesus, padahal Yesus sudah tak ada di bumi? Dan apakah Yesus yang datang kepada orang tersebut menyesatkan banyak orang? Orang yang banyak disesatkan itu apa nama kelompoknya? Yang membawa-bawa nama Yesus. Memang kalau ada orang melihat Yesus dan dia menyampaikan pekabaran-pekabaran di luar dari hukum-hukumnya, itu penyesat. Nah, itulah yang terjadi kepada Paulus. Enggak ada di perintah-perintahnya Paulus. Paulus itu tetap di dalam pengajarannya.
Astagfirullahaladzim. Penuntun Ya bagi Allah, kamu ya sampai Karim. Yesus datang, kata Paulus. Ya loh, Bang Allah Juma. ya Karim. Aduh, itu Gimana sih? gak ada Paulus penyesat. Ibu nggak mengerti ada. nggak kata penyesat itu? Yang namanya Iya. penyesat, lihai, licik, cerdik mengolah sesuatu data. Nah, sekarang Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Penyesat itu berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Nah, kemudian tidak lama kemudian muncul oknum yang mengaku Yesus, padahal Yesus sudah terangkat ke langit. Ini tergenapi nubuatan Yesus, menyesatkan banyak orang. Pengikut Yesus palsu yang datang di tahun 52 kepada Paulus, itu pengikutnya namanya Kristen. Juma, ayat itu Astagfirullahaladzim, Bang Juma. ya Allah ya Karim. Dengar Bang Juma, ayat itu untuk akhir zaman kita baca. Tidak ayat ada 27. akhir zaman. Dengar dulu Silakan. Bang Juma. Silakan. Kita dengar, baca dulu 27-nya. Sebab ya, sama seperti kilat Ya. memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus. Nah, kalau Anda mengatakan, aku ada di padang gurun, aku ada di sana, tapi kalau belum ada tanda ini memancar dari timur sampai jangan ke kau barat percaya. itu, jangan percaya. Ya itu dia. Maka ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus Ini kedatangannya di padang nanti, gurun. Bang Juma. Bukannya Astagfirullahaladzim. Paulus. Hei, Bang Bu Juma, Darni. Bang Juma ini Bu Darni. bukan. Ini enggak kitabmu Bang Juma. Jadi sewaktu Paulus melihat Yesus itu Yesus memilih Paulus agar dia bertobat dan menjadi penginjil untuk menjadi penyampai kabar baik kepada seluruh bangsa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Begitu loh, Bang Juma. Astagfirullahaladzim. Di sini Yesus berkata apa? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Ini. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Yudea masih ada nggak sampai sekarang, Bu Darni? Ada nggak Yudea? Adalah Yudea. Di mana Yudea itu, Bu Darni? Di Bani Israel sana lah. Di wilayah di Israel sana. Iya, di mana sana. itu Yudea? Di mana? Di wilayah Bani Israel sana, Bang Juma. Nah, ini tahu Bang Juma, tunggu. Tahu Bang Juma arti ayat ini, Bang Juma? Tahu Bang Juma arti ayat ini? Ini panjang kali nanti untuk menceritakan Saya paham kali, Larilah, saya ngerti. tinggalkanlah perkotaan. Saya ngerti katanya. kali. Larilah ke kota-kota. Maksudnya itulah yang kuceritakan pernah sama Bang Juma. Nanti kelak kita ini akan dipaksa untuk memasukkan chip. Nah, kalau kita di kota ini, nanti kita dimasukkan ke tubuh kita ini. Dari rumahnya. Iya, dengar Dan dulu. orang yang sedang dengar sabar, Dengar dulu. saya bacakan, saya bantu baca. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoa supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu itu tidak disingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, ada Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Ini kejadian terjadi di Yudea. Oke? Terjadi di Yudea Tapi ini, itu Darni. nanti untuk akhir zaman itu Bang Juma. Nanti kelak, Astagfirullahaladzim. dengar dulu. Ini itu, bukan akhir ini zaman. Orang tunggu dulu Bang Juma. Nanti ini udah Ya pernah Allah, ya kami Karim. diseminarkan ini Bang Juma. Nanti katanya Allahu larilah ke Yudea, Akbar. larilah ke perbukitan. Allahu Di sana Akbar. engkau bercocok tanam, kan katanya Bang Juma. Nanti Astagfirullah. kelak kita ini umat manusia ini sekuat tenaga pun kita untuk beribadah, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak tahu, tidak ada Roh Kudus kepada kita. Dan Sekarang kita saya- tidak tahu saya pemandangan, dapat- penglihatan Benar nih. seperti itu. Tunggu dulu Bang Juma. Dengarkan dulu aku.
Nanti kita Bang Juma suatu waktu kita akan dipaksakan untuk menerima tanda itu. Siapa yang nggak menerima itu maka dikatakan larilah, tinggalkan perkotaan. Jadi kita disuruh untuk berada di perbukitan. Di sanalah kita bercocok tanam. Kalau kita ditinggal di kota ini wajib kita memakai itu. Jadi sekuat tenaga apapun kau Bang Juma belajar Al-Quran, belajar Ngapain ibu lari? Itu terjadi di Yudea, ibu di Indonesia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang Juma nanti menerima tanda. Itu di Yudea, bukan di Indonesia. Kenapa di mute aku, Bang Ali? Astagfirullah, ya Allah ya Karim. Tapi itulah yang aku pelajari, Bang Itu Juma. di Yudea, Bu Darni, bukan di Indonesia. Nanti kelak juga, itu juga nubuatan Bang Juma. Astagfirullah. Nubuatan Yesus Bang Juma. Nanti kau percaya Ya Bang Juma. Allah, ya Nanti kau Karim. ingatlah aku sobat Bang Juma. Suatu waktu nanti Astagfirullah. Bang Juma mengingat aku nanti. Betul ya kata Bu Darni. Nanti Nggak ada. dipaksakan. Ini untuk bukan memakai itu. tanah Yudea, Bu Darni. Sekarang saya tanya sama Bu saja Darni. ke depan. Sekarang saya tanya sama Bu Darni. Apakah terjadi huru hara ketika murid Yesus pada saat bersama dengan Paulus? Kutanya dulu. Ya terjadi di mana-mana ada Terjadi kan? Gimana sih Bang Juma ini? Bahkan dikatakan dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Inilah yang Yesus nubuatkan. Jangan akhir zaman. Paulus itu pembawa huru hara di tengah-tengah murid Yesus. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ampunilah Bang Juma telah mengatakan Rasul Paulus. Bu Darni, coba gantian sama Bang Ranto, Bu Darni, Bang Ranto nih. Susah memang kalau iblis sudah bersarang di otak. Inilah yang terjadi. Dalil pun dibantah. Paulus itu melakukan huru hara, menangkap murid-murid Yesus, membunuh orang-orang yang ada pada zaman itu. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Dulu sebelum bertobat Bang Juma. Justru itu Bu Darni. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Setelah Paulus itu bertobat, kan sudah dikatakan nih, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci. Siapa pembinasa keji? Paulus. Setelah dia membunuh, dia berdiri di tempat suci dengan mengatakan, aku rasul. Makanya dikatakan di data nomor 23-nya, pada waktu itu, nah coba ditunjuk langsung oleh Yesus. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, Paulus, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ada Yesus dalam bilik, Paulus, jangan kau percaya. Paulus itu mengatakan bahwa dia ada di aule. Apa? Paulusnya ada di dalam aule. Oke? Paulusnya mengatakan itu di dalam bilik penjara. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara. Ketika dia ke Damsyik di padang gurun, dia mengaku bertemu dengan Yesus. Apa kata Yesus kemudian? Sebab, nah ini dia mengklarifikasi semua pengakuan-pengakuan orang yang bertemu dengan aku. Apabila ada orang berkata begini, bertemu dengan Yesus di sana, di sini, jangan kau percaya. Sebab, Yesus mengatakan apa? Sebab, sama seperti kilat, memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Itulah kedatangan Yesus. Baru percaya. Demikian pula kedatangan. Jangan kau percaya. Itu. Kedatangannya Bu Darni. Kutanya dulu sama Bu Darni. Kutanya dulu. Sekali lagi saya ingin bertanya kepada Bu Darni. Sekali saya bertanya. Menurut Yesus kedatangannya ditandai dengan cahaya yang berlontar dari timur sampai ke barat. Betul? Bukan kedatangan Paulus, kedatangan Yesus yang kedatangan Yesus. Yesus seluruh berkata, manusia melihat. Yesus berkata, semua manusia melihat. Nah, apakah semua manusia melihat ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Ayo, jujurlah.
Jujurlah. Walaupun ibu itu punya sertifikat sebagai perpanjangan tangan iblis. Jujur Bu Darni, jujur. Dengarkan saya Bu Darni. Jawab pertanyaan saya. Menurut Yesus, kedatangannya yang kedua nanti seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Betul? Yes, betul. Nah, berarti kedatangan keduanya sudah terjadi atau belum? Belum terjadi. Lalu yang datang kepada Paulus itu siapa? Secara pribadi dia memilih Paulus. Gimana sih teman-teman muslim ini? Makanya kalian gak beriman kepada Alkitab, jadi kalian mengarang. Justru Paulus itu, dengar. Justru Yesus mengatakan, kalau ada orang mengaku secara pribadi bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Siapa bilang gak percaya kalau Yesus memilih aku untuk menuntun aku ke jalan yang benar? Bukankah Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai seperti kilat yang menyambar dari Bang timur Juma sampai ke barat. Botol sebenarnya Bang Juma, botol berarti ya. Botol Bang Juma. Nggak tahu Bang Juma arti ayat 27 itu. Nantinya setelah kedatangan yang kedua kali, kilat memancar dari timur ke barat. Oke. Sekarang kedatangannya yang keberapa yang datang kepada Paulus itu, Bu Darni? Belum, itu hanya sebagai dipilih Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim. Justru Yesus berkata, jangan kau percaya kalau ada orang berkata bahwa astagfirullahaladzim. Bu Darni, coba kata Yesus di data nomor 30-nya Bu Darni. Pada waktu itu akan nampak anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah itu sudah terjadi? Belum, nanti kelak dia Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Yang datang kepada Paulus Yesus, tapi belum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Bu Darni, dengarkan saya Bu Darni. Dengarkan saya. Habis ini Anda boleh turun. Nggak ada orang Islam bisa kau tipu Bu Darni. Dengarkan saya. Yesus, dengar. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dan mengaku akulah dia. Sebab kedatanganku diawali dengan kata sebab. Sebab kedatanganku sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Demikianlah pula kedatangan anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan anak manusia. Belum akhir zaman itu. Botol kalian semua. Botol. Kau turun. Kau wanita jalang turun. Kita gila, kau yang turun. Kedatangan dari kamu nanti itu. Udah dibilang kita botol, kau yang botol laknat. Yesus sudah nyata-nyata mengatakan, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itu baru aku yang datang. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya terlontar dari timur sampai ke barat, dan seluruh manusia akan meratap. Pada saat aku datang, seluruh manusia akan meratap. Kenapa? Karena pada saat itu adalah tanda-tanda kiamat sudah datang. Manusia akan meratap semuanya. Ini cuman Paulus aja sendiri yang tahu. Aku bertemu dengan Yesus loh. Orang sudah bilang, Yesusnya berkata, apabila ada si penyesat mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua tandanya begini. Seperti cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Itu baru aku. Jadi kalau ada cuman berkata, aku bertemu dengan Yesus di kolong cabe, di pohon cabe, jangan kau percaya. Aku bertemu dengan Yesus di bawah pohon toge, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai. Sudah nyata-nyata ditulis di kitabnya sendiri, masih juga sesat. Habis itu dibilang kita botol. Kamu yang botol, kau nggak ngerti Bibelmu sendiri. Itu namanya bahlul. Kenapa kau tidak ngerti Bibelmu? Karena iblis menguasai dirimu. Iblis tidak ridha. Iblis tidak mau kemudian kau masuk ke dalam surga. Iblis mau kau temani ke dalam neraka. Kitabmu sendiri kau jadi bingung. Yesus berkata, kalau ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti sama seperti cahaya yang memancar dari timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, aku. Jadi kalau hanya mengaku, aku bertemu dengan Yesus di dalam kardus Indomie loh, jangan kau percaya.
Aku bertemu dengan Yesus di toilet umum lah. Jangan kau percaya. Aku bertemu Yesus pada saat aku sholat tahajud. Jangan kau percaya. Aku bertemu di Yesus pada saat aku umroh. Jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatanganku nanti. Jadi jangan percaya. Makanya orang Yahudi tidak ada yang Kristen tidak percaya kepada Paulus. Paham? Udah bang, minum dulu. Gitu ya. Demi kalian saya rela kehausan supaya kalian waras. Tapi kalau Bu Darni itu tidak bisa waras lagi dia. Udah permanen. Ya, silakan saudara-saudara, silakan. Hebatan mana Paulus dengan Muhammad? Itu satu-satu. Tunggu, sabar dulu Jos. Ini Hebat Paulus lah, karena Paulus bisa melantik setan menjadi Tuhannya manusia seperti kamu. Paham? Udah bang. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Paulus berhasil menjadikan iblis bertahta di bumi dengan dia disembah mengatasnamakan Yesus. Iblisnya datang mengaku Yesus. Penyesatnya datang mengaku Yesus. Itu enggak, saya berbicara mengenai fakta. Yesus berkata penyesat datang dengan memakai nama siapa? Yesus. Datang enggak Yesus kepada Paulus? Datang. Mengaku enggak Paulus? Mengaku. Di mana tertulis? Galatia 1:12, nomor 11-12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku, tetapi Yesus. Pertanyaannya, ada enggak Yesus bukan manusia? Ada enggak? Sedangkan Yesus sendiri mengaku, malaikat naik turun dari langit ke bumi menemui aku yang adalah anak manusia. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Jangan kau percaya, kata Yesus. Hayo. Sedangkan Paulus berhasil membuat kalian gila dengan menyembah Yesus yang bukan manusia. Paham sama sini? Itulah hebatnya Paulus. Bilang, bukan levelku dia itu. Itulah hebatnya Paulus. Dia mampu menjadikan iblis laris manis disembah oleh orang Kristen. Itulah hebatnya Paulus. Paulus bilang bukan levelku dia itu. Itulah hebatnya Paulus. Mampu menjadikan iblis kemudian menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dan ingat, apa bukti bahwa Paulus berhasil menjadikan iblis menjadi Tuhannya Kristen? Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Apa kata Yesus? Di akhir zaman kelak banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai namamu, wahai Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, wahai Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena Kristen. Enggak. Saya bisa buktikan itu. Atas kehendak siapa kamu menyembah Yesus? Jawab. Jawab. Di situ kuncinya. Itu kuncinya. Saya dulu. Oke, jelas ya. Jadi kalau Anda mengatakan Paulus itu hebat, saya pun ikut bertepuk tangan. Paulus adalah manusia hebat yang mampu menjadikan iblis menggantikan status Tuhan yang adalah pencipta dan bumi, yang disembah oleh orang Kristen sedunia. Yos. Abang Juma, izin. Mengaku Yesus. Demikian. Oke. Itu kesimpulan. Abang Zuma rehat sebentar ya. Oke. Jadi ini Bang Zuma, saya punya pertanyaan sama Bang Zuma. Kita sistem tanya jawab cepat aja ya Bang ya. Sebagai orang yang meyakini ataupun orang yang bermeluk agama Islam, apakah di dalam agama Islam ataupun Abang Zuma sendiri meyakini bahwasanya seorang Paulus itu adalah utusan atau bukan? Silakan Abang. Paulus itu utusan iblis. Udah jelas aku jawab tadi kan. Utusan iblis yang mengaku Yesus. Udah aku jawab, udah terang. Nggak perlu kau ragukan itu. Bukan. Dia utusan iblis yang mengaku Yesus. Karena gini ya Bangku. Ya, silakan. Jadi yang saya pelajari sedikit gitu ya, sebagai ilmu tambahan di dalam Al-Quran itu ada di surat Yasin ke-14. Itu memang namanya disebutkan dulu. Tetapi masalahnya di situ
berada di tempat di Antioquia, Bang. Sementara yang mengajarkan berita kebaikan, berita baik di Antioquia itu hanya Paulus, baru Simon Petrus dan Yohanes. Berita baik. Maksud saya yang ada di dalam surat Yasin 14 itu yang bernama Yohana, Bulus dan Syam itu siapa? Nah, saya ingin tahu itu aja, Bang. Oke, silakan. Itu utusan Allah. Bukan utusan Yesus itu. Siapa bilang itu utusan Yesus? Masalahnya gini, bukan masalah utusan siapanya atau enggaknya. Masalahnya gini, kan namanya di situ Paulus kan itu kan utusan Yesus yang saya katakan iblis. Kalau di Al-Quran kan namanya Yohana, Bulus dan Syam. Waduh. Mana Bang Juma ini? Kacau ini teman-teman. Apa Pak, terusin kenapa? Wah, nah itu kan Bang Andi, kalau yang di Al-Quran tadi kan yang diutus di situ adalah Yohana, Bulus dan Enggak ada, itu tafsir itu bukan Al-Quran, itu tafsirnya. Enggak loh Bang, itu surat Yasin 14 loh Bang. Coba buka. Ramon, lu diam dulu kan satu-satu lo. Lu punya etika nggak? Orang lagi ngomong lo. Saya buka Bang ya. Ya berapa? Nomor 14 Bang. Apa itu? Ini sebentar saya buka bentar. Ini kan. Alif silakan dijawab Ustaz. Oh, udah. Surah apa sih? Surah apa? Udah ketemu Ustaz? Surah Yasin ayat 14 itu kan sorry. Ya, itu sebenarnya pendapat penafsiran orang-orang, bahkan di kalangan waktu itu zamannya zaman masa tabi'in. Jadi banyak orang yang mu'alaf waktu itu. Jadi memasukkan pendapat bahwa di situ ada nama Paulus gitu kan, Paulus, Yohana dan Sam'un. Pendapat seperti itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wa Nihayah adalah pendapat do'ipun jidan. Pendapat yang sangat do'ip yang tidak bisa diambil barometer kebenarannya gitu. Seperti itu Pak. Siapa ini yang bicara tadi Pak? Jadi tafsirnya itu udah dijawab itu. Bukan itu ayat Al-Quran. Bukan. Nggak ada di Al-Qurannya. Di Al-Qurannya nggak bunyi begitu. Benar. Tapi kau tadi mengatakan Al-Quran. Iya, maksud saya mengutip dari surah Yasin 14 kan ada 2 utusan dan 3. Bukan surat Yasin itu tafsir. Iya, saya tahu itu tuh tafsirnya bahwasanya yang diutus itu orang pertama tuh ini. Udah dijawab Ustaz Alif itu. Maksud saya itu ini Bang. Kan ini ada tafsiran. Kamu udah dijawab monyet. Kamu masih anjing kau itu Kau udah dijawab. Kau itu bukannya menanggapi si Paulus botak, malah kau udah dijawab. Maksud apa? Maksud monyet. Ada aja kau sok-sok polos kau. Udah dijawab. Itu bukan Al-Quran yang lu baca. Dasar pemakan babi ya. Udah dijawab, itu bukan Al-Quran. Paulus baik mungkin itu tentang dulu, itu tadi tafsir yang tidak bisa kita pegang karena udah pendapat pribadi tadi. Udah Ustaz Alif udah menjawab loh. Langsung dijawab lagi, menurut saya, menurut babi itu kau. Saya rasa itu Hanso juga udah sering bertanya, itu udah 74 kali setengah dia bertanya itu kan. Itu aja melulu. Sedangkan pertanyaan menyumbang gak ada yang bisa menjawab. Mana silsilah Paulus itu? Ada Kristen bisa menunjukkan silsilah Paulus mulai dari dilahirkan sampai dia digantung. Ada ya? Kan gak ada juga. Bukannya topik itu yang Anda perkuat dulu. Udah dibilangin yang kau baca dari awal sudah saya jawab, yang kau baca itu bukan Al-Quran. Jadi Ustaz Alif ya, silakan.
Orang kayak gini mah langsung gua hajar, bener. Ya, mungkin iklan aja dulu biar tenang, biar apa namanya suasananya nyaman. Silakan Bang Kaisar. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara, ada suara. Ada. Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman ya. Saya pantun dulu sebelum bernubuat ya. Jika nasib Tuhanmu sadis, miris dan mati seperti kecoak, ditangkap, ditelanjangi, diracun dan ditombak, bahkan nasibnya tidak lebih terkutuk dari seekor kecoak, hina bau seperti hidup kotor di kandang ternak. Selama ini kalian hanya menyembah Lucifer dan setan. Iblis yang datang kepada si gundul bangkotan, mengaku datang dengan cahaya kilauan, diprank Pak Ulus, The Gang dan kawan-kawan. Jadi teman-teman, tap-tap layarnya jangan lupa. Setelah bernarasi kalau bisa sampai 1 M ya. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Juntak menyiarkan langsung live forum debat di frekuensi 3,1 FM Sungai Jordan. Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota menghimbau sahabatku semua kencangkan tap-tap layar sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas, juga saya sendiri. Sekali lagi, saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal ya, akademis dan duduk manis. Untuk kalian penyembah gagang ketapel yang selama ini percaya buku-buku novel, kenapa kalau ditanya gila dan ngomel-ngomel? Jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. 4 penulis menciptakan buku, segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu, tidak makan kalau tidak tipu-tipu. Sejak kapan anak Tuhan menjadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau telan. Sejak kapan Tuhan berak, tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan. Bobroknya otak kafir penyembah setan, seperti lumpur basah bercampur air jamban. Hidupmu seperti kerang tawar lepas lautan, bersatu kau punya otak dengan kotoran. Hidup penuh dengan kebohongan, mematikan logika dan pikiran. Satu pertanyaan tapi 777 juta jawaban yang kau lontarkan. Rusak parah seperti pagar kecamatan, tidak jelas, tidak beraturan, lumut dan terkikis dimakan zaman. Ingat, segala daging halal boleh kau makan, terkecuali daging sandal dan rodaban. Segala daun-daun boleh kau konsumsi, terkecuali daun pintu jendela dan terali besi. Segala air juga boleh kau minum dan telan, terkecuali pecahan air ketuban. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima dan selamat berkoar-koarlah kalian seperti mencari ketiak ular. Stay tune. Itu si Noah itu selalu itu yang dibawa kalau ketemu. Selalu itu yang dibawa. Udah berapa kali dijawab, Ustaz Tata menjawab. Pernah juga dijawab oleh Ustaz Wafi. Ustaz Ali udah berapa kali menjawab itu? Surat Yasin ayat 14. Udah bosen sih sebenarnya. Iya. Tapi masih ngeyem tiap hari gitu loh. Diulang-ulang. Cuma gini Bang Adi, konsekuensinya kalau mereka mau memaksakan itu adalah untuk Paulus, maka mereka harus percaya bahwa Paulus itu adalah orang yang tidak menuhankan Nabi Isa. Karena ajarannya tauhid, tidak ada yang menuhankan Nabi Isa gitu. Itu kalaulah mau paksakan kan gitu. Karena ayat itu tidak mengajarkan tentang bahwa utusan itu adalah yang menuhankan Nabi Isa gitu. Itu pendapat-pendapat itu kan dari dalam tafsir Ibnu Katsir. Di mana tafsir Ibnu Katsir itu ketika membahas satu ayat, membuat sebuah riwayat, ketika riwayat itu tersiar di tengah mereka gitu loh. Ada pendapat ini menyebutkan nama ini. Dan pendapat-pendapat itu diperjelas lagi oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa pendapat-pendapat ini adalah sangat lemah. Artinya doi pun jidan itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan gitu. Jurunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sakit, Dinda? Ulah Yesus yang kau aniaya. Bangkit kembali. Berapa Aku sudah jahitan itu? menerima 38 akun. Berapa jahitan itu kena tembak? Berapa jahitan? 3 jahitan.
Jadi begini ya, saudara-saudara Kristen dengarkan ya. Terkait dengan surah Yasin, itu jawabannya ada di ayat 29. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati semuanya. Sekarang pertanyaan saya, di Antioquia pada zaman Paulus ada di sana? Apakah ada kemudian diberitakan mati sekampung di sana atau se-Antioquia? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada kan? Remon jawab tuh, Remon. Si Buan jawab. Enggak ada. Berarti bukan Paulus yang dimaksud di situ. Itu hanya tafsir. Itu pun dikatakan daif jiddan. Apa itu daif jiddan? Mendekati maudu. Mendekati riwayat palsu. Gitu cara belajarnya. Oke, lanjut. Guru-guru yang ada di sini silakan, saya cas HP dulu. Gurunda izin ya, saya kecilin Gurunda biar nggak kena. Iya, silakan. Tep teman-teman, 1M cepat. 2 menit 1M. Saya curiga ya tombak yang dipakai ini tulang ikan yang dimakan Yesus ini yang pakai tombak. Iya. Ikan pari. Lanjut. Ada nubuatan juga itu. Ada nubuatannya juga itu, Bang Zuma. Iya, silakan. Gimana nubuatannya? Iya benar ya. Ya teman-teman ya, Tuhan kok ditumpuk jadi 3 seperti kue lapis legit yang basah. Kalau kalian juga masih memaksa seperti lawakan si lambe tura. Dari dulu sampai sekarang kalian tidak bisa menundukkan Tuhan. Seperti Metro Mini Kopaja berjalan dari kenaikan sampai keturunan tidak ada kedudukan. Pada mulanya adalah makan ikan goreng dimasak di gongseng. Setelah dimakan kepala oleng, tidak lebih seperti koreng yang beleng-beleng. Stay tune. Kasih nama Raset atau Raset boleh. Man rasa tengi lang kok. Masih say desi segak. Mana aja. Ya ring apa je otak nanti lu balik puan nah apa sih? Mati 1 ada 2 cadangan. Parah. Tuhan bertumbuh 3 kayak kue lapis. Dimakan 1 tinggal 2 lapis. Masuk lain generasi. Cakur di otak pun kita. Masih babu aku mete. Host, nggak apa-apa saya diturunin host biar naik itu Oten. Saya turun host. Nggak usah, kita istirahat aja dulu, iklan aja dulu. Oke baik, jadi teman-teman yang mau nombak, yang mau menombak Gurunda Zuma, yang mau ngasih anggur asam, bunga karang, ataupun yang 11 murid menjala ikan di jalannya itu akunnya Bang Zuma tidak mempan. Karena apa? Perkenalkan aku legenda Kaisar Nero, pewarta Golgota 3.0, mewartakan berita lantang dan jago, dinobatkan sebagai Jenderal Algojo. Nubuatanku pada malam ini untuk Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. Stay tune. Keren sekali, Masya Allah. Hai, tapi sekeren-kerennya sahabat kita Kaisar ini, lebih keren tetangga kita. Iya kan? Tuhan mati 1, tinggallah 2. Ya kan? Ada cadangan. Tuhan kita cuma 1, mereka 3. Allahu Akbar, Masya Allah. Keren. Parah gue lapis Berarti gini ya Bang Zuma ya. Stok tiada batas ya. Stok tiada batas. Ya, stok tiada batas, betul. Pada saat dia ditombak, itu dari sisi manusianya, bukan keilahiannya. Wah, nggak bisa mati dia, nggak bisa. Pokoknya nggak ada. Seibarat Pak Bom mereka Tuhan kan sama aja pun.
Kenapa Pak Bom itu bisa tidur? Oh, itu sisi kemanusiaannya, Paman. Kenapa Pak Bom tidak bisa gerak? Itu karena sisi kemanusiaannya. Sama kan? Sama aja. Sudah begitu berlapis 3 ya? Wah, keren kali lah. Berlapis 3 Bang. Sibuan. Epilepsi, epilepsi apa ini? Susah ini namanya. Bang Andi kayaknya tidur ini ya. Ustaz Ali. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang dengan setia mengikuti channel Zulkifli M. Abbas Official. Di awal tahun 2025 subscribernya tembus 400.538. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya berharap di tahun 2025 itu bisa tembus 500 ya kawan-kawan. Kurasa kalau orang yang nyimak diskusi kita ini mensubscribe channel-channel kita itu dengan mudahnya kemudian, karena di Indonesia ini khususnya itu ada berapa penduduk Islam di Indonesia? 200 juta lebih. 200 juta loh. 200 juta. Masa di antara 200 juta ini nggak bisa nembusin sampai 1 juta gitu kan? Harusnya kan, kalau kita lihat euforia daripada sahabat-sahabat netizen, harusnya channel-channel umat Islam yang ikut debat memperjuangkan akidah itu sudah tembus jutaan semuanya dalam waktu setahun. Nah, oleh karena itu mari kita menghimbau sahabat-sahabat yang ada di YouTube, tolong di-share kemana saja channel kita ini semua untuk di-subscribe, di-like dan juga ya komen lah sekali-kali gitu kan ya. Nah, termasuk channelnya Forum Debat, Dinda Unirifa, channel Alif channel, Handi Selebes channel, Bible Berjalan, kemudian siapa lagi? Tahta channel, Unirifa MOW. Ya, Unirifa MOW. Mana lagi? Bang Glenn ada channel gak? Punya saya dosen debat. Ya, dosen debat. Abangku nggak ada. Ya, jadi teman-teman kita yang ada di luar sana, yuk silakan yang ada di TikTok, silakan di subscribe channel-channel kita supaya kita. Saya ada Bang Zuma. Ada. Channel apa itu? Ada Pewarta Golgota. Pewarta Golgota, channel YouTube-nya Bang Kesar. Silakan sahabat-sahabat sekalian, gitu ya, supaya channel-channel ini kuat gitu loh. Tembuskan kemudian ke angka jutaan channel-channel kita. Teman-teman kita coba bayangkan nih, yang buka Komal, Dinda Alif, Handi Selebes, teman-teman kita Unirifa, Bang Kaisar, Bang Glenn, itu nggak tidur loh setiap malam dari pagi sampai subuh besok. Begitu aja tuh setiap hari. Nah, berharap supaya teman-teman bisa mendapatkan edukasi terkait diskusi lintas agama untuk mempertebal iman dan membentengi akidah umat Islam dari gerakan-gerakan pendangkalan akidah dari para misionaris. Tadi di channelnya Dinda Julius, sahabat lihat bagaimana misionaris itu terang-terangan, ya, terang-terangan menghina Islam, menghina Rasulullah, menghina Allah, menghina Al-Quran. Tentu hal ini akan terjadi terus-menerus dan mereka akan semakin berani. Untuk itulah dibutuhkan kemudian benteng pertahanan. Benteng pertahanan kita itu apa? Komal-komal Islam yang membuat kemudian diskusi seperti ini. Dan benteng YouTube yang ada. Itu YouTube yang ada yang membahas tentang lintas agama, utamanya YouTube yang berdebat. Ya, Anda pantengin YouTube yang ikut berdebat, yang menyediakan Komal. Ya, boleh silakan kalau misalnya ada YouTube yang juga menyiarkan ini, boleh. Yang penting Anda kenal siapa orangnya. Jangan sampai pemilik Komal itu justru orang non-Muslim, hanya mencari keuntungan, nama channelnya dibuat-buat Islam. Padahal pemiliknya oten. Kan yang mereka kejar cuma duit kan? Yang punya channel-channel yang tidak ikut berdebat ini, yang maksud saya yang tidak berafiliasi dengan kita apologet, ya bisa jadi kan?
mereka hanya kejar duit, kemudian mereka buka komal, mendebatkan debat Islam Kristen, nama channelnya bisa di-Islam-Islamkan. Nah, demi mendapatkan keuntungan, dari keuntungannya dipakai menghujat umat Islam. Nah, itu channel Bang Sumanto. Silakan di-subscribe, nonton di sana. Nih, 4,6. Channelnya Silakan ke YouTube Bang Juma dulu nih. Ini saya spill nih namanya. channelnya Uniripa, channelnya Dosen Debat, channelnya Handis Lebes, Alif Channel, Tahta Channel, dan yang lainnya gitu loh. Kan Anda tahu kan, orang-orang di sana, musuh kita itu ada dua. Musuh kita itu ada dua. Yang pertama adalah orang kafir, yang kedua adalah orang munafik. Orang kafir dan orang munafik ini selalu seia sekata. Orang munafik dan orang kafir itu tidak pernah musuhan. Mereka selalu seiring sejalan, saling melengkapi satu sama lain. Itu musuh kita besar, musuh kita berat. Orang-orang kafir berkongkol-kongkol dengan orang-orang munafik. Siapa yang dekat dengan orang kafir? Orang kafir yang mana dulu? Orang kafir yang menghujat Islam. Itulah orang-orang munafik. Kalau dia Islam dekat dengan para penghina penghujat Allah, maka mereka adalah orang-orang munafik. Saya pastikan itu. Saya pastikan itu. Oleh karena itulah kemudian yuk mari sahabat-sahabat sekalian, kita besarkan channel-channel kita yang ada ya teman-teman. Jangan mengikuti channel yang Anda tidak kenal siapa pemiliknya. Jangan. Apakah pemiliknya ini seorang muslim atau bukan? Jangan diikutin. Mending yang benar-benar nyata. Oh, ini channel-channel Islam, ini channel yang berdebat, ini yang siang malam berdebat, ini yang tampil berdebat. Ya, maka besarkanlah channel-channel mereka ini. Ya, bukan mengukur ya teman-teman, bukan mengukur, tapi kita juga nggak boleh munafik. Bikin channel YouTube berdebat pasti tujuannya supaya mereka bisa terbantukan kemudian di dalam menjalani kehidupan. Tapi kami umat Islam, kami apologet Islam ini sahabat, ya, kenapa kami buka YouTube? Karena kami mau agar aksi kami atau metode dakwah yang kami lakukan itu bisa lancar. Karena kenapa? Kalau duduk kayak begini kan, kayak host kita kan butuh asap-asap, butuh rokok, ya kan, butuh wifi, bayar pulsa, butuh cemilan, kemudian anak istrinya butuh diperhatikan, mereka buku belum nikah bang? Iya buku apa? Beli kitab, mereka butuh kitab, mereka beli kitab harganya ratusan sampai jutaan. Untuk apa? Untuk sebagai bahan materi agar dipakai untuk mereka berdebat. Ketika mereka nggak tidur, pagi buka komal, malam buka komal, mereka sakit, mereka butuh biaya dan seterusnya, butuh vitamin dan seterusnya, butuh cucu dan seterusnya, butuh buah dan seterusnya. Jadi ya marilah kita manjakan para apologet ini. Dengan apa? Dengan cara apa? Enggak susah kok, gampang. Cuman subscribe channelnya mereka, nonton di channel-channel mereka, udah selesai. Dan Anda sudah melakukan amal jariah. Daripada nonton di komal yang Anda nggak tahu siapa punya. Ayo, entah itu Islam, entah itu Kristen, kita nggak tahu. Mending di channel-channel yang berafiliasi dengan apologet Islam Indonesia. Jadi subscribe channel-channel kita yang utamanya yang berdebat ya, utamakan yang berdebat. Siapa aja itu? Dinda Alif, Forum Debat, Bang Kian Santang, channelnya atas nama Dosen Debat, Bang Handi yang siang malam, kemudian Dinda Unirifa, Ahisugi Bibel Berjalan, channel Tahta dan seterusnya. Dan kalau misalnya Bang Kaisar juga ada channelnya, silakan. Bang Glenn juga silakan. Mereka yang berjuang betul-betul berjuang, itulah yang kita dukung channelnya gitu loh. Ya teman-teman, karena itu bermanfaat. Anda dapatkan amal jariah. Anda nonton di channel mereka, Anda komen di channel mereka, Anda mendapatkan amal jariah. Kenapa saya katakan amal jariah Anda dapatkan? Karena ilmu yang disampaikan di debat ini akan tersampaikan kepada halayak banyak. Halayak banyak itu bukan cuma orang Islam saja. Ada Kristen yang mendengarkan channel kita. Ada Kristen yang melihat pendebat kita berdebat, lalu mereka menjadi mu'alaf, pahalanya kepada Anda juga. Nah, itulah keutamaannya. Ya,
Jadi kita tidak menghabiskan waktu kayak sekarang nih di tempat saya udah jam 3 subuh nih. Besok kita pergi kerja nih ngantuk-ngantuk, pergi ke kantor ngantuk-ngantuk. Ya kan ya? Nah, untuk supaya kita mendapatkan ilmunya, mendapatkan amalnya juga, amal jariahnya juga, tonton di channel para pendebat Islam. Begitu, atau di channel yang berafiliasi, yang benar-benar kerjasama dengan API. Jangan channel liar yang Anda tidak kenal siapa pemiliknya, cuma nebeng konten, cuma ingin melivekan konten orang para berdebat. Kita nggak tahu siapa pemilik ini, gitu loh ya. Kalau saya, channel saya Zulkifli Abbas Official. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sudah berinfak waktu, ilmu, dan juga materi. Dengan mensubscribe channel saya sudah tembus 400.000 di tahun 2025 ini. Saya berharap channel-channel yang lain pun terangkat besar, jutaan, ya. Utamakan teman-teman, kalau bisa jutaan, tonton di sana. Kenapa demikian? Kalau hari ini anak kita belum sempat untuk nonton YouTube itu, karena mereka sibuk belajar, kuliah, bermain, bisa jadi di hari mereka sudah dewasa, di hari mereka sudah berkeluarga, atau bahkan di hari mereka sudah berkeluarga seumuran dengan kita hari ini, dia menyempatkan diri untuk nonton channel-channel tersebut. Nah, untuk itu sekali lagi saya menghimbau, yuk mari kita besarkan channel para apologet Islam Indonesia. Tinggalkan channel para munafikun yang mencari konten, yang dipecat karena konten, dipecat dari yayasan karena konten, yang sibuk mencari donasi. Saya kerjanya mencari celah, apa yang ribut, apa yang lagi hot diperbincangkan di sosmed, di sosial media, itu yang mereka kemudian ulas terus setiap hari, ya. Karena tidak laku, maka kasus-kasus yang lagi panas mereka putar terus, diputar seputar-putarnya sampai mereka bisa mendapatkan makan, gitu loh. Tinggalkan channel itu, tak ada manfaatnya. Sekali lagi saya katakan, Anda kalau mau pintar melihat siapakah orang munafik itu, mereka yang sering berkongko-kongko dengan para penghujat Islam, penghujat Allah, penghujat Al-Quran, yang bertentangan dengan para apologet Islam Indonesia, baik yang ada di dalam API atau di luar API, tetapi mereka selalu berjuang tentang akidah Islam dan benci kepada mereka dan tidak berkongko dengan mereka, maka itu adalah orang-orang munafik. Siapapun dia, mau dia membahas tentang Al-Quran, tapi kalau dia sering berdiskusi bersama dengan orang-orang kafir penghujat, maka dipastikan itu adalah orang munafik. Bersama dalam arti kata berkongko, bahagia bersama, tertawa bersama, saling bermesraan bersama, sapa-sapa dengan lembut bersama, padahal ini penghujat, maka saya pastikan itu adalah seorang munafik. Pastikan itu. Kentara orang munafik itu, ketika ada pendebat Islam naik ke komalnya dan di situ ada penghujat dari Kristen, dia lebih cenderung berat kepada penghujat Islam daripada umat Islam yang naik ke atas. Kentara itu orang munafik. Jadi kita juga harus pintar melihat. Jangan karena dia merasa, jangan karena pendebat itu merasa yang buka komal itu pakai kopiah, bawa-bawa ayat suci, ngaku-ngaku mu'alaf, pakai nama-nama Islam, lantas kemudian kita jadi pengikutnya dan setia menganggapnya baik. Tidak, lihat tindakannya. Bagaimana sepak terjangnya di sosial media. Lihat. Nah, orang-orang kayak gini tinggalkan. Jangan tonton channel mereka. Saya kira begitu sahabat, terima kasih banyak ya atas perhatiannya terhadap apa yang menjadi himbauan saya. Mudah-mudahan channel kita di akhir 2025 itu sudah bisa tembus ya 1 juta lah, adalah di antara kami ini, apakah Bang Handi, apakah saya, apakah Bang Alip ini, semua channel semua pendebat Islam itu belum ada yang sampai 1 juta. Boro-boro 1 juta untuk ratusan aja berat kali. Tapi channel-channel di luar sana saya heran gitu loh. Saya yang berdebat, yang nonton 9.000, saya buka channel-channel yang lain,
Dia bukan pendebat, saya tidak kenal mereka. Yang nonton waktu yang sama, konten yang sama, 30.000 lebih. Gimana dong? Bang Handi ku tengok, 1.000 yang nonton, pada dia yang berdebat. Yang lainnya cuman begitu orang live, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, live, ting. Habis itu dia pergi ke pasar, dia ke mall, dia ke kantor, sekali-kali aja tengok HP di tangan, pergi kemana-mana, jazz, kerja, berbahagia mereka. Sementara Bang Handi duduk di situ berjam-jam sampai pagi. Yang nonton cuman 3 orang, yang hanya numpang live nonton puluhan ribu orang, bahkan ratusan orang, ratusan ribu. Itu zalim namanya. Nah, karena sudah tahu begitu keadaannya, tolong sahabat-sahabat sekalian, mari kita tongkrongin channel-channel para pendebat. Sekali lagi, tongkrongin channel-channel para pendebat. Tapi jangan juga meninggalkan channel yang berafiliasi dengan API. Ya, jangan subscribe channel bolak-balik aja, nonton di sana, habis itu nonton di sini, gitu ya, teman-teman sekalian. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan sahabat dilanjutkan lagi. Oke, terima kasih Bang Juma. Kami juga himbau kepada simpatisan atau siapapun yang terafiliasi dengan API, ya, teruskan mendukung kami. Kami ada Yayasan Apologet Islam Indonesia, yang di luar sana banyak yang iri, bahkan ingin membubarkan. Tidak mereka memberikan atau tidak senang lah dengan adanya API, karena adanya API ini banyak orang yang mualaf. Andainya yang nggak suka dengan API adalah orang Muslim, lo nggak senang kalau ada orang yang memeluk Islam ya. Nah, itu satu. Kedua ya, dukung terus apapun bentuk atensi, apapun bentuk perhatiannya itu. Kami ucapkan terima kasih. Selama ini API sudah berumur 2 tahun lebih. Betul kata Bang Juma yang 1 tahun lebih. Lah, 1 tahun lebih, paham. Kasih bonus Ustaz, insya Allah lebih dari itu ya. Siap. Untuk itu teman-teman, bahwa selama ini suara-suara yang Anda dengar belum tentu itu channel yang punya suara yang berdebat. Ini di sini disiarkan oleh beberapa channel YouTube. Bukan aja Andi Selebes Channel, Yukil Liam Abbas, Yuni Ripa, Alif Channel. Bukan juga yang ada Golgota warta ini juga, bukan. Tapi di luar sana ratusan yang mengambil ini untuk disiarkan di channel mereka. Anda kenal? Tentu tidak. Jadi menurut Bang Juma, teman-teman, saya setuju bahwa utamakan dulu menonton yang bersuara. Karena resiko yang paling sering kita hadapi adalah memancing emosi kita. Kadang-kadang kita salah kata, bisa kami dilaporkan. Nah, seperti Bang Juma ditarget. Bagaimana Bang Juma ini harus dihabiskan supaya jangan ada lagi Bang Juma. Supaya apa? Supaya penonton-penonton menonton mereka. Nah, begitu cara mematikan dakwah kan gitu. Untuk itu sekali lagi teman-teman, usahakan menonton kepada yang ada suaranya di dalam video itu. Ya, seperti Bang Juma ya, Zulkifli Mabas. Perhatikan nama channel itu, Andi Selebes Channel, Alif Channel, Uni Ripa Channel. Ini siapa ini? Dosen debat, lihat nih, penonton 3 dosen. jam, saya lihat penontonnya cuma 11 orang. Ya, dosen debat. 11 orang yang nonton, aduh, yang gak ada suaranya ribuan. Ya, diupayakan lah teman-teman itu. Jangan sampai salah dalam mendukung. Tapi kalau itu karena terserah gua ya, silakan saja, nggak ada masalah sih, nggak dipaksakan gitu. Tidak ada paksaan Anda mau menonton siapapun. Tapi yang punya channel juga jangan juga membodoh-bodohi penonton.
Kalau di sana memanggil namaku, itu bukan channel aku, ya jangan iyain dong. Bilang aja ini bukan channelnya Andi Celebes channel. Nah, channelnya namanya ini gitu loh. Karena banyak juga yang saya nonton Bang Andi, saya nonton Bang Juma. Yakin. Coba screenshot channel yang kamu tonton. Ya ternyata bukan channel Bang Juma, bukan channel saya yang dikirim. Nah, saya bilang ya terserah lu lah. Nah, itu termasuk juga channel adik kita ini, Pra Istar atau Bang Kores. Namanya channelnya itu Triun Slayer Command apa ya? Ya Triun Slayer lah. Wih, mantap bener Bang Andi nyebutnya. Triun Slayer Command Center. Gitu. Channel yang paling sulit diucapkan oleh orang Yang awam. lucu gini Bang Andi, ada yang apa ke channel itu, Assalamualaikum Gurunda Juma. Dijawab sama yang punya channelnya, Waalaikumsalam. Weh, sejak kapan dia jadi Gurunda Juma? Yang ada di Andi Celebes channel, dengarkan tadi pernyataan Bang Juma ya. Utamakan menonton yang ada suaranya. Karena banyak orang hanya duduk menyiarkan. Jadi nggak usah nanya kalau channel ini gimana. Nah, apakah ada suaranya? Apakah ada suaranya di dalam video itu yang punya channel itu? Masa harus diajarin kayak anak TK sih? Sekali lagi ya, usahakan menonton yang ada suaranya. Begitu ya. Jangan lagi disebut satu-satu gitu loh. Kita juga nggak mau mengadili orang karena masing-masing orang punya hak untuk itu. Itu sih dari saya, makasih. Iya, sedikit saya umumkan juga ya ucapan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Saya mewakili Apologet Islam Indonesia kepada Ibunda Hajah Siti Fatimah yang beralamat di Jalan Andi Pangeran Petrani nomor 1, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, yang telah mewakafkan 1 hektar tanah kepada Apologet Islam Indonesia pada tanggal 3 Januari 2025. Semoga Allah melimpahkan rahmat hidayah kepada Ibu Hajah Fatimah beserta dengan anak-anak dan keturunannya. Ada Haji Safrudin SE, ada sahabatku Saharudin, Hajah Khairati SPDI, Hajah Khairana SPMSI. Terima kasih banyak sebesar-besarnya kami haturkan, kami dari pembina dan mewakili semua pengurus Apologet Islam Indonesia sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas wakaf tanah kepada Apologet Islam Indonesia sebesar 1 hektar, di mana tanah tersebut atas nama Hajah Siti Fatimah dan seluruh ahli warisnya sudah bertanda tangan di atas kertas wakaf yang ditandatangani oleh lurah dan juga camat setempat. Masya Allah, kiranya apa yang Bapak berikan sebagai wakaf kepada API, kami bisa jalankan amanah ini untuk membangkitkan semangat umat kemudian agar bisa memberikan ruang kepada API untuk membuktikan bahwa Apologet Islam Indonesia itu bisa dipercaya untuk membawa amanah umat, menjadikan umat Islam berjaya bersama dengan negara yang kita cintai ini. Sekali lagi kami mendoakan kiranya Bunda Hajah Siti Fatimah dan keluarga diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan hidup dan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Amin. Masya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin Allahumma amin. Jadi sahabat yang mendengarkan ini yang juga ingin mewakafkan, silakan. Kami dengan senang hati, ikhlas dan ridha untuk menjalankan amanahnya. Demikian, lanjutkan. Insyaallah. Allahu Akbar. Insyaallah. Jazakallah khair Bun. Luar biasa, Masya Masya Allah. Ya, semakin
dihinakan, direndahkan oleh orang yang tidak suka dengan api. Alhamdulillah, justru di situ ada hikmah yang sangat luar biasa, kabar yang sangat luar biasa disampaikan oleh pembina kami. Ternyata banyak orang yang cinta terhadap Yayasan Apologet Islam Indonesia ini. Bahkan ada satu kabar baik lagi, insya Allah juga ya, kita di bulan Januari ini seperti yang kemarin ditargetkan bahwa kita itu akan mengadakan mualaf center di berbagai wilayah. Salah satunya yang jadi prioritas dari pusat itu adalah diadakan di Jakarta. Tadi juga dapat kabar baik bersama Bang Handi. Alhamdulillah ada para musinin, para agnia yang siap memberikan tempatnya, ruangnya, atau apa ya istilahnya. Pokoknya tempat yang siap dijadikan tempat untuk dijadikan sebagai mualaf centernya API di Jakarta, bahkan seputaran Jakarta Pusat. Ya, insya Allah Bang Handi ya, luar biasa. Banyak ternyata saudara-saudara kita yang sangat cinta terhadap Yayasan Apologet Islam Indonesia ini. Ya, buat para pembenci, ya mungkin itu caranya Allah menguatkan Yayasan Apologet Islam Indonesia ini. Saya tambahkan deh, Masya Allah Gurunda. Masya Allah, juga siap. ada yang mewakafkan ya 1000 meter persegi itu di wilayah Bogor, dan insya Allah ketika beliau nanti balik dari luar negeri itu akan menemui salah satu di antara pengurus kita yang ada di Jakarta untuk mentransaksikan wakaf tersebut di daerah Bogor 1000 meter persegi ya, untuk dijadikan sebagai markas Apologet Islam di daerah Jabodetabek. Insya Allah. Insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan Allahu kalau Akbar. orang-orang munafik membutuhkan tanah kuburan, ya nanti kita minta pewakaf untuk memberikan 1,5 meter untuk kita kuburkan secara berdiri aja, jangan dibaringkan. Tuan Gitu ya. Cebol siapkan ini, sudah saya siapkan. Tuan Cebol Lanjut, nangis. Tuan Cebol. Nangis. Jadi untuk yang ada di Daru, Sulawesi Selatan, saya kemarin kami sama Pak Ketum sama Humas bersama saya kan, Akang juga adalah Humas API. Sayangnya waktu itu kita bisa survei langsung ya Bang Juma, tapi insya Allah kita akan survei dulu ya, bareng-bareng nungguin dulu Bang Juma, jangan survei sendiri ya, tungguin ya. Iya. Dari API nanti Bang Handi berangkat ke sana kembali selama 2 bulan untuk pengecekan bagusnya akan dibentuk apa di sana. Sudah ada pondasi deh untuk masjid, kan kita butuh masjid juga di situ. Sudah ada pondasinya, tinggal dilanjutkan nanti pembangunannya. Nah, gitu teman-teman. Bagi sahabat Muslim ahli sedekah yang ingin berinfak atau berinfak pula, yang ingin berwakaf, yang bisa publish. Suaranya hilang, jadi Gurunda barusan. Disensor Gurunda tadi suaranya. Gurunda ngomong jorok ya? Diulangi lagi. Ulang Gurunda. Enggak benar lurus. Sahabat Muslim yang ingin mewakafkan hartanya kepada Apologet Islam Indonesia, silakan menghubungi Bang Handi atau Dinda Kores yang yang nomor HP beliau sering dipublish. Silakan, mana tahu ada yang ingin mewakafkan kemudian helikopter, pesawat tempur atau apapun itu, silakan ya, kita berikan ruang untuk menjadi amal jariah. Sekali lagi, pada orang munafik yang butuh kuburan, nanti dari wakaf yang ada kita sisihkan 0,5 meter persegi, nanti dikubur berdiri, jangan dibaringkan gitu ya teman-teman. Silakan dilanjut. Ini belum jelas juga nih netizen ini. Sekali lagi saya ulang. Dikubur terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Mengerti? Lanjut. Ya, teman-teman netizen Ikhwafillah yang kami muliakan, utamakan menonton channel yang ada suaranya. Tapi nggak dilarang juga menonton yang nggak ada gitu loh. Jadi nggak usah ditanya lagi gitu loh. Bang Fahri jangan diulang-ulang, itu spam jadinya. Jadi diusahakan menonton yang ada suaranya, seperti Ustaz Ali, Ustaz Tatau, Niripa, Bang Juma, saya, Akang yang menyediakan tempat. Ya usahakan nonton dulu di situ. Kan tidak adil toh. Kita yang setengah mati, kita yang ditarget.
Ini setengah kaki di rumah, setengah kaki kantor polisi loh kita ini. Gitu ya. Jadi usahakan dulu menonton di situ. Itu aja sih, masa nggak bisa mengartikannya sih teman-teman. Iya. Waduh. Betul. Ya ini juga mungkin Bang Handi ya, kenapa disarankan seperti ini, tadi juga Bang Juma sudah menyampaikan kan begini ya. Ketika channel-channel yang tidak dikenal itu kan bisa saja kita tidak tahu tuh, kita tidak tahu siapa orangnya, kita tidak tahu mereka pernah tampil atau tidak kan gitu. Yang pasti kita tidak kenal orangnya, sehingga bisa jadi orang-orang yang memang punya motif tertentu mengejar keuntungan dunia, mengatasnamakan channelnya Islam, menyiarkan tentang keislaman seperti menarasikan Bang Zuma dan sebagainya, tapi dari non muslim itu bisa saja terjadi kan gitu kan, kita tidak tahu karena kita tidak mengenalnya. Nah itu yang justru kita khawatirkan. Jadi mereka meraup keuntungan dengan melihat karena channel ini sangat bagus, banyak peminatnya, marketnya banyak, karena di sini banyak umat Islam, dibikinlah nama channelnya. Bahkan ada juga kan channel yang atas nama Islam tapi narasinya menjelekkan Islam dan lain sebagainya, itu juga banyak penontonnya. Nah ini mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan di situ menarasikan Bang Zuma, Haikores dan sebagainya, padahal bukan dari Islam. Ini yang kita khawatirkan kalau kita sama sekali tidak mengenalnya gitu. Nah, jadi kita menyumbang nonton kepada mereka yang tidak kita kenali kan gitu. Lebih baik tontonlah channel-channel yang memang dikenali orangnya. Itu yang kita sarankan. Seperti itu. Kedua Ustadz, ada orang itu loh, ada orang kagak pernah debat tapi channelnya banyak. Enggak itu. Serius ada itu. Jadi teman-teman sekali lagi, ada memang orang itu sengaja ya tujuannya memang untuk mencari duit. Gitu. Kita ini kerja nyata loh, kerja di dunia nyata, kerja di sini juga gitu. Ada loh itu. Ada nggak Kang? Satu orang channelnya 4 sampai 5. Ada satu orang channelnya 5 dan itu gede-gede semua ya channelnya. Tapi saya mohon yang channelnya banyak itu, terus subscribernya banyak, saya mohon untuk menghubungi segera ke API. Untuk menghubungi segera ke API, soalnya apa? Yang dia tayangkan itu semuanya konten yang dari API, bukannya apa-apa ya. Takutnya nanti ada kecemburuan sosial atau ada apa gitu kan, biar enak kita ya. Tolong hubungi ke API ya. Lanjut Bang Handi. Aduh, Bang Juma kena lagi tuh. Waduh. Jadi insya Allah tanggal 11 ya Ustadz ya. Yang insya Allah nanti kita survei tempat yang direferensikan. Kita sebutkan saja Ustadz Ki kemarin kan mendengarkan kita, terus menghubungi saya. Tadinya di Kuningan tapi sudah terlanjur dipakai orang ya, dialihkan ke Tanah Abang. Nah, Tanah Abang itu Jakut ya? Ya, Jakarta Pusat. Oh, oke. Saya Alif tanggal 12 katanya ke sini. Ya, coba dipantau itu Gurunda ada di bawah. Iya, tanggal 12-13-nya aja yang dipastikan. Kalau yang ini kan nanti masih ada kegiatan lain. Kita survei ke sana itu kita disiapkan makanan yang enak-enak res. Jadi yang ngasih kita senang banget kalau API bisa bergabung di sana. Pusat mualaf nanti kita di sana, kantornya udah jelas. Beliau juga sangat merespon. Jangan lupa ajak semua yang saya dengar suaranya, terutama Bang Juma. Saya bilang mungkin beliau belum sih bisa diwakili oleh ketua dan kita gitu res. Alhamdulillah. Berarti calon kantor cabang API Jakarta udah akan ada ya? Iya, untuk pusat pembinaan mualaf di sana nanti. Karena di bawah di atas rooftop itu kan masjid res. Jadi bukan kantor? Belum kantor? Ya, sekaligus kantor. Oh sekalian, alhamdulillah. Iya. Nah Ikhwan, akhirnya Bang Handi, untuk sekarang ini sementara API udah punya kantornya, sebenarnya udah ada kantornya, cuman pengen punya sendiri, tidak ngontrak, ya akhirnya banyak yang sodakoh tadi ya, Masya Allah.
Mantap sih Ikhwan, bagus. Atau Dan ada ini 3.500. Oh iya, silakan Bang Andi. Atau ada teman-teman di Jakarta bisa memberikan atau meminjamkan fasilitas kantor di Jakarta Pusat misalnya atau Jaksel, bisa nggak usah dihibain deh, pinjamin 24 tahun gitu ya, kami 24 tahun. Dipinjamin 24 tahun aja. Gabung sama kantor saya gimana? Di mana Mas Led? Di Jakarta Selatan, di Ranco. Boleh tuh, boleh disurvei juga. Gabung buat alamat aja. Rumah atau gedung itu? Di kantor di gedung Robito Alawiyah. Oh, Robito Alawiyah, tahu. Ya, gua kantor situ lantai 2. Oh, ya izin sedikit buat teman-teman muslim, netizen muslim yang di YouTube yang belum dapat kunci biru di dosen debat lintas agama, silahkan komen ya, biar saya kasih kunci biru. Bang Andi, makasih banyak. Ini yang nonton 700 lebih, Masya Allah Bang Andi. Syukron Bang Andi, Ustaz Masya Allah. Udah Juma, syukron. Bang Kores, ini Triliun Slayer Comment Center nggak pernah live weh. enggak, aku mah ini subscribernya suruh usaha sendiri. Ada yang nonton di sini, dia bilang bagusnya nonton di TikTok apa di YouTube. Ya selang-selingin aja, selang-selingin. Nonton di YouTube. Kalau TikTok live-nya hilang, mending di YouTube. Nah itu sarannya. Di YouTube. Jadi kami para sini. YouTuber mending kalian tuh di sini 1-2 biji doang, tapi di sono di YouTube-nya 3.000 sampai 7.000 gitu. Coba ntar yang nonton di sini kan ada 3,4K nih. Bisa nggak dihimbau nih? Geser dulu ke forum apa nama channelnya Kang? Dosen debat lintas agama. Dosen debat lintas agama, coba pindah ke sana dulu, ditonton, di subscribe 5 menit 10 menit. Habis itu pindah ke Alif channel. Ya, habis itu baru ke terakhir deh ke Handis Labes channel. Bisa nggak nih? Kalau sudah di Al Alif channel, yang nyaman aja di situ ada kopi, pisang goreng panas. Yang lama aja, nggak usah boleh. Cakep. Ini malah ada pengumuman, malah yang nonton turun. Teman-teman mau nggak nih? Ya, saya kasih interaktif. Yang nonton di sini aktif. Al Alif channel. Apakah Anda mau bergeser sejenak keliling-keliling channel dosen debat, Alif channel, Handis Labes channel, sama siapa tadi? Mana enggak? Kaisar lah. Oke. Apakah Anda Live enggak live? Mau be tidak? Cepat. Mau be tidak? Barusan putus. Kual. Oke katanya oke. Sebentar teman-teman. Putus ya Allah, alhamdulillah. Apa ya? Oh iya, ini 3.400. Dengarkan baik-baik dan niatkan dengan sangat. Kalian nabung kalian semua, mau yang di Kalimantan, Sumatera atau Jawa atau Bali atau Maluku atau Papua, nabung untuk hari ulang tahun API yang kedua. Kenapa nabung? Karena acaranya di Makassar, di tanah kelahirannya gurunda kita, Gurunda Zuma. Jadi nabung dari sekarang supaya September bisa berangkat. Oke Ikhwan, kita getarkan dengan takbir di Pulau Celebes. Gitu Ikhwan ya. Save the date ya. Ini simpan baik-baik tanggalnya di kalender. Kalian ketik di kalender tanggal 16 September 2025. Insya Allah di sana ulang tahun API akan diramaikan di antara Buya Hamka atau Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad atau keponakan HRS Roma Irama atau HRS-nya sendiri. Nah nanti yang Haji Roma Irama itu sama Kang Kian Santang di Toraja gitu. Jadi ya? saya tambahi Kang Kores, saya tambahi Bang. Gas akhi Kaisar. Di bawah. Gini teman-teman, untuk menandai bahwasanya akun YouTube yang asli itu yang ada suara. Dengar ya, yang ada suara dari yang punya hak pribadi mereka, misalnya Bang Alip tuh ada suara Bang Alip. Itu intinya, tapi jangan kalau dia diam seperti
Tuhan berfirman dalam hati, nah itu yang palsu ya. Ingat teman-teman, yang ada suaranya. Wah. Guru Najma bangkit kembali di 3 menit. Percuma saja. Aku memiliki banyak akun, sampai 47 akun aku udah siapkan. Kalian tidak akan bebas lagi selama ada Apologet Islam Indonesia. Sampai tumpul tombakmu ku buat. Lanjut. Silakan, sahabat-sahabat. Silakan. Ya ikhwan ya, disimpan tanggalnya, kalian nabung supaya bisa berangkat meramaikan di sana gitu. Alhamdulillah yang acara Milad Api di Bandung itu 117. Kami berharap ketika nanti di Makassar minimal 500 ikhwani fisabilillah bisa turut bersama-sama bertakbir di Milad Api 2025 Makassar gitu ikhwan. Coba siapa yang sudah meniatkan untuk berangkat, silahkan ketik di bawah, aku pengen memantau. Yang di YouTube juga ya, YouTube dan TikTok. Bulan siap-siap kalian. September. September tanggal 16 kalau nggak salah hari Senin ya. Salah. Kalau September. Selasa udah ganti lagi ternyata. 16 September 2025 hari Selasa. Gitu. Kan Mau tanggalnya berangkat. nggak harus 16 Kores, bisa aja dibikin weekend. Jangan 16 harus ikhwan saja. Loh, ikhwan nih fisabilillah itu yang akhwatnya ke bawah. Kan gitu ya Ustaz ya kalau dalam Arabik itu. Iya, itu seruannya ikhwan dan akhwat itu kalau semua. Tapi ya kayak gitu juga umum semua gitu. Itu. Insya Allah mantap. Terus apa lagi ya? Oh iya. Jadi sama ini juga yang terdekat. Kalau kalian ingin berkumpul dengan Api, sebentar lagi juga ada acara ulang tahun pesantrennya Ustadz Wafi di tanggal 19 Januari Probolinggo gitu. Jadi kalau yang mau ketemu Ustadz Alif, Bang Handi atau Kang Kian Santang, silahkan merapat ke sana. Yang di Jatim atau Jateng, oke? Yang di Jabar juga kalau mau berangkuy gas. Dari Fak gimana konsepnya aloh pijol? Apa itu? Insya Allah hadir soalnya kampung sendiri. Oh iya dong, wajib hadir lah yang di Sulawesi, di Sulteng, di Sultra, di Tenggara tuh apa ya? Sultra, ya. Sulteng, Sulsel gitu kan, Sulut juga. Berangkuy lah. Sulteng. Siti Mariam naik saja. Kasih duit dulu aloh supaya nggak pinjol. Loh, kok aloh yang pinjol? Itu gunting cukur di Yesaya 7:20. Kasih duit dulu juga lah supaya dibayar guntingnya. Jadi ke situ kita. Ya udah, Siti Mariam baca di atas. Bacain Al-Baqarah 245, gua bacain Yesaya 7:20. Gitu. Mana yang lawak nih? Kita gede-gedean ketawa. Kalau meminjam itu hina, kenapa Tuhannya kalian meminjam pisau cukur, bukan menciptakan? Kan gitu. Siap rancang kantor Api. Mantap Saki. Stay tune ya. Kayaknya udah jadi deh bangunannya itu. Nantilah tanggal 12, tanggal 13 pas kita survei baru kelihatan apa yang perlu dirombak-rombak.
Nah, jadi untuk ikhwan fisabilillah yang ingin ikut bersumbangsi wakaf juga cuman nggak ada tanah, jangan berkecil hati. Kalian bisa wakaf peralatan kantor, printan, PC, meja, kursi gitu kan, atau kasur untuk bermukim dan tinggalnya mualaf di sana gitu. Karena beda bre, kalau murtad itu dia kaya-kaya, kalau murtad kebanyakan kaya-kaya ya. Kalau yang mualaf itu miskin-miskin. Gitu loh. Pas dia meluk Islam pasti dia dibikin miskin oleh keluarganya atau kantornya atau siapanya. Tapi kalau murtad itu, wah, ini uang. Ayo. Uang. Kamu sudah betah? Masih belum betah? Ini uang gitu. Makanya jadi ada rumah mualaf, karena itulah kami melihat di lapangan itu mualaf kasihan hidupnya. Tapi itu jadi penggugur dosanya mereka, ikhwan. Mantap sojudaigu. Naikin saya dulu bang. Nah itu udah naik, sip. Ya, assalamualaikum warahmatullahi akhi Putra Jenanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh dari Papua. Wah, masya Allah. Oh, desainnya berarti maksudnya ngerancang kantor itu ya? Iya, kalau apa namanya, siapa tahu dalam waktu dekat atau kapan-kapan, karena cuman itu yang kami bisa sumbangsi ke API. Insya Allah. Nanti ini apa namanya, kalau setelah disurvei mohon dikirim titik koordinatnya kah? Coba saya rancang dengan asrama-asrama semua di situ, kan saya dengar satu hektar ya. Iya. Itu 1 hektar tuh udah bangunan atau masih tanah ya, Gurunda, Bang Handi? Tanah kosong. Dan itu ada fondasi. Gimana sih maksudnya fondasi itu? Keramik gitu, baru keramik? Fondasi batu dasar. Oh, jadi udah rata gitu ya, tinggal diberdiriin ininya, rangka-rangkanya gitu. Gak ngerti gue, serius. Tapi kan harus harus direncanakan baik-baik dulu, dia punya bentuk kantor, ruangan-ruangan, ya kan? Iya. Terus tahu sudah kalau Bang Andi, siapa tahu kalau sudah disurvei, mohon di share dia punya titik koordinat biar kami di Papua bisa buat. Alhamdulillah. Siap akhi. Nanti akhi Putra ini ya DM hostnya Forum Debat Lintas Agama atau ke Bang Handi. Nanti dari mereka berdua insya Allah akan dikontak untuk foto-fotonya, oke? Siap. Cowok pondasi aja nggak tahu, iyalah, kores. Ya harus direncanakan bagus itu, minimal 2 lantai untuk kantornya. Siap. Mungkin bangunan-bangunan lain, ada asrama, ya kan? Ada asrama mualaf, ada mungkin ruang rapat, apa segala macam kan, ada kantin. Sama disediain space untuk kandang-kandang penghujat, akhi. Siapa tahu nanti kan kita bergerak nyiduk-nyidukin penghujat di situ. Betul. Ya, mudah-mudahan kita bikin kandang-kandangnya. Ya. Untuk dibudidayakan gitu. Gitu. Jadi kandang ayam tapi besi gitu. Ya, siap. Sip. Ya Bang, jadi insyaallah mudah-mudahan dalam DM nomor HP-nya akhi ya, ke ini ya, ke host atau enggak ke ini yang akun Handi Selebes ini ya. Oke, siap. Sip. Syukran katsiran Mas Kuro untuk ininya, wakaf rancang desainnya. Ya, rancang desain insyaallah. Biar kita ya. Saya sudah lama di Papua tapi masih istilahnya setiap malam saya monitor terus di seputaran API ini. Bahkan begini, sekalian saya minta izin karena saya sering relay ke
ke channel saya, ke room saya ini debat-debat begini, itu nggak apa-apa ya? Oh, itu ke siapa ya? Izinnya divisi apa ya, Ustaz Alif ya? Ini Pak Ketum ini yang bisa menjelaskan. Itu aja. Hak siarnya API. Ya, maksud saya begitu. Hak siar API divisi siapa ya? Medsos, iya bener. Medsos kayaknya. Julius tuh yang harus bikin aturan tuh. Ketika. Ya, jangan sampai. Karena ini seharian ini ada saya relay ke room saya. Jadi seolah-olah kelihatan asli tapi tidak asli. Gitu. Jangan sampai istilahnya itu menjadi pelanggaran atau bagaimana, yang jelas niatnya saya untuk ikut semampu saya untuk ikut menyebarluaskan aktivitas API gitu. Begitu Bang Kores. Siap. Akhi Putra, syukron. Nah itu tadi yang di Akang katanya mau lewat mampir ke Al Alif, silakan sudah live kembali. Pisang gorengnya udah disiapin. Pisang goreng digital. Jangan diganggu, udah 1.000 lebih yang mampir di sini. Yang ada di dosen debat, silakan kalau mau jalan-jalan ke Al Alif Channel, sudah disiapkan ruangnya, jamuannya, tehnya, sama kopinya. Dijamin betah. Yang di channel-channel muslim yang lain juga ya, yang menyiarkan live kita saat ini, silakan dicari, infakan waktu kalian ke Al Alif Channel gitu, karena ini salah satu yang punya suara dan beliau adalah ketum juga loh, posisi vital gitu. Masa yang lain 1.000, 700, 800, ini ketumnya berapa? 2,7 biji yang nonton. Coba kita lihat Al Alif Channel. Oh iya, udah live lagi. Oh, anjir 18, buset, kasihan. Ayo Ikhwan. Ini Ustaz Alif yang operate atau ini? Atau Bang Ucok? Oh, sip, mantap. Ahlinya. Oh, 23 nambah 5. Mantap, saya bikin 1.000 juga lah. Kita kan di sini bagian bubukin tritung, menyadarkan orang yang ingin mencari jalan yang lurus. Kalian bagian denger doang, gerakin jempol pindah ke Al Alif Channel susah. Oke Bang Kores, terima kasih banyak. Siap Akhi Putra, waiyakum. Siapa Putra? Oke. Sudah subuh di sini, jadi saya turun. Masya Allah, belum ya. Salam buat teman-teman semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 62 gitu, jam 3 sih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku soalnya kadang nggak bisa, ini alhamdulillah ada ahli kita kan bantu untuk melivekan channel Al Alif Channel. Jadi buat saudara teman-teman yang suka menonton setia di Al Alif Channel, mohon maaf kadang-kadang jarang bisa menyapa karena kita kalau lagi diskusi ya, kita ini kan nggak bisa fokus menyiarkan gitu, fokusnya nampilin data gitu loh. Berikut juga harus ya di sini begitulah kan, kekuatan sinyalnya juga beda dan sebagainya. Jadi begitu, jadi fokusnya pada nampilin data. Oke. Lanjut, terima kasih yang sudah mampir, akhirnya berpindah. Tunggu. Tenang Kang, nggak akan dihabisin Kang. Jangan dulu Akhir Azam, diam di sini 1 jam di Al Alif Channel. Tahu kan Kores? Iyalah, terpantau. Jadi Kores nih ahli data, ahli memantau juga. Dipantau. Kores channelnya apa? Rahasia. Nama channelnya Kores itu Anak Durhaka Channel. Si Akang bikin channelnya Oten Belegu. Jadi keingetan ke situ. Channel Kores Rahasia Channel ya. Rahasia Channel. Bisa dicari lah sama mereka Rahasia Channel. Gue channel gue ada penyusup.
Udah 4 hari ini nih. Gue nyari namanya sulit kan. Nyari Gini caranya Bang Handi. Itu yang apa yang kena kick sama Tritung yang nyamar jadi Momot. Ketik kalian di ininya Bang Handi. Ini yang nge-mute saya, ini yang iniin saya gitu. Channelnya Bang Kores. Carilah Slayer Comment Center TSCC. Pokoknya kalau yang paling susah disebutin itulah channel Kores. Sekarang Kubir nggak bisa dihapus total, res banyak banget gitu, nggak ngerespon, harus dicari satu-satu gitu. ini akhirnya gue lah. Kores channelnya Triatun Slayer. Emang susah ya. Triun Slayer Command Center. Udah, ayo bahas yang lain aja. Ini apa? Ada orang bertobat tuh. Weh 99 weh. Anjir 98 lagi, ada yang pergi lagi. Parah kalian zolim kepada ketua umum kami ya. Aku nggak live. Di ini aja, ayo ke Al Alif channel aja. Anjir 98 ini. 500 aja megap ya. Ya, teman-teman yang di debat lintas agama yang 2,4K ya. Silakan geser ke Al Alif channel ya. Itu channel ketua kita. Habis anjir 2,4 mantap langsung di report ya, jangan lupa ya teman-teman. Coba kita Nggak ikhlas ini mah. Aduh. Ada channel barunya habis. Juga ada Bang Kores channel barunya dia baru bikin. Namanya apa ya? Namanya itu. Kemarin itu apa sih namanya Bang Kores? Bang Ustaz Alif. Itu Kang Alif merespon, itu nanti khusus fokus menjawab apa yang menjadi bahan fitnahan mereka gitu. Curang ini mah tampilannya nih. Dipakai muka sendiri dia. Curang dia. Yang mana? Ya enggak, ini dosen debat lintas agama, Kang Gian open cam dia. Jorok lihat tuh tampilan saya ya, keren loh. Lain dari yang lain loh. Ya, tampilannya nih. Nih, apa? Nih. Tuh, jadi tampilannya tuh. Oh, iya main di StreamYard. Tapi emang ini loh, sekarang StreamYard itu lagi ini loh, lagi di algoritma TikToknya, TikTok lagi, di algoritma YouTube-nya lagi di ini, dipromosiin, direkomend. Makanya gampang. Lebih senang di StreamYard labnya. Salih megap-megap 100. Si Kang datang dari 2300 ke 2500 gampang banget. Dari 8 langsung ke 2000. Tadi 8 itu. Ada edis. Saya tunggu semua debat 1 versus 1 gitu. Wah, naik dis. Nah, ini bre, lu kalau di channel Gurunda nggak menjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin abang-abang, saya punya channel ya, Kang Alif siap Bang Kores lagi. Kang Alif merespon. Izin, aku punya niat baik sama dirut saya nih ya. Rencana kami, saya sama direktur utama pengen bikin pesantren gratis. Kita udah siapin lahan 30 hektar. Cuman di mana? Itu nanti kita kalau bisa bicara lewat telepon ya. Karena ini sifatnya umum ya. Alhamdulillah. Gini, itu kan kami butuh support. Supportnya itu ya aku harap sih API masuk, karena saya siapin untuk pesantren itu sama untuk khusus buat para mualaf. Aku siapin 1 gedung. Rencana kita bikin 3 lantai, berapa unit. Untuk semuanya inovasi semuanya. Jadi kita buat makan apa semua kita di situ dengan usaha sendiri gitu. Ini saya udah setahun lebih butuh support dari kemarin di TikTok untuk API. Saya support dari API Jabar juga agak susah, mau masuk ke Bang Juma susah gitu kan, baru bisa sempat di seputaran mana Bang? Nah, nanti kalau bisa aku minta ini aja nomor yang kira-kira ini ada yang bisa dihubungin. Kalau aku hubungin lewat sini nanti nggak enak. Oh iya. Oh lupa ya, ada cara begini.
Ada cara Iya. begini. Aku udah. Ini tolong yang ingat nomor Bang Handi, tolong diketik di bawah ya, biar di screenshot sama Akhi tadi apa? Akhi yang pertama itu, Akhi Freddy sama Akhi saya tobat. Nah itu nomor Bang Handi, Akhi saya tobat. Ambil pulpen bentar ya. Di screenshot aja dulu supaya nggak ini, Bang supaya nggak hilang. Sarjan ini keren ya Bang Sarjan. HP-nya jelek, HP-nya jelek ini. Ada apa? Ini Bang Handi ada yang ngontak, alhamdulillah insya Allah ada apa? Ada mau nawarin kerjasama untuk pembuatan pesantren dan rumah mualaf. Tanahnya udah ada 30 hektar begitu. Bus, masya Allah. Tunggulah, sabar lu tuh, ini lu kagak lihat? Ada yang bisa ada DM saya Ahlu nggak, Bang, Sodako. Hostnya ada DM saya. Bentar ya, bentar. Bang, langsung di WA aja ke Bang Handi. 0813. Nah, itu. Jangan disebut, nanti rungkat. Iya, siap. Mbak, host, aku udah ini, aku DM host saja siapa itu nanti. Jangan di DM Bang, nggak bakal kejawab. Mending Oh ya udah, siap. DM segala. Siap. Kau udah nomor apa yang di DM lagi? Mana Iya, pernah siap. buka buka DM? Oh iya. Iya, kita tuh kalau DM buka 99 susah, Akhi. Iya, siap. Akunnya banyak banget. Alhamdulillah ini aku baru bisa masuk ke sini, aku beranikan diri. Kenapa? Ini kan aku sifatnya pengennya nggak pakai formil ya. Jadi ini usaha aku sama direktur utama dengan cita-cita cuma itu doang. Karena kita mau ada online project. Kita siap ada perumahan di daerah Subang itu ada 281 unit, untuk di daerah Garutnya ada 2000 sekian. Oh ini kayak Bang Andi Bunda blokir kemana? Ada dia selalu ada. Kita developernya di situ. Droni. Nah, dana nanti Semangat buat terus ya, lari ke selalu situ Bang tuh nanti Andi. lewat Amazon Terima Project kasih supportnya. Amazon Project. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bunyikan lonceng notifikasinya ya. Oke Bang ya. Siap. Nah, untuk sementara aku turun dulu dan nanti aku telepon Bang Andi. Ya, ditunggu ininya ya, Akhi, apa follow up-nya. Ya oke, siap. Makasih banyak ya, lanjutkan perjuangan. Oke, makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Akang Satria anjir, 2,9K. Coba kita sekarang lihat Ustaz Alif. Jadi enak Ikhwan kalau lihat di laptop itu, kita tuh nggak perlu keluar channel, langsung buka semua channel bisa. Wajir Ustaz Alif 1650. Enggak deng, nolnya hilang 165 177. Alia. Kalian zolim kalian. Alia Afifah Alalia. Bini gua dong. Lu kalau Woi. Lu kalau ngomong yang kelebihan nolnya nggak enak, menjanjikan hara itu cita-cita itu. Maaf Ustaz. Aku pun berharap di sini. Dibikin 1000 susah banget kalian itu yang di Akang Satria. Ya, 5 menit. Akang Satria ini yang 3K, silakan geser ke Bang Handi sama ke Ustadz Alif ya, Al Alif Channel silakan. Geser ke Gurunda juga silakan ya teman-teman. Masya Coba Allah, kita lihat syukron, Bang bisa Handi. subscribe di dosen debat lintas agama. Masya Allah. Siapa lagi yang nge-live-in ya sekarang ya? Mohon maaf kalau ada yang belum kesebutin nih. Bang Handi 600. Kalah sama Kang Satria. Ya, geser ya teman-teman, 3 orang aja geser ke Bang Handi weh. Gerunda 1500. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak. Anjir, Yang kalah sama Kang Satria. Buset dah. geser semua teman-teman, ayo. Di sini jam tayangnya udah pas, subscribernya udah pas juga, Masya Allah, syukron. Ya, semua ke Al Alif, Bang Handi, ke Gurunda Juma, ke Tritung Command Center. Dis, udah kosong tuh. Sini naik Dis. Mau ngomong apa? Udah hilang ya? Masih ada nggak dia? Naik. Nah, silakan. Tunggu dulu Dis. Tunggu. Si monyet ini naikkan res ah.
Enggak, dia mau apa? Mau minta maaf mungkin. Lu minta maaf dulu ke Bang Handi lu, Dis. Maaf apanya? Minta maaf, nggak tahu Bang Handi kesel sama lu. Langsung hilang. Gua nggak mau. Gua nggak mau satu ruangan sama babi, bener. Aduh. Karena lu babi, Dis, jadi nggak bisa satu ruangan sama orang. Serius, gua nggak mau. Gimana kakak? Setuju nggak? Menghujat kelas wahyu gitu. Beraninya kabur-kabur kemana? Dari dulu saya janji dia 5 juta kalau mau nemuin gua, nggak berani dia. Edis. Padahal gua janji kalau ketemu gua traktir kopi 5 ember. Bener. Kopi 5 ember. Jangan bilang dia Asam babi. lambung sampai otak kan. Kenapa mas? Jangan bilang dia babi, kacang babinya. Wah, gua udah janji dari dulu. Gua traktir kopi 5 ember kalau berani ketemu gua. Jakarta Pusat loh. Setengah mati masih nanggung, Dis. Mati beneran baru. Tapi Ya, masya Allah, mantap. Ini ternyata iKores kurang tajam, tajaman suara Akang. Langsung banyak pada pindah ke Al-Alif Channel. Terima kasih sudah mampir. Alhamdulillah tuh sekarang udah 700 orang. iKores kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ya teman-teman silakan kalau ada yang mau nge-report Uniripa silakan report rame-rame ya. Iya, report aja. Tadi debat sama si Markodol, orang gak ada ilmu diajak debat. Ayo. Enggak kok mau ngajak debat sama Kodol. Cuman ngejek-ngejekin dia doang aku. Smart Kodol si kobol-kobol. Mana si Vivo? Mana si Darni Iblis? Mana Darni Iblis, Kang? Jangan diulang-ulangi ngomong itunya, nanti kena report. Tadi Gurundang ulangi itu kena report. Rifa ini kenapa pingsan? Udah berapa jam yang lalu itu? Ini jam berapa ini? Ada 5 jam aku udah tidur jam 12 jam berapa? Jam 2 ya? Berarti cuma 2 jam aku tidur ya Ustaz ya. Wah, 2 jam dari mana? Berapa jam? 3 jam ya? Ini aja udah jam 3 nih. Aku tidur di sini jam 4:59. Ya subuh lah. Iya, makanya aku bangun. Karena aku anak soleha. Bangun subuh, habis itu tidur lagi. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih yang sudah mampir ke Al-Alif Channel. Ya, alhamdulillah. iKores sepertinya tadi jampe-jampenya kurang mampu, kurang ampuh. Sini kuang Coba. Coba kalau kayak gini. Udah, jawabannya kurang ampuh. Udah pindah Bang Handi. Yang di Al-Alif Channel, pindah Bang Handi. Jangan, ntar dulu. Ini mau ngecek aku ampuh atau enggak nih? Wah, anjing turun langsung, buset. Jangan, buat bercanda. Kenapa, Pin? Jadi ini kita umumkan sekali lagi lah kita umumkan ya bahwa Iwan Pilas semuanya yang tetap menyimak ya di live YouTube yang dimana di situ adalah contoh channel Al-Alif Channel atau Gurunda ya, Zulkifli M. Abbas, Forum Debat atau Dosen Debat, iKores, Triun Slayer Comment Center, Handi Selebih Channel. Tritung, sekarang diganti Triung Slayer. Serius? Tritung Slayer. Ripa Mau TV, Ustadz Tahta dan semua yang melihatkan. Ya, itu kan bagian dari apa? Mendokumentasikan dakwah kita dalam dunia debat lintas agama ini, bahwa itu bisa tadi sudah disampaikan oleh Gurunda ya, sehingga nanti mungkin generasi kita bisa menonton bagaimana contoh ketika iKores nanti punya anak nih,
anaknya punya teman kan gitu kan, nonton mau belajar jadi apologet juga. Nah dia cari referensi bisa ke YouTube, ternyata itu bapak gue tuh dulu waktu debat gitu, waktu melawan Kiamit kan gitu, atau itu ibu aku kan gitu. Nah jadi juga pelajaran dan sebagainya kayak gitu ya. Dan mohon doanya juga semoga dari Yayasan Apologet Islam Indonesia ini juga kedepannya punya media yang resmi, contoh seperti apa itu namanya API TV kan gitu ya, punya stasiun TV sendiri kan gitu ya. Kedepannya semoga lah, mohon doanya dari semuanya. Kan itu cita-cita kita. Amin. Begitu ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi gitu ya, tersampaikan secara luas, disimak oleh saudara-saudara kita, bahkan banyak yang sebelumnya kan nggak tahu, yang selama ini cuma mampir ke YouTube nonton-nonton lagu dan sebagainya, atau dia senang-senang cari-cari yang nggak jelas. Nah begitu dia melihat ada channel-channel YouTube yang menyiarkan ini, mereka banyak tercerahkan gitu. Atau justru kita mengimbangi dari mereka kaum sebelah. Karena apa? Kaum sebelah sudah banyak menarasikan framing-framing negatif ya terhadap ajaran Islam kan gitu, baik di tingkat lokal maupun tingkat, kalau telepon itu interlokal. Interlokal. Kalau telepon dulu itu kan interlokal. Ingat zaman dulu waktu masih di telepon yang pakai kotak-kotak itu yang datang bayar gitu. Moderator masih pada bangun gak sih? Naikin kebanyakan dong. Ngobrolnya kebanyakan. Turun. Waduh. Ya justru daripada nggak ada omongan makanya saya ngomong. Aku naikin deh. Itu butuh hiburan deh, naikin hotel. Ya udah tunggu, aku cari dulu. Aku naikin satu-satu ya, bentar. Ini moderator gimana sih? Wah beneran dari 900 jadi 700. Waduh nggak beres ini Aikores. Nggak tahu mana hotelnya. Kebanyakan tadi salah di sini ngobrolnya. Aku naikin satu-satu ya, bentar. Nggak ada Kang, nggak bisa naikin. Ini Indah Bersama, selamat malam. Tidak ada suara, oke. Turun Indah Bersamamu. Aku turunin. Next. Ntar. Banyak yang namanya itu Islam. Anak buah Kudus itu Indah. Hah? Oh. Mafel. Bang Kores itu hari masih keluar-keluarnya belum kapok sudah dibikin. Ya. Harus nggak tahu malu jadi terhitung itu. Ngomong Bang Handi katanya di channel Bang Handi ada penyusup ngekikin yang Muslim. Iya, yang abu-abu. Udah saya kasih kunci biru semua sekalian, nggak bisa dia apa-apa. Udah nggak ada, Kristennya, Islam semua tanya. Ada ayat tuh. Kan biasanya kalau di kayak gitu kan ada bacaan biasanya untuk kitanya Bang Andi, ya nggak? Oh iya, tapi dia kan nggak komen, jadi yang mana ya bro? Enggak, ada notifnya biasanya. Di aku tuh kalau moderator nge-kick orang ada notifnya. Di mana lihatnya? Di chatnya langsung. Nggak ada. Hah? Nggak bisa. Ini lagi nih menghapus lagi nih satu nih. Nunggu lagi si monyet nih. Udah nggak bisa, nggak bisa. Aku Islam semua di bawah antri tuh. Ayam Abar belum full baterainya, ini nunggu full baru aku push rank lagi. Dari TikTok baru subscribe YouTube Bang Zuma dan Bang Alif. Wah parah, dan Hidayat anjir, udah lama kita bersama baru subscribe sekarang. Gimana Bang Kores ke Ustadz Wapi? Iya, ke Ustadz Wafi. Gue bingung ya. Bingung apa ya namanya? Kalau sounding terus ditaruh di rek api gitu ya? Enggak, ini kalau ini sounding ininya, start sounding apa ya? Sounding transport paling mentok ya. Ditaruh di rek api. Gitu paling. Channel Ustadz Tahta nggak ada yang nonton, res parah anjir emang Bang Handi itu.
Banyak yang nggak dipromosiin sama Bang Handi, ikhwan. Ada Akhi Ardi, ada Akhi Jibril, ada Ustadz Tahta, ada satu lagi siapa ya? Duh, lupa. Ustadz Wafi, ada Daman Almantiki. Ada acara di Tasikmalaya? Enggak ada. Probolinggo. Ya, buat para banpol pendukung Tuan Cebol, silakan kalau ada yang mau naik, silakan naik ya. Kita diskusi. Kenapa Logika nggak berani naik ke room muslim ya? Kan sama-sama muslim. Berani naik ke room muslim, tapi dipilih-pilih sama dia. Kalau ke room ini, wah 1 menit langsung geger otak dia. Padahal biarin aja. Nggak usah di-kick. Akang ngerokok apa itu? Lagi nggak ngerokok. Kodonditan oke juga, oke banget kalau Kodonditan, bagus banget ininya apa, menyajikan konten YouTube-nya bagus banget. Itu maksudnya, iya benar Komerad, Ahimoto Kirios Moto Channel. Jadi ada Bang Ardi Channel, ada Bang Jibril Jawab, ada Kirios Moto Channel, ada Daman Almantiki Channel, ada Gus Wafi Channel. Nah itu juga. Striker itu kayaknya wajib punya YouTube, ikhwan. Jadi semua argumentasinya dan sejarah pembubukan Tritungnya abadi di sana. Gitu. Ustaz Hanafi ada Hanafi Channel namanya. Cuman kalau tadi yang kita sebutin itu yang di pusat, ikhwan. Api pusat gitu. Udah semua Apologet Islam di subscribe, mantap, alhamdulillah, keren. Terus kalau Kores punya hukum tersendiri. Kalau kalian nge-live-in dialognya Kores gratis. Tapi indomisasi itu saja. Lu boleh nonton di mana aja, tapi indomisasinya ke Kores, ikhwan, gitu. Karena gua buka data pakai wifi. Wifi nggak bisa dibayar pakai suntangan ke kasir Indomaret, nggak bisa. Atau dipakai, saya beli wifi yang 500 giga, siap ini pak, oke. Bayar pak, ya ini bayarnya pakai pelukan, nggak bisa lu bayar pakai pelukan, sun pipi kiri kanan, suntangan, nggak bisa, pakai duit. Gitu. Jadi indomisasi kalian ya, itu aja. Logika lagi sibuk, iya karena ya itu apa? Dia kalau misalnya ini ya kita bahas logika dikit. Misalnya logika nih ya live, terus dia bahas penghujatan kepada Islam, laku nggak? Nggak bre. Karena udah banyak yang lebih hebat dari dia dalam ngebubukin Tritung kan gitu. Nah udah, terus misalnya logika live lagi joget-joget, laku nggak? Nggak. Kenapa? Karena dia pendek dan tidak menghibur kan gitu. Terus logika misalnya live dia bubukin Tritung nggak bisa, joget-joget nggak laku, apalagi mau bikin apa? Habis kan. Nah jadi satu-satunya cara supaya dia tetap eksis di dunia media sosial yang sekarang ini, yaitu jelek-jelekin orang yang popularitasnya paling tinggi. Panglima kita, Gurunda Zuma, gitu. Karena kan media sosial ini sejatinya ini, ikhwan, apa? Nyari perhatian.
Kan gitu ya, nyari perhatian. Ibarat sekarang- gini mungkin ya, ibarat gini ya, lalat nempel di wajah artis biar kesorot kamera gitu. Ah, iya kayak gitu, bener banget tuh Ustaz Alif. Saya ingin masuk kamera, tapi saya cuma lalat. Siapa yang mau nyorotin lalat? Ya udah aja gue nempel di wajah artis, gitu, bener-bener Ustaz. Jadi dengan nyari perhatian, maka didapatlah perhatian. Nah posisinya ketika bahas gurunda, yang muslim yang nonton itu perhatiannya ke sana. Harusnya kalian nyontoh gurunda gitu loh. Gurunda aja nggak peduli, ya udah kalian juga nggak peduli gitu. Tapi ini juga sih Ikores, dia buka live banyak yang nonton bukan ngedukung dia tapi malah nyerang dia gitu juga. Kasihan juga. Aduh. Ya nasib dia lah memilih jalan itu. Tapi kan TikTok nggak ngeliat siapa yang nyerang siapa yang enggak. Tetap aja dia Iya, penontonnya betul. banyak. Iya. Banyak. Makanya TikTok itu nggak peduli baik atau buruknya ya. Gini, aku sebenarnya sudah geram. Ini udah mendidih sebenarnya. Gini teman-teman yang di bawah, aku kasih tahu ya. Jarak tempuh aku ke rumah si Logika itu bisa dibilang cuma 1,30 menit, 1 jam 30. Oh iya. Ya. Cuma emang tahu rumahnya? Instruksi nih. Tahu sekali. Oh alah. Tahu sekali. Dia numpang sama mertuanya atau aku sekali, tahu semua gitu. Ya penting aku udah tahu. Cuma kan belum ada instruksi dari Panglima. Kalau dibilang, Bang Kaisar, angkat kapal Ibrahimmu. Ya gegas. Itu saja. Cuman ya karena teman-teman API bilang sabar aja, sabar. Apalagi guru udah terlalu sabar kan. Benar. Ada aja satu dari kita, Bang. Oh gitu. 1,5 jam. 1 jam setengah. Tahu dari mana dia tinggal sama mertuanya? Ya dia di rumah mertuanya itu numpang. Oh gitu. Berarti ada anak istrinya Logika ini. Ada kali. Oh, oke. Ada dulu itu malah kadang sering ke expose juga tuh dulu waktu masih sering debat bareng lawan Tri itu. Oh ya udah gini aja kalau gitu ya Ustaz Alif ya. Ini Akhi Kaisar silaturahmi aja ke mertuanya. Nggak bisa Bang Bu. Nggak usah ke logikanya, silaturahmi ke mertuanya. Gini, dia itu kan jagain ladang di tempat mertuanya, ladang kebun sawit, itu ceritanya. Jadi dia ngambil kerja harian di situ. Mertuanya tuh nggak di situ, cuman rumah mertuanya tuh ditempati sama mereka gitu, sama anaknya yang perempuan. Mertuanya di mana? Nggak tahu ya. Di dekat Pasir Pangarayan. Tapi rumahnya nggak tahu. Nah ya udah. Kalau gitu ya silaturahmi ke RT-nya sama RW-nya gitu kan. Ya udah sih dipaksain. Dia kan pengen terkenal gitu lah. Terkenal lah di dunia nyata gitu. Bro Kores. Ya. Itu di lingkungan dia jarak sekian radius kilometer, masjid pun tak mau menampung dia. Masjid nggak mau. Nah kasih tahu masjid yang nggak mau nampung dia ini supaya makin nggak mau. Udah hancur total dia itu. Udah hancur total. Iya. Ini kan di Rohul itu, Rokan Hulu. Rohul Rohul itu di India ya?
bagus. Rahul itu sama Vijay. Diryo bang. Ya, jadi jaraknya itu nggak jauh sampai ke nggak begitu jauh lagi ke Pasir Pangarayan gitu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bang, sedikit saja mengenai Bang Taufik atau logika itu kan sudah lama berkawan dengan saya Bang. Dan lagi saya satu jamaah dengan beliau. Nah saya tahu polemik ini, makanya saya langsung telepon, saya langsung tanya, kamu ini apa-apaan, kamu ini maksudnya gimana itu, segala nginjak-injak Bible, kemudian mengakui bahwa Bible itu yang menyuruh adalah Bang Zuma, kamu bahaya itu seperti itu, bagaimana? Nah kemudian kata dia nggak bahaya, karena memang kenyataannya seperti itu, buktinya saya bersumpah, saya bilang, kata dia. Kemudian saya juga lihat kan, Bang Zuma juga bersumpah. Ya sudah, saya bersumpah Al-Quran, dia juga bersumpah Al-Quran. Ya bukan, saya ingin bertanya kira-kira ada enggak buktinya bahwa Bang Zuma yang menyuruh antum? Anak gituin kan. Ternyata kata dia, mohon maaf kepada siapapun saya tidak mau memperlihatkan untuk sekarang. Lalu bagaimana nanti kalau ditanya di ranah hukum? Nah itu baru saya akan sampaikan. Jadi pertanyaan saya dijawab gimana? Ada atau tidak? Dijawab dengan tegas, ada, begitu Bang. Itu hasil saya bertanya ke Taufik atau teman ayah Bang Logika tadi. Nah kemudian Bang Riban. Siap, silakan. Gak perlu abang ceritain itu semua ya. Siap. Yang menyaksikan itu banyak termasuk saya. Ya, si Logika itu ya menerima tantangan dari Kristen karena dia sifatnya frontal gitu. Dia sifatnya frontal karena mualaf. Ya, ada satu orang mualaf. Ya, setelah dia menduduki suaranya kecil banget. Ya, sambil tiduran ini. Jadi gini. Jadi ada satu orang mualaf. Jadi dia menduduki Bible mati. Itu disindir terus di waktu dia live. Jadi dia menantang gitu. Kalau aku pijak ini Bible, mati nggak aku? Coba. Berani nggak? Siapa yang berani? Jadi suatu challenge. Dia di-challenge sama orang hotel. Oh. Itu dia menerima challenge. Oh bahasanya bukan ini dong, bukan vokal. Apa tadi yang Akhi Kaisar bilang tuh? Enggak, dia tuh gini abangku, frontalnya itu terhadap Okten di waktu itu. Bukan frontal, bukan vokal. Dalam kejadian itu, apa yang Logika lakukan di sana itu adalah spontanitas. Oh bukan, maksudku bukan spontanitas itu. Bukan yang konten, Bang. Konten. Ya, dengar dulu. Sebelum dia menyajikan spontanitas yang diduduk dia itu, emosi dia meluap. Oten kan benci sama dia gitu. Oten benci, jadi frontal, dia dilawan semua, mau siapapun dilawan dia gitu. Kayak orang kesurupan. Nah, terjadilah challenge gitu. Berani nggak kau seperti mualaf itu? Berani kau lakukan itu. Ada challenge di situ. Challenge itu arti udah nggak ada lagi yang lain, challenge. Nah, kemudian gini Bang, kalau bisa ngomong dulu. Kalau si Topik itu bisa membuktikan tuduhannya kalau Bang Juma yang nyuruh injak Bible, saya berani bayar 50 juta. Ya, Bang Juma juga kan di kontennya begitu juga kan. Ya makanya saya juga sudah sampaikan. Saya tambahin 2 juta Bang Andi. Ya. Gua tahu itu kayak gimana buktinya. Oh, oke. Udah kebayang, ya. Saya kurangin 5 juta. Ya Bang, satu lagi. Nanti saya sampaikan lah. Jadi gini Bang. Gak usah disampaikan, kita nggak ditipesan ke dia kok. Oke siap. Kan jadi kami nggak mau, kami di sini udah menganggap si Topik itu sudah tidak ada di muka bumi. Jadi nggak usah disampaikan Bang, nggak usah, nggak perlu. Ya oke. Enggak, Bang Ribat ini gimana sih Bang Ribat? Bang Ribat nyampaikan si Topik ke sini, terus yang di sini mau disampaikan ke sana. Maksudnya Bang Ribat mau apa ini? Gini Bang, sebentar ya saya jelasin dulu, minta waktu sedikit Bang. Enggak, maksudnya mau apa Bang Ribat ini Bang? Nggak, biarin aja dulu supaya panjang, Kang, biarin aja. Sebentar dulu Bang, kan saya gini Bang. Jadi ketika ada polemik ini, saya ulangi lagi, ketika ada polemik ini,
Kalau dari awal saya terlalu panjang lah karena kan nggak perlu juga mungkin mendengarkan penjelasan saya. Cuman saya berangkat ke sini itu kenapa? Karena kan gini, dengan topik saya kenal, dengan Bang Zuma saya tidak kenalnya di media saja, gitu kan. Nah, tetapi ada komentar di bawah, kalau begitu Ribat, jangan kamu mendengarkan dari sebelah pihak. Kamu juga harus tabayun dengan Bang Zuma. Enggak gini aja Pak Ribang. Anda kan sudah bertanya ke si Topik, ada bukti nggak? Dikasih bukti nggak? Ya tidak Bang, saya bilang kan ya kalau tidak ya sudah berarti bohong, selesai. Nggak, maksudnya gini, akhir ribat kan apa ya, maksudnya akhir ribat ini tabayun dalam rangka apa ke guru? Nggak kenal juga enggak, ada masalah juga enggak gitu. Ya salam. Iya maksudnya, makanya itu saya kan untuk apa itu komen terus kemudian ada orang silakan katanya kalau demandnya bijak itu harus dari kedua belah pihak penjelasannya. Ngapain kedua belah pihak, suruh aja dia bunuh diri, selesai. Nah justru itu makanya saya ini yang komen-komen itu untuk apa nyuruh-nyuruh saya. Tetapi ya enggak, yang komentarnya nggak bisa diperhatikan kali. Ya. Ini juga yang komentar ngapain lu nyuruh-nyuruh orang, jadi orangnya nurut. Nah, ini kalau udah kayak gini kan canggung jadinya. Ya, kemudian pasti karena di bawah ini sudah banyak ngomong itu si Ribat pendukung logika, temen-temennya logika. Ya saya nggak peduli mau bagaimana, beda juga. Yang penting saya di sini mau mencari. Saya mau nanya sama Anda kenal si Topik di mana? Kan satu jamaah dengan saya, Pak. Oke. Tahu di rumah. Tahu rumahnya? Bukan di rumah, aneh di mana, dia di mana. Satu jamaah itu sering kumpul kadang-kadang di markas. Begitu kan ada markas kita di Kebonjeruk, di Jakarta. Kan emang dia pernah ke Jakarta? Iya, Bang, kan dia ini ya, dia jamaah juga. Bisa undang saya. Oh, tablik ya. Bang, bisa undang saya kalau Bang. Kalau misalnya anak ketemu bisa undang saya di Jakarta juga. Ya boleh Bang, boleh. Yakin ya, nomor saya dicatat Bang. Ya boleh, nanti DM aja Bang, gampang itu urusan itu. Nomor saya tulis dong di bawah, saya malas DM. Yang tulis tahu nomor saya di bawah, tulis. Tulis siapa yang ya Anda boleh WA saya aja langsung, bisa Sherlock gitu loh. Kalau DM bisa Sherlock. Ya boleh, dicatat aja. Ya mau nggak mau DM, kenapa nggak mau DM, tinggal DM aja Bang ke saya nomornya. Lebih baik langsung WA kan? Itu di bawah nomor saya tuh. Ya mana langsung di bawah ada. Tulis di bawah nomor saya Bang. Semua teman-teman di bawah nomorku cepetan. Ya tulis aja tulis. Biar semua tahu kan gampang di bawah mah. Bang Andinya kepental. Ada yang nembak Bang Andi. Bang Andi ada yang nembak. Jadi gini Bang. Ini gini Bang. Takutnya nanti saya ya. Tunggu Bang Ribat. Aku mau nanya ya. Maaf ya. Kecil banget Kaisar suaranya. Ya ini maaf ya, aku mau nanya nih. Silakan Bang. Apakah ada satu ajaran ideologi dari majelis taklim kalian itu yang diajarkan seperti yang dilakukan oleh si logika? Ada nggak? Injak Bible gitu ya? Pokoknya ajaran ideologi dari kalian gitu ada nggak? Coba. Ya yang saya tahu nginjak Bible ya nggak ada lah. Nggak ada Bang. Kita sih apa ya? Nginjak biblos itu bukan sama kita karena kita muslim. Iya bukan, ya salah. Bukan sama dia kan. Saya tenang Bang. Siapa yang menuduh Anda nginjak Bible? Maksudnya apa yang dilakukan bukan menuduh gua, maksudnya perkara dengan logika itu bukan perkara nginjak Bible-nya, bukan. Apanya? Yang mana? Lebih ke apa ya? Lebih ke dia itu banyak fitnah Gurunda, istrinya Gurunda lah dibahas-bahas kayak gitu kan. Makanya tapi secara itu, dia dengan bahasa-bahasa yang menyindir, nggak langsung nyebut kayak gitu. Cuma kan orang menurut kamu nginjak Bible orang itu baik atau tidak? Ya enggak lah Bang. Enggak. Lu setuju nggak tindakan dia menginjak Bible? Ya enggak setuju. Itu menurut kamu itu bisa masuk pidana nggak tuh? Bisa. Iya, jadi kalau ada yang laporkan setuju nggak? Ya setuju selama masukin ke hukum, gimana nggak setuju sih Bang? Gimana? Oh ya udah. Iya udah, makanya saya kan ini pasti orang menyangka saya ini pendukung logika lah, apalah itulah gitu ya. Terserah saya mau jadi begitu terserah. Cuman ini aja deh. Iya. Gimana? Cuman saya di sini. Abang. Gini Bang, sebentar Bang. Cuman saya takutnya kan yang lain salah paham. Jadi gini Bang.
Jadi saya Ya kalau komen mah bisa apa aja bang, jangan terlalu ditanggapi semua gitu loh Oke, komentar Bang. orang. Betul bang. Makanya Itu gini, saya bukan yang biasanya komen yang nanti di atas saja kan. Iya, kalau kita terlalu banyak menanggapi komen orang, mungkin kita juga nanti baper cepet hilang kita juga karena apa terlalu menyakitkan gitu kan. Makanya kita gak terlalu namanya juga lihat. Maksudnya gini, bang izin bertanya, abang kan sangat kenal dia. Pernah halakoh gitu pengajian bareng dia gitu, kajian bareng itu ada sering ya? Kalau langsung bareng dengan dia gak pernah bang. Cuman saya teleponan iya. Loh, tadi katanya kenal Bang Logika dekat. Kalau sama Bang Juma itu cuma kenalnya di sosmed. Berarti sama aja kalau gitu. Oh, bukan. Pernah Bang. ketemu muka nggak? Kalau di dalam dakwah itu bang kan ada pertemuan istimewa bang. Ya sekali-kali gitu kan. Tapi kalau ngobrol satu main ke rumahnya, terus dia main ke rumah saya. Enggak, pertanyaannya udah pernah ketemu Sua darat? Ketemu darat langsung gini? Kalau satu majelis pernah, tapi kalau ketemu langsung tatapan gini enggak, Bang. Enggak ketemu langsung ngobrol misalnya. Enggak. Belum pernah ketemu langsung, berarti belum pernah lihat wajahnya secara langsung belum? Enggak. Oh ya udah. Berarti bermajelisnya di mana? Di online gitu maksudnya? Bukan, Bang. Gini misalkan ada pertemuan majelis, misalkan istimewa semua satu Sabang sampai Merauke bertemu. Oh iya, saya juga ada di situ. Ya saya juga di situ sama satu majelis gitu. Oh alah. Kau tuh bang menye-menye kau tuh bang, menye-menye tahu kau. Kau bilang tadi ketemu kau di Kebun Jeruk, menye-menye. Menye-menye bagaimana, Bang? Tadi ngomong ketemu di Kebun Jeruk pertama. Siapa yang bilang ketemu? Saya markasnya di Kebun Jeruk. Ini abang-abang ini Enggak tadi iya. Bentar, Bang. Ya, salah. Iya, maksudnya gini, apa ambigu tadi akhir ibat ngomongnya. Aneh hanya dulu kenal nih Bang Alif sama Bang Uniripa, udah. Yang lain-lain ini nggak kenal saya. Masa Saya Bang Uniripa? Mana ada Bang Uniripa di sini? Uniripa sama Bang Alif. Bang Alif tolong jelasin Bang Alif. Bang Alif tolong jelasin ini di sini karena saya naik di sini sensitif semua nih. Ini arah-arahnya sudah arah menye-menye segala macam, Bang. Abang memang kalau hargain orang, hargain orang, Bang. Abang kalau hargain orang, Bang. Intinya Anda dari awal baik-baik bertanya, Bang. Intinya abang ini ngomongnya nggak Iya, jangan konsisten dari begitu, awal, Bang. ngomongnya nggak konsisten gitu loh. Aneh udah ngomong dari awal tadi. Makanya kalau memang ada salah, mungkin karena saya salah ngomong itu karena abang arusnya sekarang sudah begini, arusnya itu kayak gimana gitu. Jadi lu nyalain kami sekarang? Iya. Iya iyalah, bagaimana sih? Iya, nyalain kami. Iya. Maksudnya apa? Nyalain kami sekarang. Udah kita ulang dari awal yuk, kita riset. Iyalah, begitu sih jadi. Gini enggak. Ini akhir ibat kan tadi mau naik. Tujuannya apa? Tujuannya saya sebenarnya ingin ngobrol dengan Bang Zuma, saya ini tujuannya. Ada waktu ngobrol dengan Anda. Bisa perwakilan dari kami kok. Panglima tidur. Berhubung di sini ada Perwakilan dari. Ya udah saya ngobrol dengan teman-teman di sini. Saya abangnya kenapa? Ya saya ngomong baik-baik. Iya saya abangnya Bang Juma, ada apa? Ya udah, makanya didengerin lu saya kalau begitu. Saya mau bertanya satu persatu Bang. Demi Allah, demi Rasulullah, saya bukan pendukung logika, bukan. Harus ngomong gimana lagi? Saya kalau logika salah ya salah. Kalau bener ya bener. Iya bang. Iya. Gimana gitu ngomong aja kau. Gini aja lah ya. Mohon izin para guru semua dan Bang Ribat juga gini ya. Karena kan kita ini dari awal kasus dari sebelumnya tentang Pargoy atau apa itu kan kita semua dari awal itu paham alurnya gitu. Nah, jadi kita tahu. Jadi kita tidak perlu mempertanyakan lagi. Itu sudah jelas siapa yang posisinya benar-benar yang salah sampai sering kita tegur, kasih teguran secara tertulis maupun secara lisan. Sebagai saudara seiman itu sudah kita ingatkan dari dulu, itu sudah berkali-kali. Catatannya ada, buktinya ada, live-nya juga ada, semua menyaksikan. Nah memang buat saudara kita yang tidak
awal dari kasus awalnya menyaksikan secara langsung, biasanya yang tahunya dari sekarang-sekarang atau beberapa hari ke belakang itu memang biasanya membahas lagi, mempertanyakan ulang gitu loh. Atau contoh logika, ketika dia dekatnya dengan Oten kemarin, dia donasi ke Oten, pasti saudara-saudara kita juga jarang yang nengok itu, jarang ada yang tahu. Nah sekarang begitu dia banyak merapat lagi ke Muslim karena Oten sudah membuangnya, kembali lagi ke JT-nya atau ke jemaah tablignya, pasti mendengar suara dan mendapatkan pembelaan seolah-olah posisinya lagi tertindas atau terdolimi. Sebenarnya kita paham saudara kita yang ingin membela saudara seiman itu tidak ada masalah, cuma kan hanya paham kasusnya itu sepenggal perjalanan. Nah hal seperti ini memang sebaiknya kita yang tidak tahu dari awal cukuplah kita menyimak saja, karena ini nanti akan terus bergulir. Yang senang itu adalah yang benci terhadap bersatunya umat Islam. Hadir lagi nanti cari pembelaan lagi, orang baru merasa terjolimi kayak gitu. Nah nanti yang gak enak abang juga nanti ya salah paham kan, di antara kami salah paham ke abang, abang juga salah paham ke kami. Sebenarnya sampai-sampai lidah kami itu udah males menyebut namanya gitu loh. Jadi nanti ada pertanyaan ulang, ada minta klarifikasi ulang dan sebagainya, itu sebenarnya udah malas juga ngomonginnya gitu, kayak gitu. Itu loh bang maksudnya. Bukti saja sudah cukup lah yang ada, yang tersiar, rekaman, suara dan sebagainya. Kita sudah paham kok. Dari gesturnya juga kita sudah paham siapa yang berusaha untuk berdusta, itu udah paham gitu loh. Gitu. Daripada kayak gini nanti nggak enak ada salah paham dari saudara-saudara kami. Ya udahlah bang, udah kalau emang Ribat. Anda kan sudah minta bukti kepada dia. Anda kan dekat sama dia. Masa Anda tidak dikasih buktinya sih kalau Banyuwangi nyuruh? Gitu ya, kalau memang tidak dikasih bukti, ngapain saya ngaku-ngaku dikasih bukti bang? Kan memang. Iya maksud saya gini loh, Anda kan dekat. Teleponlah besok, minta buktinya. Nah, bilang aja bukti kamu tuh dihargai 50 juta loh dari saya pribadi. Ya. Serius saya transfer kalau ada buktinya. Wallahi saya transfer. Ya tadi katanya jangan disampaikan bang, gimana sih aduh. Tadi katanya jangan. Enggak, kan Anda mau nelpon nih. Iya kan katanya kan Anda tadi. Pernah bertanya gini loh, Anda pernah bertanya ke dia. Bang saya potong sebentar ya. Dulu. Anda pernah bertanya ke dia, Anda dekat. Nah terus ada lu pertanyaannya belum dijawab sampai sekarang. Bahwa ada buktinya enggak? Anda terus jawabannya nanti di pengadilan, kan gitu. Ya, betul. Ya ulangi lagi pertanyaannya yang sama. Bernilai 50 juta loh. Apa salahnya sih Anda minta bukti? Enggak, gini aja bang. Saya tadi kan ya lebih masuk menurut Bang Alif lah. Kalau memang tidak perlu dibicarakan lagi, saya pun mohon maaf nih sudah naik ke sini karena menjadi salah paham jadinya kan. Nah menjadi salah paham. Terus Bang Perum depan juga tadi, ngomong apa lagi nih? Ngomong apa ya nih? Asal ngomongnya. Nah ini Bang Alif liatin, saya jadi tambah gak respect nih kalau bicara-bicara. Ya udah nggak usah naik lagi ke sini kalau gitu. Kau bilang datang, kau bilang dekat, butuh kami respect kau. Kau bilang dekat tapi kau nggak kenal. Ya terserah udah. Dengar ya. Ya terserah. Kami juga butuh respect kau, nggak butuh. Ribat, setelah lu turun dari Komal ini, apa yang akan lu lakuin? Apanya maksudnya? Ya gua tanya, setelah lu turun dari Komal ini, apa yang akan lu lakuin? Ngapain nanya masalah apa yang aku lakuin? Lo yang penting lah, lu aja nanya ke sini, masa gua nggak boleh nanya? Ya lu maksudnya nanya-nanya gua ngapain? Lu maksudnya naik apa? Mau naik ke sini mau apa? Ya tadi kalau udah cukup. Bagaimana? Stop dulu lah. Udah cukup sekarang. Sekarang Banyuma itu 100 juta, gua 50 juta. Intinya itu doang sih. Banyuma 100 juta. Dengerin dulu bro. Banyuma itu 100 juta, gue 50 juta, 150 juta. Lumayan lo, untung lo kalau lo bisa ada buktinya lo. Telepon aja. Kan pertanyaan kamu juga sama Sohib, kamu kan belum dijawab. Jadi ulangi pertanyaanmu ke dia, paksa dia 150 juta lo nilainya. Ini Bang Andi, mohon maaf Bang Andi. Aneh jadi gimana ya? Jadi aneh gitu lihat kawan, demi Allah ini aneh jadi kawan-kawan di sini. Kok jadi balas nyerang aneh? Bagaimana sih ini urusan? Sohib kamu itu kan Sohib nih 150 juta lo itu nilainya lo, masa lo gak mau berduit sih? Gitu loh, ulangi pertanyaanmu, minta buktinya.
Ya, 150 juta nilainya loh. Kalau memang kamu aja dibohongin, ya bagaimana dengan kita gitu loh. Iya, nggak sampai sini nilainya loh tinggi itu. Iya nanti ya berarti Nggak usah izin banyak bicara lah, itu aja. izin menanyakan Nih, berarti. Rabit, dengerin ya sama lu ya. Gua paling Saya jijik, tunggu, gua paling saya gak tunggu suka sama jawabannya ya. orang yang ngaku orang Islam tapi suka ngadu domba. Gua paling jijik. Gua paling benci sama orang kayak gitu. Siapa domba siapa? Demi Lu Allah. ngapain lu mau masuk logika di sini? Mau apa lu? Apa lu? Ngadu domba. Enggak, Siapa yang mau ngadu domba? Lu Terlibat. Cukup dulu, stop dulu. Nuduh orang Bro, itu kalau ada donasi dari Oten yang dia makan, menurut kamu itu halal nggak dia makan? Ya haram lah. Bagaimana? Ya haram. Oke, sekali lagi saya ulang ya. Donasi dari Oten yang dia makan dari hasil kebohongannya, menurut kamu halal atau haram dia makan? Haram. Mau berapa kali? Haram. Oke, makasih. Oke, makasih jujurannya. Ini tiba-tiba ngomong aneh tukang ngadu domba. Belum Udah apa. cukup. Lu hormati gua paling senior di sini. Lu dengerin gua paling senior di sini. Oke, Bang. Jadi menurut kamu haram dia makan ya? Oke, itu aja. Cukup ya, Bro. Iya, makanya nih enggak dulu Bang Handi gini. Bilangin Bang Handi. Apalagi? Iya, nah nih. Karena Mau ini apa lagi lu? sama sekali Bang Handi. Demi Allah gak nyangka sama sekali naik ini akan diperlakukan seperti ini. Kirain bakal biasa saja gitu. Dengar ribat. Kau pakai nama Allah kau. Udah cukup lah, cukup juga. Cukup. Aku berdiri di atas jurang ini sekarang tahu. Berdiri di atas jurang. Ya kenapa? Cukup lah, udah ini tengah malam Jadi udah. kau sama munafiknya. Munafik kau sama kayak logika. Tuh Kang Bang Hadi liatin munafik katanya. Astagfirullah. Nggak, yang jelas ini orang sudah yang jelas ini entar dulu Kang. Yang jelas ini orang si Ribat ini sudah mengatakan bahwa donasi dari Kristen yang dia makan itu haram. Udah itu cukup sudah itu. Nah, ya memang kenapa kalau ya memang iya haram kalau dia bahkan kalau dia salah penjarakan. Udah jelas. Udah. Kenapa memang? Logika. Hah? Tuh, kasih duit berapa sama logika? Dikasih duit berapa sama logika katanya. Astagfirullah, ini udah keterlaluan, Bandi udah kejauhan ini. Fitnah. Terus aja nggak ada. Ngapain lu pajak bacot? Bilang aja nggak ada. Kan gua nanya. Lah iya emang nggak ada. Terus kenapa? Ya udah nama lu aja ribet, nama lu aja ribet tukang ribut. Tahu nggak? Nggak ada. Lu jangan asal ngomong lu, forum debat lo. Jangan asal ngomong. Mending kamu ini udah cukup lah. Ini room muslim. Lebih baik sampean itu turun aja dulu. Mau menyampaikan mau nggak terserah. Yang jelas saya apresiasi Anda udah mengatakan apa yang dia makan dari donasi orang kafir yang hasil berbohong haram. Hasil berbohong haram, jelas. Nah, cuman saya tetap Bang ya, tetap saya akan saya ini udah Bang Handi, saya respect Bang Handi, Bang Alif, Mbak Muniri Pak. Cuman ini forum debat nih baru-baru ini saya lihat ini, baru-baru ini aja. Yang kedua Bang, lu orang baru pantes berarti. Ntar dulu Bang, pantes nggak jamaah tablik itu makan uang haram? Ya nggak pantas Bang, nauzubillah. Dipecat aja udah, dipecat. Ya masalahnya kan nggak ada pendaftarannya Bang di jamaah tablik mah. Jadi ya udah jangan diterima lagi, anggap aja udah nggak ada. Udah itu aja. Itu kan harus ada sanksi sosial. Ya, mengotori lo jamaah tablik itu. Iya Bang. Saya banyak teman jamaah tablik Bro. Ya percaya saya Bang. Saya juga berkeliling kemana-mana begitu. Iya. Dan gitu. Oke. Ya, oke Bang. Sebelum mana turun nih Bang, sampaikan dulu Bang ke teman-teman yang ini Bang, sampaikan dulu. Udah salah sekarang. Sekarang ini wajar lah adik-adik saya ini marah kepada logika wajar Bro. Kau maklumi lah itu. Iya, jangan so tahu, jangan menuduh orang, jangan fitnah orang, aneh sakit hati. Lo mau nyuruh Bang Handi marahin kita di sini? Lo mau nyerahin Bang Handi marahin kita di sini? Hah? Udah cukup lah. Aduh. Cukup ngapain? Bang Darmani sakit hati. Ya Allah sakit hati saya ini di sini. Seperti ini. Cukup. Udah cukup Bang. Cukup seperti dia kan. Demi kemaslahatan bersama ada baiknya abang dibawa aja gitu kan. Kita itu berusaha menahan lidah untuk membicarakan orang ini. Kita banyak nggak bicara itu, tidak membicarakan bukan berarti tidak tahu atau
pokoknya udah males lah ngomongin gitu loh. Kita aja males. Jadi gitu Bang ya. Udah ya, mohon dipahami, nanti gak ada ujungnya gitu. Gak ada ujungnya, nanti malah jadinya gak enak. Kerjaan kami ini apologet. Kerjaan kami diskusi, berdakwah kepada orang-orang yang salah Tuhan. Alhamdulillah selama ini dengan adanya API udah ratusan orang mualaf loh. Nah kalau yang satu itu apa ya yang telah diberikan kan gitu. Tapi saya apresiasi Anda mengatakan bahwa berkat dia berbohong terus dapat donasi dari orang kafir, dia makan haram. Nah, kalau ada orang kayak begitu masih dipertahankan di jamaah tablik, ya saya pertanyakan juga di mana, nah, gitu loh. Merusak loh itu sih dari saya. Makasih. Iya, terus terang Bang Andi dan Abang Ribat ya tadi, yang nurunin Abang itu saya punya tujuannya daripada kita berselisih paham, tidak berkesudahan, berantem omongan di sini, saya nggak mau. Mendingan udahi saja Abang di bawah, jadi kita tidak ada keributan yang membahas yang tidak penting gitu loh ya, kayak gitu. Mohon maaf ya, biar di bawah, biar selesai, biar udahan. Saudara-saudara itu nanti kepancing emosinya gitu loh. Ya, gini Ustaz Ali, gini Ustaz Ali. Lihatnya apa coba kayak gitu tuh? Dia di bawah tuh, dia ngadu-ngadu kayak gitu tuh. Iya, gini Hos. Aku tuh ya pernah aku live beberapa hari dan beberapa kali. Dan aku bilang sama orang-orang di bawah dan teman-temannya si Logika, kenalkan aku Talik Simanjuntak, cari aku dari Siak sampai Dumai. Cari aku bilang. One by one ya. Kalau ada perintah dari API, cukup 3 huruf, gas, selesai. Itu aja. Kami dari Apologet Islam Indonesia sudah banyak kok, terutama dengan API Riau itu minta legitimasi perintah dari kami untuk melaksanakan tugas di Riau, tapi tetap tidak akan pernah mengeluarkan perintah melanggar hukum. Gitu loh. Jadi untuk yang satu ini gitu, ya biarkan saja, biar seleksi alam yang menilai, dan hukum tetap berjalan kok. Itu aja sih. Yang jelas tadi statementnya ini, saya nggak mau merintah dia, cuman saya minta mengulangi lagi pertanyaannya ke sohibnya, bahwa ada nggak buktinya. Sampean aja satu tablik kok dia bohongi. Sampean aja semua itu. Katanya sama-sama jamaah tablik. Dibohongi loh itu. Ya siksa dia, telepon dia, minta bukti dong. Nilainya 150 juta loh, halal itu 150 juta. Kalau ada buktinya kan gitu. Ya kalau nggak ada, ngapain dipertahankan orang kayak begitu? Anggap aja udah dikubur hidup-hidup. Gitu loh. Kami dari API, Apologet Islam Indonesia, menganggap orang ini udah nggak ada di muka bumi. Jadi kami nggak pernah mau membicarakannya lagi. Datang Anda memulai lagi. Ya saya himbau juga teman-teman, ini orang ini nggak ada gunanya. Biarlah dia berkoar-koar di sana di luar, membahas Bang Juma, API dibubarkan. Ya silakan saja. Hanya orang goblok, hanya orang yang tidak punya sekolah percaya omongan dia. Bagaimana Anda mau membubarkan API? Siapa Anda? Emang ada yang bentuk? Emang ada di Kemenkumham? Jadi orang yang percaya kayak gitu blow on menurut saya. Tidak punya ilmu gitu loh. Jadi kita sudahi ini kesepakatan kita semua. Kita sudahi, nggak usah ngomongin lagi yang satu ini. Masih banyak kerjaan ke depan yang menanti kita. Itu dari saya, makasih. Dengar namanya aja udah jijik saya. Nama aja logika kelakuan kampret kayak gitu. Pertama dia naik, dia bilang deket. Siapa yang salah nggak kalau dia pernah sering ketemu? Coba. Logika, siapa yang salah di sini? Dia ngomong. Dia bilang sendiri tadi udah ketemu di mana tadi? Tadi waktu saya wawancara dia, kamu sohib. Pernah ketemu? Pernah. Di mana? Di Kebun Jeruk. Terus saya bilang lagi, hubungi nomor saya. Kalau lagi ketemu, undang saya. Iya. Terus di berikutnya ditanya, katanya enggak, cuma di media sosial lewat telepon. Gitu kan? Tadi jawabannya betul apa betul? Iya betul. Betul. Yang salah pemahaman kita atau kata-kata dia. Kata-kata dia bilang di markas besar Kebun Jeruk nggak pernah ketemu. Makanya aku naik motor tadi, bajingan.
Memang. Kecil. Namanya aja udah ribet, sukanya ribut aja. Tapi kalau yang satu ini mendengarkan sohibnya sendiri mengatakan makan haram, waduh, bisa ribut dia tuh. Tapi beda lagi pembahasannya, nanti kalau di room itu pasti ngejelek-jelekin yang di sini. Ya makanya kalau dia beda lagi dari sini, berarti dia munafik juga. Munafik juga. Kita buktikan aja lah perkataan mana yang salah, dia atau kita. Naik, udah bohong, dibilang bohong nggak mau. Berdebah. Kalau mau pansos gak kayak gitu caranya, mau dekati Bang Zuma gak kayak gitu, santai aja, nggak usah dibawa topik itu lagi. Moderator yang di bawah tolong dong dibisukan aja typing yang ingin memecah belah atau menghujat-hujat, karena Islam tidak diperbolehkan untuk mengadu domba atau menghujat. Selesaikan moderator. Ini sayangnya saya nggak bisa mengelus bau oten yang naik, jadi nggak bisa milih siapa yang mau dinaikin, nggak tahu. Itu biasanya Bang Jombi sama siapa Bang Utar itu yang dia suka mengendus dia. Aroma bau B2. Nih, hostnya suruh ngaji lagi katanya, ngeri. Ajarin dong, ayo di mana? Ajarin. Katanya baru tahu saya katanya. Ini yang baru ini saya apa dia? Kalib udah berapa tahun kenal sama si Ribet? 11 jam. Hah? Ya mungkin sudah kenal mungkin gitu kan, tapi ya sebenarnya dengan sesama saudara muslim ya kami tetap mengaku sebagai saudara gitu. Cuman Setuju. itu tadi abangnya itu memang momennya itu nggak tepat sekarang ini ya, membahas tentang logika. Jadi gini loh, dia itu kan nyerang terus. Reaksi saudara-saudara kita yang cinta terhadap guru kita itu kan berbeda-beda, karena kita ini beda-beda karakter. Sedikit-sedikit narasi terkesan pembelaan, ya udah kena bantai. Ibarat kita lagi ada pertempuran, lagi berantem, wasit aja bisa kena pukul gitu. Lah ini kita wasit bukan gitu loh. Ya jadi gitu maksudnya ya. Apalagi kalau kita tidak paham kasusnya dari awal, itu yang memprihatinkan buat saudara kita. Justru saya bilang tuh melihat itu dari kemarin tuh begini. Jadi anak ini kan dari awal melakukan tindakan-tindakan pelecehan terhadap simbol agama tertentu yang di situ adalah agama Kristen kayak gitu. Mungkin dia kira mau dapat pembelaan dari kita, dari teman-teman yang ada di API. Ternyata kita malah menegur dia. Dia pargoi, kita tegur, tidak setuju karena itu perbuatan yang tidak baik. Dia malah nginjek Bible, ditegur juga. Nah, teguran-teguran kita ini, ya teguran-teguran kita ini dia nggak terima gitu loh. Kenapa? Ketika dia pargoi kayak gitu kan dapat banyak koin kayak gitu, dapat dukungan. Ketika kita tegur dia tidak terima, disitulah dimanfaatkan oleh kaum penyembah anak manusia. Penis. Apa itu? Oh iya salah. Apa itu? Wah, ini momentum ini. Ketika ditegur oleh kita tidak terima, justru disupportlah dia oleh Oten biar nyerang kita yang negur dia gitu. Intinya apa? Satu, ketika kita ribut dengan Silo Gila, pasti dia yang senang karena Silo Gila itu tindakannya sudah menyakiti hati Oten. Kayak gitu. Dialah yang disupport seolah-olah dia berada di dalam kebenaran gitu kan, kita salah. Di sini pun otak kita sudah bisa
mencerna mana yang benar, mana yang nggak benar gitu kan. Nah, tindakan-tindakan seperti itu biar kita tersinggung, kita udah diserang habis-habisan dari pribadinya, istri semua almarhumah sampai semuanya. Agar apa? Agar kita ini melakukan tindakan secara hukum terhadap dia itu mau cuci tangan gitu loh. Kalau mau nah, setelah sekarang tindakan sudah terjadi, semuanya sudah laporan sampai ke hukum, oten pada cuci tangan. Bahkan awalnya yang mau jadi pembela hukumnya pun sekarang dia sudah lepas tangan. Nah, kemana lagi dia cari pembelaan? Dengan kita justru kontra. Dengan Oten yang awalnya mendukung, ngasih dana sebagainya, sekarang dia juga sudah dijauhi. Kemana lagi dia berlabuh? Akhirnya seolah-olah dia kembali ke kandangnya gitu loh, kembali kepada golongannya, kembali mendekat kepada para jemaah tabligh gitu. Adalah terkesan dia terdolimi. Nah, sekarang banyak saudara-saudara kita yang hadir minta konfirmasi ke kita gitu loh jadinya. Ternyata apa? Jadinya kita dibikin kisruh gitu loh dengan saudara-saudara kita. Banyak ya yang minta konfirmasi tuh, Ustaz? Iya, ketika dia dari kemarin awalnya juga di Komanda yang teman-teman jemaah tabligh dia mengaku jemaah tabligh, berarti kan mendapat dukungan, mencari dukungan. Ya, sekarang cari dukungan dia kemana? Oten sudah meninggalkan. Kita adalah yang berseterunya. Ya, makanya satu-satunya itu adalah di teman-teman yang ada di jemaah tabligh gitu loh. Yang ada sepemahaman dari awal gitu. Bukan itu aja, dari itu juga dan dari orang munafik juga banyak dukungannya dia. Oh iya, itu jelas. Iya. Kata dia bener, Ribat, lu tuh diperalat bego. Gue bilang bener lagi. Ya mungkin si Ribet ini pengen kenal sama Ustadz Alif, sama Bang Handi, Bang Juma, Bang Kores, mungkin ya. Nanti gua abis segame gua jelasin. Momennya salah dia, salah momen dia. Enggak, sekarang ada gak sih yang ngerti dia naik mau ngapain tadi? Ada yang ngerti? Enggak ngerti gua. Pansos. Tadinya itu masuk di sini mau dianggap sebagai juru bicara. Oh, mau jadi narasumber, Masya Allah. Oh, jangan-jangan temannya Ustadz Alif, soalnya yang disebut sama si Ribet ini Ustadz Alif terus. Wah, ini parah ini. Oh, Ustadz Alif ada main ternyata. Maksudnya saya penyusup. Oh, nggak beres Akang ini. Ya udah kita aja berseteru. Ustadz jangan gampang digoyang-goyang lah Ustadz. Disangkanya kita mau ini kali ya. Mestinya gini loh Akang semuanya. Kalau dia berpikir terus dia mau jujur, tidak ada kok pertanyaan yang bisa dia jawab. Siapa yang mendalilkan, siapa yang menuduh, dia dong yang membuktikan. Mestinya pakai dong cara bagaimana jaksa penuntut umum bertanya, pakai cara hakim bertanya. Tinggal ngomong. Kalau memang Bang Juma yang nyuruh kan gitu, mana buktinya? Nggak usah ngomongin yang lain, pokoknya itu terus sampai dia pusing kepalanya gitu loh. Itu aja ditanya terus, mana buktinya kau disuruh, mana buktinya kau disuruh. Kemarin juga saya sayangkan di Komal si Taliban itu, mestinya konsentrasi di situ, dibelokkan malah ke kartu lah apalah, adanya momen-momennya hilang gitu. Itu sebenarnya langsung ada di sini Bang Handi itu di bawah. Mestinya itu yang ditanya gitu loh. Kamu kan yang menuduh orang, yang menyuruh kamu, kau yang buktikan dong mana gitu. Berani punya pula lagi dengan kebohongannya bersumpah di atas Al-Quran. Ini orang kan sudah kelewat batas gitu loh. Anehnya lagi kok masih ada yang dukung. Nah ini yang kita pertanyakan kan gitu. Berani-berani bersumpah padahal dia berbohong. Apa tadi jawabannya? Nanti di persidangan saya nggak mau ngasih tahu ke lu. Katanya lu sohib. Paksa yang dia membuktikan tuduhannya itu loh. Mudah-mudahan besok ini anak telepon dia, paksa dia. Nilainya 150 juta loh itu. 150 juta nilainya kalau dia bisa buktikan tuduhannya itu.
Malah naik nggak jelas. Kalau memang lu mau bikin perdamaian, lu tanya buktinya, bukan malah ini itu. Naik nggak jelas mau ngapain. Keren ya si cebolnya langsung ini ya, langsung masuk ke sini ya. Tahu dari mana nih cebol masuk ke sini? Oh, jangan-jangan parah itu. Itu loh. Aku mau membubarkan api. Mestinya kan ditakar ilmunya apa. Sekolah juga kagak. Ngerti hukum juga kagak. Ngerti juga mengenai dalam hal struktur pemerintahan juga kagak. Dia hidupnya di sawit. Membubarkan api. Anehnya kok ada orang yang percaya ini loh. Sebenarnya yang bego siapa sih? Saya mau nanya teman-teman, sebenarnya yang bego yang percaya omongan dia apa siapa gitu loh yang blow on? Percaya lah Bang Andi. Katanya sih kenal sama pejabat-pejabat, kata si cebol waktu di labnya itu. Kenal sama RT juga kagak si cebol ini. Apalagi sama pejabat. Sultan. Bang Andi. Aduh, betul lah Bang Andi bilang itu. Belajar aja dia nggak pernah belajar pakai sendal aja baru 2 hari. Itu yang kalian percayai. Oke. Aku udah geram sebenarnya, Cuman 1 jam 30 menit ke rumah dia itu. Ada aja kata instruksi gas. Gak boleh Bang Bay Hakim sendiri. Hilang aku dari kampung ini, serius. Jangan sendiri, berdua lah, biar Main Hakim sendiri, berdua aja kalian. Kecuali dia mau sparring naik ring, ayo. Emang benar di atas ya, ring gitu loh, di atas ring kan nggak ada pelanggaran hukum kalau di atas ring. Bang Andi benar kata pepatah ya, intabeh minagosir, hati-hatilah sama orang yang badannya kerdil, kepalanya dekat sama pantat, ya licik mereka itu. Intabeh minagosir. Cebol. Ikan pari, ikan tongkol, ikan lele, ikan teri. Itu nama jenis-jenis ikan. Itulah nama-nama ikan. Ayo bubar yuk. Tanggung subuh bentar lagi sampai azan subuh. Ngobrol santai aja. Ya, hati-hati ya teman-teman sama orang yang kepalanya dekat sama lubang pantat. Kalau Bang Kores tinggi besar loh, Bang Kores. Tinggi, gua tahu, gua pernah ketemu kemarin waktu ngopi di ini di Kebon Jeruk. Aku pamit ya. Siap, Bang Adi, siap. Yuk, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Logika ini sekarang udah nggak punya pegangan lagi. Logika ini mau megang kemana dia sekarang? Sama mereka udah dibuang. Mana lagi? Nggak ada pegangan dia. Tapi kalau berantem sama si logika enak loh. Apalagi sama Bang Kores kan tangannya panjang, Bang Kores pegang aja kepalanya, dia mau mukul gua nggak bakal kena tuh. Wah kan tangannya pendek, Hello Kitty pendek gitu kan, nggak bakal kena tuh. Kepalanya aja udah pegang, gak usah ribut sama dia mah. Nggak bakal kena tuh dia mukul tuh, mau nendang dia nggak kena, kakinya juga pendek. Paling ngeludahin. Kalau ngeludahin kena itu. Aduh ya Allah, ya Allah. Loh, Bang Adi kemana? Turun dulu. Lagi ke Kebon Jeruk, nyari logika. Kebon Jeruk. Bang Glenn tadi apa ngasih tahu juga ada kantor di mana Bang Glenn? Di Simatupang. Oh. Kalau mau numpang surat menyurat atau buat administrasi ada 1-2 meja lah bisa.
Ada ya untuk dibikin kantor ya, kantor perwakilan. Ya buat admin bisa lah. Aduh, jadi ngaliut. Ya bolehlah nanti kalau kita survei ya, silaturahim ke sana. Bang Glenn di posisi di mana pertengahan bulan ini? Pertengahan bulan ini saya di Medan kan, yang panggilan Rifa itu. Oh, Sampai tanggal 14-15 saya di Medan. aduh. 2 hari itu? Dari tanggal berapa? Dari Senin sampai Kamis kayaknya. Oh, semoga ahadnya semoga masih di Jakarta ya. Oh, Ahad ya, karena saya berangkat kalau nggak Senin pagi, Minggu malam. Oh iya. Ya semoga nanti bisa ketemu lah. Iya. Baik Ustaz. Kembali Ahad kebun jeruk kita. Lo kok kebun jeruk sih? Ya mau nggak tahu, cari lah, mana tahu dia ada di situ kan. Tanah Abang. Oh, Tanah Abang. Boleh. Pada diam. Iya. Uni udah kena tumbak. Iya. Host ini nggak pasang pengaman ini. Dia mah bukan masalah pasar, masalah kita itu pengamannya. Padahal udah saya rusakin tangganya ya. Kita Kasih pengamannya. benteng dong. Kita tombak-tombak dulu, udah mati baru dia aman gitu maksudnya. Oh gitu, kita jadi pagarnya. Iya. Kelakuannya kayak londo ireng deh. Assalamualaikum Gurunda. Wah, Gurunda udah rehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana sudah subuh sepertinya. Ya ini kan Gurunda-Gurunda semua kan. Nah, cukup satu Tadi saja saya yang dipanggil Gurunda. Ikut kecewa juga sih dengerin omongannya si Ribet itu. Jangan ditanggapin lagi Ahi, jangan ditanggapin lagi, nanti salah paham lagi kan gitu. Khawatirnya nanti bergulir. Terus saya itu dan Gurunda terutama ya, dan yang lain sebisa mungkin kita usahakan memang sesama saudara kita itu berusaha untuk hindari sekali perselisihan gitu loh. Sebisa mungkin, itulah kenapa Gurunda itu sama sekali awalnya awalnya tidak mau menanggapi, tapi karena fitnahnya makin bergulir bisa akhirnya bahaya kalau direspon. dia gabung sama jamaah tabligh itu kan banyak juga ininya umatnya. Kalau jamaah tabligh sampai diadu domba sama api kan bahaya juga. Ya dia, tapi kan nggak semua jamaah tabligh percaya sama dia, Bang. Iya. Dia kan ngadunya yang katanya disatronin sama api kan. Padahal dia tuh sampah. Kapan di Oten udah nggak diterima, dia mau balik lagi ke api. Di api katanya mau balik lagi ke api. Emang dia pernah jadi anggota api? Dia pernah cerita waktu itu. Dia pernah cerita. Enggak pernah jadi anggota api dia. Kalau simpatisan benar pernah jadi simpatisan. Oh berarti dia ngomong bohong ya waktu itu di koma. Kalau dia raja bohong, raja ngibul dia mah. Saya juga orang api, dia bilang gitu. Dia itu Bang, dia mimpi aja dibohongin sama otaknya, apa yang ngomong. Orang munafik tuh paling bahaya sih, paling ditakutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya tanggapin Bang ya. Jemaah tabligh itu juga tidak mudah untuk dihasut-hasut. Dan tidak ada power dia sampai ke sana Bang. Kalaupun dia mau menghasut itu, saya juga jemaah tabligh Bang. Dan saya bisa
dari akar sampai ke atas saya bisa klarifikasi itu. Sama bang, saya juga pernah Gak ikut usah bang. ditakut. Ya abang ikut. Yang Kalau di Jalan saya, Ayam Uruk itu, yang di Masjid Ijo. saya tahu bang. Kebun jeruk. Iya, kebun jeruk. Sampai saya pergi ke gedar-gedar rumah orang, ketok-ketok, ngajakin sholat. Sampai saya dimarahin. Gak usah dipikirkan kali itu bang. Gak ada itu Iya, sampai itu- ke sana dia. Itu ininya tuh bang, apa pengalamannya begitu. Enggak. Insya Allah enggak. Orang bodoh pada ngaku pinter waktu saya ketok pintunya tuh. Lanjut bang. Tapi kalau menurut saya ya, kalau ngebahas, Saya jijik sih, udah terlalu jijik sama orangnya. Gak ada manfaatnya kita ngebahas dia loh. Gak ada sedikit pun manfaat. Ngapain harus ditanggapi orang kayak gitu? Gak perlu ditanggapi orang-orang kayak gitu mah. Mending cuekin aja, kita fokus aja ke apa namanya? Iya. Ke musuh utama kita. Itu hanya pansos aja cari kopi. Tuh lihat di bawah dia masih ulang, jangan dibahas-bahas lagi. Nggak begitu. Kita tuh mau ngasih peringatan, jangan mau diperalat. Kenapa sih lu nggak paham-paham banget? Dah. Bingung gua kadang pola pikir lu. Bener-bener. Kita ini ngomong supaya nggak diperalat sama manusia busuk itu. Udah yang typing juga jangan ini lagi di typing lagi ya, jangan ngebahas lagi. Kita fokus ke depan aja ini, terutama nanti Sumut ini nih. Pak Saiful tanggung jawabnya makin besar ini karena kita fokus pembinaan mualaf ini kan di tahun ini. Insya Allah nanti saya mau koordinasi sama Pak Sekum, semoga beliau besok pagi monitor, kita rapat DPW itu mau dimulai. Ya jadi kita mau fokus mengontrol dan monitoring ya para mualaf terutama yang baru-baru itu. Yang kemarin itu gimana yang hitan? Udah selesai. Udah ini, udah apa namanya? Udah sembuh. Bisa datang ke Medan? Belum datang ke Medan lagi. Karena dia memang berladang ya. Kegiatannya kan. Ya, tapi nanti di ini aja. Seperti ayah kemarin tuh bilang mau diundang ke Medan, mau dipertemukan dengan pembinaan mualaf di Medan. Ya. Dan nanti minta wawancaranya dengan kita secara resmi, mungkin perwakilan dari API gitu kan, bahwa benar-benar serius gitu dan sebagainya gitu. Itu dokumentasi kita. Nanti koordinasi dengan tim sosmed, mungkin ngobrol di Zoom gitu kan. Kisah-kisah inspirasinya dan sebagainya gitu. Nah, harus ada nanti mualaf senternya API. Jadi nanti mualaf center API Sumut itu tempatnya Pak Saiful itu. Insya Allah. Semalam kan kita udah ada ini juga. Memang saya ada yang mau saya sampaikan juga mengenai itu kan. Tapi nantilah mungkin lebih boleh siap. Ya bisa juga kita kerjasama dengan yang ada gitu kan. Itu juga bisa. Itu lebih, tenaga disatukan gitu. Itu seperti itu bagus. Yang penting dari pihak API itu ada penanggung jawab bahwa orang yang dimualafkan oleh Yayasan API ini benar-benar ada perubahan gitu kan dari pemahamannya. Maksudnya awalnya dia tidak paham mengaji, dikasih bimbingan mengaji gitu, kita arahkan kayak gitu. Ya. Seperti jadi itu. Kan lagi yang kemarin itu malah saya ada hal yang lebih penting. Karena kan di Sumut ini ada kurang lebih 4 itu yang besar-besar tuh kan. Dan yang sudah berpengalaman benar kan. Iya. Jadi yang malah ada satu hal yang terlupakan kita. Dan yang lebih penting kita kalau bisa kita masalah data Aki. Dalam arti kata data daripada 4 atau sekian banyak mualaf center yang ada itu yang lebih baik kita
kita coba bisa untuk satukan. kita koordinasi dengan mereka, kita kolaborasikan gitu ya. Iya. Itu Buat malah bagus data juga. centernya. Karena yang banyak bermasalah di situ. Ini juga menjadi tugas kita nih nanti untuk seputaran Jabodetabek. Harus cepat-cepat ada perwakilan kantor pusatnya dari Makassar untuk wilayah Jakarta, kan perlu, itu sangat penting malah. Harus ada. Alhamdulillah ya. Kemarin sempat disuarakan dan ada juga yang menghubungi ke Bang Handi dan kemarin juga ke saya juga dihubungkan gitu bahwa ada yang mau menghibahkan tempatnya atau memberikan tempatnya gitulah untuk menjadi sekretariat kita mualaf. Nanti kita survei beberapa tempat ya, semoga cocok dan pas juga, kita satu visi, satu misi, satu tujuan gitu. Luar biasa banyak yang cinta terhadap apa ini, Masya Allah. Banyak sih. Kalau di Sumut kemarin kita malah ada yang dikenalkan Bang Zuma ke saya itu kan. Itu malah kemarin itu dia menawarkan untuk kita bisa kelola, ada PHI asrama haji yang lama yang sudah tidak dipakai lagi. Iya. Nah, itu kemarin ada cerita wacana dia mau kasih kita kelola apa yang bisa kita buat di situ gitu. Cuman belum ada sekaligus untuk pemberdayaan umat kan. Saya juga pengen ekonomi. pengen menghibahkan Pak Saiful kalau misalkan ada seorang mualaf yang masih muda, cantik, bohai, saya mau menghibahkan diri menjadi suaminya. Asik. Gua udah tahu. Namanya hibah. Hibah. Iya. Aku jadi pingin ke belakang saya ini, Kang. Namanya juga hibah, weh. Iya. Kalau memang ada yang cantik pun kayaknya saya duluan. Bang Saiful. Aduh, orang yang mau mualaf batalin kalau kayak gini. Bang Saiful. Jadi batal. Iya, oke. Iya, Bang. Bisa saya mau bicara, bisa? Hah? Mau bertanya. Kan Bang Saiful pengurus mualaf ya? Bukan. Ya pokoknya saya mau bertanya tentang mualaf tuh. Ada kemungkinan nggak mualaf itu menjadi munafik? Soalnya lebih berbahaya kalau dari dalam. Ada kemungkinan nggak gitu maksudnya? Kalau kemungkinan semua orang punya kemungkinan. Kalau benar-benar didiknya, dia bisa makan senjata makan tuan jadinya. Yang Islam dari lahir aja ada. Yang Islam dari lahir aja punya kesempatan kok, Bang. Bukan kemungkinan buat semua orang kalau itu bukan buat mualaf. Oh gitu ya. Iyalah. Makanya ilmunya itu didalamkan ya, diperdalam ya, ketauhidannya. Tapi hampir rata yang saya lihat secara ketauhidan, para mualaf-mualaf yang baru ini cukup cerdas kok. Lebih pintar ya. Cukup cerdas. Jadi melebar kemana-mana. Masalah hibah dulu nih. Aduh, saya mau hibah. Jangan melebar dong. Ada sih Bang Polo. Saya nggak boleh. Kita ada yang mau dihibahin. Nenek saya noh. Colok kompot dikeluar ke manyun. Lanjut. Ada sih beberapa tempat Ustaz Alif yang kalau mau kita bantu untuk jadi maksudnya kita buat untuk mualaf centernya lebih profesional sih, ada yang baru-baru gitu kan. Ya, ini ya Pak Saiful ya, yang menjadi cita-cita kami itu kan
Mimpi kami semoga terwujud. Jadi kan ada mualaf centernya, ada pembinaan terhadap pelajaran agamanya, berikut juga pemberdayaannya gitu. Sehingga untuk menggerakkan roda perekonomian sehingga dilatih mandiri. Gitu kan. Nah, ini yang lagi kita pikirkan. SDM-nya nanti kan ada, kita sediakan tempatnya dan bagaimana kita bergerak ekonomi juga dan menghidupkan, mensejahterakan di situ gitu loh. Itu harapannya sih seperti itu. Kalau ada di beberapa titik kan ke beberapa wilayah bisa saling terkoneksi. Nah, itu lebih bagus lagi kan. Nah, tinggal nanti pikirkan dalam hal ini bisnis apa yang baik untuk mereka sehingga kesejahteraannya juga terdukung, maksudnya terpikirkan dan ada solusi di sana. Belajar agama iya, juga kesejahteraannya juga tidak terlewatkan gitu, dan mereka jadi mandiri gitu. Betul. Yang kayak di sini ya, yang udah ada kerjasama dengan kita, Ustaz, itu mereka memang kebetulan secara tempat strategis, karena di dalam komplek perumahan, di masjid besar di komplek perumahan, ya itu udah lengkap benar gitu. Bahkan orang-orangnya pun adalah orang-orang pengurus yang tinggal di situ semua kan. Jadi bahkan secara donatur dan apanya udah mapan lah kalau kita bilang. Iya, artinya di samping itu juga gini Pak Saiful kan, kita harus bagaimana caranya memikirkan memaafkan mereka gitu. Iya, mereka itu juga maksudnya. ada program seperti itu juga, Ustaz kan. Jadi pemberdayaan programnya itu memang mereka buatkan 2 minggu itu, Ustaz. Tetapi dalam tempo 2 minggu ini mereka juga memantau ini anak-anak ini apakah ada yang layak untuk dibina. Dalam arti kata mereka sudah memang terusir, ya kan, memang tidak punya tempat, punya kemauan dan sebagainya. Biasanya itu diperpanjang di situ dan diberikan pelatihan. Iya, gitu. Seperti itu. Ada yang pelatihannya jadi ke servis AC lah, ke apa gitu, ada itu. Ya, apapun itu kan selagi halal. Misal contoh gini, perusahaan yang kontinu yang dibutuhkan atau apapun itu kan ya, sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya, atau dibikin satu sama sehingga nanti tenaga pelatihnya tetap satu. Contoh misal saya itu dulu kan pernah misal melihat yang dimana mereka itu belajarnya itu tidak begitu susah dan harus siap diajak mandiri. Kayak kalau dulu itu pernah misal gini, kan di komplek di situ bikin usaha yang ringan. Contoh bikin ini kan kayak paping gitu kan, misal perusahaan paping blok kan ada beberapa motif macam tuh. Nah, produknya awet dan dibutuhkan dan ada marketingnya nanti. Ya ini salah satu contoh-contoh aja kan. Atau contoh yang lain misal kita budidaya atau ternak lele dan sebagainya kayak gitu-gitu. Intinya mereka diajak mandiri, atau yang seperti tadi yang Pak Saiful bicarakan, servis AC dan sebagainya. Kalau servis AC ya apapun itu kan, itulah gitu. Itu modalnya nggak besar dan memang dibutuhkan kan. Ya itu perlu skill memang ya, artinya itu kan tenaga ahli, maksudnya kan dia menguasai, dan memang untuk AC nggak seribet elektronik lainnya kan, mudah juga untuk dipelajari, simple, bagus. Kalau bisa memang yang perlu kita pikirkan ini Pak Saiful, siapapun saudara kita mungkin yang menyimak atau untuk kebaikan itu, jadi bisnisnya itu yang sama rata, yang terkoneksi kemana-mana. Jadi misal dari Jakarta terkoneksi ke Sumut, terkoneksi ke Sulawesi, kemana bisnisnya sama, mudah untuk menggerakkannya gitu kan, cash flow-nya juga mudah gitu, sehingga mereka tetap nyaman gitu menjalaninya, dan juga nanti belajar agamanya juga bisa fokus gitu. Jadi nanti kan tidak mengharapkan juga uluran dari yang lain gitu kan, dilatih mandiri. Programnya juga kan kemarin waktu hari mualaf itu harus cerdas dan mandiri kan.
menjadikan mualaf itu cerdas dan mandiri gitu. Satu lagi Aki, untuk hari mualaf itu insya Allah kan sepertinya di Medan ini kayaknya kita seluruh mualaf itu memang ada acara di tanggal 25. Itu acaranya namanya ganti aja jadi silaturahmi. Ya, acaranya itu di asrama haji, itu dikoordinir oleh PLN dan yang lain-lain gitu kayaknya. Jadi para mualaf itu memang kesana semua itu full. Makanya kemarin kita buat itu kan sore. Tapi untuk gaung yang lebih besar, saya berpikir nanti untuk yang kedepannya kita coba untuk bergabung ke sana, Ustadz Alif. Iya Pak Saiful. Tapi kita percaya juga sih sebenarnya kan para mualaf ini juga banyak dari kalangan. Insya Allah ada juga kan para mualaf yang memang beliau itu justru dari orang-orang hebat, dari orang-orang terpilih, dari yang memiliki perusahaan yang baik. Maksudnya sudah jalan roda ekonominya, dan kita bisa mengambil ilmunya atau kita berkolaborasi dengan mereka. Jadi beliau juga diuntungkan usaha bisnisnya jalan dan dikembangkan ekspansi ke wilayah-wilayah gitu. Mantap itu intinya. Pasti akan dimudahkan jalannya, semoga. Insya Allah. Kalau untuk pendingin sih, kalau untuk AC, kulkas dan sebagainya, saya bisa bantu Aki untuk pelatihan. Saya tiap hari Pak Saiful kirim AC. Tiap hari loh saya. Kalau misalkan saya buka lab di sini ya, pasti saya kirim AC ke di bawah. Soalnya di bawah suka panas kan, saya kirim AC itu. Iya. Siap-siap ya, mulai pada pamit. Mungkin Kang di situ berapa lama lagi waktu Ini subuh? udah ajan di sini Ustaz Alif, mungkin ditutup aja Ustaz Alif. Saya mau ke sholat di Masjid Islam. Ya, kalau gitu waktukan mungkin beberapa menit lagi aku juga mau persiapan. Mungkin gitu Pak Saiful ya. Sudah masuk subuh? Ya, Ki. Sudah Ini untuk masih WIB jauh. sudah mulai pada pamit. Ya. Saya juga mau izin undur diri. Terima kasih yang sudah menyimak live di forum debat lintas agama ini. Alhamdulillah tadi pemaparan sudah sangat baik dan bijak dari Gurunda juga. Dan kita sudah menyampaikan juga program-program API ke depan. Insya Allah mohon doanya semoga dilancarkan dan dimudahkan. Niat baik ini kan gitu ya. Dan juga buat Ikhwan Fillah semuanya yang sudah turut mensupport pergerakan kita, dakwah kita. Tiada lain yang bisa kami ucapkan kecuali jazakumullah ahsanal jazaa. Semoga Allah membalas kebaikan antum semua dengan sebaik-baiknya balasan dan dikabulkannya setiap hajat atau kebutuhan gitu ya. Kita tutup dengan bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin guru masih menyimak kali.